Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, yang telah mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai penyempurna ajaran para nabi, yang menyempurnakan risalah kenabian, mengajar konsep bertuhan yang benar, dan menjadikan kita yang tadinya hidup manusia ini dalam kegelapan, dengan datangnya beliau akhirnya mengantarkan manusia kepada kehidupan yang terang benderang. Dinul Islam hadir di tengah-tengah manusia untuk mengajarkan manusia memahami konsep beragama yang benar, konsep bertuhan yang betul, yang benar, menjalin hubungan antara pencipta dengan ciptaan dengan benar, melaksanakan rutinitas interaksi dengan sesama makhluk dengan benar. Itulah Rasulullah dengan membawa Islam dan Al-Quran serta hadis sahihah sebagai pelita di dalam kehidupan kita manusia. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini sebelum kita masuk debat atau diskusi lintas agama, saya tadi lagi baca-baca Quran, lalu saya lihat TikTok, ada konten, ada PT lucu gitu dari kesaksian orang-orang murtadin. Mungkin saudara-saudara saya yang ada di sini sudah pernah nonton kali ya. Tapi saya tahu dan saya yakin sekali bahwa ibu yang ada di PT ini itu lawan diskusi Bang Zuma di Zoom saat itu. Teman diskusi Bang Zuma waktu di Zoom dan juga waktu di WA. Dia adalah seorang TKW yang ngaku murtadin gara-garanya bertemu dengan Bunda Maria, bertemu dengan Yesus. Tapi bagi saya hal-hal seperti ini kan sudah sering kita tonton. Namun kali ini lucu gitu. Dia naik ke Komal Edis lalu melakukan kesaksian di sana. Kalau teman-teman penasaran bisa saya putarkan. Kalau kalian mau menyimak, mau nonton, tapi sebaiknya siapkan tisu nggak sih ya? Karena pasti lucu deh. Bang Suma kalau bilang lucu pasti lucu. Kalau nggak tertawa itu orang sudah dekat lagi meninggal. Kalau ada hal lucu menurut Bang Suma, terus ada orang yang tidak tertawa melihat itu atau mendengarkan itu, tanda-tanda udah dekat kematian dia tahu. Kita putar nggak ini? Putar ya? Iya, kita putar sebelum kita naikkan saudara-saudara muslim, non muslim maksud saya. Tapi kalau bisa piring, gelas, kopi yang ada di depan saudara-saudara itu disingkirkan sedikit, benda-benda tajam, jangan dekat kaca gitu, takutnya nanti kalian terpingkal-pingkal kena kaca. Atau yang pakai gigi palsu, tolong giginya direkat pakai karet biar nggak jatuh gitu. Yang pakai wig kasih lem Alteco supaya nggak jatuh wignya ini. Karena menurut saya lucu. Kalau kalian tak tertawa berarti itu sudah tanda-tanda sudah dekat alam kubur itu.
Saya aja sudah nonton masih lucu kurasa. Aku pernah maki-maki ibu ini waktu di WA dan di Zoom. Ya kita tunggu sampai 1K yang tonton baru kita putar. Saya rasa teman-teman, sahabat-sahabat juga sudah pada tonton sih, tapi nggak apa-apa. Lucu pokoknya. Kalau nggak tertawa berarti udah makanlah yang enak-enak. Artinya udah nggak lama lagi tuh pindah alam. Karena menurut saya sih ini udah berlebihan kali lucunya. Oke, sudah tembus 1K ya. Aku putar tonton aja depan ya. Mudah-mudahan suaranya kedengaran. Tunggu, aku putar. Aku putar dulu kamera, aku putar dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan nggak? Terlalu besar ya. Pegal tabinya, pegal. Oh, gininya. Oke. Bismillah. Kristen ya? Benar, Mak. Iya, saya mantan Islam. Sorry, tadinya Islam sekarang Kristen. Iya, pernah mati suri di Arab. Mati suri di Arab. Coba apa buktinya bahwa Anda tadinya mantan Muslim? Jangan. Bacakan dulu doa sholat. Coba gimana? Bacaan sholat. Saya bilang tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya, kalau itu banyak orang tahu. Oke. Coba bacakan dulu surat Al-Ikhlas. Silakan. Qul huwallahu ahad. Coba lanjut. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, baik. Kedengaran nggak suaranya? Ya, silakan. Apa yang mau Anda katakan? Saya itu cuma nggak mengalami banyak baca Alkitab ya. Saya itu pernah mati tahun 2015 kena santet. Matinya di Arab 3 hari 3 malam, matinya di dalam Islam. Mana buktinya? Sebentar. Mana buktinya surat yang menyatakan bahwa Anda meninggal 3 hari? Bisa bahasa Arab? Baca saja, dijelaskan saja kepada penonton. Pemerintah bahwa Anda tetap meninggal itu ada tak dari rumah sakit? Kedengaran kan? Ada, dia pernah mati. Jelaskan kepada kami apa itu? Silakan. Ini surat kematian namanya ya. Ini pengacaranya. Kalau di Arab pengacara ya, langsung pakai pengacara. Namanya misal Mutairi. Jangan nama-nama pengacaranya, itu tidak terlalu ini. Yang penting itu adalah pernyataan bahwa ini meninggal, orang ini kapan gitu, coba. Nah. Orang ini kapan meninggal ini? Iya. Ada surat kematiannya. Oke, artinya apa? Biar kami ngerti gitu, silakan. Ya, artinya kita meninggal di tahun 2015, tanggal 29, tanggal 31, sempat bangkit. Nah, di rumah sakit atas. Nah, ini tanda tangan saya. Surat kematian dia yang tanda tangan. Dia yang mati, dia yang tanda tangan, kampret. Ada tanda tangan saya. Ini surat kematian saya dan saya tanda tangan. Oten. Kristen ya? Benar, Mak. Iya, saya mantan Islam. Sorry, tadinya Islam sekarang Kristen. Iya, pernah mati suri di Arab. Mati suri di Arab. Kita kasih. Iya, bahwa Anda tadinya mantan Muslim. Dijelaskan saja kepada penonton. Coba sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa Anda telah meninggal itu ada nggak dari rumah sakit? Ada. Adalah. Oke, bisa dijelaskan kepada kami apa itu? Silakan. Ini surat kematian namanya ya. Ini pengacaranya. Kalau di Arab pengacara ya, langsung pakai pengacara. Iya. Namanya misal Mutairi. Yang satunya. Jangan nama-nama pengacaranya, itu tidak terlalu ini. Yang penting itu adalah pernyataan bahwa ini meninggal, orang ini kapan gitu, coba. Orang ini kapan meninggal itu? Iya. Meninggal kuda. Iya. Artinya apa? Biar kami ngerti gitu, silakan. Iya. Ya, artinya kita meninggal. meninggal. Di tahun 2015. Tanggal 29, tanggal 31, sempat bangkit. Di rumah sakit atas. Nah, ini tanda tangan saya. Iya. Sudah mati Anda malah tanda tangan gimana? Ini kasih tahu ya. Jelaskan dulu pada kami. Kami tidak mau mempercayai hal-hal yang dongeng-dongeng, mempercayai hal-hal. Kita mati di rumah sakit. Masa orang mati disuruh tanda tangan gimana?
meninggal. Begitu, dan surat itu nanti dijadikan sebagai dasar, satu untuk warisan, satu untuk ini dan lain sebagainya. Makasih Bang Herman. Coba pernyataan bahwa Anda meninggal itu di mana? Coba. Meninggalnya di rumah sakit ada di Arab Kuwait. Nah, kita di dalam kematian itu, Iya. setelah bangkit kita kan ada itu kontrak itu istilahnya. Iya. Kontrak mati. Rumah sakit harus tanda tangan juga. Ada di situ surat yang menyatakan bahwa orang yang bernama ini telah meninggal dunia di rumah sakit ini pada tanggal sekian. Ada ya? Yang mana itu surat yang itu? Coba bisa kan dijelaskan kepada kami? Iya. Isinya apa? Isinya apa? Nih, bahwa saya ini mati di tahun 2015. Nah, tanggal 29, bangkitnya tanggal 31 Desember tahun 2015. Nah, terus selama di situ berapa dokter yang jadi saksi? Ada 3 dokter. Oke, coba di bawahnya tanda tangan di bawah. Tanda tangan saya dengan pengacara. Jadi masalah begini. Surat kematian itu kok ada? Si sudah mati kok disuruh tanda tangan? Mati tidak jadi. Kampret. Aduh, Paulus. Yang saya tanyakan bukan surat itu. Yang saya tanyakan surat atau akta kematian itu loh. Yang menyatakan bahwa Anda meninggal dunia. Yang dikeluarkan sebelum Anda bangkit. Ada nggak? Yang nggak ada itu. Nanti bangkit lagi baru dibuat itu surat. Surat kematian bukan. Itu surat kebangkitan, kampret, jangkrik. Intinya kan udah mati. Pemerintahan Arab itu buat surat-surat ke KBRI. Kalau ada seseorang Indonesia mati. Nah, ada nggak suratnya itu yang diizinkan ke ini? Turunannya dari surat yang diizinkan ke KBRI? Ada, tapi ditahan sama rumah sakit. Iya. Surat kematian ditahan. Coba ceritakan. Oke, udah, aku tanya gini. Oke, kami sudah percaya. Oke, coba. Apa yang terjadi kepada Anda ketika Anda mengalami kematian itu? Silakan. Oke, yang menjadi pertanyaan saya, apa yang terjadi kepada Anda di dalam kematian itu? Di dalam kematian itu gini. Waktu mati pertama, di hari pertama ya. Di hari pertama itu saya dibawa sama Bunda Maria. Tapi saya tidak mengenal Bunda Maria itu. Kenapa kamu tahu namanya, Tuyul? Tunggu. Apa dibilangnya? Di dalam kematian itu gini. Waktu mati pertama, di hari pertama ya. Di hari pertama itu saya dibawa sama Bunda Maria. Tapi saya tidak mengenal Bunda Maria itu. Nah, di dalam roh dia dibawa ke tempat majikan, tempat diskotik. Maria membawanya ke tempat diskotik. Bunda Maria membawanya ke tempat diskotik. Astagfirullahaladzim. Paulus, inilah akibatnya nyembah Tuhan yang dilantik Tuhannya Yahudi. Aduh, ulang. Saya itu waktu mati pertama, di hari pertama ya. Di hari pertama itu saya dibawa sama Bunda Maria. Tapi saya tidak mengenal Bunda Maria itu. Nah, di dalam roh dia dibawa ke tempat majikan, tempat diskotik. Nah, iya, menunjukkan orang yang hidup di dunia. Dengarkan sini. Saya maksudnya. Nah, dibawa saya ke diskotik itu menunjukkan orang-orang itu kok menghina saya itu bahwa saya itu orang kafir. Ya. Ketahuan deh. Kamu ketahuan. Orang kafir dari dulu. Sebelum ke Arab sudah dikenal kafir. Katanya mu'allam. Ketahuan. Katanya mu'allam. Ternyata orang di sana kenal dia orang kafir. Cut. Ulang lagi. Di dalam kematian itu gini. Saya itu waktu mati pertama, di hari pertama ya. Di hari pertama itu saya dibawa sama Bunda Maria. Tapi saya tidak mengenal Bunda Maria itu. Nah, di dalam roh dia dibawa ke tempat majikan, tempat diskotik. Nah, Maria membawa ke diskotik? iya, menunjukkan orang yang hidup di dunia. Oh, ya. Jangan-
Kekelpaan saya maksudnya. Nah, dibawa saya ke diskotik itu menunjukkan orang-orang itu tuh menghina saya itu bahwa saya itu orang kafir, ya perempuan yang berdosa lah istilahnya itu. Nah, Ci. dibawa ke rumah sakit, jenazah saya itu dimasukin ke kulkas. Iya. Dimasukin ke kulkas. Aduh, masuk kulkas. Gak gampang sih sebenarnya itu dihapus semua sama pemerintahan. Iya. Aduh, bohong nih, bohong. Di hari pertama itu saya dibawa sama Bunda Maria, tapi saya tidak mengenal Bunda Maria itu. Nah, di dalam roh ini ya, dibawa ke tempat majikan, tempat diskotik. Nah, Maria membawa ke diskotik. ya menunjukkan orang yang hidup di dunia. Kekelpaan saya maksudnya. Nah, dibawa saya ke diskotik itu menunjukkan orang-orang itu tuh menghina saya itu bahwa saya itu orang kafir, perempuan yang berdosa lah istilahnya itu. Nah, di situ pergilah saya itu dibawa ke rumah sakit, jenazah saya itu dimasukin ke kulkas. Nah, saya itu masih ketawa-ketawa aja, masih Ada foto-foto. Foto-foto jenazah ada di foto itu ada. tadinya ada, terus kan itu nggak gampang sih sebenarnya itu dihapus semua sama pemerintahan, diambil. Apa hubungannya dengan pemerintah? Saya kepanggil Allah. Oh. Allah bilang datanglah kepada saya kalau nggak Oh. saya mati. Oh, Mama. Terbukalah mata saya itu. Di kulkas. Nah, setelah 2 kali bilang lagi, saya minta tolong lagi sama Allah itu. Ternyata yang datang Bunda Maria, sama Tuhan Yesus, sama malaikat yang di belakangnya. Ci. Tunggu. Siapa foto itu? Dengar. Bilang lagi, saya minta tolong lagi sama Allah itu. Ternyata yang datang Bunda Maria, sama Tuhan Yesus, sama malaikat yang di belakangnya. Nah, Bunda Maria ini. Ada fotonya. Ada fotonya Bunda Maria. Aduh. Astagfirullahaladzim. Lagilah si datang Bunda Maria sama Tuhan Yesus. Ya Allah. Ke dalam hati saya. Ya Allah. Ke dalam hati saya. Ya Allah. Itu apa kulkas. Ya. Saya marah-marah sama dokter. Oh, di situ baru ada hidup lagi. 3 hari itu ada dalam kulkas itu. Iya, 3 hari. Oh, kalau 3 hari kan aku udah jadi batu itu harusnya. Karena itu kan kuasanya Tuhan Yesus. Wah, Dokter, 15 dokter. Pada ketakutan, ada yang Kristen. kok sampai dia tahu ada 15 dokter? Alamak sandiwaranya. Nah, kalau udah 3 hari dalam kulkas itu udah pasti ada sudah jadi batu. Sampai angka jumlah dokter tahu. Kuasa Tuhan Yesus. Dikasih kesempatan. Ketika ada siuman, Anda sedang berada di dalam peti mayat. Iya, ngetok-ngetok pintu, ngetok-ngetok kulkas itu. Apakah Pemerintah. Kampret. Ya Allah ya Karim. Pemerintah Arab datang, ada orang ketuk-ketuk pintu di dalam kulkas. Aduh. Ini mah namanya Yesus Wati. Bangkit dari kematian, Yesus Wati. Masolang generasi hancur. Yesus Wati bangkit. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh, asa nafas aku jadinya. Nah, di situ. Terus, setelah itu, ketok pintu, saya ini kan pakai kain kapan. Terus saya marah-marah sama dokter. Kenapa kalian nggak malu ngeliat tubuh saya begitu? Kan pada ketakutan. Marah sama dokter. Kenapa nggak minta ikan goreng? Aduh. Astagfirullahaladzim. Harusnya minta ikan goreng. Ya Allah ya Karim, Yesus Wati. Terus Wati, kenapa Yesus Wati? Rumah sakit ada. kejadian 2015? Wait. Kejadian di Kuwait ini. Ya, Kuwait sekarang. Di situ saya itu, karena kan udah perjanjian sama Tuhan nih, dikasih kesempatan saya itu mau berbuat baik. Perjanjian dengan Tuhan. Ya Allah. Jadi Kristen apa? Tuhan Yesus sendiri. Karena saya Ngomong gimana Tuhan Yesus ngomong gimana? kalau bahasa Indonesianya percayalah, maka kamu tidak akan jatuh. Percayalah kau tidak akan jatuh. Itu mah di pesawat tuyul. Alamak, ada. Kita ulang. Apa pertanyaannya? Coba. Ketika ada siuman, Anda sedang berada di dalam peti mayat. Iya, ngetok-ngetok pintu, ngetok-ngetok kulkas itu. Apakah ada Iya. mayat lain di dalam itu? Ada. Soalnya gini, saya tuh ngetok pintu, kok tiba-tiba pemerintahan Arab datang. Cih. Ada suara di sini aneh.
Nah, di situ. Terus setelah itu ketuk pintu, saya ini kan pakai kain kapan. Terus saya marah-marah sama dokter. Kenapa kalian nggak malu melihat tubuh saya begitu? Tapi mereka tuh pada ketakutan. Jadilah saya itu diikat. Orang gila. Mayat tiga. Setelah itu, Rumah sakit apa namanya? rumah sakit adat. Rumah sakit ada. Kejadian 2015. Ya, Kuwait. Di Kuwait. Di situ. Apa kalian sekarang di Kuwait ini? Ya, Kuwait sekarang. Oke. Di situ saya itu, karena kan udah perjanjian sama Tuhan nih, dikasih kesempatan saya itu mau berbuat baik. Singkat cerita, karena saya juga ada keperluan mau pergi. Singkat cerita, yang akhirnya yang membuat Anda jadi Kristen apa? Tuhan Yesus sendiri. Ngomong Tangan gimana? saya Ngomong gimana? Ngomong gimana? kalau bahasa Indonesianya percayalah, maka kamu tidak akan jatuh. Iya. Itu Tuhan Yesus yang nganterin saya ke gereja. Saya nggak ngerti deh. Tuhan Yesus anda gereja. Ya, masih banyak yang mau saya telusuri dari Anda, masih banyak yang pengen supaya Anda ceritakan sama teman-teman. Cuma sebetulnya dengan waktu, karena saya juga ada satu kerjaan. Jadi bisa kita lanjut besok-besok lagi ya. Iya, tapi maaf ya Bang Gigi, sampai sekarang ini masih ada pengadilan. Saya urusan pengadilan. Sampai sekarang. Iya. Iya. Ya, itu jadi Kristen itu nggak gampang, itu kan banyak tuh yang menghakimi. Tapi saya jawab Anda bisa bahasa Arab berarti ya? ya iya bisa bahasa Arab. Coba bahasa Arab dulu. Ngomong dalam bahasa Arab coba. Oke. كل ناس قاعد يحكم عليك كل انسان قاعد يدمر عليك مثلا انا ما اول كنا مسلمين صاير مسلم الابليس هذا قاعد يدمر علي انا سامح له عشان هذه يتكلم عن يسوع حلو يقول لي انا تبقى انا بيسوي زينه Oke, bisa. Oke, kami udah malu di Anda memang bisa bahasa Arab. Mantap aja. Menarik, tapi seperti yang saya bilang tadi, kesaksian Anda ini termasuk menarik, cuman Yesus mati. misalnya kami itu harus mempercayai hal-hal yang ternyata itu tidak benar, makanya perlu dulu konfirmasi kebenarannya dan cerita baganya itu yang lengkap, karena ibu cerita itu kayak agak belepotan juga ceritanya, bukan berarti Anda saya katakan cerita bohong, mungkin Anda kurang terorganisir atau kurang terstruktur menceritakan sesuatu. Disuruh berbohong, atur. Maksud Edis itu perbaiki cara bohongnya. Oke, coba suatu saat kapan-kapan bisa ceritanya itu terstruktur. Diajarin. Itu ceritanya. Diajarin. Aslinya orang mana? Madura Pontianak. Madura. Bisa bahasa Madura? Iya bisa. Coba bahasa Madura dulu. Ini suami, nanti aku diundang sama Mafi untuk ngobrol. Ya, silakan. Wapi kenal konja lupain ya pur terus koranda saben kok saya masuk ke itu kamar mandi ke WC ro Mah. salah terbalik alam Astagfirullah. Penghujat ini emang. Nyalakan kamera Anda. Gitu ya teman-teman. Beliau ini penghujat. Dia malah dengan saya dulu tuh dia pernah kirim video lagi pijak Quran ibu ini. Beliau penghujat, penghina, dia yang luar biasa hujatannya kepada Islam dan sangat benci kepada Islam. Kalau teman-teman di grup WA dulu, kalau Ahi Sugi pasti kenal. Ahi Sugi, siapa lagi ya? Ustadz Tahta. Itu tahu mereka Ustadz kita itu pernah sering ribut juga sama orang ini. Nah sekarang dia sudah kembali bersaksi yang aduh sakit tenggorokan saya ke teman-teman sekalian. Allahu Akbar. Ini namanya Yesiswiti, Yesiswati, orang yang bangkit kemudian dari kubur selama 3 hari. Yang lucu itu dia tanda tangan kontrak kebangkitan. Setelah kematiannya dia tanda tangan. Ya Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh, kok begini amat ya umat pilis ya. Stres aku tadi pikir kalau ini betul, orang-orang di sana itu akan takut sama dia. Kalau zombie, orang pasti bilang hantu, pasti majikannya sudah suruh pulang. Aduh lucu. Dulu dia kalau kita video call di WA itu atau kirim video, dia ngomong sama burung nuri. Dia di majikannya itu pelihara banyak burung, pelihara banyak kucing. Jadi dia biasa ngomong sama kucing sama burung, habis itu dikirim ke grup pakai bahasa Arab. Dia TKW yang nanganin majikan jompo, seingatku. Aduh seru. Ada nggak yang tidak tertawa, teman-teman? Ada nggak yang tidak tertawa tadi? Tertawa semua kan? Tertawa nggak?
Takut saya kalau kalian tidak tertawa, teman, serius. Ngeri kalau sampai kalian tidak tertawa loh. Aduh. Lucu. Serius, lucu banget. Sangat lucu. Menurut gue ini sangat lucu. Masya Allah. Lucu kali pun. Kalau menurut saya itu lucu kali. Allahu Akbar, Masya Allah. Tunggu ya teman-teman, kita naikkan teman-teman kita yang lain. Mana tahu mereka juga punya kesaksian kan? Benar nggak? Allahu Akbar, Masya Allah. Keren. Ngeri. Oke, silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Silakan kita otomatis permintaan. Enggak. Bisa minta permintaan nggak teman-teman di bawah? Coba uji, bisa nggak multi? Karena ini sudah di-update terbaru. Coba minta multi, bisa nggak? Oh iya ada. Oke, silakan. Permintaan 23 permintaan. Oh udah banyak. Sudah bisa. Dibatalin lagi teman-teman non muslim. Muslim kita naikkan yang ada Dinda Dio dibawakan ya. Silakan Dinda, mohon izin dinaikkan teman-teman kita. Lucu serius, benar-benar lucu. Aku sampai sakit kepala tertawa terlalu banyak. Ntar dia nanti ke atas ya dek, ntar lagi asar soalnya. Halo, semangat sore. Semangat asar. Terputus. Lucu pokoknya deh. Aduh, lucu. Ini kalau pasangan sama Gumasa ini bisa rungkat komal kita dibuat. Halo, semangat asar. Makasih Bang Hendri. Semangat asar. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Salam. Dari mana? Madura. Dari Bukit Tinggi Bang. Nah, iya. Tadi tertawa nggak Bang? Tertawa Bang. Pasti. Syukur, alhamdulillah. Kirain nggak tertawa, itu gangguan itu. Ada yang perlu diperbaiki kalau nggak tertawa nonton yang tadi. Benar-benar lucu serius. Yang di YouTube aja sampai sekarang masih tertawa itu. Sampai istrinya kasih air minum karena belum berhenti. Suaminya, bapaknya belum berhenti tertawa. Halo Bang Jel. Udah nonton filmnya? Ya Dinda. Sudah Sehat. nonton filmnya Yesiswati tadi barusan? Belum. Mau aku putarkan? Mau aku putarkan filmnya Yesiswati? Ya, diskusi aja. Buka kameranya silakan. Buka kamera. Silakan. Buka kameranya, buka. Udah diskusi aja, diskusi santai, tenang gitu. Kenapa harus buka kamera? Oh, ya udah, kalau nggak bisa buka kamera dibawa aja Bang. Di sini kita harus buka kamera soalnya.
Boleh dibawa nyimak di bawah ya, tetap layar ya. Lucu deh, lucu bener. Undang ke sini orangnya di Edis. Halo, semangat asar, halo. Halo. Putar lagi udah. Aku capek tertawa dari tadi loh. Sebelum aku putar di sini aku nonton sendiri tertawa sampai Sadli lari dari belakang. Kenapa? Ketawa sendiri? Enggak. Ada yang lucu. Enggak mau. Lemas nanti kalian tertawa terus. Halo, semangat sore. Sore, Halo. Bang. Sore juga. Halo. Halo. Assalamualaikum. Salam. Apakah Anda yang tadi yang bersaksi di Bang Edis? Kok suaranya mirip? Mirip suaranya ibu tadi. Bangun-bangun sebelum mati dia sudah tanda tangan kematian. Aduh, kampret. Kebangkitan pertama, kebangkitan kedua, ada aja ini. Kebangkitan pertama, kebangkitan kedua. Terus pas aku bangkit pemerintahan Arab datang. Terus dia marah-marah sama dokternya 15 orang karena dia dibiarkan pakai kain kafan. Ya namanya juga lu mati. Kain kafan lah. Banyak kali bohongnya. Aduh. Lawak. Aduh. Halo, semangat asar. Halo. Assalamualaikum, Bang. Salam. Ibu yang bersaksi tadi. Cuma Iya. enggak sih. Enggak. Makasih teman-teman. Kupikir ibu tadi ini. Oh iya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri Ayu ya, Fitri Ayu yang ada di Bogor kalau nggak salah ya. Sudah daftar untuk umroh bersama Bang Zuma di bulan Januari, Masya Allah. Beliau ikutkan orang tuanya dengan saudaranya. Makasih ya. Nanti kita di Arab beberapa hari di sana di Mekah Al-Mukarram. Yang lain kalau mau ikut, ayo ikut kita umroh bareng. Halo, semangat siang. Halo. Yang mau daftar umroh bisa DM saya ya. Tapi jangan cuma DM doang. Benar-benar mau umroh bareng. Masih lama kok, masih bulan Januari. Tadi ada Ibu Fitri Ayu, makasih Bu. Nanti tinggal hubungi Ibu Jenderal untuk dikomunikasikan ya. Tangerang juga bisa langsung daftar ke Bang Handi. Atau bisa DM saya nanti kasih nomornya. Selamat siang. Siang, silakan Bang. Bisa buka kamera silakan. Abang bisa buka masker. Kalau abang buka masker, aku buka. Ya udah dibawa Bang, tetap layar dibawa. Dinda Dio atau Dinda Diansen ya dulu dek. Asar dulu saya. Asar, mau asar silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita tonton dia tadi tawa Yesus mati. Belum kan dah, baru kak bergabung. Oh, rugi gitu. Kalau kita tonton kita harus pakai masker, harus diikat. Jangan kalau tidak baik ya. Lucu ya.
Ada mengaku Murtadin mati 3 hari ketemu ki dengan apa? Ketemu ki dengan Maria. Sempat-sempatnya na foto Maria. Simpeng lagi fotonya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya, bagus, lagi. bagus itu kalau ditanyakan dapat dia foto pakai foto apa? Pakai iPhone apa Samsung? Nah itu dia. Kematian saya itu waktu mati pertama, di hari pertama ya. Maka kirim ke dulu ke grup anak-anak nonton. Maka kali ya. Sholat kat dulu nak dek. Oke, siapkan aku. Ya. Teman-teman ya, izin ibadah dulu. Enggak lama, insya Allah enggak lama. Hari ini enggak ada kegiatan saya habis asar kok. Habis ibadah langsung gabung lagi. Ya, jangan kemana-mana ya. Nanti kita akan bahas tema ini lagi. Yothefafe membuat Tuhan baru. Di mana Tuhan baru inilah yang disembah oleh saudara kita Kristiani hari ini. Nanti kita bahas itu lagi. Makasih. Linda, izin sebentar. Halo Bang Nelson Malintoy. Ya, halo Bang. Selamat sore Bang. Sore Bang. Kristen Katolik Bang? Kristen Bang. Protestan. Ya, silakan Abang mau berdiskusi. Ya, ini kalau saya lihat dari tema ini maksudnya apa Bang? Tentang Yahweh ini membuat Tuhan baru. Dirujuk ke apa ini Bang? Maksudnya dari tema ini maksudnya tujuannya apa? Maksudnya Tuhannya orang Yahudi menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan bagi mereka menyalibkannya. Open cam Apa yang dulu. menjadikan Tuhan? Ya, silakan Abang open cam dulu. Saya untuk sementara ini belum bisa on cam Bang. Bisa nggak kita komunikasi walaupun tanpa on cam? Abang jangan bohong. Aku moderator, aku bisa tahu Abang bisa on cam apa enggak. Ya maksudnya untuk sementara ini saya lagi belum bisa untuk on cam. Kira Bisa. Kalau Abang nggak bisa open cam, Abang turun dulu. kenapa rupanya kalau tanpa on cam? Karena kalau Abang nggak on cam, nanti Abang ngomong sesukanya Abang, akhirnya Abang menghujat. Oh enggak, saya beda. Saya nggak akan ke situ. Saya malah akan Di bawah. Ngatur pula kau. Ya kalau suruh on cam ya on cam, itu syarat di room ini. Kalau nggak bisa on cam ya turun, simple toh. Ayo pecece. Buka room sendiri. Oh, simple. Islam itu nggak ribet. Kalau nggak mau on cam ya udah nggak usah naik. Kalau Anda mau naik berdiskusi, Anda siap on cam. Karena itu persyaratan. Syarat yang dibuat oleh seorang muslim, orang-orang Islam itu di atas syarat. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu mereka berpegang teguh dengan syaratnya. Kalau mereka sudah persyaratkan itu ya udah gaskan. Anda tak mampu untuk memenuhi syarat ya udah Anda turun, buka room sendiri. Begitu bos. Dan pansos di sini. Kau belum layak untuk pansos. Apalagi kau tengok lo tuh typingan di bawah itu, apa nggak gemetar ini mah jantungmu? Tengok tuh, kau tengok tuh typingan di bawah. Suruh turun, kau disuruh turun. Nggak usah minta naik lagi, kau di bawah aja. Di bawah aja bang, kalau nggak bisa on cam di bawah aja. Yang naik itu yang bisa on cam, kalau nggak bisa on cam di bawah, ya.
Selamat bergabung Bang Reki 666. Triple six. Kalau Bang boleh kawan kan Bang? Silakan Boleh kawan kan? Nggak boleh. Oh ya, ya udah saya sana saja Bang, maaf ya Bang. Soalnya nggak bisa on cam nih. Oke. Dadah. Triple six katanya 666. Kalian tahu nggak triple six itu apa? Kalau dulu di kawan-kawan anak-anak underground, anak-anak black metal, triple six itu 6666 itu lambang iblis. Nah, kalau di Bibelnya mereka di Wahyu 13 nomor 18 itu sering ditafsirkan sebagai simbol antikristus atau kejahatan. Jadi bukan sekedar tanah setan aja, memang mereka itu simbol kejahatan. Nah, jadi kalau dulu anak-anak underground, ini mungkin ada kawan-kawan yang di sini pernah di situ, mungkin akan paham apa yang aku bawakan. Jadi di mana di genre underground itu ada genre black metal yang mereka ini selalu mempropagandakan triple six, satanik betul, sama iblis. Di kepala kambing terus nanti ada salib terbalik. Benar nggak? Yang anak metal tahu pasti. Ini yang typing ngapain kau bawa? Ya kau kan bukan anak underground, jadi kau nggak paham. Alah. Ini pasti hotel tuh yang typing. Oh, saudara lagi underground kau bawa, karena aku menyampaikan ilmu. Aduh, gimana sih? Tanya aja anak-anak underground, tanya aja mereka, benar nggak yang ngomong itu? Underground itu bagian dari genre musik. Itu banyak. Ada punk, ada skinhead, ada hardcore, ada metal, ada rock. Rock nggak begitu ini sih. Gitu. Kalau nggak ngerti ya udah kalian iya aja. Kalau nggak ngerti malah bacot pula. Silakan. Iya, kalau mau bahas underground ya, kalau kalian bilang aku bacot, ya naik ini kita bahas. Kalian punya knowledge tentang underground, tentang hardcore, tentang new metal. New metal itu dulu zaman-zamannya tahun-tahun 2000-an itu zaman-zamannya Limp Bizkit, Linkin Park, kemudian POD, apa lagi? Korn. Itu dulu itu masuk dalam underground itu mereka. Silakan naik teman-teman yang mau berdiskusi, silakan. Triple six itu lambang iblis, lambang kejahatan. Teman-teman Kristen silahkan naik. Silakan. Metallica underground. Iya, awal karir band mereka iya. Mereka masuk di thrash metal itu. Kalau Metallica itu masuk di thrash metal ya. Green Day itu masuk di grunge ya. Limp Bizkit ya, new metal masuk. Naik aja lah kalian, typing, aduh. Ya metal tuh
kan banyak, ada death metal, thrash metal, ada heavy metal, banyak ininya. Green Day ya grunge, masuk ke punk dia. Punk sama grunge itu mirip-mirip. Udah, kita bahas yang lain aja. Itu aku cuman ini aja, kasih tahu aja, kalian jangan bangga pula pakai Kristen, pakai simbol 666 namanya. Gila loh. Bangga kali dia jadi penganut iblis. Silakan teman-teman Kristen, silakan naik. Mumpung Bang Zuma lagi istirahat. Kalau sama Bang Zuma habis bubuk kalian. Ayo naik. Waalaikumsalam buat teman-teman muslim di bawah yang beri salam, banyak kali beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa-doa kalian buat kami, buat Bang Zuma, buat aku, buat kawan-kawan API, semoga doa-doa yang baik yang kalian lontarkan itu kembali kepada kalian juga. Kalian juga mendapatkan doa yang sama, doa yang serupa. Amin ya rabbal alamin. Silakan teman-teman Kristen naik. Ya, ABCD, selamat bergabung. Selamat bergabung. Islam bang, saya Islam. Oke, siap bang. Pencet itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi, mau bahas JHWH membuat Tuhan baru. Nah, itu pertanyaan. Kalau iya, apa datanya? Kalau enggak, apa datanya? Nanti bisa adu argumen dengan Bang Zuma. Mumpung Bang Zumanya belum di sini, beliau lagi lagi ibadah. Nah, kalian naiklah, ya kan? Mumpung. Silakan. Takut mereka naik teman-teman. Allahu Akbar. Ketakutan mereka, ketakutan. Deng dia, iya, Deng, Bunda Gemini, Bunda Mon, thank you. Semoga berkah. Silakan. Kenapa nggak open masker ya? Karena saya mau pakai masker. Kalau tanya lagi, kenapa mau pakai masker? Ya karena saya mau. Kalau tanya lagi kenapa mau, ya nggak ada habisnya. Jangan permasalahkan masker ya teman-teman. Yang penting kan open cam. Waalaikumsalam. Bang Zuma sholat asar, iya. Silakan. Halo Om D. Noise abangku. Ya, abang, Bang Om D, Kristen atau Katolik? Halo Bang Om D. Bang Om D. Ya, kita turunkan ya teman-teman. Teman-teman Kristen yang agak keberatan, ya kalian silahkan naik, tapi jangan bahas masker, bahas tema aja. Masker aja dibahas. Nanti disuruhnya, kenapa pakai kopiah? Buka kopiahnya. Kenapa pakai baju? Buka bajunya. Kenapa pakai celana? Buka celana. Ada aja kata ini. Bilang aja kalau nggak berani diskusi, bilang aja gitu lah. Masker dipermasalahkan.
kalian iri Bang Zuma pakai masker, aku pakai masker, ya kalian naik pakai masker juga, open cam tadi, kan begitu. Gampang toh? Gampang. Islam itu nggak ribet, jangan dibuat ribet hidup itu. Silahkan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi, silahkan. Ayo. Silakan kawan-kawan Kristen yang mau berdiskusi, yang mampu merasa mampu untuk bernarasi dengan baik, by data, silakan. Silakan. Siapa? Bang Raffi Soherman, naik aja Bang Raffi. Jangan typing di bawah. Kalau Anda Kristen, ayo kita diskusi by data. Anda mau tanya tentang Islam, silahkan. Tapi kalau Anda Muslim, nah itu kita pertanyakan. Kok Anda sakit hati kali sama saya? Kenapa menderita orang tuamu kalau saya pakai masker? Sakit hati kau? Nama Raffi Soherman. Ya udah, silakan naik. Ngapain kau typing? Kenapa kau sakit hati kalau aku pakai masker? Kau Muslim tapi kau nyerang aku. Disuruh naik takut. Ngaku Muslim tapi nyerang pribadi Muslim. Sakit hatinya kalian kalau pakai masker. Bang Zuma pakai masker kenapa? Kalian hina Bang Zuma itu boneng, Bang Zuma itu satpam. Kalian aja nggak tahu Bang Zuma itu siapa. Kalian nggak pernah mengerti tentang pembahasan tawadhu dalam Islam, rendah diri, rendah hati. Kalian nggak tahu Bang Zuma itu siapa. Gitu. Silakan naik. Kalau mau bahas masker di luar aja. Masa dibahasnya masker? Ngaku Islam. Islam itu ya minimal lu punya andil lah, dukung Islam lah, lu berpihak ke Islam gitu. Minimal typinganmu itu minimal mendukung Islam. Gitu. Gitu bos. Silakan. Siapa yang menyerang Beri? Kristen yang marah jago banyak gaya kau. Kau bilang si Dio itu takut buka masker. Itu kau menyerang pribadi. Bukan masalah takut. Ya kalau aku mau pakai masker kenapa? Bang Zuma mau pakai masker kenapa? Apa masalahnya kalau pakai masker? Kenapa emang kalau pakai masker? Gitu. Silakan naik. Kalau mau naik berdiskusi, kalau kalian iri, kalian naik open cam pakai masker juga sama. Terus kenapa coba? Ayo dong, naik dong. Nah, giliran kita tanggapi, dibilang saya nggak menyerang. Gimana sih? Silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan. Iya saya aja masker cuma berapa sih di nomor sampai 15.000. Ya, silakan Bang Sakel. Brother, I am dancer. थोड़ी सपोर्ट चाहिए हम बहुत गरीब हैं हेलीकॉप्टर Can you आइयो भाई आइए हबीबी खाने के लिए नो मनी हमारे पास you speak English? ब्रदर हम पाकिस्तानी नो इंग्लिश आइयो पाकिस्तान
हमारे पास नो ATM, Punjabi. I am no Punjabi. money. थोड़ी सी हेल्प सपोर्ट. Yeah, you are Punjabi. Bukan di sini tempatnya. Itu haknya dia. Jangan di roasting teman-teman, takutnya dia muslim juga. Bukan di sini tempatnya, mohon maaf. Abang India, abang Hindustan, tahap apa itu ya. Mohon maaf, ini bukan tempatnya. Kita diskusi di sini. Ya silakan teman-teman Kristen. Waduh, nggak ada yang naik nih, gimana nih teman-teman? Silakan kawan-kawan Kristen yang mau naik berdiskusi silakan. Iya, dia mau ngamen, dia nyari rezeki, ya apa-apa lah. Boleh kerja kan? Iya. Takut mereka. Hotel ini trauma teman-teman. Oh ngeri, jangan kau naik. Nanti kalau kau naik nanti baru satu kalimat udah kelepek kau kayak ikan. Bila balik tahu, wis Yus. Siapa nih Bang Yus? Kok tahu dia boleh tahu? Nanti Bang, insya Allah kalau ada rezeki dan ada waktu. Tapi waktunya nggak ada. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi silakan. Salam sehat dari siapa nih? Dari Sabah Malaysia. Siap, Abang Titik. Salam sehat juga. Semoga kalian di Sabah, khususnya kawan-kawan yang di Tawau, salam sehat semuanya. Salam damai. Semoga Allah mudahkan semua urusan kalian di sana. Yang aman ya, jangan lagi perang-perang. Aduh, tahu suka perang gitu dulu, suka tawuran dulu tapi. Silakan buat teman-teman Muslim yang mau naik, coba kasih naik saya Bang. Naik Bang, naik. Abang Kristen. Silakan. Coba udah undang Bang Gitar. Sudah diundang Bang. Palembang hadir siap. Bung Kito Galo. Alhamdulillah baik semua di Malaysia, siap kawan-kawan. Naik. Silakan kawan-kawan Kristen yang mau naik berdiskusi silakan. Tadi yang minta naik siapa? Bang Gitar tadi naik. Bang Gitar naik, Bang Gitar. Minta permintaan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silahkan sambil menunggu Bang Zuma. Teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi silahkan. Mumpung beliau lagi istirahat. Kalau sama aku kan ya mungkin masih inilah ya, kalian masih bisa bertahan. Kalau sama Bang Zuma habis kalian. Nah, mumpung beliau lagi istirahat, ayo naik sini yuk. Kita diskusi santai. Nggak ada yang minta naik belum. Ngeri. Ayolah Bang siapa nih? Bang Gitar tadi mana Bang Gitar? Gitar Hero. Tadi abang minta naikkan, sudah aku naikkan, abang nggak terima. Assalamualaikum Ustaz Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Bugis Makassar. Naik aja Bang, naik aja. Kawan-kawan Kristen yang mau naik bertanya silahkan naik. Kenapa lah kalian nanya masker mulu ya? Heran aku. Masker di Indomaret, di Alfamart itu harganya sekitar 10, 11, 12 ribu. Nggak sampai 15 ribu teman-teman. Kalian beli pakai nggak masalah kok. Di TikTok ini banyak tuh jualan masker yang macam-macam tuh, yang model apa aja banyak.
Ngapain kalian mau nanya mana? Kenapa kalau dia pakai masker? Jumah, kenapa kau pakai masker? Buka dulu masker, mau bawa open cam. Lucu kau yang naik di roomnya orang dikasih syarat harus buka open cam. Kalian pula ngatur-ngatur harus buka masker. Lucu kalian ini. Kalian fitnah Bang Zuma itu, boneng Bang Zuma itu. Kalian punya Netflix kan? Kalau nggak punya Netflix kan download dulu, bayar dulu, berlangganan kalian. Kalian nonton di Netflix, kalian buka di pencarian itu film Doti, DOTI, Doti. Itu ada Bang Zuma di situ. Dia sebagai ketua kampungnya di situ, kepala desa. Kalian lihat di situ, boneng nggak itu? Gantung gitu belum boneng, gimana sih? Gitu kawan-kawan. Iya, dia ininya, beliau kepala sukunya. Sudah nonton? Udahlah. Silakan kawan-kawan yang non Muslim silakan. Halo Bang Sadar Diri. Assalamualaikum Bang Dian. Ya, waalaikumsalam Bang. Ya, silakan Bang. Ada yang mau sampaikan? Ada sih Bang. Kemarin saya kan driver Bang. Saya driver. Kemarin saya kan sering juga bertanya tuh kan kepada saudara-saudara kita yang non Muslim tuh kan. Jadi biasanya saya tanyakan kepercayaannya apa, imannya apa gitu kan. Kristen Bang katanya. Aduh, turunnya. Bang, abang diturunkan. Ada musiknya Bang. Maaf ya Bang ya. Mohon maaf Bang, ada musiknya karena ini Bang Zuma kan live-nya sambil di mana di YouTube. Itu Bang, nanti kena pelanggaran, kasihan. Maaf ya Bang ya. Ada musiknya teman-teman, jadi diturunkan oleh moderator. Ya maaf ya Bang ya, Bang Sadar Diri ya. Ada ininya, ada musiknya. Ya. Kak Bang Lionel, selamat bergabung Bang Lionel. Halo Bang Lionel. Ya siap Bang Lionel. Ya siap. Ya. Halo Bang Lionel. Bang Lionel. Silakan teman-teman Kristen yang mana berdiskusi, silakan. Nggak usah lah kalian nyerang-nyerang pribadi. Bang Regar. Zuma kalau nggak seperti ini mana makan dia. Alah. Sombongnya kau Regar. Sombong sekali kau Bang Regar. Bang Zuma itu live tiap malam, pagi, petang, siang, malam, itu untuk nyadarin kalian. Kurang baik apa coba? Nggak digaji, beliau itu nggak digaji. Kalau ada orang yang nge-give, orang yang berbagi, alhamdulillah, ya kan, rezeki. Gimana kita mau larang-larang orang berbagi? Kan nggak boleh. Gitu. Jangan kalian tuh menghina. Kalau kalian iri, Bang Zuma masuk roomnya, masuk populer 10 besar di Indonesia, ya kalian bikin room sendiri.
ya kan, penontonnya sampai ribuan, ya kalian bikin room sendiri, jangan kalian hantam pribadinya orang bos kalau kalian nggak tahu siapa dia. Itu Bang Regar tuh typingnya. Bang Zuma itu di sini nggak digaji, nggak di apa, memang murni untuk membela keyakinan teman-teman Muslim, ya, menjaga akidah mereka jangan sampai termakan dan terbujuk rayu dengan propaganda sebagian misionaris Kristen yang mengajak mereka kembali murtad atau yang semisal dengan itu. Jadi kita tuh membentengi apa itu fungsinya di situ. Begitu bos, nggak ada perpuluhan di sini nyari-nyari, nggak ada. Yang berbagi alhamdulillah, yang enggak ya nggak apa-apa. Kenapa iri kota? Bilang kalau iri kok deh. Ini yang biasanya ngomong-ngomong ini, oh si Zuma ini kalau nggak live nggak makan, itu biasanya dia gembel, biasanya dia yang kere biasanya loh ya. Ayo naik. Silakan kawan-kawan yang Kristen yang mau berdiskusi silakan. Teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi silakan. Ini tanda tak mampu, iya, tanda tak mampu. Dibahas semua, maskernya dibahas, apa argumentasinya nggak digubris, yang dibahasnya pribadinya. Ya. Masker lagi dibahas, ya masker lagi, masker terus dibahas. Aku curiga jadinya teman-teman ini mereka minta buka masker, jadi jangan-jangan jadi bahan kita ya kan. Ngeri kali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arsya, teman-teman semua yang sudah. Iya, takutnya pada dirahi semua. Suruh buka masker dulu, buka masker dulu. Nanti suruh buka baju, buka celana. Allahu Akbar, nggak ada hotel yang berani naik. Astagfirullah, ya Allah ya Allah. Dari berani naik teman-teman ya. Mau gimana kita coba? Oh, kita jagain, tunggu Bang Zuma selesai ibadah ya. Nyerang personal, iya, heran aku. Personal yang diurusnya, masker yang diurusnya. Ujung-ujungnya, oh ya kau itu boneng, kau itu satpam. Bang Zuma sarkas. Ketika Bang Zuma sarkas, oten ini nggak punya otak, itu langsung dijadikan bahan. Wah, ini si Zuma ini begini begitu diolok-oloknya Bang Zuma. Kalau Bang Zuma itu sarkas, bercanda, malah ngasing. Insyaallah. Oh iya, sebentar. Buat teman-teman Muslim, disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Yaumul Jum'ati 12 sa'atan la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyyahu faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asr." Pada hari Jumat itu terdapat 12 jam pada siang harinya. Nah, di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba muslim
pun yang memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Dia pasti akan mengabulkan permintaannya. Nah, oleh karena itu kata Nabi SAW, faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Maka dari itu carilah waktu itu di akhir waktu setelah sholat asar. Nah, di akhir waktu setelah sholat asar. Ya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aktsarul ahadithi fi sa'ati allati turja fiha ijabatud da'wah annaha ba'da salatil asri. Annaha ba'da salatil asri wa turja ba'da zawalis syamsi wa naqalahu anhu at-Tirmidzi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kebanyakan hadis mengenai waktu yang diharapkan terkabulnya doa itu adalah ba'da asar dan setelah matahari bergeser. Ini waktu sholat Jumat. Jadi waktunya itu dari Jumat, tapi yang paling diharapkan itu ba'da sholat asar. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hazihi sa'atu hiya akhiru sa'atin ba'dal asri yu'azzimuha jami'u ahlil milal. Waktu ini adalah akhir waktu asar dan diagungkan oleh semua orang-orang yang beragama. Nah, jadi di waktu-waktu mustajabah itu, di waktu ba'da salat asar, di akhir waktu itu ada waktu yang kalau bertepatan teman-teman, kalau kita berdoa Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa kita. Nah, maka dari itu berdasarkan hadis ini kita menghimbau kawan-kawan jangan lupa. Jadi setiap Jumat itu habis sholat asar itu ada waktu yang mustajabah. Perbanyak doa di situ. Itu teman-teman ya. Berdoa, doa kebaikan dunia dan akhirat. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi, silakan. Silakan teman-teman. Tidak berani ya konten itu masuk sini. Tak berani mereka. Silakan. Nanti teman-teman, kawan-kawan Kristen ini kalau sudah masker nggak dipermasalahkan, umpamanya nih ya, aku buka masker. Nanti dia bilang lagi, itu kenapa kau pakai kopiah itu, kenapa kau pakai peci, lepas dulu pecimu. gitu. Jadi bukan diskusi yang mereka inginkan. Yahudi boleh diskusi nggak? Silakan kalau mau naik. Silakan. Kalau ada teman-teman Yahudi yang mau naik diskusi silakan. Minta permintaan bang. Kalau akun privat itu nggak boleh dijambar, nggak bisa dijambar. Celana suruh lepas juga. Iya, aku curiganya gitu bang. Bang J. Nanti udah lepas masker, nanti dibilangnya kenapa kau pakai baju? Lepas dulu baju, lepas baju kita, ya kan? Kenapa kau pakai kaos dalam? Lepas dulu kaos dalam, lepas kaos kita. Terus nanya lagi, kau pakai celana nggak? Pakai, lepas dulu. Aduh, agak lain gitu. Kenapa Tuhan itu dibuat Tuhan baru? Kenapa namanya Watan Bengi? Iya Kak Nina, itulah aku pasien terkutuk naik. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik diskusi silakan. Iya, Bang Zuma sholat, Bang Burok. Sabar ya, tunggu Bang Zuma datang, nanti kita gantian. Ayo teman-teman Oten yang mau diskusi silakan. Kalian bantu tap layar teman-teman. Tap layar kalian itu, typing kalian, tap layar, typingan, terus dibagikan, itu masuk dalam kategori reaksi atau apa ya bahasanya, kesibukan atau apa sih bahasanya kalau bahasa kita Indonesia itu ada
ada pergerakan. Nah itu algoritma TikTok itu secara otomatis dia memfilter itu, gitu, secara otomatis. Jadi nanti terbaca ini roomnya Bang Zuma ini akan naik dia. Silakan kawan-kawan Kristen yang mau berdiskusi silahkan naik. Jangan lupa tap layar teman-teman. Andil kalian jangan remehkan, kalian tap layar nih, tap layar, kalian tap layar, itu insya Allah bermanfaat. Waalaikumsalam, Suzan. Baik, alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya, sehat? Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silahkan. Kalian tap layar, kalian berbagi love orange, kemudian gift yang kalian berikan, terus komentar kalian yang pro kepada Islam itu luar biasa. Silakan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silahkan. Ya, tap layarnya kalau kalian kepencet dibatalkan aja teman-teman. Iya, Bang Zuma live dapat celana TikTok. Ya, satu-satunya komal diskusi lintas agama yang masuk 10 besar di Indonesia itu cuma Bang Zuma. Yang lainnya enggak. Kalau Edis nggak masuk, Edis. Jangankan 10 besar, 100 besar pun nggak masuk dia. Karena dia cuman bisa menghujat aja, framing. Assalamualaikum, dia asalnya dari mana? Waalaikumsalam, Bang Faris. Aku asal dari Sulawesi Selatan, Bugis Makassar. Silakan. Masih menunggu ya. Apakah ada teman-teman Kristen yang siap berdiskusi? Mari kita tunggu dan saksikan teman-teman. Ya, ahlan wa sahlan Bang Fahri SGF dari Palembang. Waalaikumsalam, saturan. Iya Bang Aleka. Pak Adik, teman-teman izin ya, aku baca typing itu kadang aku acak aja yang gampang terbaca karena ini typingannya naik terus ya. Jadi kadang nggak sempat baca habis. Ya. Waalaikumsalam, sehat selalu Abangku. Waalaikumsalam. Ya, tunggu Bang Zuma ya teman-teman ya. Beliau mungkin lagi zikir dulu, santai. Ya, Bang Zuma berkelas mah, enggak kayak Edis Zong. Iya, Edis mah Zong, enggak ada kelas. Edis kelasnya kelas TK. NTB hadir, siap Bang Pendi. Ada Bang Zuma di sini supaya orang Muslim Islam enggak dimurtad sama Edis TV dan orang Kristen ya. Mantap. Waalaikumsalam Kak Marlina, teman-teman semua. Saya orang Islam, izin bertanya. Ya, kalau Muslim di typing di bawah aja Bang. Di bawah aja. Kita persilahkan teman-teman Kristen yang mau berbagi berdiskusi. Iya, Bang Zuma sangat profesional dari semua sudut, makanya jangan terlalu menghormat. Betul, Bang Sniper. Konten itu suka ngatur-ngatur. Paling dia ngatur masker. Sehat selalu, iya siap Bang Delan. Teman-teman, doa-doa kebaikan kalian semoga kembali pada kalian semua.
doa-doa kebaikan yang kita doakan di balik pengetahuan saudara kita. Umpamanya kita doakan nih, ya Allah sehatkan Bang Zuma ya Allah. Itu ada malaikat yang berdoa juga. Walakal mithl, bagimu doa yang serupa. Ya Allah mudahkan rezekinya Bang Dio Pratama. Nah malaikat doakan juga bagimu doa yang serupa. Jadi nggak rugi kita doakan kebaikan untuk saudara-saudara muslim kita, teman-teman. Ya Allah berikan hidayah petunjuk kepada saudaraku si fulan. Nah itu doa yang serupa buat kita. Gitu. Itulah indahnya Islam, saling mendoakan, saling menguatkan, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Sudah saya tanya ke 1000 apa ini? 10.020 orang belum ada yang bisa jawab. Ya, silakan abang mau nanya apa? Penting kali kah? Bang doakan aku dapat suami yang pandai seperti Bang Zuma. Ada Kak Linggar Jaya. Amin. Aku doakan mudah-mudahan abang kakak dapat suami yang soleh, soleha, yang cerdas, yang pintar kayak Bang Zuma. Ya, silakan Bang Milo. Saya mau bertanya sama Bang Juma. Abang muslim atau Kristen? Bolehkah Bang saya bertanya Bang? Ya, Bang Kristen apa Katolik? Islam saya Bang. Aduh. Udah di rumah Kristen banyak saya Bang naik, nggak ada yang bisa menjawab juga gitu loh. Oke, silakan Kanda gimana mau diladenin? Saya bingung ini, Tuhan itu kok banyak betul gitu loh. Shopee banyak betul Tuhan. Agak lain katanya. Bingung dia Tuhan banyak katanya. Habis itu dia ngaku Islam. Jadi dulu baru karena dirinya Islam aja deh. Ngolong. Karena di sini ini sudah asar di sini, izin pamit dulu. Mbak Dinda makasih ya. Ya, Kanda. Makasih deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan, masih ada waktu kita sebelum maghrib. Alhamdulillah kita masih ada waktu kurang lebih 2 jam. Yang non-muslim ya, yang muslim untuk stay aja di bawah dulu, tap-tap layar, posting ulang. Tembuskan teman-teman sampai 1M lebih. Halo, semangat asar. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya cuma cuman mau bilang ya sama Om Juna gitu kan. Semoga Om Juna selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering melihat. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan. Silakan kita diskusi seperti biasa. Tema masih ada di sini terpampang dengan baik terkait dengan materi Tuhan Yahudi membuat Tuhan baru untuk orang-orang yang membenci Yesus. Bagi mereka yang membenci Yesus, Tuhan membuatkan Tuhannya Yahudi membuat korban yang mereka salib ini sebagai Tuhan bagi mereka. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kita berharap ada dari pihak OTN-nya yang mau naik untuk berdiskusi membahas tema kita. Tema terkait dengan Tuhan baru yang tadinya bukan Tuhan lalu dilantik menjadi Tuhan, dan pelantikannya ini dia dibuat menjadi Tuhan itu bukan untuk seluruh manusia,
tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja. Nah, untuk itu rekan-rekan sekalian yang penasaran dengan materi ini, silakan naik, ajukan permintaan. Kita akan bahas YHPP ini. Halo, halo, halo. Apa itu? Apalah ini? Kenapa gini ya? Apa ini? Hah? Apa ini? Kenapa begini, teman? Apa yang terjadi? Multinya kok hilang? Udah bisa kan, teman-teman? Oh iya, bisa. Halo, semangat sore. Semangat sore. Halo. Semangat sore. Halo. Oke, silakan naik, ajukan permintaan. Silakan. Saudara Megi Z, turun dia, teman-teman. Makasih saudara Tuan Muda. Barakallahu fiik. Ayo teman-teman non-muslim, silakan ajukan permintaan. Tema kita ini menurut saya memang dibutuhkan ketelitian di dalam mengkaji dalil, di mana tidak semua orang akan mau menerima menyembah kepada Tuhan yang dijadikan atau dibuat dari yang tadinya manusia menjadi Tuhan. Dan apesnya lagi, dia Tuhan untuk kepada orang-orang tertentu. Nah, sehingga ya tidak semua orang bisa menerima keadaan itu. Nah, itulah yang terjadi. Bagaimana di dalam kehidupan saudara nyata, Anda harus jujur mengakui bahwa selain Tuhan yang kalian sembah, kalian juga mengakui adanya Tuhannya Yahudi, kan? Artinya bahwa apa yang disampaikan atau dinarasikan oleh Bang Suma itu bukanlah sesuatu yang keliru atau sesuatu yang salah atau sesuatu yang masih butuh pembuktian. Kenapa? Karena memang terbukti begitu. Faktanya memang gitu. Pada saat kalian menyembah sembahan kalian yang kalian sebut Yesus ini, ya faktanya orang Yahudi juga menyembah Tuhan mereka sendiri, dan itu bukan Yesus. Yudaism
hari ini masih berdiri dengan tegak. Mereka memiliki tradisi dalam keagamaan. Mereka punya Tuhan, mereka punya kitab sendiri, mereka punya konsep sendiri. Dan Anda pun harus mengakui bahwa memang Yahudi tidak menyembah Yesus, tetapi mereka menyembah Tuhan. Ayo, orang Yahudi tidak menyembah Yesus, tapi mereka punya Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Itulah bukti bahwasanya Yesus ya bukan Tuhan. Gitu teman-teman sekalian. Yesus bukan Tuhan bagi apa? Yesus bukan Tuhan bagi orang Yahudi, tapi mereka bertuhan. Begitu teman-teman sekalian. Oke, silakan ajukan permintaan teman-teman sekalian. Nah, sekarang saya ingin tanya jawab dengan netizen di bawah. Apakah orang Yahudi hari ini menyembah Yesus? Ya atau tidak? Apakah orang Yahudi menyembah Yesus? Teman-teman di YouTube, apakah Yahudi menyembah Yesus? Tidak kan? Apakah Yahudi tidak punya Tuhan? Apakah Yahudi tidak punya Tuhan? Apakah Yahudi tidak menyembah Tuhan? Punya kan? Punya. Berarti Yahudi tidak menyembah Yesus, tapi Yahudi punya Tuhan. Di situ sudah ada berapa Tuhan? Antara Yesus yang mereka tuhankan saudara kita Kristen, dan Yahudi yang tidak menuhankan Yesus, dan mereka yang menyembah kepada Elohim. Satu apa dua? Dua, bukan satu. Dua, karena masing-masing agama memiliki satu Tuhan masing-masing, dan Tuhan yang satu-satu ini itu beda Tuhannya Yahudi, beda Tuhannya Kristen. Tapi klaim dari Kristen, Yesus adalah firman-Nya Tuhannya Yahudi. Ya kan? Sudah kelihatan semakin hari semakin aneh kan? Semakin hari semakin nampak keanehan. Jadi Kristen memiliki Tuhan namanya Yesus. Orang Yahudi yang katanya akar dari kekristenan tidak menyembah Yesus, tetapi orang Yahudi punya Tuhan. Oh, udah kelihatan, semakin hari semakin nampak kan ya? Udah kelihatan. Nah, tinggal kejujuran teman-teman kita Kristen ini aja mengakui bahwa ya memang apa yang dinarasikan Bang Sumai itu tidak bisa diragukan oleh akal. Tapi kalau iman pasti menolak. Bagaimana mungkin mau menyembah Tuhan yang dilantik? Tapi faktanya begitu. Dalil ada. Jadi saudara kita non muslim itu tidak bisa mengelak. Semangat asar, Bung. Halo. Katolik Protestan. Halo Bang. Iya, halo. Bagaimana? Iya. Katolik Protestan Abang ini? Katolik. Oh iya. Mohon izin Bang, bisa buka kameranya dulu biar kita diskusi. Silakan. Oke, dah. Oke Abang. Salam kenal Abang Aris. Iya, salam kenal juga. Iya Abang. Saya terganggu pernyataanmu. Silakan. Saya Ya. pasti terganggu, pasti. Iya, Silakan. pastilah. Iya. Kau nyatakan orang apa? Orang Yahudi ya? Iya Bang. Iya, Bang. Ya, sama orang Kristen. Kaitannya orang Kristen yang di sini dengan Yahudi apa? Jadi gini Bang, orang Yahudi itu kan bertuhan dan mereka tidak menuhankan Yesus.
Nah, Ya, sedangkan kenapa Kristen, bukan masalah kenapanya abangku. Ini masalah realita yang ada di lapangan. Bahwa Kristen ini menyembah sesuatu makhluk yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi untuk orang-orang ini sembah. Itu fakta, itu real. Nah, jadi hari ini orang Yahudi tidak menyembah Tuhan yang dibuat Tuhan untuk orang-orang jahat. Tapi orang-orang yang dikategorikan jahat ini memiliki sembahan sendiri, di mana sembahan mereka itu adalah manusia yang dibuat menjadi Tuhan. Bagi orang-orang jahat yang menolak Yesus pada kala itu. Itulah fakta yang ada hari ini, abang. Sehingga orang Yahudi tidak menyembah Tuhannya orang Kristen. Orang Kristen mengklaim menyembah Tuhannya Yahudi, tapi Yesus. Nah, itu timpangnya itu di situ. Cara berpikirnya saja yang keliru. Iya, itu cara berpikir saya. Mungkin keliru, silakan abang jelaskan. Cara berpikirmu saja yang keliru. Kok campur adukan? Gimana sih? Ya, silakan. Ya, itu saya bilang. Cara berpikirmu saja yang keliru. Kok campur adukan orang Yahudi dengan Kristen? Yahudi beda, Kristen itu beda. Nah, itu ketika saudara saya mengatakan bahwa Yahudi beda, Kristen beda, terima kasih. Faktanya di dalam kehidupan Anda sebagai seorang Kristiani, Anda memegang sebuah buku yang Anda anggap suci, yang menerangkan dengan sangat jelas bahwa Tuhannya Yahudi menjadikan Yesus yang disalib ini menjadi Tuhan bagi orang jahat. Mungkin abang gak pernah baca dalilnya kali. Coba Anda baca di KPR 2 nomor 36. Jadi Tuhannya Yahudi membuat orang yang disalib dengan jalan terkutuk, dengan jalan kutuk ini menjadi Tuhan bagi sang penyalibnya. Sang penyalibnya inilah yang nyebrang sampai ke Roma Yunani mengajarkan nyembah kepada Tuhan yang dibuat tersebut. Itu fakta real. Kamu campur adukan sejarah sih. Abangku, saya nggak campur adukan sejarah, tapi saya sedang memberikan fakta realita kenyataan kehidupan kita hari ini. Orang Yahudi tidak menyembah Yesus, orang Kristen menyembah Yesus, di mana Yesus adalah oknum yang pernah disalib di tengah-tengah nenek moyang mereka, yang kemudian dijadikan menjadi Tuhan bagi orang-orang non-Yahudi. Yang mana kenapa? Masalahnya apa? Kok jadi kayak gitu? Harusnya kan Anda membantah. Gini, dengar saya. Saya dengar, Bang. Entah itu mereka yakin atau tidak, urusan orang Yahudi dong. Nah, kami yang Kristen, kami percaya. Mau orang Yahudi yakin atau tidak, urusannya dia. Kok kamu campur adukan gimana sih? Bukan campur aduk, Bang. Agama Kristen ini kan, agama Kristen ini ada amanat. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Kan ada amanat agung itu. Ya, nah, kami membaca data itu, maka kami mengatakan, ngapain kita jadi Kristen? Oh, Tuhannya adalah Tuhan yang dibuat kok. Sederhana kan? Iya sih, sederhana. Nah, itu dia makanya. Jadi saatnya abangku sadar bahwa Kristen selama ini ternyata menyembah Tuhan yang dilantik, bukan Tuhan yang sesungguhnya, tetapi manusia yang tadinya bukan Tuhan dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi untuk orang-orang jahat pada zaman itu. Cara pikirmu yang kacau balau. Itu tertulis di dalam Bible. Kalau sudah Bible yang Anda tolak. Sekarang gini. Tertulis di Al-Quran dia. Kalau dia seorang raja dan dia lahir bukan dari karena keinginan manusia. Jangan terlalu jauh ke Al-Quran lah, Bang. Nah, jangan, saya tanya itu dulu. Kau jawab itu dulu. Iya. Yesus tidak diurai di Al-Quran. Kau jawab dulu pertanyaan saya. Tanya panjang lebar gimana sih? Kamu adil atau tidak?
jangan emosi bang. Kolindo. Bukan emosi. Kau jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaanmu saya sudah jawab. Sekarang pertanyaan saya kau jawab. Kalau di dalam Al-Quran yang bahas itu Nabi kami, Nabi Isa alaihi salam, yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Lalu bangsa Tegar Tengku ini ingin membunuhnya, tapi pencipta langit dan bumi menyelamatkan Nabi Isa ke langit. Yang disalib oleh orang Yahudi adalah oknum lain. Oknum lain inilah oknum lain ini. Ketahui dulu bang, nanti saya lanjut lagi, silakan. Iya. Sekarang gini, saya tahu maksudnya kamu. Sekarang saya tanya, itu nabimu ya, Nabi Isa? Ya, itu Nabi saya yang saya muliakan, alaihi salam. Bukan Nabi Keselamatan, Muhammad ya? kesejahteraan atasnya. Ya? Bukan Nabi Muhammad ya? Nabi Muhammad juga, Nabi Musa, nabiku, Nabi Abraham, nabiku, Nabi Daud, Nabi Harun, Oh gitu ya? Nabi Sulaiman. Ya, itu Ya nabi-nabi syukurlah, yang penting ada pengakuan bahwa engkau mengakui bahwa itu Nabi memang ya? Iya, Nabi kami. Itu Nabi Nah, umat ya, Islam. ya, bagus ya, luar biasa. Nah, terus Nah sekarang begini, gini entar. Ini Iya, kan silakan, Anda silakan. pertanyakan soal sejarah ya. bukan sejarah sih sebenarnya, tapi fakta realita ya. Saya sudah mengatakan fakta realita kan dari sejarah, Bang. Realita. Dari sejarah kan? Saya baca dalil di Bible, ternyata memang Yesus ini adalah Tuhan yang dibentuk, Tuhan yang dibuat, yang tadinya bukan Tuhan. Ini kan dari sejarah kan? Sejarah Kenapa kan saudara ditulis. saya, kenapa saudara tidak mau membantah atau mengakui hal tersebut? Enggak, dengar dulu. Ini kan sejarah semua ya. Saya lihatnya di Bible. Kok kamu enggak yakin bagaimana? Pengetahuanku bagaimana sih? Saya yakin Kristen ini, saudara-saudara saya Kristen ini menyembah bukan Tuhan. Yakin saya, Bang. Iya, karena cara berpikirmu. Karena tertulis di sini, di Bible yang saya cintai ini, tertulis di dalamnya kisah para pewarta atau KPR 236. Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Selesai. Iya, Israel harus tahu bahwa Tuhannya, yaitu Hashem, membuat Yesus yang disalib menjadi Tuhan bagi orang jahat. Itu abang. Siapa orang jahat itu? Yang membenci Yesus, yang menyalib Yesus, dan termasuk orang-orang yang menerima hadiah salib itu sebagai simbol keagamaan. Ya susah memang karena beda pemahaman, beda cara berpikir ya pasti kacau juga sih. Ya pasti kacau. Coba abang yang berikan pemahaman abang selain doktrin gereja, terus apa kira-kira literasi apa yang anda ingin bangun untuk menjelaskan ke saya bahwa memang Kristen itu menyembah bukan Tuhan? Ayo bang, semangat. Siapa yang bilang menyembah bukan Tuhan? Kan Yesus adalah manusia yang dibuat menjadi sembahan oleh Tuhannya Yahudi kepada orang jahat, abangku. Iya. Orang kalau mendengar ini memang kaget bang, karena Kristen itu sebuah keyakinan yang dipegang oleh orang-orang khususnya di Nusantara ini tanpa proses belajar, melainkan hanya ikut-ikutan orang tua saja. Dan karena agama Kristen dianut tanpa kesulitan, maka dengan mudah orang akan tetap sampai di Kristen, tidak mau kemudian keluar di sana atau mengganggu zona nyamannya dia. Kenapa? Di Kristen itu tak ada yang haram, semuanya boleh. Makanan semuanya boleh dimakan. Sekarang minuman pertanyaan yang semuanya sama. boleh. Iya, silakan abang. Silakan. Pertanyaan yang sama. Ya, Anda ikut Islam itu belajar atau hanya ikut orang tua? Alhamdulillah,
saya ikut orang tua lalu saya belajar. Berbeda dengan Kristen ikut orang tua dan tidak pernah belajar. Ini kan kau nuduh ini. Kau nuduh. Abangku, di Islam ikut orang tua dan belajar. Di Kristen ikut orang tua tidak belajar. Orang tua pun tak belajar. Bahkan Siapa pastor bilang? pendeta pun tak belajar. Saya bilang? berusaha abangku. Saya berusaha. Kumpulkan pendeta biar diskusi dengan saya. Saya ingin tanya, apakah Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Itu apa? Dengar. Yesus Saya dengar, dari tidak tadi saya dengar, Abang. Tidak pernah mengajarkan supaya menyembah Dia, tidak. Nah, Tidak pernah. pintar Abang. Ya? Tidak pernah. Tidak pernah dia bilang sembahlah aku, tidak. Kecuali Ya. kali Nabi saudara. Kalau Nabi saudara bilang sembahlah aku. Oke. Lalu Yesus mengajarkan muridnya menyembah siapa? Ayo. Menyembah yang baik dan benar. Siapa itu? Dirinya atau Dirinya sendiri. Elohim? Ke Tuhan. Ke Tuhan yang adalah Elohim yang melantik dia menjadi Tuhan bagi orang jahat. Setuju kita sampai sini, Abang? Itu yang beda cara berpikirnya. Kok Kok jadi saya gimana cara sih? berpikir? Saya berpikir berdasarkan Bible, Abangku. Saya backupnya Begini. Bible. Iya, karena beda cara pemahaman, makanya Anda Sekarang beda. Kemudian ini yang dari kedua, tadi. Ya, karena yang kedua, karena Anda tidak yakin cara berpikir kami seperti itu, makanya kan Anda nantang. Ya enggak? justru saya yakin, Bang. Enggak, Justru tidak. kan saya yakin Enggak, bahwa enggak. saudara Kristenku ini betul-betul orang baik. Orang Kristen ini penuh kasih. Sampai-sampai yang bukan Tuhan dilantik Tuhannya Yahudi menjadi Tuhan orang jahat pun kalian terima. Kalian memang orang benar-benar baik, orang tulus, orang yang pasrah gitu loh. Sampai-sampai apapun yang Tuhan berikan kalian terima. Andai Sekarang saja gini, Tuhan gini. sabar dulu. Gini. 15 detik, sabar Abang. Andai Oke. saja Tuhannya Yahudi memberikan kepada kalian untuk menyembah kancing baju pun kalian sembah. Itulah bagusnya orang Kristen itu. Oke. Itulah bagusnya. Hebat orang Kristen itu. Yang mana orang-orang Islam tidak bisa terima. Oke. Tidak bisa terima. Oke, silakan. Sudah. Wes. Sekarang pertanyaannya untuk ke Abang ya. Iya. Anda boleh. yakin seorang nabi itu orang baik? Pasti baik. Oke, baik. Bagaimana mungkin seorang nabi itu bisa mengawini anak di bawah umur? Bagaimana mungkin seorang nabi mengawini anak di bawah umur? Ini standar siapa yang abang pakai? Standar Ya, siapa, Bang? standar Muslim lah. Standar Muslim, kalau standar Muslim itu udah benar. Kami tidak akan mungkin kemudian mengimani Nabi Muhammad kalau tidak sesuai dengan standar yang kami punya. Itu sudah betul, Ya, Bang. ya, menurut derajat kemanusiaan, Coba itu kepada dibenarkan ya, Coba. mengawini anak di bawah umur. Ini standar apa yang Anda pakai? Ya pakai standarmu lah. Nah, kalau standar kami jelas, Abangku. Jadi tujuan edukatif dan Oke. signifikan terhadap pernikahan Nabi Muhammad terhadap Siti Aisyah. Nabi menyadari bahwa setelah wafatnya beliau, apa yang menjadi pemahaman Islam yang diterima dari Allah itu harus diteruskan. Maka ada satu hal dan ada beberapa hal yang perlu Anda pahami, bahwa gini, ketika ada tuduhan terkait Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah, maka yang muncul di benak orang Kristen saya, teman-teman Kristen, adalah bahwa Nabi saya pedofil, betul? Bukan tuduh. Ini kan tertulis. Oke. Ya, jangan samakan tertuduh ya. Jangan itu tidak boleh. Baik. Itu bahasa Nggak kurang apa-apa, ajar nggak apa. itu. Boleh saya menjelaskan tentang hal ini? Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Saya jelaskan, Abangku. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Siti Aisyah, apabila kita kontraskan dengan orang yang menikahi anak di bawah umur, itu kita harus paham bahwa anggaplah orang itu pedofil, menikahi anak di bawah umur. Itu adalah gangguan psikiatris yang dialami oleh seseorang, Bang. Psikiatris yang ditandai dengan eksploitasi seksual terhadap anak-anak. Itu harus diakui itu.
untuk kepuasan pribadi. Sedangkan orang yang suka anak kecil itu akan selalu menargetkan anak kecil sebagai pemuas seks. Motifnya adalah gratifikasi seksual egois tanpa memperhitungkan kesejahteraan korban. Itu pelaku orang yang cinta terhadap anak-anak kecil. Akan tetapi yang harus dipahami, kenapa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah? Yang pertama, ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Tujuan diplomatik. Apa itu? Bapak Siti Aisyah, Abu Bakar alaihissalam, adalah sahabat terdekat yang mendukung beliau, yang paling setia kepada beliau sejak awal Nabi Muhammad berdakwah. Jadi pernikahan dengan putri beliau, yaitu Siti Aisyah, memperkuat ikatan antara dua keluarga. Nah, ini memberikan legitimasi tambahan aliansi politik spiritual yang krusial bagi komunitas muslim yang masih rentan pada saat itu. Ini harus dipandang secara konseptual. Tidak bisa kemudian dikatakan ini cocok lagi. Enggak, itu fakta, itu real yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah tujuan edukatif. Yang pertama adalah tujuan diplomatik, yang kedua adalah tujuan edukatif. Kenapa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah? Nah, ini lebih signifikan lagi abangku. Kenapa demikian? Nabi menyadari bahwa setelah beliau nanti tidak ada, di mana ajarannya ini diperuntukkan untuk sampai akhir zaman, umat akan membutuhkan sumber otoritatif yang sangat otoratif terhadap ajarannya, tentang ajaran dan praktek yang berhubungan dengan aspek-aspek kehidupan pribadi yang tidak dapat diobservasi oleh sahabat-sahabat laki-laki pada saat itu. Maka dibutuhkan kemudian adanya seorang wanita yang bisa melakukan observasi langsung terhadap kajian-kajian Islam yang dibutuhkan untuk keberlangsungan Islam itu sendiri sampai kepada akhir zaman. Nah, dengan menikahi Siti Aisyah, sabar abangku, di usia muda beliau kemudian memungkinkan untuk belajar langsung selama periode formatif perkembangan daripada Islam itu sendiri, dan juga terhadap Siti Aisyah itu sendiri. Sabar bang, Anda bertanya tentang Islam kan? Saya menyatakan Anda menyembah bukan Tuhan, Anda cuma cengengesan dari tadi. Anda bertanya tentang Islam, saya dengan mudah memberikan penjelasan. Lanjut. Saya tidak ngomong apa-apa. Lanjut. Oke, kalau begitu moderator tolong di mute abang kita ini, biarkan dia tertawa tapi di mute. Nah, kemudian mengajarkan pengetahuan ini setelah Nabi Muhammad SAW, ajaran yang dilakoni Siti Aisyah itu berlanjut sampai puluhan tahun kemudian setelah beliau Nabi Muhammad itu wafat. Dibuka aja kameranya bang. Jadi yang perlu saudara pahami, dalam tradisi Islam, Siti Aisyah yang dituduhkan menikahi di bawah usia muda ini oleh orang-orang Kristen, itu beliau adalah salah satu umat Nabi Muhammad sekaligus istri beliau yang memiliki ijazah untuk kemudian, di mana ijazah dia itu paling produktif sehingga ia meriwayatkan 2.210 hadits. Nah, andai saja dia adalah korban, apakah itu korban pernikahan muda atau korban pedofil, maka bagaimana mungkin seorang wanita bisa menghafal 2.210 hadits dari pelaku pedofil terhadap dirinya? Itu nggak mungkin. Faktanya Siti Aisyah itu mengajar kurang lebih 44 tahun setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sudah tak ada. Jadi hal-hal positif yang memang sudah edukatif dan sangat diajarkan, yang sangat kemudian dibutuhkan oleh pengajaran Islam. Saya singkatkan begini bang, biar nggak terlalu panjang. Yang pertama adalah, kalau pedofil itu teman-teman sekalian, itu menargetkan kepada anak-anak kecil yang kemudian akan merusak
kerentanan mental atau psikis atau kejiwaan anak-anak kecil ini. Sementara Rasulullah Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah itu untuk memperdayakan beliau menjadi otoritas intelektual keislaman. Itu yang pertama. Yang kedua, pedofil itu membungkam korban. Orang yang bertujuan menikahi anak kecil itu membungkam korban. Membungkam korban. Sedangkan Nabi Muhammad SAW justru mendorong serta menolong Siti Aisyah di dalam mengembangkan diri untuk berbicara, berdebat, mengajar tentang keislaman kepada orang-orang Islam dan orang-orang yang bertanya tentang Islam. Itu Siti Aisyah. Yang ketiga, sabar bang, nanti saya akan tanya bang. Mohon jangan kabur dari sini, nanti akan saya tanya. Tenangkan diri Anda. Yang ketiga, kalau pedofil itu mengisolasi korbannya, orang yang menjadikan wanita sebagai korban budak seks, misalnya dia menikahi anak kecil, itu akan mengisolasi korbannya. Sementara Nabi Muhammad SAW memposisikan Siti Aisyah sebagai figur, sebagai tokoh publik yang dikonsultasikan kemudian seluruh komunitas yang ada pada saat itu. Siti Aisyah tampil sebagai figur yang mengajarkan tentang Islam, bukan korban pedofil. Yang terakhir, saya tujuannya yang dibawa bang, bukan untuk Anda. Kalau pedofil itu hanya untuk kepuasan sesaat, itu pedofil, kepuasan sesaat. Sedangkan Nabi Muhammad tentang Siti Aisyah, Nabi Muhammad berinvestasi dalam pendidikan yang menghasilkan warisan fundamental tentang pengajaran-pengajaran kepada manusia, khususnya wanita hingga hari ini. Itu motif edukatif kenapa Siti Aisyah dinikahi. Anda harus tahu bahwa Nabi Muhammad menikahi janda di usia 25 tahun dan bertahan sampai 25 tahun tidak menikah. Dia setia dengan Siti Khadijah. Jadi tidak ada unsur hal-hal yang negatif. Saya ingin bertanya kepada saudara saya nih, abang saya yang saya hormati. Tolong di Kristen itu batasan usia anak wanita dinikahi itu usia berapa tahun, Bang? Silakan. Tolong dibuka mic-nya, jawab saya dan tolong berikan dalil. Silakan, Abang. Masih bertanya tadi. Saya balas dulu pertanyaan saya satu. Karena terlalu panjang penjelasannya. Iya, justru saya menjawab. Iya. Sekarang giliran Abang. Satu lagi. Giliran abang menjawab pertanyaan saya, please. Di dalam kekristenan, batasan menikahi wanita itu usia berapa berdasarkan apa itu? Keputusan gereja kah atau apapun itu yang menjadi satu dulu. Tolong dijawab pertanyaan saya. Saya dijawab. Satu lagi. Kita harus jujur di sini. Abang tadi tertawa, terbahak-bahak. Saya tahu abang ini orang pintar, orang cerdas, Kristen sejati, penyembah Yesus yang sakti mandraguna, yang pernah berjalan di atas air, yang pernah bangkit dari kubur, makan ikan goreng. Maka saya bertanya kepada saudara, ya udahlah. Di Kristen batasan wanita dikawin itu berapa? Yang simpel lah. Saya tunggu. Kau jelas panjang lebar. Udah. Silakan. Pertanyaan saya silakan. Anda jawab pertanyaan saya. Berapa usia batasan kawin di Kristen? Silakan. Terima kasih, Bang. Minimal ilmu saya tersampaikan kepada abang bahwa tak ada sedikit pun tujuan pernikahan Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah itu seperti yang ada di dalam benak saudara. Ya, dan ingat di abad 20
masuk ke abad 21, Barat baru memutuskan batasan usia menikahi wanita. Ingat itu. Di mana-mana negara Barat boleh menikahi anak-anak 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 1 tahun, 4 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Tidak ada batasan. Bahkan kalau Anda membaca kitab Kejadian, ya, bagaimana Rifka dinikahi kemudian usia 3 tahun. Dan sebenarnya banyak hal yang menjadi pertanyaan kita kepada saudara-saudara kita Kristen ini. Termasuk ketika diceritakan di Matius 1, Yusuf bertunangan dengan Maria. Itu sama seperti Nabi Muhammad, ya, diibaratkan bertunangan 6 tahun, usia 6 tahun Siti Aisyah. Dan itu satu sumber, ya. Ada beberapa sumber sejarah belum kita bahas, tentang hadits belum, tentang perang-perang yang diikuti oleh Siti Aisyah kita belum bahas. Nah, ada nggak orang Kristen yang tahu Maria usia berapa tahun ketika bertunangan dengan Yusuf? Ini juga saya belum temukan jawaban di Bible. Usia berapa tahun Maria bertunangan dengan Yusuf? Karena kalau Nabi Muhammad diceritakan menikahi Siti Aisyah, menikahi tok, tidak tersentuh, tidak menyentuh, tidak serumah, gitu. Tidak menyentuh Siti Aisyah, tidak serumah dengan Siti Aisyah, cuman menikahi saja, tetapi belum melakukan hubungan suami istri. Nah, Siti Maryam dengan Yusuf, bapak tirinya Yesus yang dibuat menjadi Tuhan untuk orang jahat ini, itu bertunangan di usia berapa tahun? Karena orang Yahudi di dalam kitab mereka itu wanita usia 3 tahun bisa dikawini. Gitu teman-teman sekalian. Jadi orang Kristen ini ketika mengetahui Nabi Muhammad menikahi Siti, seakan-akan mereka jijik mereka. Tapi mereka seperti kuman yang mereka lihat di seberang laut, tapi Pak Bom masuk lubang matanya dia nggak sadar. Ketika ditanya berapa batasan usia orang di Kristen, wanita di Kristen bisa kawini, kabur. Karena memang nggak ada batasannya. Halo, semangat siang. Halo. 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 Iya, halo. Iya. Iya. Katolik Protestan, Bang. Protestan. Mohon izin buka kamera abangku, ya. Kita diskusinya baik. Ya, silakan. Saya masih pengguna baru TikTok. Bagaimana cara ini? Kasih aktif kameranya. Oh, belum bisa buka kamera, Bang. Tunggu gimana ya? Belum bisa. Oh, belum bisa ya? Iya. Kenapa bangunnya? Pengikutnya abang harus minimal 1000, Bang, baru bisa buka kamera. Iya. Oke. Maaf. Oke, makasih, Bang. Iya. Saudara Okto, langsung salto dia. Harus 1000. Paling tidak enak itu kalau tidak cuma audio aja, Bang, bisa, Bang, kalau cuma audio. Tidak luka tapi berdarah. Itulah tadi. Udah, ampun, jangan kutanya saya. Kasihan ya teman-teman. Niatnya mau menghujat, tapi ternyata agamanya pasang badan untuk dikaji lebih jauh. Oke teman-teman, silakan ajukan permintaan. Uhti Emira, syukran. Ajukan permintaan, kita berdiskusi santai, rileks. Tadi saudara-saudara melihat bagaimana seorang senior, saya katakan senior karena sudah berumur juga ya kan ya, terkait dengan apa yang saya sajikan. Tuhannya Yahudi membuat Tuhannya mereka sembah, tidak ada perlawanan. Dia hanya mengatakan, ya itu cara pandang, itu pemikiranmu saja yang seperti itu. Ya memang pemikiran saya, karena kalau saya mengikuti pemikiran Anda, saya ikut-ikutan menyembah juga Tuhan yang
dibuat oleh Tuhannya Yahudi, kan begitu. Andai saya ikut pemikiran saudara, nah, justru karena saya tidak mengikuti pemikiran saudara lah, makanya saya bisa membahas ini dan membuka itu bahwa ya mau tidak mau Kristen harus mengakui berdasarkan kisah para rasul, ya memang mereka memiliki Tuhan yang dilantik oleh siapa? Oleh Tuhannya orang Yahudi. Dalilnya jelas. Jadi bukan saya buat-buat, memang begitu dalilnya. Jadi kalau tidak menerima hal itu ya bantah dalil, jangan bantah saya, kan begitu teman-teman. Itu real ada di kitab saudara-saudara, bukan saya yang buat, kitab Anda sendiri. Nah, tinggal Anda renungkan, Anda pikirkan. Setelah Anda pikirkan, Anda kemudian pelajari, Anda buka Bible. Habis itu Anda datang ke sini meluruskan kalau itu adalah hal yang keliru. Siapa yang Anda luruskan? Jangan saya Anda luruskan, tapi kitab Anda. Karena kitab Anda yang mengatakan itu. Saya hanya menyampaikan, saya hanya pewarta. Saya mewartakan isi Bible. Kalau itu salah, berarti yang salah itu penulis. Kalau penulis juga ternyata betul, berarti yang Anda salahkan Tuhannya Yahudi. Halo, semangat sore Abang. Ya, semangat sore Bang Suma. Siap, silakan. Katolik Protestan Bang. Protestan Bang. Dengan izin ya, dengan izinnya kita buka kamera, silakan Abang. Ya, Bang, walaupun tidak buka kamera boleh kan kita ngobrol aja. Kita teman-teman sudah persyaratkan harus buka ini abangku. Buka aja nggak apa-apa kok. Kita diskusi santai aja. Masih bentar doang, nggak lama. Oh, kita mau diskusi untuk edukasi abang, bukan cuman bertanya habis itu lari kabur kayak tadi. Oh enggak, maksud saya walaupun tanpa kamera nggak apa-apa ya. Syarat di sini kita harus buka kamera bang. Kita lebih bertanya begitu. Jangan ketakutan abangku. Ini dia sahabat saya. Silakan. Termute abang, termute. Halo Pak Zuma, selamat sore. Iya, sore juga bang, sore. Silakan. Iya. Kalau saya tertarik ini Pak menjawab kapan hari Pak Zuma membahas mengenai Galatia itu ya. Tapi kalau harus tema ini mungkin ya tema ini dulu ya Pak ya. Nanti boleh lari ke... Saya ikut aja bang. Oh iya. Saya ikut, silakan. Ya kalau yang dimaksud YHWH membuat Tuhan baru, kalau sesembahan baru yang setara dengannya ya saya tentu tidak setuju ya. Tapi kalau Tuhan maksudnya YHWH menyatakan pada bangsa itu menjadi tuan ya, maksudnya tuan ya, maksudnya panutan ya, maksudnya yang diikuti aja gitu sih Pak. Begitu. Iya. Silakan. Ya, kalau ini Pak mengenai yang menjadi kutuk itu Pak, itu terus terang menjadi pikiran saya juga Pak. Apakah boleh ke situ Pak atau bagaimana? Boleh bang, boleh. Silakan. Oh iya. Silakan. Mohon maaf Pak lari dari tema ya Pak. Enggak masalah. Silakan. Ya. Galatia 3 itu Pak ya. Saya terus terang Pak Zuma ini membuat ini ya, memutar otak. Itu tapi bagus juga ya, maksudnya membuat orang berpikir gitu ya. Nah, menjadi kutuk itu Pak, kalau saya juga bingung juga menjelaskan kepada, misalnya mengajarkan kepada jemaat atau mengajarkan kepada sesama gitu ya, bagaimana mungkin menjadi kutuk gitu Pak ya. Masa kita menyembah orang yang terkutuk, mengikuti orang yang terkutuk gitu. Tapi kalau dari saya. Iya, silakan Bang. Oh ya. Mungkin kalau dari saya, ini saya lihat ayat-ayat atasnya Pak. Jadi mana tadi? Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Torah atau hukum Taurat berada di bawah kutuk. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nah,
kalau saya boleh menginterpretasikan menjadi kutuk itu Pak, mungkin bahasa lainnya, bahasa yang saya cerna ya Pak ya, ini yang mungkin ya. Jadi dia itu karena dia harus disamakan dengan kita saudara-saudaranya, kan ada ayat seperti itu juga Pak ya. Dalam segala hal dia harus disamakan dengan kita saudara-saudaranya, artinya manusia gitu. Nah, dia juga berada di bawah kutuk Torah Pak. Maksudnya ancaman Torah itu yaitu apabila orang itu tidak melakukan hukum Tuhan begitu ya, maka dia akan mati Pak. Jadi dia tidak ada apa ya istimewanya begitu. Jadi maksudnya kalau mungkin ada orang saudara dari Kristen mungkin yang menyatakan bahwa dia itu Tuhan atas Torah begitu ya. Jadi dia boleh melanggar Torah juga. Ibaratnya dia melanggar Torah atau karena dia di atas Torah. Kalau saya tidak setuju Pak. Jadi kalau dia melanggar Torah, dia tidak layak untuk diikuti. Jadi Yesus itu juga berada di bawah kutuk yang sama dengan manusia pada umumnya. Kalau tidak melakukan Torah atau tidak melakukan hukum, maka dia akan dihukum, dia akan mati gitu. Tapi karena kesalehannya didengar oleh Bapa yang sanggup menyelamatkan dirinya dari maut, maka doanya didengar Bapa dan dia dibangkitkan. Kira-kira seperti itu sih Pak. Apa saya meredefine atau mereinterpretasikan menjadi kutuk itu ya memang mungkin ini ya Pak, jauh dari maksud satu ayat itu, tapi kalau saya lihat ayat atasnya terkutuklah di bawah kutuk itu, kalau saya sih lebih ke arah situ Pak. Jadi Yesus pun harus berada bersama-sama di bawah ancaman itu, supaya kalau kita hidup seperti dia, nah kita bisa lolos juga dari ancaman itu Pak. Kalau hidup kita seperti dia gitu, bukan urusan dia mati bagaimana terus untuk kita, bukan. Tapi kalau hidupnya kita seperti dia, maka kita juga lolos dari ancaman kematian itu Pak. Demikian sih Pak. Ya, baik. Ya, Anda sahabat saya ini, saudara saya berbicara kapasitasnya sebagai seorang Kristiani. Kalau saya sih memandangnya sebagai seorang Muslim ya. Setelah saya belajar Bible, saya kaji, terlepas dari saya seorang Muslim, penilaian saya itu secara menyeluruh terhadap konsep yang dibangun Paulus ini adalah jangankan Yesus, jangankan dia, Yesus aja sulit untuk kemudian mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Torah. Padahal misi Yesus itu kan mengajak Bani Israel kembali ke Taurat. Contoh di dalam Matius 23 yang sering kita bahas, orang Farisi dan ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah segala apa yang dikatakan mereka, tapi jangan kau mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Kan gitu. Artinya ya mau tidak mau Yesus harus mengembalikan marwah Taurat ini sebagai satu perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka untuk mereka realisasikan dalam kehidupan keagamaan. Nah, sedangkan Paulus melihat bahwa orang-orang Yahudi yang sudah hidup di luar daripada Yerusalem atau Palestina itu jangankan untuk memahami Taurat, untuk membaca dan mengerti bahasa Ibrani saja mereka sudah sulit. Itu terjadi sejak tahun 3 sebelum Masehi. Ini yang khusus yang tinggal di luar nih. Maka salah satu cara, ya maaf saya mengatakan ya ketimbang sudah terlanjur basah, maka sekalian aja dibatalin. Gak usah khawatir kalian. Yang penting kalian menerima Yesus. Udahlah, Yesus sudah menebus kita dari Torah itu. Gak perlu lagi kamu menjalankan Torah. Kenapa saya mengatakan demikian?
Karena Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 2 di data nomor 16-nya. Di situ dia menekankan bahwasanya sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kalau kita lihat di sana bahasa yang digunakan di situ, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Artinya gimana konsep ini bisa diterima sedangkan Yesus itu datang di abad pertama, Taurat itu datang 1400 tahun sebelum Masehi. Bagaimana dengan orang-orang yang belum ada Yesus ketika dia mengatakan tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, sedangkan yang memberi hukum Taurat justru menekankan bahwa dengan melakukan hukum Taurat kau bisa selamat. Bahkan Yesus mengatakan dengan sangat valid di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan memperoleh tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Itu Matius 5 nomor 19. Tapi Paulus mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi tafsiran apapun yang digunakan, endingnya di situ. Apalagi kalau kita lihat di data 21-nya. Di Galatia 2. Di situ terang Paulus memberikan instruksi kepada pengikutnya, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ini berat ini. Sangat berat. Kalau dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, sia-sia kematian Kristus. Artinya bahwa Paulus seakan-akan mengatakan Taurat ini tidak akan bisa menyelamatkan orang, akan menghancurkan manusia malah. Padahal Tuhan sendiri mengatakan, Ulangan 27:26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Di sisi lain, Ulangan 30 nomor 11, hukum yang aku berikan kepadamu itu tidaklah sukar bagimu dan tidaklah jauh. Itu kata Elohim tuh. Nah, saya melihat bahwa di hukum Taurat tidak ada yang berat. Malah kalau Taurat itu dijalankan bagus, tidak ada yang berat di hukum Taurat itu. Tapi kenapa kemudian dihilangkan? Justru maaf nih, bukan saya menggurui. Kalau Paulus mengatakan hukum Taurat itu berat, kita lakukan satu maka kita batalin satu maka semuanya gugur. Jauh lebih berat ajaran Yesus. Jauh lebih berat. Makanya tak ada yang mempraktekkan sampai hari ini. Kenapa saya mengatakan jauh lebih berat? Saya mendalami materi di dalam Matius 5 itu, Bang. Nomor 21 sampai nomor berapa itu? 38 atau 48 itu? Ya? 48. Nah itu. Itu sangat berat dan ending pernyataan Yesusnya, karena Bapakmu di surga itu sempurna. Maka kamu pun harus sempurna. Betul. Berarti penggenapan Taurat, kalau mau jadi pengikut Yesus, wajib mutlak dilakoni oleh saudara kami Kristen. Wajib mutlak. Artinya bahwa kalau itu dilakukan oleh saudara kami Kristen, maka sudah banyak kami menemukan orang ke gereja matanya buta dan tangannya buntung. Karena itu tekanan ajaran Yesus, mutlak harus sempurna. Kalau di Torah kata Yesus, jika di Torah ada perintah jangan berzinah, setelah penggenapannya jauh lebih berat. Apa kata Yesus? Kau memandang wanita dan mengingini di dalam hatimu, kau sudah berzinah. Apa yang terjadi kata Yesus? Cungkil matamu.
Saya melihat saudara kami Kristen tidak ada yang dicungkil matanya, dan tidak mungkin Kristen itu tidak, mohon maaf, tidak tertarik ketika melihat wanita. Pasti tertarik. Jangankan dulu di depan umum, di gereja aja, rumah Tuhan katanya, melihat orang-orang jemaat pakai rok mini itu sudah putih, mulus, langsing kayak Pak Bom-Bom, pasti laki-laki tergiur, karena itu sudah manusiawi kita laki-laki suka sesama wanita. Suka kita melihat wanita, itu indah. Nah, kesempurnaan Torah menurut Yesus, aku datang bukan meniadakan tapi menggenapi. Penggenapannya itu tadi, kalau kamu dilarang berzina di Torah, penggenapannya olehku, memandang wanita dengan syahwat pun itu haram, tidak boleh. Matamu harus dicungkil. Nah, jadi kalau Paulus mengatakan hukum Taurat itu berat, lalu kemudian harus digantikan, nah, terkecuali, abangku, nih 10 detik, terkecuali menjadi ringan bila pola Paulus yang kita pakai. Apa itu? Ya, hapus semua Taurat. Efesus 2, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah-perintah yang ada di dalamnya. Gugur sudah. Nah, lalu orang akan hidup nyaman tuh. Orang akan nyaman. Jadi semua perintah Tuhan dibatalkan dengan darah Yesus. Lalu Paulus bikin perintah baru. Jangan membunuh, perintah Paulus tuh. Jangan mencabul, perintah Paulus. Jangan berdusta, perintah Paulus. Jangan memburit, perintah Paulus. Jangan cabul, jangan ini, itu perintah Paulus semua. Artinya gini, Bang. Ketika Paulus membatalkan perintah Tuhan, jangan membunuh, Paulus bikin perintah baru, jangan membunuh. Masalahnya sekarang ini adalah ketika saudara kami Kristen tidak membunuh, bukan taat kepada Tuhan, tapi taat kepada Paulus. Kelihatannya cantik, kelihatannya bagus, jangan membunuh. Wah, Kristen tidak membunuh nih. Ketika Kristen tidak membunuh, ternyata bukan taat kepada perintah Tuhan, tetapi taat kepada Paulus. Kenapa? Paulus sudah memblokade perintah Tuhannya dengan darah Yesus. Lalu kemudian dia membuat perintah baru. Saya teringat dengan ucapan Yesus, Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kalau saudara kami Kristen, kami tanya, wahai saudaraku Kristen, atas perintah siapa kalian kemudian tidak membunuh? Elohim yang melarang. Saya katakan bahwa Elohim perintahnya sudah dibatalkan Paulus dengan darah Yesus. Berarti yang kalian lakukan adalah perintah Paulus. Sederhananya begitu, abangku. Silakan. Itu pandangan saya sebagai seorang Muslim. Silakan. Baik. Kalau boleh saya ini Pak, dari tadi Galatia 2 ayat mana tadi ya? 16 atau 21 kali ya. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan Torah ya Pak ya. Itu karena iman dalam Kristus. Nah, ini kalau saya baca ayat atasnya Pak, itu dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas terseret dalam kemunafikan mereka. Waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata pada Kefas di hadapan mereka, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Dan ayat atasnya juga mana tadi ya, mengenai penghakiman ya Pak ya. Oh ya, mana tadi ya. Nah, kalau ini saya interpretasikan, kalau boleh saya interpretasikan ini Pak. Silakan.
ini Paulus ini sedang justru mengkritisi demikian ya, mengkritisi bahwa orang-orang yang bangga dengan keyahudiannya dan bangga dengan mereka secara eksklusif mungkin ya memiliki Torah karena mereka percaya bahwa Torah itu diturunkan langsung dan eksklusif keselamatan itu hanya untuk Israeli gitu ya Pak ya, maksudnya mereka bangga dan tapi ternyata Paulus menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi bukan orang berdosa dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Nah ini sebenarnya dia sedang mengkritisi kebermegahannya orang-orang Yahudi itu sendiri Pak. Jadi orang Yahudi itu bermegah karena mereka ya memang Yahudi gitu dan mereka punya Torah. Nah tapi sebenarnya bukan karena orang itu punya Torah lalu dia pasti dibenarkan begitu. Jadi Paulus tuh ngenyek apa sih istilahnya ngenyek tuh? Mencibir, mencaci orang-orang yang bangga dengan bangsanya, sukunya, karena secara eksklusif gitu ya Pak ya, bangga dengan rasnya, bangga dengan hukum eksklusif yang diturunkan pada dia, tapi kelakuannya tidak sesuai Torah demikian Pak. Jadi makanya dibenarkannya sebenarnya bukan karena Torahnya itu, tapi karena iman kepada Kristus itu, iman kepada iman di dalam Kristus Yesus itu maksudnya adalah Kristus Yesus ini skopnya adalah Yesus Kristus itu dianggap oleh Paulus atau dianggap oleh Kristen di kala itu dia yang menyempurnakan Torah begitu Pak. Nah makanya kalau ikut berada di dalam Kristus Yesus maka sebenarnya hidup seperti yang dimaksud adalah hidup seperti Yesus yang telah diteladankan oleh Kristus Yesus, maka dia itu dibenarkan begitu Pak. Itu kalau boleh saya reinterpret gitu Pak. Iya. Bisa jadi itu juga ada benarnya juga hal seperti itu. Cuman sekali lagi saya sebagai Muslim, jadi saya di luar daripada konsep ini kan ya. Membaca dalil ya tentunya mengarahkan saya untuk berpikir bahwa apa realita hari ini saudara kami Kristen tidak menjalankan Taurat dengan seutuhnya kan gitu. Artinya bahwa kalau ada gerakan-gerakan untuk memberikan pemahaman terkait Paulus ini, ya kita juga harus melihat fakta kenyataan kan gitu Bang. Bagaimana saudara-saudara kita dalam kehidupannya sebagai seorang Kristiani kaitannya dengan hukum Taurat. Namun kalau kita lihat di Galatia tadi, kalau saya membaca lagi satu perikop ke bawah di data 23, 24, 25 bahkan sampai 29. Galatia itu Galatia 3, sorry. Galatia 3, 23 sampai 29. Cerminan itu sudah semakin nyata. Contoh misalnya dikatakan gini, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Lalu nomor 23-nya, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah penguasaan penuntun, yaitu tidak berada lagi di bawah penguasaan hukum Taurat. Lalu dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Tuhan karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus sudah digunakan atau telah menggunakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi Yunani, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan, tidak ada lagi hamba,
tetapi kita semua adalah orang merdeka di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Elohim. Artinya bahwa ya Torah dulu memang, tapi setelah Yesus datang, ya kita tidak lagi di bawah tuntunan itu. Kemudian di Roma 6 nomor 14, dan bisa dibaca satu perikop juga, di situ diterangkan bahwasanya orang-orang yang Paulus kirimkan surat di Roma ini, di situ dikatakan sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa? Karena kamu tidak berada lagi di bawah hukum Taurat. Makanya kamu itu tidak lagi dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak lagi di bawah Torah. Karena kalau prinsipnya, kalau di Torah kan gini bang, orang-orang ini kan gemar makan babi. Kalau dia masih hidup di bawah hukum Taurat dan makan babi, dosa. Tapi kalau dia tidak hidup di bawah hukum Taurat, makan babi bukan dosa lagi. Maka mau tidak mau Paulus harus menghilangkan aturan ini supaya pengikutnya tidak lagi terbayang-bayangi oleh dosa-dosa tersebut. Dengan matinya Torah, maka makan babi tidak bersunat itu bukan dosa lagi, karena mereka merasa sudah hidup di bawah kasih karunia. Jadi kasih karunia yang dimaksud Paulus di sini adalah menghilangkan aturan-aturan yang memberatkan dan hidup ya sesuai dengan kasih. Apa yang Anda mau makan, apa yang Anda mau minum. Karena itu juga dicanangkan oleh Paulus di dalam suratnya di Kolose 2 nomor 16. Kolose 2:16 itu, jangan lagi kau mau diatur makanan tentang makanan, minuman, tentang hari raya dan seterusnya. Semua itu hanyalah bayang-bayang. Semua itu hanyalah bayang-bayang tentang datangnya Kristus Yesus yang telah memerdekakan semuanya. Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan kita dari aturan-aturan, dan yang berat itu, yang saya tidak bisa terima itu ketika dikatakan dan kuk penghambaan. Nah itu yang saya nggak bisa terima tuh, ketika Paulus mengatakan pengikutnya itu tidak lagi hidup di bawah kuk penghambaan, tidak lagi hidup di bawah aturan-aturan menghambakan diri. Artinya dia memerdekakan dari beban menghambakan diri kepada Tuhan, tidak lagi di bawah kuk penghambaan. Makanya mohon maaf nih, makanya saya melihat pola keagamaan yang saya lihat di kota Makassar saya ini, teman-teman saya ibadah minggu, Natalan, ke gereja, nyembah Yesus dan seterusnya. Saya tidak menemukan dalil-dalil perintah. Apakah itu cerminan mereka meninggalkan hidup di bawah keadaan manusia sebagai hamba Tuhan, sebagaimana Yesus mempraktikkan sebagai hamba Tuhan pada hidupnya? Meninggalkan itu lalu sekarang menjadi sekte yang mereka anut dengan membuat aturan dari luar daripada Tuhan. Karena perintahnya jangan lagi Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Sehingga ada suratnya juga tuh di dalam Roma, sekarang kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah anak-anak dan kita adalah pewaris surga. Nah itu gambaran saya, interpretasi saya terhadap keadaan ini, Abang. Silakan. Baik. Kalau tadi lihat Galatia 3, Pak. Siap. Sebelum 3 ayat 23 ya Pak ya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus, Pak. Dan kemudian untuk menjelaskan ini mungkin kita bisa ke Galatia 4, Pak. Yang dimaksud kayak Galatia 4 ayat 1, Pak. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum
akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga pada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya bahwa yang takluk pada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Nah, ini begini Pak, kalau saya boleh menjelaskan ini, sama seperti saya punya anak ya Pak ya, punya anak belum 17 tahun atau belum fase dewasa Pak, maka saya akan memiliki hukum di dalam rumah saya. Jangan biarkan keran tetap menyala, karena itu akan merugikan rumah. Jangan biarkan listrik tetap menyala, lampu harus dimatikan, dan segala aturan-aturan yang ada di dalam rumah Pak. Nah, kalau sudah sampai pada fase dewasa Pak, sama di dalam fase dewasa, di dalam Matius 5 ayat 48 itu Pak, sempurna seperti Bapa itu kan bahasa aslinya teleios ya Pak ya. Teleios dewasa bukan sempurna bagaimana, tapi kita mengartikannya dewasa. Artinya seseorang itu begini, seperti anak saya, dia harus selalu diingatkan Pak. Dan dia, anak saya kalau belum 17 tahun itu, dia akan selalu mencari celah bagaimana untuk melanggar perintah bapaknya gitu. Nah, apabila dia mencapai fase dewasa, maka dia sebenarnya tidak lagi di bawah bayang-bayang hukum saya Pak. Kalau dia mengasihi saya, maka dia hidup untuk berjalan selaras dengan saya gitu, otomatis. Bukan berjalan untuk menentang hukum yang sudah saya buat. Nah, itulah makanya kenapa di dalam Matius 5 Matius 5 ayat 17 sampai 47 itu, goalnya sempurna seperti Bapa itu, Yesus itu mengajak setiap kita itu jangan berpikir untuk bagaimana nih untuk tidak melanggar Torah Pak. Kalau urusan tidak melanggar itu, artinya kita masih di dalam fase anak-anak gitu. Tapi kalau urusannya kita bagaimana menyenangkan hati Bapak kita, nah itu kita sudah fase dewasa Pak. Ya, hukum tidak dilanggar, ya kita mau menyenangkan hati Bapak kita, pencipta kita, begitu Pak. Jadi urusannya bukan supaya kita ngakali atau menggagahi Torah Pak, tapi urusannya adalah bagaimana kita selaras dengan hukum Bapa itu Pak. Nah, ini makanya Paulus membicarakan mengenai seorang ahli waris yang belum akil balik, yang tadi saya terangkan dengan analogi saya punya hukum yang itu diterapkan kepada anak-anak saya Pak. Jadi mungkin gitu ya, mungkin sebenarnya maksud dari Paulus ini bukan untuk meniadakan Pak, tapi ayolah kita dewasa. Jangan karena disuruh ini dan itu, jangan karena takut melanggar gitu ya, tapi karena ya memang kita kalau hidup seperti Kristus Pak. Ini bukan seperti Yesus ya, maksudnya tadi ayat Galatia 3 itu Pak ya, sampai Kristus datang. Nah, kalau Kristus datang itu kan, maksud Kristus itu kan mesianik ya Pak ya. Jadi maksud dari Kristus adalah pembebas atau pelepas gitu Pak ya. Maksudnya membebaskan seseorang gitu dari kutukan gitu ya. Nah, akan ada banyak Kristus yang lain gitu Pak. Maksudnya kalau orang mengikuti cara hidup Yesus, artinya dia bisa menjadi Kristus bagi yang lain Pak. Menjadi contoh, menjadi panutan bagi yang lain untuk ayolah hidup di dalam ketetapannya Tuhan begitu Pak. Kira-kira seperti itu. Iya. Menarik sih ya, menarik. Cuman lagi-lagi mohon maaf, saya kan seorang Muslim nih cerita nih. Ketika berbicara mengenai dua literasi antara ketetapan Taurat dengan implementasi perjanjian baru, khususnya surah-surah Roma, dengan
gerakan praktek secara umum dari segi keimanan atau kepercayaan saudara kami Kristen, khususnya dalam gimana? Rumahnya rumah berapa, mohon maaf? Saya belum masuk ke situ. Oh baik. Belum masuk ke sana bang, belum. Maksud saya yang kalau kita merujuk yang tadi terkait yang Galatia 4 itu, kan perikop terakhirnya itu Paulus mencoba untuk membedakan antara keturunan hamba dan keturunan Tuhan, kan gitu. Sehingga keturunan hamba itu Ismail, keturunan hamba adalah Ismail. Nanti diterangkan tuh Ismail, Hagar dan seterusnya. Kemudian keturunan daripada Sarah itu yang dibahas oleh Paulus sebagai pengikut Paulusnya, sehingga Paulus pun mengatakan karena saudara-saudara kita bukanlah anak-anak hamba perempuan melainkan anak-anak perempuan merdeka. Itu endingnya itu di situ yang ingin disampaikan oleh Paulus, sehingga dia mengatakan Hagar dan Sarah di dalam perikop itu seibarat Torah lagi tuh yang dijadikan sebagai acuan. Katakanlah kepada aku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang perempuan yang menjadi hambanya, seorang perempuan yang adalah hambanya melahirkan seorang hamba, dan seorang lagi melahirkan dan seorang lagi perempuan yang melahirkan anak merdeka. Artinya Paulus mengaitkan lagi tuh yang diperanakkan menurut daging dan yang diperanakkan karena janji. Itu ujung-ujungnya nanti pelepasan daripada keterikatan terhadap aturan daging. Itu kalau kita baca tuh satu perikop antara Hagar dan Sarah di Roma, di Galatia 4 itu, yang pada intinya yang saya katakan tadi bahwasanya kami melihat secara Muslim, Kristen atau oknum-oknum Kristiani yang lebih dekat kepada praktek terhadap Torah itu adalah Advent. Cuman menurut pandangan Muslim, mereka memiliki satu kesalahan, yaitu melanggar hukum utama jangan ada ilah lain. Mereka menjadikan anak Maria sebagai ilah di situ. Itu aja. Tapi yang lainnya mereka melakukan sabat, tidak makan babi, bla bla. Itu mereka sudah menjalankan hukum itu. Karena pola kita kan bukan Paulus, pola kita bukan Paulusnya, tapi kita adalah Yesusnya. Kita harus berpangku. Kami apologet Muslim itu selalu mengarahkan ke Yesus. Yesus yang harus menjadi idola di sana. Nah, Yesusnya sendiri di dalam Matius 5 itu tadi yang saya katakan bahwa barang siapa yang meniadakan Taurat, di situ bukan dikatakan hukum Taurat, tapi langsung nomos, artinya Torah. Barang siapa yang meniadakan Taurat, meskipun yang paling terkecil dari Taurat itu, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Ya, pandangan kami itu pasti neraka, karena di surga nggak mungkin ada hinaan di sana. Artinya bahwa apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Faktanya barang siapa yang menyunatkan dirinya. Terus Kolose 2 nomor 16, jangan lagi mau diatur tentang makanan-makanan dan seterusnya. Banyak masalah sunat ditinggalkan, masalah babi ditinggalkan dan seterusnya. Artinya bahwa ketika Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil, setelah kita selidiki di antara tokoh-tokoh yang ada di Bible, salah satu orang yang menghilangkan Taurat itu adalah Paulus dan mengajarkan kepada orang lain. Salah satu tokoh yang mengajarkan ke orang-orang lain untuk tidak bersunat dan makan babi, ya Paulus. Maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Kerajaan langit itu cakupannya dua, neraka dan surga. Nah itu yang saya pahami. Jadi sebagai Muslim, narasi apapun yang kita bangun, yang kami lihat sekarang ini adalah buahnya. Buahnya itu apa? Pengikutnya.
pengikutnya. Hasil dari pengajaran itu buahnya ya menghilangkan. Barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil. Paulus kemungkinan tidak menghilangkan Taurat, anggaplah. Tapi apakah meniadakan yang paling terkecil? Meniadakan. Di antaranya babi boleh dimakan, apalagi sunat, banyak hal. Artinya bahwa ya meniadakan. Barang siapa maka dia menempati tempat terendah. Saya rasa sulit untuk menyelamatkan Paulus dari keadaan itu. Belum lagi kalau kita baca Filipi 3 di mana dia menganggap hukum-hukum yang ditaatinya sebelumnya mengenal Kristus itu dianggapnya skubalon, dianggapnya sebagai sampah. Termasuk ketaatannya terhadap Taurat tadinya itu dianggap sampah setelah mengenal Yesus. Nah, jadi sebagai Muslim berat saya mendudukan Paulus sebagai orang yang masih taat kepada firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Silakan Bang. Baik. Oke Pak. Silakan. Silakan Bang. Ya memang Kristen pada umumnya juga memang setuju bahwa Paulus itu meniadakan ya Pak ya, meniadakan Torah. Tapi kalau saya secara pribadi mungkin ya, jadi saya tidak menafsirkan Paulus itu meniadakan Torah. Demikian sih Pak. Mungkin kalau nanti Bapak yang mengenai meniadakan itu nanti mungkin bisa. Karena saya kalau yaitu prinsipnya kalau meniadakan itu berarti binasa atau mati begitu ya. Kalau Paulus meniadakan itu ya berarti dia binasa gitu Pak. Tapi sejauh yang saya lihat kalau boleh saya interpretasikan begitu ya. Saya sih belum karena mungkin begini Pak, ini mungkin perlu waktu yang ya entahlah Bapak nanti bilang saya ini atau bagaimana gitu, tapi memang perlu penjelasan banyak ayat gitu ya Pak ya, maksudnya dijelaskan satu-satu yang mana ya, itu mungkin perlu waktu nanti mungkin satu-satu misalkan Pak Zuma bikin tema apa, yang mana ayatnya yang mana, nah itu diskusinya mungkin lebih ini ya Pak ya, begitu sih. Iya bang, silakan aja sih. Mungkin banyak ayat yang tadi misalkan kita lari ke Roma, nah Romanya kita selesaikan gitu ya, di Romanya apa tadi Galatia, nah kemudian ini kalau misalnya ke Kolose, nah nanti mungkin bisa di ini lagi begitu sih Pak. Nanti mungkin nanti dianggap itu yang di bawah pada nulis terlalu panjang Anda berkhotbah gitu kan, saya gitu. Ya memang harus panjang sih, karena kan sifatnya interpretasi kita kan pasti berbeda terhadap sebuah objek kan gitu, apalagi ini kan yang dianggap sebagai sebuah kitab kan gitu. Saya di bawah udah diomongin itu malah khotbah segala macam, wah itu saya nggak. Oke bang, thank you bang, makasih. Tapi saya kesempatan yang lainnya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak. Siap, makasih abangku, sehat selalu. Halo saudara, beritakan kebenaran, masihkah ada dirimu? Bisakah membuka? Silakan bang, buka kameranya, kita diskusi. Ya, gimana bang? Iya, silakan. Tema, masuk ke tema kita. Maksudnya apa bang? Coba dijelaskan, kan yang buat tema bang. Maksudnya gini, orang Farisi yang menyalib Yesus, orang ahli Taurat, mahkamah agama, mereka kan sudah punya Tuhan, yaitu Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Ishak, Eloah Yakub.
Itu yang mereka sembah, ke sinagoge, kitab mereka Torah, ibadahnya Sabat dan seterusnya. Sampai mereka pernah mengecam Yesus makan tidak cuci tangan, metik gandum di hari Sabtu, ngobatin orang di hari Sabtu, hari Sabat, sampai ditegur atas kesalahan yang Yesus lakukan menurut pandangan mereka. Menandakan bahwa yang terjadi kitab Kejadian 17:14, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun, itu membuktikan bahwa memang mereka adalah penyembah Yod-Heh-Vaveh. Nah, keingkaran mereka terhadap Yesus inilah mendatangkan kemurkaan Yod-Heh-Vaveh, sehingga menjadikan orang yang digantung dengan jalan kutuk ini menjadi Tuhan, untuk mereka orang-orang jahat ini. Orang-orang jahat ini kemudian karena sudah terlanjur jahat, mereka nggak mau rugi, maka mereka menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mencari pengikut, dan kata Yesus pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada mereka orang-orang jahat itu sendiri. Matius 23 nomor 15. Dengan kata lain bahwa Yesus adalah Tuhan untuk orang-orang jahat. Bukan Kristen ya, tapi orang yang menyalib. Silakan. Bang, Yesus adalah Tuhan orang yang nyalib karena dengan data yang saya dengar tadi Abang katakan karena terkutuk. Betul nggak? Bukan. Tuhan Elohim membuat Yesus yang mati dengan jalan kutuk di atas salib ini, dibuatnya menjadi Tuhan untuk orang jahat, yaitu orang Farisi yang menyalib beliau, Yesus. Data Kisah KPR 2 nomor 36. Jadi Yesus itu Tuhan untuk orang jahat. Bunyinya kayak mana? Sabar ya, saya ambil. Ya. Jadi orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kalian salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu dalilnya. Ya, kalau itu dalilnya, kenapa Abang mengambil kesimpulan bahwa itu ahli Taurat yang menuhankan Yesus? Maksudnya gimana? Saya bingung. Kan yang menyalib mereka. Ya, yang menyalib mereka, justru mereka menyalib Yesus karena nggak percaya pada Yesus. Jangan kan percaya. Karena mereka tidak percaya itulah sehingga Elohim marah. Maka yang mereka salib ini, yang tadinya orang yang dihinakan, direndahkan sama mereka, malah dijadikan sebagai Tuhan oleh Tuhannya Yahudi untuk orang jahat. Jadi orang jahat itu sudah punya Tuhan bernama Yesus karena sudah dibuat oleh Tuhannya Yahudi untuk mereka. Memang Abang akan kaget karena baru tahu. Itu masalahnya. Silakan. Jangan situ kok. Bukan kaget, tetapi dalam kesimpulan yang saya pikir menggelikan. Ya, memang pasti. Iya, pasti menggelikan. Ya, saya nanya sama Abang. Menurut Abang, sang kebenaran itu siapa? Apakah bisa disematkan ke manusia atau hanya kepada sang ilah? Tergantung konteks. Bukan pembawa kebenaran, saya katakan kebenaran. Sang kebenaran itu siapa? Kalau kebenaran, bisakah sang kebenaran itu disematkan ke manusia? Itu pertanyaan saya. Begitu juga bisakah kematian itu disematkan kepada Tuhan? Kematian ya tidak bisa. Kalau menurut saya tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kan pertanyaan saya sebenarnya kan kita membahas sesuai tema yang Abang kasih. Karena dalam tema itu saya bertanya. Iya. Karena Yod-Heh-Vaveh membuat Tuhan baru. Siapa Tuhan baru itu? Ya, namanya bagaimana? Namanya Yesus. Apakah kebenaran itu bisa disematkan ke manusia atau hanya kepada Tuhan? Tuhan dan manusia.
Oh bisa ya. Jadi kebenaran. Bisa. Kebenaran itu kan kalau dalam kami kebenaran manusia itu kebenaran itu hanya bagaikan kain lara kotor. Kebenaran manusia itu nggak ada. Yang kebenaran itu hanya kebenaran Allah. Itulah kebenaran yang sesungguhnya. Tapi kalau abang katakan manusia bisa dikatakan manusia itu kebenaran, berarti ada dua kebenaran. Enggak, bukan begitu. Jadi kebenaran yaitu hanya Tuhan sang kebenaran. Kalau abang gimana? Yang saya tanyakan. Kalau pertanyaan kepada saya tanyakan kepada teman muslim yang lain, mereka katakan hanya Allah kebenaran itu. Kalau abang katakan manusia bisa juga dikatakan kebenaran. Ya, selama dia membawa kebenaran, ya dia kebenaran itu. Kalau dia membawa kebenaran dari Tuhan. Ya, betul. Kalau manusia mereka membawa kebenaran, betul. Ya. Tapi bukan mereka sang kebenaran itu, betul. Karena sang kebenaran tergantung konteks. Kan sang kebenaran tergantung konteks. Di dalam dunia perkuliahan, terkadang ketika kita berdiskusi, ada di antara kita yang merasa bahwa kebenaran itu ada sama dirinya, maka dia mengatakan, ya kamilah kebenaran itu. Itu hal biasa. Tapi kalau berbicara mengenai Yesus, Yesus disebut kebenaran. Kenapa? Karena ucapan Yesus ucapan Tuhan, perbuatan Yesus perbuatan Tuhan. Legalitas validasi terhadap itu sudah dapat dari Tuhan. Khotbah Petrus yang menerangkan itu, kesaksian Yesus yang menjelaskan itu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, perkataanku dari Tuhan. Perkataan yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, dari Tuhan. Itu kebenaran. Pekerjaanku, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku kerjakan. Itu kebenaran. Maka Yesus disebut kebenaran. Ya, berarti konteks dalam cerita itu dia membawa kebenaran. Itulah kebenaran yang dia bawa adalah hal yang benar sekali. Benar yang saya katakan dalam pertanyaan saya ini, Bang, bicara tentang kebenaran hakikat atau yang hakiki, kebenaran. Oh, kebenaran sang pemilik kebenaran itu pencipta langit dan bumi. Ya, betul. Jadi kebenarannya absolut. Kalau di sini absolut katanya bahwa itu hanya ke Tuhan atau bisa disematkan ke manusia. Itu yang saya tanyakan. Kalau kebenaran itu sang pencipta langit dan bumi lah sumbernya. Ya, hanya tapi dia. Manusia, iya hanya dia, betul. Jadi manusia tidak bisa berkata bahwa aku kebenaran itu, tidak bisa. Bisa apabila diperbincangkan antara yang mana yang betul. Nah, kamu yang betul atau saya yang betul? Ya, dia berkata saat dia berkata aku kebenaran itu. Ini mengatakan artinya kebenaran absolut itu dia yang punya, padahal manusia itu kan kebenaran itu dikatakan kebenaran yang sekarang yang dinamis. Sekarang ketika dia mengatakan, jangankan dia mengatakan sayalah kebenaran itu, jangankan itu terlalu level rendah. Meskipun dia mengatakan akulah Tuhan sang pencipta itu, tidak membuat Yesus menjadi Tuhan pencipta. Kenapa? Kan saya mau sampai situ pertanyaan saya hanya berkata saya mendahului Anda. Kenapa? Sebab Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Jangan pula ketika Yesus mengatakan akulah kebenaran, Anda kemudian memberikan legitimasi, memperkuat Tuhan buatan Tuhan yang Anda sembah hari ini. Anda kan menyembah Tuhan yang dibuat Tuhan oleh orang Yahudi, sehingga segala tetek bengek akan kalian ambil, saudara ambil, untuk mempromosikan Tuhan lantikan ini sebagai hakikat Tuhan yang sesungguhnya. Tapi itu gak bisa. Gak bisa, Bang. Kenapa? Kita dibekali akal. Kecuali kita mau akal-akalan sama seperti orang jahat, berarti kita manusia dikutuk. Kalau kita sampai mau mempertuhankan makhluk yang dilantik atau yang dibuat Tuhan menjadi Tuhan, berarti kita mengkategorikan diri kita ini sebagai manusia yang tak berakal. Karena Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan makhluk. Yang dilantik menjadi Tuhan nyata Yesus makhluk, anak seorang wanita bernama Maria. Maka hanya orang yang dikutuk oleh Tuhan yang mampu hidup dengan tenang dengan menyembah kepada Tuhan yang bukan Tuhan tapi dilantik menjadi Tuhan. Itu finalnya.
Ya, saya hanya singkat pertanyaan saya, Bang. Saya hanya bertanya, bisakah sang kebenaran itu disematkan kepada manusia? Kalau manusia, menurut saya, manusia itu tidak ada manusia seorang pun manusia yang benar, nggak ada. Saudaraku, coba nih ya, coba nih, ini analogi sederhana saya kasih kepada Anda supaya Anda jangan menjual satu produk gagal dengan bertele-tele. Dengarkan saya. Saya berkata begini, Innani anallah, la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Apakah Anda percaya? Saya ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Apakah Anda percaya? Bukan hanya mengulangi perkataan dari kitab suci Abang. Itu bisa dipahami. Saya mengucapkan perkataan Tuhan saya. Yesus ketika berkata, dia berkata perkataan siapa? Abang baca waktu itu kan abang baca, kemudian abang mengucapkan, betul nggak? Saya mengulang perkataan Tuhan saya. Ya, betul. Sekarang ketika Yesus berbicara, apakah perkataannya dari dirinya sendiri atau dari Tuhan yang mengutusnya untuk ia sampaikan? Kita harus bicara sesuatu itu, konteks cerita dalam pasal itu apa maksudnya? Saya masih mengulang pertanyaan. Ketika Yesus berbicara A, B, C, D, apakah itu pembicaraan dari hak prerogatif dia sebagai Yesus anak Maria atau sebagai utusan Tuhan? Maksudnya gimana? Ayo. Oh, masa Anda berpura-pura? Produk Anda tidak akan pernah bisa laku kalau Anda berpura-pura tidak ngerti. Yesus berbicara apapun. Saya sudah sering mengatakan, Yesus naik ke atas gunung yang tinggi, lalu dia pakai toa umumkan ke dunia, akulah pencipta, tidak ada Tuhan selain aku. Orang yang berakal sehat tidak akan jatuh cinta untuk menuhankan dia. Kenapa? Orang berakal tahu beliau manusia suci, rasul mulia, utusan pencipta yang ditugaskan untuk menyampaikan kalam perkataan firman dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih dia karpet merah karena dia adalah rasul. Dia punya hak untuk berbicara. Samar 10 detik. Makanya Yesus ketika ingin dilempari batu orang Yahudi di Yohanes 10 itu, di 30, Yesus klarifikasi, bukan? Kau hanya manusia. Kau mengatakan dirimu Allah atau anak Elohim, bukan karena pekerjaanmu sampai kamu ingin melempari kau batu, tetapi karena kau hanya manusia tapi kau mengatakan dirimu Allah. Apa kata Yesus, Bung? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka dia adalah Allah? Ada berapa yang diutus menjadi penyampai firman? Musa. Keluaran 7 nomor 1. Musa jadi Allah untuk Fir'aun. Malaikat datang kepada Musa. Musa dikatakan, maka Elohim berfirman kepada Musa. Elohim berfirman kepada Abraham. Elohim berfirman kepada Daud. Padahal Elohim yang dimaksud di sana adalah penyampai firman, yaitu malaikat, Yesus, Musa dan seterusnya. Sederhana sehat itu, Bang. Cuman karena Anda menjual produk gagal, ya Anda harus mengembel-embeli. Apapun itu Anda akan halalkan untuk menjadikan Tuhan yang dibentuk oleh Tuhan ini sebagai Tuhan bagi orang jahat, sebagai Tuhan kepada kami yang Muslim ini. Silakan. Ya, gantian ya saya bicara. Ya, silakan. Saya menyatakan dalam kitab suci kami mengatakan bahwa kebenaran itu hanya alasan kebenaran itu. Tidak ada manusia pun. Manusia hanya bisa dia sebagai pembawa kebenaran. Tapi kalau berkata akulah kebenaran itu nggak bisa. Di dalam konteks Yesus mengatakan akulah kebenaran, itu benar-benar dia berkata aku. Bukan dalam konteks ayat-ayat yang lain bahwa dia menyatakan apa yang dikatakan oleh Sang Bapa. Bahkan di dalam ayat lain dia katakan di Yohanes pasal 5, karena Bapa itu menghukumkan, ayat 23, supaya sekalian orang menghormatkan anak itu sama seperti ia juga menghormatkan Bapa juga. Jadi kodrat penghormatan yang sama ditunjukkan kepada Bapa dan kepada Yesus. Karena itu di ayat pasal 14 tadi, di situ jelas dikatakan, aku inilah jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapa jika tidak dengan aku.
jikalau ayat 7-nya, jikalau kamu sudah kenal aku, niscaya kamu kenal Bapakku pun. Maka daripada waktu ini kamu kenal dia dan sudahlah kamu lihat dia. Filipus bertanya begini, maka kata Filipus katanya, ya Tuhanku, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, maka padahal itu bagi kami. Kata Yesus kepadanya, hai Filipus, sekian lamanya aku bersama-sama dengan kamu dan tidakkah engkau kenal aku? Siapa yang sudah nampak aku, dia sudah nampak Bapa. Bagaimana kamu bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi pernyataan-pernyataan Yesus tentang bagaimana dia menyatakan keirahiannya, bagaimana dia menyatakan kemanusiaannya, itu nampak dalam kitab suci kami. Itulah kayanya akan pengetahuan dalam kitab suci kami. Dia bisa menyatakannya sebagai Allah. Dia bisa menyuruhkan malaikat. Dia katakan malaikat itu adalah miliknya, padahal malaikat itu milik Allah, tapi dia katakan itu miliknya. Manusia hanya diberi hak untuk bisa mengampuni dosa, tapi Yesus berkata, aku berkuasa. Bukan hanya diberi kuasa, tapi aku berkuasa mengampuni dosa. Bahkan dikatakan dia sudah punya kemuliaan, ada padanya kemuliaan di hadirat Bapa. Itu sudah di dalam Yesus. Bahkan dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bahkan dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dan hal-hal itu hanya mungkin dikatakan oleh Sang Allah. Dan itu tidak bisa. Kalau dikatakan manusia mengatakan hal seperti demikian, itu penghujatan. Terang aja sama seperti Abang Suma katakan, mereka mau lontari dengan batu. Penyalipan itu terjadi karena apa? Karena dikatakan Yesus menyamakan diri dengan Allah. Dia menghujat. Karena itu dia sangat dibenci oleh orang Farisi. Karena menurut mereka Yesus itu menghujat Allah karena dia seorang manusia menyamakan dirinya dengan Allah. Jelas ayat-ayatnya, gampang kok itu, Bang. Oke. Jadi gini, Bung. Dengarkan saya dengan seksama. Jadi gini. Anda bukan Yahudi, Anda bukan Farisi, bukan ahli Taurat. Tetapi Anda adalah penggenapan dari kutukan Yesus terhadap orang Farisi di Matius 23 nomor 15, di mana orang yang menjadi pengikut orang Farisi ini 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi, dan mereka adalah orang-orang neraka. Catat itu dulu. Nah, sekarang dengarkan saya dengan lembut, dengan akal sehat seperti ini. Ada 2 orang sekarang yang ada di bumi ini yang menjadikan Yesus itu Tuhan. Setelah Yesus dijadikan Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Yang pertama adalah kepada mereka di mana Yesus itu dibuat, yaitu orang-orang Farisi salah satunya, dan orang-orang Kristen, di mana orang Farisi memiliki pengikut asing di luar mereka, yaitu orang Roma, Yunani, menyebar sampai ke Indonesia. Catat itu dulu. Sekarang, apa yang orang Farisi lakukan ketika mereka berdebat? Ketika mereka mengetahui khotbah ini, khotbah Petrus maksudnya, apakah riang gembira? Apakah mereka melakukan upaya-upaya untuk mengais-ngais catatan-catatan untuk mempertuhankan, mengokohkan ketuhanan Yesus bagi mereka? Enggak perlu. Kenapa? Karena Tuhannya Musa yang telah melantik Yesus itu sebagai Tuhan mereka. Jadi mereka tidak perlu mencari-cari, oh Yesus itu bukan Tuhan, ada yang memantah. Enggak, dia Tuhan. Buktinya dia ada di sini, dia mengatakan siapa melihat aku, berarti Yesus Tuhan. Mereka enggak ribut itu, Bung. Kenapa? Mereka paham Yesus Tuhan bagi mereka dari yang Tuhan sesungguhnya. Makanya apa yang dialami? Coba Anda baca di kisah KPR 2 nomor 37-nya. Di situ ada satu kata yang sangat-sangat menentukan kondisi yang seharusnya, yang sesungguhnya. Kondisi Kristen hari ini. Apa itu? Kata nuso. Nah, kata nuso itu artinya menusuk hati dengan sangat tajam.
pernyataan Petrus yang mengatakan bahwa Kristus, bahwa Yesus yang kalian salib itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Perkataan itu membuat hati mereka katanuso sangat sakit, sangat tertusuk, menembus sanubari mereka perkataan itu, karena itu adalah hukuman bagi mereka. Kok bisa-bisanya orang yang kami tampar, kami ludahin, kami telanjangin, kok sekarang menjadi Tuhan kami? Maka hal itu, kata Nusso, sangat menyakitkan, menembus hati mereka. Kesakitan itu nggak bisa tak ada taranya. Itu yang perlu saudara pahami. Mereka merasa tersakiti dengan Yesus dijadikan sebagai Tuhan mereka. Orang Kristen di luar mereka justru bangga. Makanya Yesus mengatakan orang asing yang menjadi pengikut orang Farisi 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Kalau orang Farisi diberikan Yesus sebagai Tuhannya, mereka meronta-ronta meriang. Orang Kristen justru mencari dan mencari apapun itu untuk memberikan legitimasi pengabsahan yang tertinggi terhadap ketuhanan Yesus. Itu bedanya. Maka orang Farisi menolak. Orang Farisi merasa tersiksa. Orang Farisi merasa terkutuk. Orang Farisi merasa direndahkan. Orang Farisi merasa terbuang dengan Yesus menjadi Tuhan mereka. Tapi orang Kristen menjadi bangga dengan Yesus menjadi Tuhan mereka. Itulah yang dinubuatkan oleh Yesus. Terkutuklah engkau wahai orang Farisi. Terkutuklah, celakalah engkau wahai orang munafik. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah kau jadikan mereka pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Maka hari ini yang kami temukan bukan orang Farisi. Kalau orang Farisi justru datang kepada Petrus. Petrus, apa dong yang harus kami lakukan kalau begini? Hatinya sangat katanusso, sangat tertusuk. Apa kata Petrus? Bertobatlah, selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat. Selamatkanlah dirimu dari menyembah Yesus. Selamatkanlah dirimu jadi menjadikan Yesus itu sebagai Tuhanmu. Kembalilah ke pangkuan Elohim dengan bertobat dari perbuatanmu menyalib Yesus. Tetapi bagaimana dengan Kristen? Mau enggak? Enggak. Mati-matian kemudian orang apologet Islam menyadarkan orang Kristen tetap mempertahankan, bahkan melebih-lebihkan semua apa yang terjadi di dalam iman mereka terhadap oknum Yesus ini. Diambillah siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa, siapa yang mendengarkan aku sama dengan Bapa. Padahal nih, kalau orang-orang Kristen ini sadar gitu, harusnya punya malu gitu loh, ketika mengatakan Yesus adalah kebenaran. Cuman kata kebenaran itu saja yang mereka pandang, lupa ekor kalimatnya. Tidak ada yang sampai kepada Bapa Elohim. Akulah jalan, yes. Akulah kebenaran, yes. Akulah hidup, yes. 3 yes. Lalu apa manfaatnya 3 yes ini? Tidak akan sampai kepada Bapa. Bapa rupanya kira Yesus. Akulah kebenaran, akulah hidup, akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa Elohim. Kupikir ke dia. Ternyata orang Farisi tidak bisa sampai ke Bapa Elohim lagi. Kenapa? Karena Yesus yang adalah jalan sudah menjadi tujuan. Nah, inilah orang Kristen menjadikan jalan sebagai tujuan. Jalan menuju Monas disangka Monas. Jadi kalau orang mau ke Monas cukup di Tamrin saja, Tamrin City, itu sudah Monas katanya orang Kristen. Tujuan itu bukan Yesus, Cahayu. Tujuan itu Bapa Elohim, bukan Yesus, tapi Bapa Elohim yang tujuan. Begitu Bung, silakan. Ya, memang kami tahu bahwa pernyataan tujuan ke Bapa dikatakan hanya bisa melalui Yesus. Karena itu dikatakan bahwa Yesus itu, kalau kamu kenal Bapa, maka kamu sudah kenal Yesus. Karena pada waktu ini kamu kenal dia dan sudah kamu lihat dia.
Kenapa dikatakan demikian? Karena Yesus jelas sebelum kelahiran Yesus dikatakan pada awalnya adalah firman sama Allah, firman juga adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Karena dia di dalam Yesus, yang keluar dari Yesus, dan sesuai dengan Yohanes 14. Dan ayat yang saya pakai bukan hanya Yohanes 14, itu pun nggak bisa dibantah. Yang saya pakai juga ayat-ayat yang lainnya menyatakan tentang ketuhanan Yesus. Sama seperti saya katakan tadi bahwa pemilik malaikat itu hanyalah sang Allah, tapi berkata malaikat itu miliknya. Iblis juga memiliki malaikat. Dan satu hal lagi, Bung, Anda mengatakan satu-satunya jalan menuju Elohim itu adalah Yesus. Itu Anda sudah melakukan suatu kebohongan. Yohanes Pembaptis juga adalah jalan menuju Bapa. Lebih duluan pesundal, pemungut cukai masuk surga karena mengikuti Matius 21 nomor 31. Di mana? Matius 21:31, Yohanes 5:45. Jangan kau menyangka bahwa aku akan menghakimi kamu di hadapan Bapa. Yang menghakimi kamu nanti adalah Musa, yaitu dia yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Matius 21:31, Yohanes 5 nomor 45. Jangan kau menyangka. Sebab kalau kamu percaya, ya silakan. Siapakah di antara kedua anak ini yang melakukan kehendak bapaknya? Maka kata mereka itu yang kedua itu. Lalu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa orang memungut cukai dan perempuan sundal pun dahului kamu masuk kerajaan Allah. Maksudnya di mana dikatakan Yohanes itu jalan? Sama seperti apa? Baca berikutnya. Sebab karena Yohanes sudah datang kepadamu akan menunjukkan jalan kebenaran. Nah, menunjukkan jalan, Bang. Jadi nabi-nabi hanya menunjukkan dulu. Bedakan baca terus. Karena Yohanes sudah datang kepadamu akan menunjukkan jalan kebenaran. Menunjukkan jalan kebenaran. Iya. Kebenaran itu dikatakan Yesus sudah jalan kebenaran itu. Baca. Maka tiada kamu percaya akan dia. Dan kamu memungut cukai dan perempuan sundal itu sudah percaya akan dia, sungguh pun kamu ini sudah melihat hal itu. Lebih akhirnya tiada kamu bertobat sehingga sampai kepada percaya akan dia. Di mana dikatakan bahwa Yohanes adalah jalan itu? Itu dengan percaya kepada Yohanes, sabar. Dengan percaya kepada Yohanes, orang itu sampai nggak kepada surga? Percaya kepada Yohanes sampai pada surga. Iya dong, hidup kekal. Lebih dulu masuk surga. Jangan tegar tengkuk. Itu dalil. Tapi apa yang disampaikan Yohanes dulu kan pertanyaan percaya kepada abang kan mengambil kesimpulan, abang berkata, percaya kepada Yohanes. Iya. Abang kan berkata bahwa Yohanes juga dia adalah jalan. Betul? Ya. Dan di ayat ini dikatakan Yohanes sudah datang kepadamu akan menunjukkan, ingat ya, menunjukkan jalan kebenaran. Jadi apa jalan kebenaran? Jalan kebenaran. Apa jalan kebenarannya? Ya, sudah ditunjukkan. Diikuti nggak? Nah sekarang begini. Kalau sabar dulu. Ketika orang itu percaya kepada Yohanes Pembaptis, mati dia. Belum ada Yesus. Pertanyaan saya, selamat nggak orang itu? Selamat karena mereka percaya. Selamat. Berarti jalan keselamatan, jalan kebenaran bukan cuma satu doang. Kesimpulan atau data, Bang? Loh, saya katakan kepadamu, jalan keselamatan, jalan kebenaran bukan cuma satu doang. Boleh saya baca? Yohanes juga jalan keselamatan. Boleh saya jelaskan, Bang? Nggak perlu kamu jelaskan, itu sudah fakta real. Dengan baca aja. Saya nggak jelaskan. Hanya dia mengatakan bahwa lebih dulu pemungut cukai dan pesundal masuk surga karena mereka percaya kepada Yohanes. Betul atau tidak? Ya, ini datanya, Bang. Betul atau tidak? Iya, percaya kepada Yohanes. Ya udah, selesai. Menunjukkan jalan kebenaran. Ya.
Percaya kepada Yohanes, ia menunjukkan jalan kebenaran. Dengan percaya kepada Yohanes, mati mereka, mereka memperoleh hidup kekal. Selesai. Adapun Yesus datang setelah Yohanes Pembaptis. Sebelum Yohanes Pembaptis, yang datang adalah Salomo. Sebelumnya adalah Daud. Sebelum Daud adalah Harun. Sebelum Harun adalah Musa. Sebelum Musa adalah Yakub. Sebelum Yakub adalah Ishak. Sebelum Ishak adalah Abraham. Apa masalahnya? Dah. Sekarang pertanyaan saya samamu, orang yang hidup di zaman Abraham, beriman kepada Abraham, mati di saat itu, surga enggak? Surga. Sudah selesai kan? Udah, kamu udah sampai kebenaran, udah sampai. Abang katakan gini, abang datanya gini, orang yang saya ibadah dulu, saya ibadah dulu. Oh, mau ibadah ya. Ya, silakan aja, adik saya ada kok di bawah. Silakan, Dinda Dio atau yang lain silakan naik. Saya maghrib dulu sebentar. Saya juga ada aktivitas ini bang, nanti saya naik lagi. Ya. boleh. Ya. Boleh. Ada Dinda Dio atau siapa di bawah? Masya Allah. Dek, saya maghrib dulu bentar aja. Bentar ya teman-teman, jangan kemana-mana. Saya jelaskan kalau nggak bisa. Tadi kan abang terus bicara. Bisa saya jelaskan sambil abang ibadah. Iya, saya ibadah. Anda jelaskan, tidak apa-apa. Silakan. Jadi dalam Matius 21 ayat 32, di situ kan tertulis, karena Yohanes datang kepadamu akan menunjukkan jalan kebenaran. Jadi Yohanes itu dia datang, dia tunjukkan jalan kebenaran itu. Tapi Yesus berkata, Yesus bukan menunjukkan jalan. Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 jelas Yesus berkata, aku inilah jalan. Karena itu dalam kekristenan tahu bahwa nabi-nabi itu menunjukkan jalan. Nabi-nabi itu hanya bisa membawa kebenaran, tapi Yesus sendiri yang berkata, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu. Bahkan dikatakan akulah hidup itu. Nggak sembarangan. Gimana? Jalan kemana itu? Ya, kalau kepada Bapa hanya bisa melalui Yesus, tidak bisa melalui yang lain. Berarti jalan Yesus adalah jalan menuju ke Bapa, betul? Ya, betul. Ya udah, berarti Yesus bukan Bapa. Nah, siapa yang bilang Yesus adalah Bapa? Nggak ada yang ngomong Yesus adalah Bapa. Nah, berarti dalam pengertian Kristen, Bang Dio. Gantian lah kita, karena Bang udah. Kalau Yesus adalah jalan menuju Bapa, dia adalah jalan kebenaran menuju Bapa. Bapa itu siapa? Bapa itu Tuhannya Yesus. Berarti dia hanya utusan. Kenapa kau Tuhankan dia? Sama seperti analogi yang disebut Bang Zuma tadi. Kalau kita mau ke Monas lewat Jalan Tamrin umpamanya, MH Tamrin. Berarti jalan MH Tamrin ini adalah jalan menuju Monas. Bukan jalan MH Tamrin itu adalah Monasnya. Begitu Bapak. Ya, terus? Nah, iya. Ya. Ya. Jadi kalau nabi-nabi, mereka hanya bisa menunjukkan jalan itu. Yes. Karena tidak ada satupun nabi yang bisa mengatakan aku inilah jalan. Kalau Yesus berkata, kalau Yesus, intian lah Bang Dio. Kalau Yesus dia katakan, akulah jalan. Bahkan bukan hanya sampai berkata akulah jalan, akulah kebenaran. Bahkan bukan hanya sampai akulah kebenaran, akulah hidup. Itu pernyataan yang tidak bisa manusia mengucapkan hal itu. Bahkan di ayat yang lain dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Oke, ketika Yesus mengatakan akulah jalan, jalan kemana Pak? Ke Bapa. Nah, saya tadi Bang. Iya, berarti itu narasi abang itu benar. Aku nggak bantah, itu benar. Iya, berarti benar ya, itu. Akulah jalan, akulah jalan, akulah kebenaran. Iya benar itu. Dia Yesus ini adalah jalan kebenaran menuju kepada Bapa. Iya, karena gini Bang, kebenaran itu hanya Sang Bapa kebenaran itu. Ya. Tapi Yesus, kalau Yesus katakan itu kebenaran. Nah, betul. Berarti
jalan menuju ke Bapa, itu Yesus yang tunjukin. Yesus bukan tunjukkan. Yesus berkata akulah. Kalau Yohanes yang menunjukkan, Bang, Yohanes menunjukkan, dia hanya seorang nabi. Oke, berarti jalan kebenaran itu adalah Yesus, betul? Jalan dan kebenaran. Nah, jalan dan kebenaran itu adalah Yesus, betul? Jalan dan kebenaran dan hidup itu adalah Yesus. Ya, oke, tambah lagi. Jalan dan kebenaran dan hidup itu adalah Yesus, betul? Nah, menuju ke mana? Bapa. Menuju ke Bapa. Berarti untuk sampai kepada Bapa harus melalui Yesus, betul? Ya, hanya melalui Yesus. Nah, hanya melalui Yesus. Betul. Berarti hanya dengan melalui Yesus jalan kebenaran dan hidup itu kita akan sampai kepada Bapa, betul? Ya udah, berarti yang Tuhan di sini Bapa atau Yesus? Benar dia kalau kebenaran itu Tuhan atau manusia? Diputar aja lagi. Diputar aja lagi. Sang hidup itu Tuhan atau manusia? Sudah klop tadi itu, Bang. Saya mau turun dulu, Bang. Ngopi dulu lah. Nanti lagi saya gabung lagi. Makasih. Ya. Kok kan? Ya, nantilah. Udah klop itu. Udah bener. Saya kesibukan. Ada aktivitas yang mau kerjakan. Aduh. Sini naik lagi lah. Gantian lah. Aduh. Udah bener itu, Bang. Tenang aja, nggak disyahadatkan kok. Abang nggak disyahadatkan, tenang aja, Bang. Santai aja. Udah benar itu. Kebenaran, Bang. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Menuju siapa? Menuju Bapa yang Maha Hidup sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Betul? Kalau Yesus katakan dia Maha Hidup gimana? Kapan Yesus katakan dia Maha Hidup? Kebangkitan dan hidup. Akulah hidup. Bukankah dia Maha Hidup? Akulah hidup. Hidup, Bang, sebentar. Hidup dan Maha Hidup itu beda, Bang. Akulah jalan, akulah sang kebenaran itu. Kan diputarnya lagi, diulangnya lagi sama narasi abang mau putar sampai 1000 kali putaran tetap sama. Saya kembali ke pembahasan awal bahwa akulah hidup itu Yohanes 14 ayat 6 nggak bisa dibantah itu, Bang. Karena apa? Manusia tidak bisa. Bentar, yang bantah siapa? Yang bantah siapa? Yang bantah siapa? Bantian. Manusia itu tidak bisa berkata bahwa dialah hidup itu. Kenapa? Manusia itu kan mati. Oke, berarti tidak bisa berkata bahwa dialah sang kebenaran itu. Manusia banyak salahnya. Tapi Yesus berkata itu hanya Allah, betul tidak, Bang Dio? Sang hidup itu dan sang kebenaran itu hanya Allah, betul? Ya, berarti yang Yesus ini bukan manusia. Iya kan? Enggak, berarti Yesus ini bukan manusia. Ya, kalau abang bertanya begitu, maka saya harus menjawab dari sisi bagaimana Yesus lahir, keadaan Yesus. Tadi abang bilang, sudah jelas. Sebentar. Tadi abang bilang Yesus itu adalah jalan dan hidup. Nggak mungkin manusia ngomong begitu. Ya, saya kan itu kan berarti, oke. Kebenaran itu Allah itu nah. Sebentar, Bang. Abang bilang tadi Yesus mengatakan akulah jalan dan hidup. Kebenaran, jalan dan hidup. Tidak mungkin manusia ngomong begitu. Oke. Berarti Yesus bukan manusia, betul? Siapa yang bilang? Kamu tadi yang ngomong begitu. Gimana sih, Bapak? Tuhan kami, Bang, saya jelaskan, Tuhan kami adalah Tuhan yang nyata dan menyatakan diri menjadi manusia. Ngerti nggak? Tuhan kami tanya itu, Bang. Aku catat abang ngomong tadi. Ketika Yesus mengatakan, aku telah jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup. Tidak mungkin manusia ngomong begitu, Bang Dio. Oh ya udah. Kalau manusia ngomong gitu tidak salah. Manusia itu nggak betul. Masa dia ngomong dia itu kebenaran, manusia kemudian salah. Berarti Yesus bukan manusia, betul? Maksud saya manusia yang lain. Tidak ada, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Karena itulah dia bisa berkata demikian. Karena Tuhan Yesus yang menyatakan diri menjadi manusia. Itu kan jawabannya jelas. Oke. Berarti ketika Yesus nanti lagi lah. Saya mau tunggu dulu, capek saya. Jangan kabur dulu lah, belum
ada aktivitas yang harus kerjakan. Aduh, gimana? Ya, Aduh. kasih ya. Ya, nanti lagi. Sudah jawab semuanya. Sembahlah Tuhan Yesus kami, Bang. Itu yang betul. Aduh. Buatlah. Aduh. Ya, izin turun. Aduh. Kabur dia, teman-teman. Aduh, gimana ini kabur dia? Aduh. Udahlah, aku diam aja lah, aku mah. Udah bener. Akulah jalan kebenaran dan hidup. 3 jalan kebenaran hidup. Ya, kita iyakan, nggak kita bantah. Iya. Jalan kemana, Pak? Jalan ke Bapa. Ya udah, berarti Yesus ini jalan menuju Bapa. Berarti Yesus bukan Bapa. Bapa itu adalah Tuhan, sedangkan Yesus utusan Tuhan. Harusnya kan begitu. Oh enggak Bang Dio. Nah, terus maunya gimana? Tidak mungkin Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Nggak mungkin manusia mengatakan begitu. Artinya dia mau bilang begini, itu Tuhan, nggak mungkin manusia ngomong begitu. Makanya aku tanya lagi, ya udah, kalau begitu Yesus bukan manusia, betul? Nggak mau dia jawab. Maju kena, mundur kena, mau kemana-mana pun kena. Nggak mau dia akui tadi. Padahal dia sendiri yang mengatakan, nggak mungkin manusia ngomong begitu. Ya udah, berarti bukan manusia, betul? Nggak mau dia iyakan, teman-teman. Cuma masih mau kau datang besok. Aduh, kabur dia. Aku jadi nggak enak, teman-teman. Nanti Bang Zuma datang, mana dia? Kabur kan. Mau ngopi tiba-tiba minta ngopi dia, teman-teman. Aduh, kacau. Astagfirullah. Gimana lah ini, aduh. Halo kakak Dopgal, selamat bergabung. Halo. Ya, Kristen atau Halo Bang. Ya, Kristen atau halo Bang. Bang, Bapak, abang pakai dua dan pakai dua voice ya. Bang, Bapak, abang pakai dua dan pakai dua voice ya. Pakai satu voice aja Bang, yang satunya di mute aja. Nggak kedengeran Istri ini. apa Bang? Saya pakai akun istri. Oke, siap. Abang Kristen apa Katolik? Saya pakai akun istri. Oke, siap. Abang Kristen apa Katolik? Saya pakai akun istri. Protestan. Wih, abang pakai dua perangkat ya Bang? Apa? Abang pakai dua perangkat ya? Itu feedback Bang. Doubling. Iya, pelan sekali suaranya di sini diterima Bang. Abang record ya Bang? Apa? Abang record ya? Enggak nge-record. Cuma saya lagi atur mic ini, tapi kayaknya storing saya ngatur mic. Ah iya, storing itu gara-gara itu. Ya betul. Jangan pakai mic aja Bang. Iya. Ya, siap. Ya, gimana Bang? Abang nyimak tadi pembahasan atau Abang mau bahas pembahasan baru nih sama aku? Ya, aku lanjut yang tadi aja lah. Ya, lanjut yang tadi. Ya. Ketika Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, itu jalan menuju kemana Bang? Tunggu dulu Bang. Jadi maaf saya ambil lebih ke akar lagi Bang, lebih ke awal dari sejak penciptaan ya Bang ya. Halo? Iya. Ya, jadi kita satu paradigma dulu bahwa mana kita ini semua diciptakan oleh satu pencipta. Semua manusia diciptakan oleh satu pencipta Bang. Siapa penciptanya? Nama penciptanya siapa? Ya, karena kapasitas keilahiannya, jadi di saat di perjanjian lama itu kita sebut, kalau dalam kepercayaan kita masih dalam konteks
Allah yang hidup. Oke bang. Jadi terlepas dari itu bang, kita satu prinsip dulu bang. Jadi dari satu pencipta itu bang, baru itu kita ini terjadi banyak jalan untuk mengimani kepercayaan kita bang. Jadi ada timbul sampai Kristen, sampai Hindu, sampai Muslim, gitu bang, menurut saya. Jadi, nah terlepas dari itu, apakah kita sama-sama bang satu paradigma dulu bahwa Allah itu dia yang maha kuasa bang. Itu bahasa apa bang Allah? Gini aja bang, simpel aja bang. Maksudnya bang, Allah yang abang sembah itu, itu aja bang. Saya permudah. Jadi begini abang gini bang. Abang kalau diskusi jangan ngatur paradigma. Terus abang mengklaim menyatukan paradigma. Nggak boleh diskusi kayak gitu. Abang paparkan paradigmanya abang, saya paparkan paradigma saya. Gini bang, jadi ya oke gini. Karena pencipta kita kan satu bang, yang cipta seluruh manusia kan satu. Siapa? Kecuali kalau abang bilang penciptanya banyak, berarti abang siapa pencipta itu? Namanya siapa? Membanyakkan pencipta, membanyakkan Tuhan pencipta begitu. Jadi satu aja lah bang, buat simpel aja. Namanya siapa? Bukan Allah, situ kan? pertanyaan maksudku pertanyaannya gini bang. Jangan ngambang, nggak boleh ngambang. Kalau abang mau rincikan dengan detail, jangan ngambang. Setelah itu abang kabur, jangan. Gini, enggak bang. Oke, saya permudah. Saya masuk ke agama abang. Anggaplah itu Allah itu dalam konteks agama abang. Enggak. Allah. Oke. Saya permudah ya. Allah itu bahasa apa? Allah itu bahasa apa? Nah, dalam bahasanya Allah lah pencipta manusia. Oke. Bahasa apa? Allah itu bahasa apa? Oke, saya tanya. Allah itu maha kuasa enggak? Maha bisa enggak semuanya? Iya, Allah itu bahasa apa dulu? Apa? Allah itu bahasa apa? Allah itu bahasa apa? Enggak, yang saya tanya bang, Allah yang abang percaya ini bang, dia maha kuasa enggak? Dia bisa melakukan segala-galanya enggak? Dengarkan bang, dengarkan ya. Tadi abang bernarasi, kita harus satu paradigma. Pencipta langit dan bumi itu di perjanjian lama namanya abang nggak menjawab. Saya kan bertanya dulu sama abang, apakah Allah itu bahasa apa? Saya kan bertanya sama abang, apakah abang percaya bahwa Allah yang abang sembah itu sanggup melakukan apa saja bang? Iya. Allah itu bahasa apa? Oke, sudah cukup terlepas dari itu. Kenapa jawab pertanyaanku? Berarti begini bang, kalau Allah itu bisa melakukan segala-galanya. Sebentar, Allah itu bahasa apa? Bang yang dia tidak mungkin dia tidak bisa lakukan bang. Semua kalau dia bisa lakukan. Allah itu bahasa apa? Jawab dulu. Abang permasalahkan di bahasa. Udahlah bang, tinggalkan. Istilahnya yang abang percayai lah. Aku permudah kan sudah aku bilang. Kalau bapak mulai kau ngomong aja kau kok ngatur-ngatur aku. Lucu kau yang bernasib kita satukan paradigma. Pencipta langit dan bumi itu di perjanjian lama namanya Allah. Sepakat bang? Iya sepakat. Allah itu bahasa apa? Jangan dulu bang, kita begini bang. Ini namanya Toyota, ini Daihatsu. Apalah kau ini? Nggak bisa kau giring aku bos, nggak bisa. Nggak bos, sudahlah itu. Ini kau pengennya diikuti maumu, nggak bisa. Satukan paradigma di atas rincian yang kita sepakati berdasarkan data. Lucu kau. Cuman aja kau mau ngatur-ngatur aku, nggak bisa kau ngatur aku di sini bos. Satukan paradigma itu kau rincikan paradigmamu, aku rincikan paradigmaku. Setelah itu kita gabungkan berdasarkan data, fakta, dalil yang ada tertera. Bukan seenak udahmu begitu kutanya kau Allah itu bahasa apa? Oh, jangan dulu ke situ bang. Terlepas dari itu semua, nggak bisa diskusi kayak begitu. Nggak bisa kau nipu-nipu di sini. Kita sepakat dulu. Kalau kita sudah sepakat Allah itu bahasa apa, nanti akan ketemu bahwa paradigma yang kau cetuskan itu adalah bohong.
Kau ingin menyamakan paradigma, tapi kau sendiri lari dari hakikat paradigma yang kau ingin lontarkan. Allah itu bahasa Arab, Tuhannya orang Islam. Orang Kristen itu nggak mengenal Allah. Cumananya kau diskusi kayak begitu, membohong-bohong, nggak bisa kau bohong-bohong di sini, bos. Sok-sokan mau satukan paradigma, Allah. Gondolmu itu menipu-nipu kau di sini. Kau naik, kau ya, jangan botol kau ya. Kau jawab itu dulu. Sebelum lanjut kau jawab dulu. Kalau enggak kau diturunkan lagi. Silakan. Apa dibilang? Mau kesini, pegang aja. Apa yang Bang tanya, Bang? Tadi abang bernarasi bahwa kita satukan paradigma. Pencipta langit dan bumi itu di perjanjian lama disebut Allah. Nah sekarang saya tanya, Allah itu bahasa apa? Allah itu bahasa apa? Kasih pelan mic-nya dulu. Maaf Bang ya, mic-nya saya lagi ngatur, maaf ya. Jadi maunya Abang gimana? Allah dalam versi apa ini Bang bahasanya? Gitu. Saya ikut Abang lah. Ya, terserah kau yang jawab. Apa? Bagaimana? Aduh. Allah itu yang kita mau sepakati untuk menyatukan paradigma. Allah itu pencipta langit dan bumi. Nah sekarang saya tanya, Allah ini bahasa apa? Lah tadi kan saya bilang Bang, saya sudah permudah. Oke, saya bilang ikut agama Abang, Allah. Anggaplah saya ikut ke Abang ya. Jadi Abang mau kan dalam bahasa Arab atau dalam kepercayaan Abang. Oke lah, saya sepaham. Allah dalam konteks Abang. Ya, berarti kita udah sepaham kan? Sudah sepaham kan? Berarti paradigmamu gugur. Gimana kau mau satukan paradigma sama aku? Nggak bisa. Bukan mau gugur Bang. Ini aku mau cari jalan masuk. Masa Abang langsung bilang begitu? Ini aku belum ke pertanyaan yang maksimal. Abang udah bantah begini. Bagaimana kalau saya udah masuk? Abang udah counter pertama begini. Makanya ini masih kulit-kulitnya Bang. Belum saya masuk ke dalam. Ketika kita ingin menyatukan paradigma itu kan harus sama. Datanya dari mana? Kalau kita mau jadi gini Bang. Sebentar. Kalau kita mau sepakat Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, Allah itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bang, aku nggak masalahkan dalam bahasa Bang. Kalau saya sudah ikut dalam kepercayaan Abang, bahasanya Allah, Abang membantah, oh saya imannya gugur. Oke lah, saya dalam konteks. Oke, iya. Saya dalam konteks Allah. Paradigmamu apa? Iya, dengar dulu. Iya, saya dalam konteks Allah saya. Oke, kita lanjut diskusi. Oke, kita lanjut nggak? Lanjut kalau nggak lanjut berarti penakut Abang. Abang penakut berarti kalau nggak lanjut. Penakut berarti. Loh, kalau nggak lanjut berarti penakut. Semua banyak orang menonton ini. 2.000, 3.000 lebih. Mereka rekam. Penakut Abang. Penakut berarti. Ayo rekam. Kalau orang yang nonton rekam. Ini nggak mau lanjut ini. Ini mulai membantah. Oke. Paradigmaku Allah itu dari ALLAH, transliterasi dari bahasa Arab ke bahasa Latin yang artinya Allah, pencipta langit dan bumi, Tuhannya umat Islam. Tertulis dalam Al-Quran. Bang, saya nggak permasalahkan Bang masalah itu Bang. Itu paradigmaku. Sekarang paradigmamu apa? Oke, saya berbicara Allah dalam konteks Allah. Oke lah, karena Abang mengcounter, Abang mendefense saya mau masuk ke agama Abang. Sekarang saya balik. Oke, saya percaya Allah dalam kapasitas agama saya. Oke, kita lanjut Bang ya. Dari dalam kapasitas kepercayaan saya. Apa tentang Allah itu? Gimana sih kau ini? Allah itu pencipta lah Bang, pencipta segala-galanya, Maha Kuasa. Allah yang kau pahami dalam paradigmamu itu dari bahasa apa Allah itu? Abang ini terputar-putar. Abang ini nggak mau maju di pertanyaan berikut. Abang ini takut. Abang ini begitu. Kepala bapak mulai takut. Goblok. Nyerang-nyerang pribadi aja kau. Tadi dia sendiri yang mengatakan kita harus satukan paradigma bla 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 bla. Oke. Menurut paradigma saya,
Allah itu pencipta langit dan bumi itu dari bahasa Arab. Transliterasi dari alif lam lam ha dalam bahasa Arab ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia dengan huruf Latin, jadinya ALLAH, artinya Allah. Dialah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Itu paradigma saya. Sekarang paradigmamu apa? Botol. Soal kamu pakai bahasa intelek. Paradigma, kita menjatuhkan paradigma, kita satukan Datsun, Daihatsu, Toyota. Apalah kau itu? Gak usah kau soal paradigma aja kau nggak ngerti kok. Gimana mau satukan paradigma? Kau ambil paradigma saya, terus kau bilang ya udah lupakanlah itu, kita nggak usah mutar-mutar. Jelaskan dulu paradigmamu apa, supaya kita bisa satukan paradigma itu. Nanti kita bertemu di datanya, di dalilnya. Benar nggak paradigmamu itu? Jangan-jangan keliru. Bagaimana kau mau menyatukan paradigma yang kosong, yang keliru dengan paradigmanya umat Islam? So-soan ini paradigma, kita satukan paradigma. So-soan sama maba magang. Kalian tahu maba magang? Mahasiswa baru magang. Kita harus mengimplementasikan gagasan kita supaya bisa kita mengaktualisasikan apa yang sudah kita gencarkan selama ini. Terus datang dia ke kantin. Bu, pesan satu ya. Es teh manis aktual sama pisang goreng aktual. Saking pengennya dia mengupgrade kapasitas dirinya. Pisang goreng aktual, coba lihatlah. Pisang goreng aktual artinya pisang goreng panas. Kan blow on. Ayo. dia yang terkanter sendiri, dia bilangnya pula aku yang takut. Cemananya kau. Santai teman-teman. Ini memang begini cara kita. Aku tanya dia, Allah itu dari bahasa apa? Oke lah, itulah kita ambil lah. Oke lah, itu dari perspektif agamanya abang lah. Oke lah, kita ambil dari Allah. Lah, itu paradigma saya. Sekarang kau paradigmamu apa tentang Allah itu? Dari mana kau ambil itu? Kalau paradigma tentang Allah itu dari bahasa Arab, itu paradigma saya, bos. Jangan kau ambil, bos. Mananya kau? Buat teman-teman semuanya, kawan-kawanku, sahabat-sahabat muslimku, jangan ini ya, jangan berkecil hati, jangan tersinggung. Memang begini caraku berdiskusi, memang begini. Kalau sama muslim mungkin agak sedikit slow lah gitu. Bang Zuma lagi sholat maghrib, nanti habis ini beliau datang insyaallah. Sekarang gue tanya kalian, tadi yang mau menyatukan paradigma siapa coba? Aku atau dia tadi? Dia kan. Ya udah, aku ladenin. Ditanya paradigmanya tentang anggaplah paradigma kita itu adalah pencipta alam semesta. Siapa nama pencipta alam semesta itu? Mutar ujung-ujungnya ngaku Allah. Ya udah, oke. Allah itu dari bahasa apa? Makasih Kak Nina, berkah selalu. Nggak bisa kau muter-muter sama aku. Ngeri kau muter-muter sama aku, blender, ku giling kau bisa-bisa di sini. Jadi bubuk kau. Kayak kalau framingan ini ya, buat kawan-kawan Kristen ya, framing, ancaman, wah takut kalah, takut, itu nggak ada dalam kamus hidupku, nggak ada. Udah lewat itu masa zaman SMP SMA. Sekarang udah punya anak kita, bentar-bentar lagi anakku nikah, punya cucu aku. Sudah nggak laku framingan, ancaman nggak laku. Kalau mau diskusi by data. Paparkan paradigmamu tentang apa itu Allah.
dari mana datangnya? Kata Allah itu dari mana datangnya? Gitu bos. Gak usah framing. Berarti kau takut, berarti kau ini gak laku. Gitu kalau mau diskusi. Ya, by data. Ya. Gimana teman-teman? Kita naikkan lagi dia. Dia nggak mau diskusi by data, teman-teman. Dia pengennya diskusi itu sesuai hawa nafsunya. Kasih naik lagi nggak? Dia minta lagi nih. Naikin lagi nggak? Kita mainkan lagi. Oke, naikkan. Karena permintaan dari netizen kita naikkan. Silakan Bang. Jadi kita turunkan tensi sedikit Bang ya, biar aku bisa masuk lebih dalam aja lah, gitulah. Itu intinya aku lah dulu. Kita turunkan tensi dulu. Oke, paradigmamu tentang Allah itu apa? Coba silakan paparkan. Oke, paradigma Allah tentang Allah menurut versi saya, Allah itu adalah pencipta dari segala-galanya. Dari Allah itu kita aja yang jadinya terbeda-beda untuk dalam kepercayaan kita. Sudah cuma itu aja dari saya. Oke, Allah itu dari bahasa apa, Bang? Gimana, Bang? Allah itu dari bahasa apa? Oke, saya tak permasalahkan bahasa apa. Saya dari bahasa Arab lah, simpel saja. Oke, saya bilang dari bahasa Arab. Tapi saya mau ini tujuannya mau lanjut ya Bang ya. Saya nggak mau berkutat di sini. Tapi saya tujuannya mau lanjut Bang, bukan di sini. Kalau Allah itu dari bahasa Arab, di mana datanya? Oke lah, saya cari jalan lain lah Bang. Kalau memang Abang nggak mau terima kayaknya begitu, saya bilang Yahweh lah dalam bahasa ajaran lain, dalam ajaran biar lebih mudah mau masuk kan Bang. Abang kan izinkan saya mau bertanya, maksud saya dalam pertanyaan tadi awal saya mau menyatukan paradigma. Maksudnya gini Bang, saya cuma mau tanya, apakah kita berdua ini percaya bahwa pencipta kita itu mampu melakukan segala-galanya? Nggak ada hal yang dia nggak mampu. Cuma itu pertanyaanku. Jadi pertanyaanku tadi nggak dijawab. Sudah. Iya, tapi saya sih Bang, kalau mau Abang bertanya itu cuma berkutat-kutat di situ Bang pertanyaannya. Baik. Saya jelaskan Allah pencipta saya dengan data, Anda jelaskan juga dengan data, oke? Oke. Allah dalam perspektif Islam itu pencipta langit dan bumi. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala itu pencipta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu akan segala sesuatu, dan Allah juga menyatakan tentang dirinya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Dan dia yang menciptakan langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Itu Allah dalam perspektif Islam. Sekarang saya tanya Abang, Allah yang kau sebut tadi dalam perspektif Kristen seperti apa? Dan sebutkan datanya. Silakan. Oke. Jadi Allah dalam versi Kristen, dalam Bible yang selama ini saya baca, memang Allah itu adalah pencipta manusia segala-galanya. Dia mampu melakukan segala-galanya. Sudah simpel, cuma itu Bang. Datanya? Itu Allah menurut paradigma saya, yang saya tahu tentang kealahan. Nah, datanya mana di Bibelmu begitu? Datanya banyak Bang. Di Kejadian 1 Allah itu menciptakan bumi. Itu data-datanya Bang. Abang buka aja di Kejadian-kejadian Bang. Banyak sekali situ. Kau sebut, aku tadi baca ayat, kau baca juga lah datanya. Jangan bilang ada. Tidak bisa begitu diskusi. Tunggu. Tunggu, saya sih enggak, karena saya sudah. Iya, tunggu, saya terpaksa saya ketik lah dulu Bang. Minta waktunya Bang ya. Dibantu sama istrinya dia, teman-teman. Istrinya baik sih,
Istrinya good, bantu suami. Ini coba buka dulu kejadian 1, buka dulu. Maaf semuanya ya kalau ayah ini. Pada mulanya Allah menciptakan kejadian 1 ayat 1 Bang. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Baru itu Allah menciptakan terang dan jadilah terang. Baru itu menciptakan cakrawala. Baru itu segala makhluk yang hidup. Jadi mana Allah segala-galanya, bisa segala-galanya mana? Kalau dalam versi saya, bukan, saya mau tanya dulu, Allah yang abang sembah itu dia bisa melakukan segalanya nggak Bang? Nggak, bukan saya, kamu paradigmamu. Kau bilang tadi Allah saya itu yang menciptakan, yang bisa segala-galanya, simple begitu. Mana datanya? Kejadian 1 nomor 1. Segala-galanya itu Bang. Di kejadian 1 nomor 1 nggak ada itu Allahmu itu bisa maha segala-galanya, nggak ada. Harus tertulis begitu. Segala-galanya itu mencakup apa? Coba tanya dulu. Bang, apa yang iman yang saya percayai, Allah yang saya sembah itu Bang bisa melakukan segala-galanya Bang. Di mana katanya itu? Lah, saya berpatokan dari penciptaannya itu Bang. Jadi saya mengimani Allah yang saya sembah itu dia bisa menciptakan segala-galanya Bang. Abang datanya di mana Abang? Kumaha atau Abang datanya di mana? Datanya di mana Abang? Allahmu tuh bisa maha segala-galanya di mana Abang datanya? Bang, kalau Abang berbicara begitu, segala-galanya itu yang pengertiannya apa harus dijelaskan? Segala-galanya dalam kitab. Jadi ini Bang, begini Bang, dalam ini banyak sebenarnya segala sesuatu yang ada pencipta segala sesuatu. Dalam Yesaya 44, baru itu maha kuasa, Allah memiliki segala kuasa di atas segala-galanya. Dalam Ayub, kitab Ayub 43:2. Jadi banyak Bang yang menceritakan bahwa itu Allah itu bukan Allah lah Bang kalau nggak bisa melakukan segala sesuatu Bang. Seperti itu. Saya selamat sore malam Bang Suma. Oke. Pas ada Bang Suma. Oke, kita ini sebentar Abang masuk ke Bang Suma ya. Sekarang pertanyaan terakhir saya. Kasihan Abang ketengok mukanya. Maaf ya Bang ya. Iya. Kalau Tuhanmu itu maha segala-galanya, mampukah Tuhan Allahmu itu menciptakan Yesus? Jadi ginilah Bang. Makanya karena Allah itu dia dari iman saya Bang ya. Allah itu kan bisa segala-galanya Bang. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Jadi suka-suka dia lah Bang. Dia merendahkan dirinya dari manusia. Jadi itu tak terbantahkan Bang. Itu otoritas dia Bang. Dia mau melakukan apa gitu Bang. Jadi nggak ada patokannya Bang. Sebentar. Nggak ada patokannya. Maha segala-galanya, mampukah Allahmu menciptakan Yesus? Bukan menciptakan Yesus Bang, Allah sendiri Bang. Allah jadi Yesus itu nggak masalah Bang, karena dia Allah. Nggak ada hal yang dia nggak sanggup Bang. Hal apa? Berarti Allahmu tak mampu menciptakan Yesus. Abangnya cuma main kata-kata aja Bang. Itu Bang, Allah sanggup melakukan segala-galanya Bang. Abang ini coba abang rendahin abang sendiri. Nggak mungkin kan Bang. Nggak mungkin kan Bang. Bentar Bang. Allah abang itu sekolah saya bilang misalkan begini, berarti Allah abang tidak bisa melakukan segala sesuatu. Berarti bukan Allah Bang. Berarti bukan Allah kalau nggak bisa melakukan segala sesuatu. Bang Zuma, nanti Bang Zuma abangku masuk sebentar terakhir Bang. Kalau Allahmu itu maha segala-galanya, berarti dia mampu menciptakan Yesus. Berarti Yesus ciptaan bukan Tuhan. Kalau Allahmu itu tidak mampu menciptakan Yesus, berarti Allahmu itu tidak maha segala-galanya. Kau maju kena, mundur pun kena. Terima kasih. Iya, makasih. Oke, Kandaku lanjut. Iya Bang, makasih Bang. Siap Bang. Siap, lanjut Kandaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia lebih ada yang bicara. Bang Suma. Selamat sore. Sore. Iya Bang. Sore Bang, salam kenal lah Bang ya. Iya,
Saya tadi yang akun yang baru tadi bang, tapi saya kan nggak cukup pengikutnya untuk live, jadi saya pakai akun istri bang. Oh iya bang, bang. Makasih sudah hadir di sini ya. Ya, tadi tensinya agak naik sih sama kawan satu, tapi saya salut. Jadi dia, misalnya imannya kan begitu, dia militan lah bang. Siap. Jadi, silakan. Itu tadi saya mau satukan persepsi paradigma sama Abang Sapa yang tadi kawan kita itu. Jadi maksud saya Allah itu satu sumbernya, pencipta dari segala makhluk hidup. Akhirnya kita banyak kepercayaan yang sekarang ini terjadi. Padahal pencipta kita satu bang. Apakah sama dengan pemikiran Abang Zuma? Maksudnya apa yang saya katakan, bahwa pencipta kita ini sebenarnya cuma satu bang. Iya, sebagai manusia tentu yang menciptakan kita itu adalah hakikat yang sama. Iya. Iya. Cuman ada satu hal yang perlu saudara kami pahami di sini. Hal inilah yang kemudian yang membuat orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala dan mahkamah agama menjadi sangat tersakiti. Dikarenakan mereka paham bahwa Tuhan yang sesungguhnya itu adalah yang menciptakan alam semesta beserta apa yang ada di antara keduanya. Inilah yang membuat orang-orang Farisi yang membenci Yesus itu sangat-sangat, kata nuso dalam bahasa Yunani itu, sangat merasa tertusuk dengan keadaan ini, karena mereka tahu bahwa Tuhan itu cuma satu, yang disembah Abraham, yang disembah Ishak, Yakub. Tiba-tiba saja Tuhan yang kita maksud ini membuat oknum yang mereka salib itu menjadi Tuhan bagi mereka. Ini yang membuat orang-orang Farisi sangat tersakiti, karena Tuhan itu cuma satu, tapi karena mereka benci kepada Yesus sehingga berujung kepada kematian di atas salib oleh ulah mereka, maka Tuhan menghukum mereka dengan menjadikan orang yang disalib ini menjadi Tuhan baru. Dibuat dia Tuhan baru ini, Yesus yang adalah Tuhan baru ini, sebagai sembahan bagi mereka. Itulah yang membuat mereka kemudian tersakiti. Nah, jadi kalau saudara saya bertanya, apakah Tuhan yang menciptakan kita itu sama? Sama. Tetapi di antara kita, Bung, ada yang menyembah, mengilahkan Tuhan buatan Tuhan yang satu tersebut. Itu. Silakan. Oke, makasih Bang Suma. Jadi yang saya imani seperti ini, Bang. Kenapa Allah itu Maha Kuasa? Karena Dia sanggup melakukan segala-galanya. Tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Sang Pencipta untuk membatasi apa yang bisa Dia lakukan. Tidak ada satupun. Jadi ada otoritas Dia bisa menjadi manusia, Dia turun ke, itu nggak ada masalah buat Dia, Bang, karena Dia penciptanya, Bang. Dia sendiri pusat dari inti kehidupan. Jadi kalau kita terlalu berdebat siapa Yesus itu, kalaupun Allah yang menjadi manusia itu sah-sah saja, Bang, karena otoritas Dia bagi saya seperti itu. Jadi bukan hal yang impossible. Sekalipun Yesus ada, Bang, sekalipun Yesus ada, jangankan Yesus ada, Bang, orang-orang tidak percaya. Di zaman dulu, Bang Suma, Allah berfirman, akulah Allah yang membawa Israel begini-begini. Kepercayaan itu, Bang, hanya pribadi masing-masing. Mereka pun tak percaya bahwa Allah pun sampai sudah berfirman begitu. Jadi hak percaya itu hanya dari pribadi masing-masing, Bang, begitu. Walaupun Allah sudah berfirman dari dulu, sudah memberikan tanda-tanda, sayalah Allah, tapi mereka nggak akan percaya, Bang. Siapa mereka? Jadi kembali ke pribadi kita masing-masing. Sekalipun Yesus itu ada, Bang, walaupun Yesus itu tak mau bilang Dia itu bukan Tuhan atau apa, dasar orang percaya dan tidak percaya itu, Bang, kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Yang saya percaya Yesus itu, kenapa Dia sebagai Allah? Karena Dia satu lahir tidak berbapa, Dia langsung dari Roh Kudus, Dia banyak bermujizat, Dia naik ke surga. Jadi yang bisa naik ke surga itu hanya yang punya surga sendiri.
Dan kalaupun ada yang naik ke surga itu cuma seizin dia. Orang-orang yang diizinkan dia naik ke surga ada di zaman yang tertulis di Alkitab kita. Misalkan ada banyak lah tokoh-tokoh yang dinaikkan ke surga. Itu hanya seizin kalau yang kuasa itu izinkan siapa-siapa yang naik, begitu Bang. Jadi seperti itu Bang. Walaupun Yesus itu mau menyatakan sayalah Allah atau apa, itu tidak, jadi yang mengimaninya sendiri cuma pribadi masing-masing yang percaya melihat keilahian Yesus. Jadi misalkan Yesus itu siapa? Oh, dia lahir dari benih yang tidak dibuahi. Dia langsung dari Roh Kudus. Baru itu pribadinya banyak bermujizat, kuasa-kuasa. Jadi seperti itu Bang Suma menurut saya. Oke, baik. Iya, siap. Jadi saudara saya ini apa ya bilangnya? Tidak perlu lagi kita mengatakan Tuhan itu Maha Kuasa, bisa menjadi apapun. Karena Yesus itu nyata sebagai Tuhan memang. Iya. Yesus itu Tuhan. Tuhan bagi orang jahat. Yang tadinya bukan Tuhan dibuat menjadi Tuhan. Sehingga orang-orang Farisi ketika dikatakan kepada mereka, Yesus yang kau bunuh itu, yang kau salib itu telah dibuat menjadi Tuhan untukmu, maka orang Farisi merasa tersakiti. Loh, kok bisa? Tuhan itu kan Elohim. Kenapa anak Maria jadi Tuhan? Kenapa orang yang kami salib ini jadi Tuhan? Ya itu hukuman buat kalian, karena kalian membenci utusan Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara sebagai Kristiani mengatakan Yesus itu Tuhan, ya memang, tapi kita lihat dasarnya dulu. Saudara Kristen ini bukan orang Farisi, orang Kristen bukan ahli Torah, orang Kristen bukan imam-imam, bukan kemudian adalah orang Yahudi, bukan. Tetapi orang asing di luar dari Bani Israel yang menerima pengajaran dari orang-orang Farisi, menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Karena selama ini mereka memang gak ada Tuhan, gak ada kepercayaan yang tertulis, tidak ada nabi yang diutus kepada mereka. Maka ketika orang Farisi datang menghadiahkan Tuhan bernama Yesus, mereka terima. Tapi Yesus ini Bang adalah Tuhan yang dibuat, Tuhan buatan Tuhan, bukan Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi manusia yang terindikasi anak Maria, yang kemudian disalib oleh orang-orang pembencinya. Tuhan menghukum para pembenci dengan menjadikan yang mereka salib mati dengan jalan kutuk sebagai Tuhan bagi mereka. Anda boleh baca di KPR 2 nomor 36. Jadi Yesus tadinya bukan Tuhan. Yesus tadinya adalah hamba Tuhan yang sibuk menyembah kepada Tuhan. Lalu dibenci sekelompok orang dari kaumnya. Lalu mereka yang membencinya berkongkol-kongkol ingin membunuhnya. Lalu setelah terjadi penyaliban, Tuhan marah. Maka mereka yang menyalib Yesus, yang membenci Yesus, Tuhan membuat Yesus sebagai Tuhan mereka. Nah, jadi kalau hari ini saudara memperjuangkan ketuhanan Yesus, ya kami maklum, memang Yesus Tuhan, tapi bagi kelompok tertentu. Dan itu pun Tuhan yang dibuat. Maksudnya Tuhan yang manusia yang dilantik menjadi Tuhan. Bagi sekelompok orang jahat yang ada di tengah-tengah pengajaran Yesus yang menolak Yesus pada saat itu. Kiranya abang ini paham maksud saya, silakan. Iya Bang, makasih Bang, semua saya paham. Sama-sama. Iya. Kalau melihat dari kisah zaman yang tertulis di Alkitab, baik dalam perjanjian lama kalau dari Kristen maupun sampai ke perjanjian baru, sosok siapapun yang menyatakan diri bahwa dia Allah, makanya saya bilang dari pertama kan Bang, Allah sendiri sudah berfirman, sayalah Allah yang membebaskan kalian dari bangsa. Mereka nggak percaya Bang. Jadi sampai kapanpun, walaupun satu figur, kalau dalam bahasa kita orang timur misalkan,
satu setan siapapun yang mau datang mau menyatakan ini, mereka nggak akan percaya bang, begitu istilahnya. Jadi Yesus tahu dalam hati mereka, walaupun Yesus mau menyatakan diri, tapi saya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena Yesus itu tidak dikandung dari buah, tapi langsung dari Roh Kudus. Jadi baru itu pribadinya banyak melakukan hal-hal yang bukan perkara manusia lakukan, bukan seperti manusia biasa, seperti itu, berarti dia balik ke surga. Jadi saya mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Dari situ bang konteksnya. Jadi walaupun Yesus mau menyatakan diri dia adalah Tuhan ataupun tidak, sebenarnya dia itu tidak masalah bang, karena kalau saya berpikir Allah itu kan maha bisa. Tidak ada satupun yang mau melarang Allah. Dia mau jadi hewan atau dia mau jadi manusia, dia mau jadi apa? Nggak ada bang. Itu otoritas sang pencipta bang. Itu logik sekali, hal yang logik. Dia mau jadi kayu pun bang, atau dia mau jadi apa? Bisa. Dia mata Tuhan itu, dia jadi langit atau apapun bisa, dia segala-galanya. Nggak ada yang membatasi. Jadi iman saya seperti itu bang Cuma. Jadi walaupun mau menyatakan dalam perjanjian baru pun, kalau mereka pun tidak percaya, kembali lagi kepercayaan itu hak kita pribadi masing-masing bang. Hak kepercayaan kita itu pribadi masing-masing. Oke, baik. Bung, saya ingin tahu, apakah Tuhan itu terbatas menurut saudara? Tuhan itu tidak terbatas bang Suma. Oke. Kalau manusia terbatas nggak? Manusia terbatas. Bisa nggak Tuhan itu menjadi terbatas? Tuhan tidak bisa menjadi terbatas. Kalau Tuhan menjadi manusia terbatas nggak dia? Nggak terbatas. Oh, berarti manusia bisa tidak terbatas ya? Tergantung pribadi mana? Bagaimana bang? Manusia itu terbatas atau tidak? Manusia terbatas. Bisa nggak Tuhan menjadi terbatas? Nggak bisa. Berarti tadi Anda mengatakan Tuhan jadi manusia, berarti jadi terbatas. Secara keilahian dia tidak terbatas bang. Makanya dia bisa melakukan perkara-perkara yang tidak biasa manusia biasa lakukan bang, sampai dia kembali ke surga. Jadi itu bukan hal yang biasa, bukan sifat manusia biasa. Jadi saya tidak mengimani seperti itu. Seperti itu bang. Oke, baik. Yesus yang adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi ini terbatas tidak? Yesus kalau dia walaupun dia manusia, dia tidak terbatas bang. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Yohanes 5:30. Itu maksudnya apa? Saya bilang kan ke abang, kalaupun dia sang pencipta bang Cuma, dia mau berskenario apapun yang mau dia lakukan, itu otoritas dia bang. Kita nggak sanggup memikirkan apa yang dia pikirkan. Kalau begitu sama halnya kalau Anda mengatakan kancing baju Anda itu Tuhan. Anda nggak boleh bisa membantah. bang, karena kancing baju dia tidak bisa melakukan hal-hal yang. Kenapa? Kenapa Anda membatasi? Kalau Tuhan mau, kok Anda batasi? Katanya tadi Tuhan tidak terbatas. Bukan, kecuali abang bilang kalau kancing baju itu Tuhan, kalau dia sifatnya seperti Yesus, boleh saya percaya bang. Tapi abang bilang kan tadi lain. Berarti kancing baju Anda itu terbatas. Jadi abang bilang kan lain, maksudnya kayak abang bilang. Jadi perspektif Anda katakan Tuhan tidak terbatas itu kan bisa jadi apapun tadi Anda katakan, sesuai dengan maunya Tuhan Anda. Iya. Jadi kalau Tuhan Anda mau jadi kancing baju bisa nggak? Bisa. Bisa. Makanya aku bilang tadi bisa. Berarti di dalam konsep saudara, dengar bang, hati-hati, iya. tunggu. Hati-hati Anda membuang baju bekas Anda yang punya kancing. Mana tahu itu adalah inkarnasi Tuhan Anda kan gitu. Konsepsi kita salah bang. Saya pun kalau mempercayai kancing baju itu, kalaupun dia Tuhan, saya harus melihat dulu tanda-tanda apa yang dia lakukan sebagai Tuhan. Apakah dia melakukan perkara-perkara besar yang dia asal mulanya dari mana? Saya harus ada dasar bang. Tapi kancing baju kan nggak ada dasarnya.
apakah dia melakukan apa? Kan nggak ada sejarahnya bang, jadi nggak tertulis, jadi bukan kancing baju. Jadi saya mengilustrasikannya, bang. Ya seperti itulah, kayak tadi lah. Oke, abangku. Baik, saya kasih analogi sederhana, abangku ya. Seketika abang berubah menjadi manusia kerdil seperti semut, lalu Anda melihat saya mengangkat ini. Menurut Anda yang sebesar semut, Bang Suma sakti nggak mengangkat ini? Bagaimana? Boleh sekali lagi, Bang? Seketika Anda mengecil seperti semut, melihat Bang Suma mengangkat benda ini, iya. Menurut Anda, Bang Suma sakti nggak? Anda sebesar semut, Bang Suma ngangkat ini. Anda lihat nih, wah, sebagai semut melihat Bang Suma angkat benda sebesar ini. Menurut Anda saya sakti nggak? Enggak. Oh, jadi orang semut bisa angkat ini? Bukan, saya melihat abang karena abang posturnya besar, jadi bisa mengangkat itulah. Karena kan saya semut, saya bisa melihat kan, abang kan orangnya besar, cuma mengangkat tutup gelas itu kan berarti bisa, karena abang lebih besar daripada tutup botol gelas itu. Kenapa Anda tidak memandang Yesus sebagai wakil Tuhan? Kenapa Anda memandangnya sebagai Tuhan? Ketika Yesus punya kesaktian yang mandraguna, kenapa Anda tidak memandang dia sebagai level di atas manusia biasa, sebagai manusia wakil Tuhan? Kenapa Anda memandangnya Tuhan? Hanya gara-gara dia bisa bangkitkan orang mati. Padahal Yesus sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 36. Segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Itu ada dalilnya. Kenapa Anda tidak memandang Yesus sebagai wakil Tuhan? Kenapa harus Tuhan? Terima kasih sahabatku. Barakallahu fiik. Ya, sekalipun Yesus itu mau bilang dia Tuhan, Bang, yang datang, kepercayaan itu saya bilang ke abang tadi kan, balik kita masing-masing, Bang. Allah itu di zaman perjanjian lama, Bang Suma, kalau Allah itu ada batas kesabaran, udah dimusnahkan aja bumi ini kayaknya, karena sejarah manusia kan masih di bangsa Israel dulu kan, penciptaan kan, Bang. Jadi manusia belum terlalu banyak di muka bumi. Kalau Allah itu udah bosan dari pertama itu, jadi di saat zaman dulu Allah berfirman, akulah Allah yang membebaskanmu. Nggak ada orang percaya, Bang. Bangsa Israel pun sendiri nggak percaya. Padahal langsung dari Musa datang ke gunung mewakilkan. Jadi nggak ada yang percaya. Sebagian masih percaya yang memegang Torah, pengikutnya. Kemudian masih ada Yosua bin Nun, pengikut Harun. Bahkan sampai rabi-rabi hari ini kan karena masih percaya itu, Bang. Tapi satu hal yang perlu ingin saya gariskan kepada saudara di sini adalah Yesus itu Tuhan bagi orang jahat. Tadinya bukan Tuhan. Oleh Tuhan yang Anda maksud tadi, justru kemurkaan Tuhan kepada orang yang memusuhi Yesus, yang membenci Yesus, itulah yang mengakibatkan Yesus dilantik menjadi Tuhan. Ingat, Bang, keadaan ini pernah terjadi. Di mana keadaan itu pernah terjadi? Di zaman Musa. Musa pernah dilantik menjadi Tuhan untuk Fir'aun. Anda baca Keluaran 7 nomor 1. Aku mengutus engkau menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Sekarang pertanyaannya, apakah Musa benar-benar Tuhan? Bukan. Yesus, Matius, Kisah Para Rasul 2:36, Yesus diutus menjadi Tuhan untuk orang Farisi. Apakah Yesus benar-benar Tuhan? Kalau Yesus benar-benar Tuhan karena ditunjuk, dibuat sebagai Tuhan oleh Elohim, maka Musa juga benar-benar Tuhan. Itulah yang saya katakan kepada saudara, kedudukan Musa sebagai Tuhan untuk kepada Fir'aun, kedudukannya sama kepada orang-orang jahat. Yesus dilantik menjadi Tuhan juga untuk mereka. Fir'aun, orang Farisi, satu circle, menolak utusan Tuhan.
Jadi ketika Fir'aun menyembah Musa atau pengikut Fir'aun menyembah Musa, mereka sudah jatuh kepada kematian kekal. Ketika ada orang Farisi menyembah Yesus, keturunan mereka, pengikut mereka menyembah Yesus, mereka semua mati kekal. Karena sejatinya Musa dan juga Yesus adalah Tuhan yang dibuat untuk orang-orang jahat oleh Tuhan yang benar. Al-Quran mengatakan, Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Tuhan menjadikan kemudian iblis sebagai sembahan bagi orang-orang karena mereka tidak beriman. Jadi Yesus dijadikan Tuhan kepada orang-orang yang tidak beriman karena mereka melakukan kejahatan. Hari ini saudara menjadi pengikut siapa? Kalau Anda pengikut Yesus, menyembah Elohim. Tapi kalau Anda mengikuti orang Farisi, Anda menyembah Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan bagi mereka. Elohim adalah Tuhan bagi kaumnya Musa. Elohim, Tuhannya Musa, membuat Yesus sebagai Tuhan untuk orang jahat. Anda boleh baca di KPR 2, 36, 37, 38, 39 sampai 40. Jadi kalau hari ini Anda berjuang mati-matian untuk mencuci otak yang mendengarkan saudara saya ini, bahwa Yesus itu adalah Elohim itu sendiri, Yesus itu adalah Tuhan yang membebaskan Yahudi dari Mesir, Tuhan yang menciptakan Adam. No, Yesus adalah Tuhan buatan Tuhan. Sama seperti Musa adalah Tuhan buatan Tuhan, tapi cuman Tuhan-Tuhanan, bukan Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan untuk orang jahat saja. Begitu, Bang. Siap. Ada lagi? Sebenarnya masih panjang sih, Bang. Saya mau suka diskusi. Silakan. Silakan, Bang, nggak apa-apa. Saya Silakan, saudaraku. Iya. Bang, bisakah saya yang closing ini, Bang? Karena saya mau pamit ini, apa istilahnya, saya ada latihan di gereja, ada mau main musik, jadi saya ada mau pamit. Boleh abangku, boleh saudara. Nanti lain kali naik lagi kita di sini, kita diskusi. Anda boleh tanya apa saja tentang Islam kok. Siap, aman Bang Suma. Yang penting kita tensinya rendah-rendah gini. Enak lagu kayak tadi abang tadi panas sekali, aduh. Oke Bang, siap. Ya, baik. Terbaik memang enak ini Bang Bos. Iya Bang ya. Baik saudara, makasih. Makasih. Kasih mati ini. Kasih mati. Oke saudara, biar saya turun. Bang, kasih matinya. Oh, iya. Baik ya. Di mana ini teman-teman? Oke. Sip. Silakan teman-teman non muslim, nggak usah terlalu teman-teman nggak usah terlalu saya akan membantu Anda untuk menjelaskan ketuhanan Yesus. Tidak perlu terlalu susah payah. Yesus itu Tuhan, dia begini, dia begitu. Nggak perlu terlalu capek. Saya bantu Anda menjelaskan konsep ketuhanan Yesus itu seperti apa adanya. Jadi nggak perlu susah-susah lagi. Yesus itu ada di Yesaya, nggak perlu. Kita sudah sampai pada endingnya. Bahwa Yesus memang Tuhan sebagaimana Musa adalah Tuhan, tapi ada tapinya. Nah, saatnya saudara tinggal menyadari mana yang harusnya kita sembah. Tuhan yang datang kepada Nabi Musa kah? Tuhan yang disembah oleh Yesus kah? Atau Yesus itu sendiri? Gitu. Habis itu nanti setelah mendengarkan materi ini dari apologet Islam, nanti tinggal Anda renungkan tuh. Ini saya ke gereja nih, tapi kok tidak sama seperti apa yang Yesus praktekkan ketika dia jadi manusia.
saya kok ibadahnya Minggu, saya kok nyembahnya Yesus. Loh, Yesus kan tidak pernah kayak gini. Nah, itu nanti itu tinggal Anda sendiri tuh yang mengolah. Karena kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu sudah sering kita sampaikan. Dan Al-Quran juga mengatakan, farikan hada. Ada yang pantas mendapatkan petunjuk. Siapa mereka? Yang menggunakan akal. Farikan hakka alaihimud dalalah. Dan ada yang memang sudah pantas untuk sesat. Siapa? Yang setelah datang kepada mereka kebenaran, mereka tidak menggunakan ini. Allah mengatakan, ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka orang lengah, wa ulaika humul ghafilun. Ulaika humul ghafilun. Itu jelas itu. Mereka seperti hewan ternak, malah lebih dari hewan ternak. Gitu teman-teman sekalian, ya silakan naik sini, nggak usah terlalu gimana kali mati-matian mempertahankan. Oh Yesus itu Tuhan, blak 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 blak. Nggak perlu. Kita akan membantu, Bang Suma akan membantu untuk mendudukkan Tuhan Anda itu pada posisi yang sebenarnya. Sehingga Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi ini pun Paulus bawa ke Athena, diterima di sana. Orang-orang Athena, aku tahu engkau begitu giat berbakti kepada dewa-dewa kalian, dan aku menemukan ada tertulis di salah satu kuil kalian. Apa yang tertulis di kuil kalian? Tentang Agnostos Theos, dewa yang tidak kalian kenal. Inilah yang aku ajarkan, dewa yang kau tidak kenal, yang selama ini kau sembah. Jadi saya bantu Anda untuk memahami yang kalian sembah ini, ya memang Tuhan kalian ini spesial. Berbeda dengan kami umat Islam, bukan Tuhan yang dibuat. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran itu, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Silakan teman-teman, apakah masih halo? Aku boleh buka, Om. Halo? Halo, Om. Semangat, Mak. Aku boleh ngomong nggak, Om? Aku boleh ngomong. Iya, dari Katolik atau Kristen? Nah, kalau aku, Om, Kristen, Om. Kristen. Bisa buka kameranya? Pengikutku belum ada, Om. Pengikutku, Om. Boleh nggak apa, Om? Cuman kayak gini aja. Soalnya apa? Iya. Baru apa juga, Om? Om Islam ya? Iya, saya Islam. Jadi kalau tentang ini ya, kalau tentang Tuhan kami sama apa, sebenarnya itu tergantung kepercayaan kita, Om. Kalau kita bilang, Om bilang iya, kayak memang yang Tuhan itu bukan dibikin. Memang iya, kan betul, Tuhan itu nggak dibikin. Cuman itu kepercayaan, semua maksud itu sama. Cuman kepercayaan kita aja yang kita apa, nggak usah di komat ini atau di aplikasi. Om bilang kayak gitu, Tuhan kalian kan bikin gini. Jadi kayak mana, Om? Itu tergantung, Om. Itu tergantung ya. Sama ada kok Islam masuk Kristen, ada juga Kristen masuk Islam, karena dia percayai iman dia gitu loh, percaya diri dia gitu, sama siapa dia percaya. Mau itu urusan dia lah sama Tuhannya, urusan dia sama di atas gitu loh. Jadi kalau bilang kayak gitu kan, tersinggung kita sebagai Kristen ini, Om. Om bilang gimana, aku naik piti-piti, Om, kayaknya yang layak lah untuk didengar, memang sebagai Kristen, nah ya. Itu tergantung dia sama siapa percayanya, mau dibikin, mau di apa. Yang penting dia
urusan dia itu nanti kalau dia udah mati dan nanti itu urusan dia nanti yang sama di atas gitu loh Om. Jangan nambah-nambah berdosa gitu, jangan nambah-nambah dosa sementara aja yang nggak tanpa kita tahu aja, tanpa kita tahu pun kita udah bikin kesalahan atau bikin dosa gitu. Jangan lakuin cara kayak membuat ini, buat dosa ini kalau aku bilang. Adek ini kalau melihat orang jatuh kepada apa Gitu. ada Aku cuman apa aja sih Om. Ya. Adek ini kalau ada orang yang sedikit lagi kena musibah, terus adek mampu menyelamatkan atau membantu orang itu, adek tidak bantu. Gini Om, sebenarnya kalau Om bilang kayak gitu ya, sebenarnya ya, kalau sama kami bilang Om, Roh Kudus, kalau sama kami bilang ya, sebenarnya kalau menolong itu ya, kalau sama kami, sebenarnya kami kan ada juga sih sebagian karena dia nggak percaya sama Tuhannya gitu. Tapi aku percaya kalau aku percaya sama Tuhanku gitu, Ya kalau misalnya menolong katanya cara kayak mana bilangnya? Susah Om karena kita beda agama itu Om. Tapi kalau kita satu agama, satu ini menyembah gitu, mungkin aku Adek aku kasih tahu pun mungkin Om udah tahu. Kayak Om itu kasih. Adek, ini di gereja pernah nggak dengar istilah domba-domba sesat? Pernah Om. Aku guru sekolah minggu ya. Gimana? Oh, guru sekolah minggu ternyata. Sebagai guru sekolah minggu, domba sesat itu siapa menurut adek ini? Gini Om, kalau tentang kayak gitu-gitu ya Om, sebenarnya aku. Ya, saya jawab dulu. Bukan, gini aja Om. Yang dimaksud domba sesat dalam Kristen itu siapa? Enggak Om, karena gini Om, kalau jawabanku salah, wajib salah Om bilang ini. Karena apa? Kalau aku jawab pun sama Om ini pasti salah. Karena apa? Karena Om bukan satu karena ya Tuhan Om itu sama Tuhan itu beda. Semua Tuhan itu sama, ciptaan Tuhan itu Enggak. sama. Pertanyaan saya, yang dimaksud domba sesat siapa, Adek? Kayak mana ya Om? Kalau aku jawab ya Om pasti salah Om sama Om ini. Enggak, pingin jujur aja nggak apa-apa. Kami nggak akan menyalahkan kok. Kami cuma ingin tahu. Yang dimaksud domba sesat dari Kristen itu kalau siapa? Kalau tanyakan dari Om lah, yang tanyakan dari Om kalau coba. Kalau dari Om itu apa? Siapa yang sesat? Ya, Kalau Om bilang. domba sesat itu ya kami, umat Islam. Di luar Kristen. Kenapa Om jawabnya kayak gitu? Ya karena konsep domba sesat itu dalam agama Kristen itu ya kami yang harus digembalakan. Betul nggak? Kan kami juga butuh gembala, benar nggak? Masa kami dibiarkan sesat? Sebenarnya bukan dibiarkan Om, kalau aku bilang kayak gitu. Sebenarnya Ya buktinya kami nggak diinjilin. Kalian biarkan kami sesat. Enggak lah, ya. Kok enggak? Coba kayak adik ini, sekolah minggu, guru sekolah minggu hanya mengajar anak-anak Kristen. Lah, kami gimana? Kok dibiarkan kami sesat? Gimana dong? Karena gini kan aku bilang tadi ciptaan itu sama, cuma kita berbedanya itu agamanya aja, cara kita untuk aja, cara tapi kan ada domba sesat. Nah, masa kami dibiarkan jadi domba sesat? Nggak bisa kalian nolong kami gitu. Atau ada di antara teman-teman kita yang dari gereja yang punya tugas yang khusus untuk mencari domba-domba sesat? Om ambil dari kata-kata itu dari mana? Dari kitab atau dari pendengaran atau dari pendeta kah atau dari mana gitu? Om ngambil dari kata-kata ini dari mana? Kalau dari minta pertanyaan kayak gitu. Dari misionaris.
Kami Islam ini dianggap domba, tapi sesat. Makanya mereka membuat program menyelamatkan penginjilan. Betul enggak itu? Ya secara ilmiah betul sih memang. Cuma betul. Oke, ada lagi? Ada lagi? Gini, Ada lagi? izin ya Om ya. Izin ya. Tanya Iya. izin ya Om ya. Sebenarnya Om, aku bukan apa ya, cuman gini ya, kalau aku maki-maki atau gini, sebenarnya Om, kami cerita aja sih kalau gimana, jangan banding-bandingkan antara Islam sama Kristen, jangan dibandingkan. Om itu kan membanding-bandingkan. Jadi gini Om, aku cuman kita tanya kita sendiri aja lah ya. Kau percaya sama siapa gitu? Itu satu Tuhan ya kita itu sebenarnya. Cuma caranya kita aja, caranya aja. Adek kita udah nyampe di situ tadi. Tapi ternyata kalian sebagai orang benar, orang baik, tidak membiarkan kami domba sesat ini tersesat. Maka meskipun jangan banding-bandingkan, ada kekuatan penyelamatan dari gereja dengan menyebarkan misionaris untuk menolong domba-domba sesat agar masuk ke kandang yang betul. Kan begitu? Iya. Kan yang mau selamat bukan cuma dirimu, kami juga mau lah, kan begitu. Nanti saling merangkul lah ya. Walaupun rangkulan yuk. Iya. Bukan karena gini ya. Kita aja yang satu darah, yang satu keluarga. Kalau kita pikir kok kita sama Tuhan kita itu enggak boncengan. Kita sama Tuhan itu sendiri nggak ada bonceng-boncengan. Jadi kalau aku bilangnya, janganlah kayak gini, kayak mana kayak bilang janganlah sebar-sebarkan ngomong-ngomong kayak gini di kau mau ya kan, nggak bagus karena agama. Karena nanti yang menanggung itu dosa itu nanti Tuhan nggak berdosa, orang jadi berdosa gitu. Ini kayaknya tadi abang-abang tadi ada naik yang ngomong-ngomong berdebat, apa tadi masalah berdebat tadi itu, masalah debat agama juga tadi itu kan. Aku nangkap piti-pitinya, ini permasalahannya di mana coba? Kok antara wajar lah ya, karena kita saling beda cara kita menyembah Dia, cara kita berbeda. Cuma satu tujuan memang. Jadi nggak ada lah mau di debat-debatkan kayak gitu, nggak salah. Iya, nggak usah didebatkan. Biarkan aja para penginjil untuk menggembalakan domba-domba sesat ini secara diam-diam, kan gitu ya maksudnya? Gitu ya? Gimana? Iya dong. Nggak usah kita berdebat, tapi biarkan. Nggak usah berdebat, tapi biarkan para penginjil menggembalakan domba-domba supaya tidak sesat, kan gitu. Iya kan? Gini aja ya, aku gini aja Om, daripada Om capek. Dinda Dio atau yang lain boleh naik dulu. Kita sama ini, kita mendingan Om cari, bisa kok Om baca Alkitab, karena baca Alkitab itu pun nggak masalah juga Om, itu semua Om, kalau minta pertanyaan itu dari Alkitab, tengok dari Alkitab kami baca-baca sampai satu kali lagi Isya. Iya, adek aku bada dulu ya dek ya, biar nggak jadi domba sesat ya. Siapkan lagu. Iya, teman-teman jangan kemana-mana, kita punya waktu panjang karena start dari Isa langsung nih, nggak ada kita off, jadi stay aja di sini, silakan. Izin dulu ya adek siapa Vina, Abang Om dulu, Om orang maco ibadah dulu. Diam kok, langsung diam dia.
Om mau ibadah, katanya lanjut ibadah lah gitu. Oh, Mendengarkan. udah gantian tadi. Udah ganti. Maksudnya Om? Tadi abangku tadi yang mau ibadah, aku udah di sini, kami beda ini. Oh, jadi kita berkusi lah gitu ya, gimana apanya ya? Sebenarnya Om, yang diperdebatkan antara agama Islam sama agama Kristen ini apa coba? Karena Apa coba didebatkan di Komal ini gitu? Banyak ya, aku jawab ya. Oke Om. Ya, karena orang-orang Kristen itu mengambil alias mencuri istilah-istilah umat Islam masuk ke dalam Bibelnya. Tentu ada niat tertentu yang terdeteksi oleh kami sebagai para apologet Islam Indonesia bahwa ada indikasi-indikasi ajakan-ajakan kepada pemurtadan, ajakan-ajakan untuk masuk ke dalam agama Kristen. Makanya kami hadir di sini untuk berdiskusi dengan baik. Gini Itu, Kak. Om, kalau gini Om ya, izin. Gini Om, kalau masalah antara kayak gitu sebenarnya nggak boleh dari Komal, kalau aku bilang ya. Kalau mau minta kayak gitu, masalah kayak gini-gini mah apa tengoklah yang jelek-jelek komentar di bawah kan, kurang enak lah kan. Ya, jangan baca komentar. Jangan, Kak Vina jangan baca komentar, nanti kakak kena mental nanti. Jangan baca. Ngeri memang di sini. Iya, di sini memang ngeri komentarnya. Iya memang Om, memang iya. Cuma Kalau ya Kak aku Vina, dengarkan Kak Vina, kalau Kak Vina baca komentar, Kak Vina itu bisa geger otak. Itu membuat jantung Kak Vina berdebar cepat dan itu bisa memicu Kak Vina itu langsung stroke di tempat. Jangan baca komentar. ya Om, sebenarnya gini Om, kalau masalah berdebat antara katanya Islam mau dijadikan Kristen katanya gitu, itu tergantung kepercayaan kita aja sih Om. Kalau aku bilang ya, ada juga kok Islam masuk ke Kristen, Kristen masuk ke Islam, ada juga, ada banyak pembakalan, apalagi yang kayak Om bilang itu tadi banyak kok. Jadi ya itu karena dia percaya sama yang dia percaya itu kemana gitu, dia mau dia naik gimana ya, dia itu semakin mendekati namanya Tuhan ya, Allah gitu lah ya, sama kalau kita nyatu ya sama Islam sama Kristennya Allah yang dibilang. Jadi maksudku di mana dia percayanya aja, itu tadi yang gue bilang tadi, kalian itu curi-curi istilah-istilah Islam. Tuh tadi kakak bilang Allah. Dalam agama Kristen tuh nggak ada kata Allah, itu nggak ada. Kalian ambil dari Allah. Di mana? Gini ya Om ya, berkebacakan aja lah ya. Soalnya kan aku Iya. itu Allah itu Om, Allah itu sebenarnya perdebatkan Allah itu nggak masalah sih Om. Kalau Allah itu disebut juga nggak apa-apa. Sebentar, Kak Vina ini umur berapa sih? Kok aku dipanggil Om kayak berasa tua banget gitu, dipanggil Om tuh. Kakaknya umur berapa? Sorry. Kalau aku mah sebenarnya masih kecil Om, sebenarnya masih 19 tahun berapa? sebenarnya. 19 tahun. Oke. Berarti kalau 19 tahun itu sudah bisa mencerna perkataan manusia kan? Betul? Oke Om, bisa. Dalam terjemahan Bibelmu itu banyak menggunakan istilah-istilah Allah, ALLAH, yang merupakan nama Tuhannya umat Islam. Sedangkan di dalam teks asli Bibelmu yang berbahasa Yunani itu nggak ada kata Allah, itu nggak ada. Sebenarnya Om, Allah itu biar dia itu gini Om, sebenarnya Allah itu ya, Allah itu biar mirip-mirip, kemana aja bisa mau. Iya, biar mirip-mirip dengan umat Islam supaya Kristen gampang ngajak umat Islam masuk Kristen, kan begitu? Bukan gitu ceritanya Om, bukan gitu. Kok ketawa? Bukan izin ya Om ya, bukan Ya. kan gue bilang tadi Om,
itu tergantung kepercayaan. Kami bukan mengajak Islam itu biar kau masuk Kristen. Tergantung kepercayaannya sendiri. Oke, aku ikuti ya. Baik. Tergantung kepercayaan. Menurut kepercayaan Kak Vina, dalam Bibelnya Kak Vina, dalam bahasa Yunani, Allah itu apa bunyinya? Allah itu apa maksudnya? Dalam kepercayaan Kak Vina sebagai seorang Kristen, Allah, terjemahan Allah dalam Bibelnya kakak itu, dalam bahasa teks aslinya, bahasa Yunaninya, bunyinya apa? Ya Tuhan Yesus kami lah. Tuhan Yesus lah kok kami. Allah itu sama, itu kata singkatnya itu. Katanya 19 tahun ini kayak ngomong sama bocah 9 tahun. Katanya 19 tahun. Bukan karena gini ya, perdebatan Allahnya sebenarnya kalau perdebatan Allah. Sebentar, kamu benar 19 tahun. Iya Om. Oke, berarti sudah dewasa kan? Tidak bisa mencerna perkataan kan? Oke Om. Di dalam Bibelmu ada terjemahan ALLAH yang merupakan nama Tuhannya umat Islam. Di KBBI kakak buka, ALLAH itu adalah Tuhannya umat Islam. Makanya padanan katanya Azza wa Jalla atau Subhanahu wa Ta'ala, artinya yang maha suci, yang maha tinggi. Tiba-tiba ada di Bibel, dengarkan, tiba-tiba ada di terjemahan Bibelnya Kak Vina nama Allah itu. Nah, itu kan diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Nah, dalam bahasa Yunaninya apa bunyinya? Jadi Om perdebatkan sama aku sekarang tentang Allah ya. Allah itu sebenarnya kan penyebutan. Jadi hanya karena penyebutan sih Om. Penyebutan kan? Baik. Allah itu dalam terjemahan bahasa Indonesia, dalam teks asli Yunaninya penyebutannya seperti apa bunyinya? Coba aku mau dengar. Ya kalau kami bilangnya Tuhan Allah itu ya Tuhan Yesus. Kalau kami bilang Allah itu. Sempinaimnya, aduh bocil kelas 5 ini kayaknya masih SD. Bukan gitu. Sebenarnya. Kan ketawa dia bener-bener masih SD. Vina masih SD ya. Nih Om beliin permen nih. Mau permen nggak? Sebenarnya enggak Om, sebenarnya permasalahannya hanya penyebutan sih Om. Iya paham, memang Om ganteng, memang ganteng. Iya. Oh Allah Tuhan, gimana lah ceritanya ini? Jadi permasalahannya nggak nyambung, aku nggak nyambung lah. Enggak Om, gini Om, karena gini tadi Om bilang itu kan penyebutan Om. Iya, penyebutan. Gimana ya kalau kita bilang gini, Vina, sebentar, sekali lagi saya tanya, kamu benar 19 tahun kan? Iya. Nah, berarti kamu sudah bisa mencerna perkataan manusia, betul? Iya Om. Allah, ALLAH. Ini coba kamu lihat di sini, aku kasih lihat ya. ALLAH. Ini coba kamu lihat di sini, aku kasih lihat ya. Biar kamu pintar ya. Biar kamu cepat dewasa. Nih, kamu lihat sini. Oke. Ini KBBI, Kamus Besar Bahasa Kristen. Salah, bukan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Nah, Allah itu ALLAH itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa, yang disembah oleh orang yang beriman. Makanya padanan katanya Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha luhur, atau Subhanahu wa Ta'ala, artinya Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, ini Tuhannya siapa ini? Ini Tuhannya umat Islam, adekku. Ya. Nah, dari mana? Om ngambil, ya itu Om, itu Om ngambil tulisan itu dari mana? KBBI, adekku.
Oh iya, oke. Paham kan? Udah paham? Paham. Nah, itu Allah itu dari bahasa Arab, alif lam lam ha. Kami dalam Islam itu kami bacanya Allah karena bahasa Arab itu ada pengucapan katanya. Sama seperti begini. Dalam bahasa Inggris satu. One. Tulisannya gimana, Vina? One. O-N-E kan? Kamu nggak baca one kan? Kamu bacanya one, betul? Betul, ya. Nah, kenapa kita ikut baca one? Karena memang begitu pengucapannya orang-orang Inggris. Karena memang begitu cara pengucapannya. Nah, kami pun begitu. A-L-L-A-H itu Berarti dibaca Allah. kata Allah ini dari Islam. Iya, sebentar, dengarkan, biar pinter. Jadi A-L-L-A-H. Berarti kata Allah itu dari Islam gitu. Iya, kamu dengar dulu. A-L-L-A-H itu dibaca Allah, dibaca tafkhim, dibaca tebal. Allah, bukan Allah, bukan Allah, tapi Allah dibaca tebal. Oke? Siapa itu? Itu adalah nama Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Sama seperti aku, Dio Pratama. Dio Pratama ini kalau berangkat ke Amerika tetap Dio Pratama. Nggak bisa jadi Michael Jackson, nggak bisa. Sama Vina juga begitu. Vina kalau berangkat ke Yunani, berangkat ke negara Yahudi Israel sana, kamu tetap namanya Vina, nggak jadi Vino. Paham? Paham nggak? Paham. Sekarang A-L-L-A-H itu ada dalam terjemahan Bibelmu, Dek Vina. Nah, sekarang yang kami tanyakan, yang Om tanyakan tadi, dalam teks asli Bibelnya Vina yang berbahasa Yunani itu bunyi Allah itu apa bunyinya? Pengucapannya seperti apa? Dibesek-besek itu lah ya, capanya. Dibesek-besek. Halo Dek Vina. Halo Dede, suara Om kedengaran nggak Dede? Oh lama, langsung macet dia teman-teman. Iya. Macam-macam suara Om. Gimana salahnya Om? Nah, sekarang kedengaran suaraku. Sekarang kedengaran. Allah Akbar. Dedek Vina salah masuk room. Ini room diskusi lintas agama, Dedek. Bukan room Twinkle Bell. Bukan room Sailor Moon. Oh, Dedek Vina. Suara Om kedengaran nggak? Ya Om. Ah, suara Om kedengaran nggak? Om dengar. Kedengaran Om. Ya, dalam teks bahasa Yunani Bibelnya Dek Vina itu Allah itu bunyinya apa? Pengucapannya seperti apa? Kalau Dedek nggak tahu bilang, Om, ampun Om. Dedek nggak tahu Om. Enggak. Om kasih tahu. Kalau kami Om penyebutnya tetap Allah Om, tetap Allah dibilang kok sama kami tetap Allah karena bacaannya. Salah itu. Enggak. Oh salah sih. Nah, dalam teks aslinya, dalam teks asli Yunanimu, bahasa Yunani Bibelmu itu bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam Indonesia. Bunyinya Theos.
Nah, teos itu ternyata kalau kita lihat di kamus, kita lihat terjemahannya. Teos itu bahasa Yunani. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya dewa, Dede. Bukan Allah. Dengar nggak suaraku? Dengar Om, dengar. Nah, berarti pinter kamu, udah mulai pinter. Jadi, kenapa Theos itu yang harusnya terjemahannya dewa, kenapa tiba-tiba jadi Allah? Kenapa? Karena ada tendensi maksud tertentu. Karena di Indonesia ini mayoritas umat Islam. Supaya agama Kristen ini menarik, seksi dan menggoda, maka dipakailah istilah-istilah Islam masuk dalam Bible Islam. Janganlah dibilang mencuri. Om, ini kan suku kepercayaannya dibilang Om. Ya udah ganti. Kristen mengambil istilah Islam. Itu janganlah dibilang mencuri Om. Itu sama aja itu sebenarnya. Ya udah ganti. Kristen merampok istilah Islam. Kok merampok sih Om? Om cuma masalah terus Om. Ya udah ganti. Kristen mengambil istilah Islam. Itulah, oke, itu aja lah Om. Sekarang Om, aku boleh nanya nggak sih Om sebenarnya ini? Boleh. Tapi jangan minta iPhone ya. Om nggak mampu beliin iPhone. Enggak, soalnya kalau iPhone nggak ada lagi ide ringa Om. Kalau iPhone Om bilang di Batam udah nggak ada lagi ide ringa Om iPhone-nya Omnya. Gampang, 2 juta pun nyampe itu Om, bisa aku beli. Yang penting jangan minta iPhone ya. Iya Om, nggak aku minta pun iPhone, tapi Android aja. Android bisa. Android ya. Gini Om, aku boleh nanya nggak sih Om? Sebentar, aku berasa ngomong jadi kayak sugar daddy. Astagfirullah. Gak apa-apa sih Om. Lanjut. Apa-apa Om. Kan nggak apa-apa sebenarnya Om. Umurnya Om berapanya? Astagfirullah. Jangan dek. Kau masih kecil, masih 19 tahun. Nanya. Enggak, aku nanya umurnya Om berapa sih? Kalau di blog Om itu kayak rasa kayak apa, kayak geli gitu. Ini kalau sudah nanya umur nih, ntar nanya WA nih, lihatlah. Ya ampun Tuhanku, Tuhan dosa-dosa gila itu Tuhan, janganlah kayak gitu. Ya udah nanya apa? Kamu nanya apa? Nanya apa? Aku nanya berapa umurnya Om. Om gimana sih? Orang tanya ikut harus dijawab. Kalau aku nanya nggak dijawab. Kok nanya umur dia? Astagfirullah. Ngapain nanya umur sih? Tapi Om dibilang Om kayaknya kurang nggak terima gitu dah. Iyalah. Kayak gimana? Masih muda akunya. Gini Om, aku boleh nanya nggak sih Om sebenarnya? Iya boleh, dari tadi iya boleh. Allahu Akbar. Jadi gini Om. Apa? Aku makanya tadi kan kita berlawanan sebenarnya Om. Sebenarnya itu Alkitab sama di Al-Quran itu sama aja sih nggak sih Om? Sama, tapi cuma cara ngomongnya aja. Cuma perbedaannya itu beda tipis aja bedanya. Oke, itulah sebabnya Vina, itulah sebabnya kami hadir di sini. Dek Vina sekarang yang ada di kepala Dek Vina sama ajanya Kristen sama Islamnya samanya saja. Karena apa? Karena Kristen yang dulu menyamai-nyamai Kristen Islam beda. Kenapa jadi Allah? Karena adanya kesamaran seperti ini, maka kami hadir menjelaskan. Kalian kalau mau jadi Kristen aja. Jangan jadi Kristen ke Islaman. Jangan jadi Kristen ke Yahudian. Kristen yang sejati. Jangan disama-samakan. Apa akibatnya? Itulah akibatnya dengarkan. Akibatnya dengarkan.
Vina dengarkan Vina. Akibatnya muncullah orang-orang yang seperti Vina ini paradigmanya. Kristen, Islam itu samanya sajanya, nggak adanya bedanya. Cuman ininya sajanya. Ini penyebabnya, ini akibatnya. Makanya dengar lah Om, aku kan belum selesai tadi. Gini loh, makanya tadi aku tadi bilangkannya cara menyembahnya aja beda, tapi tujuannya sama. Tujuannya sama Om, cuman penyembahannya aja beda, cara pelajarannya aja beda. Memang tujuannya itu memang sama. Tujuannya kemana? Ya ke Tuhannya. Ya Tuhan, kepercayaan sama Tuhanmu, kepercayaanmu. Ya tujuannya kemana? Yang kau percayai itulah. Tujuannya kemana? Kalau tanya kemana tuh berarti ada destinasi, ada tujuan. Kemana tujuannya? Ya tujuannya itu ya kepercayaanmu sama siapa? Tadi ya Om, aku tanya gitu tujuan Om kemana? Kalau Om menyembah itu. Ini makanya tadi Om sudah bilang tadi Dedek Vina ini akibat dari perbuatan sebagian orang-orang Kristen dahulu muncullah korban-korbannya seperti Dedek Vina ini. Nggak tahu tujuannya kemana. Kalau umat Islam jelas. Om tujuannya kemana? Nah, oke, kemana tujuanmu? Kau hidup tujuanmu kemana? Kemana? Kan aku bilang tadi Om, itu kan aku bilang tadi kepercayaan kita. Om kan punya kepercayaan sendiri, aku punya kepercayaan sendiri. Iya, kepercayaanmu itu tujuannya kemana? Ya sama Tuhan kami, Tuhanku. Siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus. Bukan Allah kan? Enggak Allah. Sebenarnya itu kayak mana belum Om? Allah itu sebenarnya Allah itu memang Allah itu sebenarnya dari Islam. Kasihan. Bukan nggak paham, aku sebenarnya paham. Om kan perdebatkannya hanya karena Allah. Ya persamaannya aja Om salahkan. Tapi itu kemana aja itu bisa. Kemana aja itu bisa. Jangan baper, nanti kamu nggak bisa tidur malam nanti. Jangan baper, santai. Baper Om, aku orangnya nggak baperan. Cuman aku yang bikin uniknya hanya perkara Allah. Hanya perkara Allah. Jadi semua di apa gitu. Bukan cuma Allah, Allah, Rasul, iman, nubuat. Itu dari Islam semua. Dari Islam semua itu. Sekarang ku tanya Vina, ini menurut akalnya Vina nih yang masih sehat. Vina mau jadi Kristen sejati atau mau jadi Kristen ke-Islam-Islaman? Pilih yang mana? Ya aku apalah Kristen sejati lah. Nah, makanya kami hadir di sini. Saya, abangku, ini kandaku Bang Zuma dan kawan-kawan APII dan semua netizen di bawah ini hadir di TikTok ini untuk menjadikan Dek Vina ini Kristen sejati. Jangan jadi Kristen ke-Islam-Islaman. Begitu. Jadi gini Om. Jadi aku nanya lah ya. Jadi kayak mana Om bikin yang orang masuk Islam dan Islam masuk Kristen, itu tangkapan Om kayak mana kalau Om bilang kayak gitu? Gimana? Kalau dia gini ya, Om bilang tadi untuk hadir di TikTok ini untuk mengatakan untuk selesaikan masalah ini kan. Jadi aku kasih sama Om ini ya. Jadi kayak malah Islam itu masuk ke Kristen itu masuk Islam. Om tangkapnya kayak mana itu? Itu kan tergantung kepercayaannya tadi aku bilang sama Om satu lagi ini tadi. Kepercayaannya walaupun dia masuk. Ya udah. Vina mau masuk Islam nggak? Ya enggak, aku tadi kan aku jawab. Aku kan mau ngasih tahu bagaimana tanggapan Om. Pintar. Ini tanggapanku. Ya, ini aku tanggapi. Sama orang Islam. Ya. Ini Kristen. Ya, Dedek dengar ya, biar Om jelaskan ya. Sebagaimana Dedek Vina ini, Dedek Vina nggak mau masuk Islam, sama kami umat Islam pun tidak mau kalau istilah-istilah agama kami dipakai oleh orang-orang Kristen.
Paham? Kenapa bisa kayak gitu? Nggak paham-pahamnya. Sekarang gue tanya, kenapa kau nggak mau masuk Islam? Nggak paham. Dia kok nggak sebenarnya Om. Ya udah, kalau paham selesai. Dah. Oke lah. Selesai kan? Jadi tangkapan Om lah dulu ya, tangkapan Om. Bagaimana kalau Om jumpa sama aturnya dia Islam, dia masuk Kristen, dia naik ini. Tangkapan Om kayak mal itu, Om apain lah dia itu, kayak mal Om untuk mengubahkan itu udah terlanjur juga kan? Kalau ada Islam masuk Kristen. Iya, naik ke Komal ini, dia nggak terima kalau kayak Aquin lah kan, dia kan udah sebagai Kristen nih. Memang dulunya dia masuk Islam, dilarikan mamanya dia Islam, tapi dia semenjak nikah sama orang Kristen, masuklah dia ke agama kami. Dia nggak terima nih kalau Tuhannya di dalam Islam. Ya, oke, tanggapi. Dalam Islam dalam Islam itu la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Dia mau keluar jadi Kristen, mau jadi Hindu, mau jadi Dragon Ball, mau jadi Naruto, terserah dia. Di agama kami pun kayak gitu juga Om. Di agama kami pun kayak gitu juga. Nah, tapi berarti kami berdosa kalau kami mengajak, kami berdosa. Dengarkan. Biarkan aja dia sendiri gitu. Nah, dengarkan. Sebagaimana Dedek Tina tidak mau masuk Islam, sama kami pun umat Islam tidak mau kalau istilah-istilah agama kami digunakan oleh orang-orang Kristen. Paham? Paham. Nah, udah. Kalau udah paham bagus. Sudah? Dadah. Paham. Ya, dadah. Dadah. Tahu dia, astagfirullah. Om agak-agak apa ya, agak gimana gitu ya ngajari. Agak gimana? Ada bocor katanya. Ntar minta WA nih di DM nih pasti. Ya ampun ya Tuhan. Nggak boleh ya. Dede nggak boleh ya minta WA ya. Untuk apa aku coba lah itu Om, untuk apa lah? Udah kan? Udah, dadah. Udah, dadah. Dadah. Udah. Nggak mau turun? Gak usah lah Om, aku pengen berdebat lagi Om, agak berdebat sama Om ini agak enak ya. Alamak. Gimana nih guys? Nagi ku tengok apanya nih. Nagi ku tengok. Dia mulai dia. Iya, agak enak sama Om ini kalau berdebat ini agak gimana gitu. Ngeri kan guys, ini kalau rekamannya ini nggak ada gambarnya dia ngomong begitu, ngeri, kena fitnah aku kan. Aku boleh nanya nggak sih satu lagi nih? Ya, nanya apa? Kok gitu kali jawabnya iya, kenapa? Ya, nanya apa Dek? Nah gitu kayak aku kan jadi senang ya kan. Wah, mau disenangkan. Ya, kamu pikir aku nih laki-laki ini penghibur? Boleh juga nggak Om kalau Om mau. Wih, astagfirullahalazim. Udah lah, tutup cam lah aku nanti. Ngeri kali, Bah. Ngeri. Gini On, daripada Om capek berdebat ya kan, jangan sama aku aja gitu kan, berdebatnya ya kan, karena aku nggak baperan ya kan. Kalau Om naik satu lagi kan makin kemana. Ya kan udah selesai tadi, mau apa lagi? Ya udah deh, aku mau berdebat lagi Om, kurang puas soalnya cepat kalah kamu dong, tangkap gitu cepat kalah aku, apalagi tentang agama katanya. Nggak nyampe ilmumu nggak nyampe, kasihan. Kok kasihan sih Om? Om jangan sepelekan aku Paman. Oh,
Oke, baiklah kalau begitu. Aku tanya satu pertanyaan. Aku boleh nanya nggak ini? Om ini pintar Iya, tanya aja. kamu kan nggak mau disepelekan. Sekarang aku tanya pertanyaan ya, boleh? Boleh. Tapi kalau salah jangan diketawain lah. Tapi dikasih tahu. Katanya jangan remehkan aku paman. Berarti kau hebat dong. Bukan masalah hebatnya Om, bukan masalah hebatnya. Tapi kan kalau salah ya dicermakan. Katanya kan anak bocil. Ya udah. Satu pertanyaan. Kalau kamu bisa jawab, nanti Om kasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiah apa? Bebas mau apa aja. Apa aja macam betul Om ini. Belum tahu kamu ya? Belum tahu kamu ya. Jangan sepelekan aku paman. Ya udah, jawab ya. Oke, apa itu Om? Oke. Tuhanmu Yesus betul? Betul. Kitab sucimu Bibel betul? Alkitab suci. Iya Alkitab kan? Alkitabmu Iya, aku kitab bilang suci kan Alkitab. Gak ada setahu kayak gitu-gitu Alkitab dan aku tahu. Alkitab suci yang aku tahu. Alkitab suci, oke. Kitab suci mah Alkitab. Agamamu Kristen betul? Betul. Oke, pertanyaannya dengarkan baik-baik. Oke. Di mana Tuhanmu Yesus pernah menyebut kata Kristen dalam Alkitab? Di mana Tuhanmu Yesus pernah menyebut kata Kristen dalam Alkitabmu? Bacalah kitab kami Om. Om mau nggak baca kitab kami? Iya di mana? Tunggu ya, aku buka dulu kitabku. Ngeri kali bah aku kalau buka open kamu ngeri ntar Tunggu dulu Om. Om ini pun nggak bisa, macam kayak udah bijak kali Om ini. Iya, soalnya ada istriku nonton di bawah. Janganlah pula nonton, nggak enak kali. Ya nggak apa-apa bu, aku berdebat aja nggak bu. Ini. Om ini pun, Om pula jadi nanti marah ibu itu. Ya udah, mana jawabannya? Tunggu ya. Apa tadi Om? Udah lupa aku. Apa tadi? Aduh, fokus. Di mana Tuhan? Sekali lagi. Di dalam Alkitabmu, di mana Yesus pernah menyebutkan kata Kristen? Di Alkitabmu di mana? Tunggu ya Om, sabar ya Om. Udah aku cari dulu di Alkitabku ya. Mana udah kitabku ya? Sempat kemarin ada. Tunggu ya. 10 hari kemudian. 1000 tahun kemudian. Apa Om? Kamu carilah mana? Apa? Tunggu Om, tunggunya aku. Tunggu Om, baca dulu ya Om, tapi salah jawabanku. Mudah-mudahan kamu dapat hidayah. Silahkan teman-teman Kristen lain yang mau naik berdiskusi, silahkan. Bisa bantu Dedek Vina ini. Tunggu ya Om, tunggu jawabanku, tunggu. Ya, silahkan. Halo, selamat malam para sahabat. Bang Pung Hojion. Ya, ini soalnya belum bisa membuat pertanyaan ini, soalnya lagi maghrib ini. Ini lagi maghrib Bang, belum bisa membuat pertanyaan. Jadi nanti sekitar jam-jam 10 baru. Jadi abang turun dulu di bawah. Oke, turun aja lah dulu Bang. Ini soalnya lagi maghrib kan, nggak enak kan? Oke, siap. Oke.
Siapa lagi yang mau naik? Silahkan teman-teman Kristen. Menunggu Kak Vina. Siapa nih? Oh, dia nggak mau dipanggil Kak Dedek Vina. Aja, aku jadi juga bocil, kakak aja. Ya udah Kak Vina. Ya cepat, sudah ada jawabannya belum? Tunggu dulu lah, biar ku cermakan dulu ya kan, nanti salah. Ya carilah, cari. Buat teman-teman yang sudah berbagi, Masya Allah, jazakumullah khairan. Semoga harta kalian dilipat kali gandakan oleh Allah dan menjadi sebab kebaikan, pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang tap-tap layar, yang sudah typingan yang lembut, typingan yang keras, typingan yang sadis, terima kasih. Semoga menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kalian di akhirat. Bang dia belum sampai rumah. Belum, aku masih di kantor. Tunggu sholat isya dulu. Karena kalau nggak sholat isya, masuk tol itu pasti lewat waktunya. Ini tunggu isya karena aku imam juga di sini. Udah Vina? Doakan teman-teman semoga Dek Vina ini dapat hidayah karena berdiskusi dengan baik kita di sini. Dia tertarik untuk masuk dalam Islam. Betapa banyak orang-orang yang dahulu mereka masuk Islam itu bukan karena yang lainnya, tapi karena melihat akhlak dan perilaku umat Islam yang baik dan mereka nyaman dengan akhlak dan dakwah Islam. Dio di mana? Aku di Jakarta Selatan. Ini udah isya. Vina udah dapat? Tunggu ya Om. Lama kali. Tunggu lah. Om kan kalau ngasih jawaban dia pastikan dulu Om. Ya udahlah Om, jawabannya nggak ada karena. Nah, nggak ada. Berarti Yesus nggak kenal Kristen kan? Tuhan itu bang, kok rekam suara apa ini? Suara ibadah kalian ya udahlah ya aku jadi berdosa kayaknya aku kalau aku panjang-panjangkan ini. Ya, Dedek Vina PHP ternyata nggak ada, janjinya ada PHP ternyata. Nggak gini sebenarnya jawabannya itu ada, tapi mama aku nonton juga tadi dibilangnya udah turun aja karena itu bikin nambah dosa kalau aku apakan semua kan. Ya karena itu aja lah aku cuma bilang tergantung kepercayaan aja gitu, tergantung kepercayaan sendiri aja gitu kemana dia percayanya gitu aja lah aku bilang. Ya udahlah ya kalau ada salah minta maaf ya aku izin turun dulu ya makasih udah dinaikkan dan ngasih info-info dan apa juga bagi-bagi ini ya, makasih ya aku turun, makasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Alhamdulillah, Masya Allah, akhirnya aku sudah sholat isya. Ya enak juga ternyata ya, kalau live dari jam segitu sudah sholat isya, rupanya asik juga, bisa lebih cepat bergabung. Oh iya Dinda, siap-siap Dinda, makasih banyak, sehat selalu, istiqomah selalu, bermanfaat untuk umat. Masya Allah, luar biasa, keren beliau, keren. Silakan teman-teman, kita saatnya untuk berdiskusi. Waktu kita panjang malam ini. Kita naikkan dulu saudara di sini dari tadi ada di sini. Halo, selamat isya.
Ya Dinda, ya makasih. Kenapa naikin saya? Loh. Nanti kau permasalahkan juga Allah. Allah cuma punyamu. Alkitab yang duluan terjun kok Allah punyamu. Dari mana tuh ceritanya? Istrinya gue masak ternyata. Kirain siapa? Alkitab sama Al-Quran itu siapa? Yang mana yang terjun duluan? Kok bisa bilang orang oten menyamai? Emang ada kata Allah dalam. Nanti di Indonesia baru Bible itu pakai kata Allah. Kan itu kan jelmaan pakai bahasa Indonesia. Emang kami orang Inggris? Emang kami sekarang posisi di Belanda? Nanti Belanda datang ke Aja kamu Indonesia. permasalahkan. Padahal Alkitab itu udah duluan menyebut nama Allah Tuhan kami Yesus Kristus. Di mana dalam bahasa? Bilang kau punya Allah pula. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa apa? Alkitab sama Al-Quranmu aja. Alkitab yang duluan terbit, woi. Kapan terbitnya Bible? Bible yang duluan daripada Al-Quranmu. Kapan menggunakan kata Allah mulai itu kapan? Mulai dari adanya Alkitab. Kenapa? Kapan itu? Kapan? Saya tidak tahu, yang tahu kan kau kan suka mengklaim-klaim Alkitab orang gitu tuh. Jadi Bibelnya Kristen itu nanti menggunakan kata Alkitab dan Allah setelah masuk Indonesia. Mana ada dari sana, sudah dari Nazaret sana sudah ada, itu ngarang-ngarangmu aja. Jadi kau sakit hati nanti karena itu, sakit hati kau. Oh, broken heart. Oh my God. Tadinya itu cuman Biblika namanya. Begitu masuk ke Indonesia berubah menjadi Alkitab, niru-niru Al-Quran. Tadinya Theos. Begitu masuk ke Indonesia berubah jadi Allah. Niru-niru Islam. Dipikir secara logika loh. Alkitab saja sama Al-Quran, Alkitab keluaran dulu. Bagaimana orang Kristen mencuri itu kata alam itu, sedangkan Alkitab yang duluan cuma dipikir secara logika loh. Alkitab itu nanti di Indonesia baru orang Kristen nyebutnya Alkitab. Kata Alkitab itu Kristen Roman tidak tahu. Karena Alkitab itu bahasa. Itulah kami orang Kristen mau bahasa Inggris berdoa pakai bahasa Inggris kami bisa, pakai bahasa daerah kami bisa, bahasa apapun saja kami bisa. Itulah kami. Termasuk mencuri kitabnya Al-Quran juga bisa kan? Mencuri apa? Yang mencuri itu kami yang mengklaim. Sudah pasti sudah jelas. Kata Allah ini dari mana? Sudah jelas Alkitab Allah ini dari mana? Bilang yang curi itu gimana? Kecuali Al-Quran yang duluan, baru itu Alkitab belakangan, baru bilang curi. Iyalah, ini Alkitab ini dari mana curi? Coba. Oke, dengarkan saya makanya. Kitab memang duluan. Aku lara hati, hanya karena satu kata. Kitabmu memang duluan, tapi dalam bahasa Yunani. Nona, ayo Nona makan Nona. Atau kau jika mempermasalahkan Allah lagi kah? Makan. Jadi kitabmu memang duluan, tapi dalam bahasa Yunani penyebutannya di sana itu. Jangan kau penyebutannya itu Theos, gitu. Tuhanmu itu Theos. Kamu yang pelintir kitabnya. Lebih baik fokus sama Al-Quranmu. Jangan. Ya karena saya fokus lah, makanya saya mau luruskan karena saya fokus. Orang yang asli Arab Saudi saja tidak mempersalahkan Allah itu, woi. Indonesia saja penguasa yang begitu. Karena Kristen di sana tidak menggunakan kata orang Allah. Asli Al-Quran di sana di Madinah sana juga nggak mempermasalahkan itu. Orang Kristen di sana tidak menggunakan Allah. Orang Kristen di sana itu menggunakan kata ilah. Dengan ilahun. Bukan beda. Kami punya kan Allah. Sebutan dari mana beda. Dasarnya? Dari kami mana ambilnya? Kau punya kan Olo. Dari mana ambilnya Allah? Kamu mungkin nama sebutnya apa? Olo pala. Olo kan? Dari mana? Dari mana ambilnya? Suka memelintir. Dari mana? Kamu yang melintir. Kau yang ngambil nama Tuhan yang umat Islam. Kau yang pelintir. Kau nuduh. Sakit hati hanya karena sebut nama Allah. Enggak dong, kami enggak sakit hati, kami bangga gitu loh, karena orang Kristen pun menggunakan nama Tuhan kami gitu.
Bangga kami. Ternyata Kristen agama dari Barat ini pun Jangan kau mengambil bilang Tuhan profil aku, kami, gitu. Jangan kau bilang profil aku nih pakai jilbab juga aku meniru-niru kamu. Sorry ya, Bunda Maria. Lalu aku niru pakai siapa? Jilbab juga toh. Di mana Bunda Maria pakai jilbab? Bunda Maria aku tuh pakai kerudung sebelum aku pakai itu Bunda Maria aku sudah duluan. Dia itu pakai tudung, dia pakai Bunda tudung. Maria sudah dulu. Lagian Maria itu kan orang Yahudi bukan orang Kristen. Yahudi itu kan satu sembahyang satu. Walaupun Maria Kata itu siapa? tapi kan tujuannya kan Yesus sama kan. Tuhanmu itu adalah Tuhan Maria yang kan percaya dilantik. Yesus, menyayangi Yesus anaknya. Tuhanmu Begitu kami itu, juga menyembah Yesus. Tuhanmu Jadi itu kami Tuhan itu yang dilantik begitu. Kami itu doanya Udah. satu sama kepada Yesus. Kok Kamu sakit ke hati gereja aja kau? puasin pendeta, Sakit biji pelur hati. pendeta aja kau sana, nggak usah di sini. Seperti biasa, jadi pemuas nafsu aja di situ, jangan di sini. Gak ada ilmu. Jangan minta naik dong. Kalau nggak mau diskusi, mau ribut-ribut kayak gitu, jangan di sini. Kecuali kau mau berilmu, apa dialog. Halo, semangat malam. Malam bang. Katolik Protestan. Bang, mau tanya aja bang. Aku ini kan Islam bang ya. Islam. Saya ini Islam. Cuma butuh pencerahan aja. Kan sewaktu-waktu tuh saya ini memang banyak dosa bang. Dosa itu jarang sholat, puasa. Itu hampir rata-rata itu nggak saya lakuin gitu bang. Semenjak lulus SMK gitu bang. Dari kerja itu sudah nggak pernah lagi tuh jalanin sholat sama puasa. Kayak lelah gitu Alasannya? Bang. Lelah atau capek. Seperti itu bang. Nah, sewaktu-waktu kan aku sangat lelah tuh, mungkin kurang sholat ya atau gimana. Aku jalanin tuh bang. Aku jalanin sholat. Nah, sudah sholat itu semenjak sebulan lancar lagi. Tapi perasaan tuh bang seringan itu bang, apa namanya, kok semenjak saya sholat nih kok sialku jadi nambah ya. Sial dalam artian gitu bang, kayak itu bang, bertumpuk. Jadi masalah itu selalu datang gitu bang, selalu datang. Nah, semenjak saya berhenti sholat lagi, saya itu sudah free lagi gitu bang, nggak ada masalah. Ini cuma masalah itu ya masalah kecil aja kayak gitu. Tapi sewaktu-waktu ketiba masalah besar itu datang bang, masalah besar banget kayak gitu. Nah, pada saat sholat, pada saat sudah selepas sholat, saat sholat tuh jadi tertimpa masalah terus-terusan gitu. Kenapa ya bang? Iya. Maaf ya, saya mau tanya dulu nih. Kita pakai logika aja dulu. Iya. Kira-kira monyet itu dalam hidupnya ada masalah nggak? Nggak ada. Kalau saya misalnya bertanya ada tawaran menjadi monyet, Anda mau? Nggak mau lah bang. Tapi nggak ada masalah kalau Anda di monyet. Yang enak loh. Anda kan mau menghindari masalah kan? Iya, benar. Nah, monyet itu nggak ada masalahnya bang. Dia mau makan kulit pisang, dia mau telanjang, mau tidur dimanapun, itu bukan dia menjadikan masalah. Jadi dalam Islam itu kan Al-Quran mengatakan wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu semua sudah ditorehkan oleh Allah ke atas muka bumi ini. Jadi siapa yang mau beriman silakan, yang tidak mau beriman juga silakan. Jadi ada yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalala. Ini sering saya sampaikan ayat ini. Manusia sebagian memang sudah sepantasnya mendapatkan petunjuk, dan sebagian lainnya sudah sepantasnya mendapatkan kesesatan. Artinya gini, orang masuk surga memang sudah pantas masuk surga. Orang masuk neraka memang karena mereka sudah pantas masuk neraka.
Anda tahu nggak bahwa bagi Tuhan pencipta langit dan bumi, Anda masuk neraka atau Anda masuk surga itu Allah sudah tuliskan ending akhir bahwa saudara King ini tempatnya neraka. Anda tahu nggak itu? Tahu bang. Tahu kan? Nah sekarang gini, kira-kira pencipta langit dan bumi tahu nggak kalau misalnya Indonesia main bola melawan Malaysia, ending akhirnya ternyata yang menang Indonesia 3-0. Sebelum pertandingan selesai, apakah Tuhan sudah tahu bahwa Indonesia yang menang 3-0? Nggak tahu. Hah? Tuhan tidak tahu? Nggak bakal tahu kalau untuk manusia Tuhan yang mana bang? Kalau Allah mungkin tahu bang, karena kan yang dia maksud saya Allah ketahui semuanya. Maksud saya gini, kita kan, Anda kan Muslim tuh. Ya. Sebagai Muslim kan harusnya kalau berbicara Muslim dengan Muslim, Tuhan itu kan artinya Allah kan? Ya. Nah, karena tidak Tuhan selain Allah bagi Anda dan juga saya, berarti yang maksud itu adalah Allah. Tahu nggak Tuhan kalau sebelum Malaysia dan Indonesia main bola, yang menang itu adalah Malaysia 3-0 gitu. Allah tahu nggak? Sebelum pertandingan Allah tahu nggak kalau hasil akhir daripada pertandingan ini Indonesia kalah 3-0. Allah tahu. Anda bertanya, Anda naik di sini mau bertanya, tapi Anda malah diam. Ya sudahlah bang, kalau gitu kita naikkan yang oten ya. Allah tahu 3-0. Minta lagi si pengisap biji peler pendeta, minta lagi dia. Dipikir ada biji pelor di sini yang mau diisap kali. Minta lagi, nanti dinaikkan. Kenapa kau naikkan aku? Kau cari aja biji peler kambing. Bagus itu, biji peler kambing itu bagus. Jadi Allah tahu kalau sebelum Indonesia dan Malaysia bertanding itu sudah tahu 3-0. Nah, kenapa Allah nggak batalin aja pertandingan? Kan sudah tahu 3-0. Ngapain lagi dibiarkan bertanding? Percuma aja. Ngapain lagi? Kenapa nggak dihentikan aja? Nggak usah main, kan udah ditahu endingnya 3-0 sama Tuhan. Ngapain harus pertandingan lagi sih? Maksudnya Allah tahu 3-0 dari hasil usahamu. Nanti aku sudah catat, nanti kau itu bertanding 3-0. Diizinkan. Nah, cobalah kau jalanilah hidupmu, pasti kau begitu. Ah, betul. Tapi apakah aku yang mengatur permainanmu? Enggak, itu usahamu, itu upayamu. Sudah diajarkan sama pelatih begini. Ya itu hasilnya. Kau disampaikan begini caramu, tapi kau nggak gunakan itu. Nah, itulah makanya kau kalah 3-0. Siapa yang kau mau salahkan? Saya yang lebih tahu hasilnya daripada kalian yang berjuang di lapangan. Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi Allah sendiri sudah mengetahui ending dari semua yang kita lakukan di kehidupan ini. Nah, apa hubungannya dengan pertanyaan tadi? Pertanyaan tadi, ketika malas ibadah, begitu rajin ibadah, banyak masalah. Begitu malas ibadah, tidak ada masalah. Ya bisa jadi kamu ini adalah ciri-ciri orang-orang yang akan mengisi neraka. Bisa jadi. Nanti ketika ditanya, kenapa? Ya kau kan malas ibadah hanya gara-gara ada masalah. Ada masalah di dalam hidupmu. Padahal aku ini maha pengasih, aku ini maha penyayang. Bagaimana kalau aku ciptakan kamu sebesar semut? Sebesar semut, berarti kalau kamu ingin dari pintu rumah depan sampai rumah belakang, kau harus berjalan kaki ke belakang berhari-hari, berjam-jam baru sampai ke pintu belakang. Belum lagi kau ketemu laba-laba yang sudah begitu besar dibandingkan kamu akan menjadi santapan cicak, kau akan menjadi santapan kecoa, kelejengking dan seterusnya.
betapa susahnya hidupmu. Binatang-binatang kecil yang kau anggap sepele hari ini, itu akan menjadi binatang buas saat itu untukmu. Karena cicak akan menjadi seperti rumah besarnya bagimu ketika kau aku buat menjadi semut. Maka hidupmu akan ribet seribet-ribetnya. Kau tidak lagi mengurusi dirimu, bahkan kau hanya hidup untuk mengawasi dirimu dari ancaman-ancaman masalah yang mengancam engkau setiap saat. Kau lolos dari nyamuk, ada lalat. Kau lolos dari lalat, ada kecoa. Kau lolos dari kecoa, ada cicak. Lolos dari cicak, kau dipijak sama orang. Banyak kali hidupmu. Nah, mau enggak aku buat kau seperti itu? Enggak kan? Makanya aku ciptakan kamu sempurna seperti manusia ini. Jadi binatang-binatang tadi bukanlah binatang yang menakutkan buatmu. Malah kau jadikan mainan. Kau enggak bersyukur itu. Kau enggak syukuri itu. Hah? Aku tidak mencintaimu dan menyayangimu. Sedetik aja aku hentikan oksigen atau aku hentikan jantungmu. Selesai kau kan? Masa kau nggak bersyukur dengan itu semua? Hanya gara-gara kau ingin beli HP, nggak tercukupi HP-mu. Hanya gara-gara binimu ini kau anggap ibadahmu itu mengganggu. Padahal ketika engkau ingin lulus ujian, ingin naik pada strata yang lebih tinggi, kamu harus diuji dulu baru naik kelas. Jangan kau katakan dirimu beriman, sementara kau tidak mau diuji, itu nggak bisa. Tapi kalau anda tidak mau diuji, tidak mau ada beban, jadi kufur. Seperti kera. Hiduplah seperti kera. Itu tidak bertuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, tidak mengikuti aturan Tuhan, maka kau akan merdeka, bebas merdeka. Nah, ada lagi kemudian yang membebani kamu. Pada saat itu, ad-dunya sijnul mu'minun wa jannatul kafir. Kau akan menjadikan dunia ini adalah surgamu. Kau tidak akan terbebani. Kau akan menghalalkan apapun untuk hidupmu. Karena tak ada lagi perintah yang harus kau taati. Karena kau bukan lagi muslim, tapi kau adalah kafir. Sederhana kan? Sederhana. Tapi kalau kamu ingin beriman, kau ingin tunduk kepadaku, nah silakan kau masuk Islam. Tapi kalau kau ingin bebas, hanya nyanyi-nyanyi, silakan kau ikuti agama pengisap biji peler kambing. Habis isap biji peler kambing, naik lagi ke sini. Nanti, kenapa kau naikkan aku? Nah, itulah. Silakan teman-teman non-muslim naik ke atas sini. Jangan sungkan. Kita diskusi. Ayo silakan. Jangan sungkan. Jangan takut. Ajukan permintaan. Silakan. Ayo teman-temanku, mari diskusi. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Apa kabar? Ada onde-onde kah? Ya, teman-teman sekalian, memang agak berat tema ini ya. Tema ini ketika mencakup tentang ibadah, sembahan. Ya, memang orang-orang Kristen semisal yang kita ajak diskusi beberapa orang tadi, kan ada sempat kaget, tercengang-cengang kan. Setelah mereka menyadari panjang lebar, mereka menanggapi, dia nggak ngerti arah pembahasan kita itu kemana gitu. Tapi setelah kita jelaskan, kita uraikan berdasarkan data dalil, barulah mereka paham. Oh iya juga ya. Dikasih dalil baru kaget, shock mereka itu. Ternyata betul. Akhirnya apa? Udahlah bang, pamit dulu bang ya. Mereka paham, ngerti setelahnya.
Kenapa? Karena tadinya kok kami menuhankan sudah 2000 tahun, kok baru ada yang jelaskan dan tepat kali dengan dalilnya. Ada apa ini? Nah, ini lama-lama nanti mereka akan tersadarkan sendiri. Mudah-mudahan dengan tema ini banyak orang tercerahkan, banyak orang menyadari bahwa ternyata apa yang mereka lakoni hari ini, yang dilakoni oleh kakek buyut mereka selama ini, itu adalah hal yang menjadi nyata setelah Bang Suma dan timnya jelaskan. Kan gitu. Kaget tuh. Anda teman-teman sahabat-sahabat ingat nggak tadi tuh? Ada kok seingat saya itu yang ketiga apa yang kedua tadi? Kaget. Hah? Kok iya juga ya? Nah, ada juga yang kemudian dijelaskan tentang Siti Aisyah, sebelum ditanya lari duluan. Tuh. Dia menghindari materi ini. Karena itulah ya kita masih bertahan tema ini supaya teman-teman Kristen itu bisa menyadari, oh ya juga ya, benar juga yang disampaikan Bang Zuma itu. Kayak tadi teman siapa Lis itu kan cuman menutupi kekecewaan. Alah lanjut kawin bos, terus kawin iso mbak. Kawinnya biar isinya pakai saldo 5 itu 12 1.200, 10 itu orang 300. Iso hasilnya bos nak koin. Jajal aku terkendala koin terus. Iya. Yes. Aduh. Kayak saudara Lis ya, istrinya Gumasa. Sebenarnya dia tuh tahu kalau agamanya itu ternyata memang benar ya. Yang Bang Suma sampaikan itu ternyata Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan. Wah, Bang Suma benar. Untuk menutupi karena nggak ada hidayah datang kepadanya, untuk menutupi kemudian stres depresinya terhadap kebenaran itu, ya koar-koar sembarang dibahas, ngamuk marah-marah di atas. Nah itu sebenarnya Lis itu tahu, istrinya Gumasa itu tahu. Halo, semangat malam. Semangat malam. Coba buka masker dulu semua. Katolik, Protestan, buka dulu masker semua. Kenapa bisa? Buka mi. Apa alasannya? Nacini Karen. Hagan. Nacini Kagan. Bukan. Nonton mi di filmku, banyak di filmku. Iya, bukan. Ganteng sekali kau itu buka masker. Memang ganteng orangnya. Media apa? Daripada itu botok nih itu masker untuk bicara. Urusanmu. Emang saya makan babi itu yang bau mulutnya. Kutanya dulu kau. Kalau sudah kau makan babi, bau apa mulutmu? Kutanya dulu. Buka ke masker tidak makan babi. Kutanya dulu. Buka masker kalau habis kau makan babi, mulutmu bau apa? Ikut dong. Aneh nih Ustadz bercadar kah? Sembarang pitikan-kan ini. Ustaz bercadar. Mau jiribut. Saya Ustaz bercadar. Ya, tapi biar bagaimanapun saya tidak menyembah Tuhan pakai sempak. Pongoro. Ayo. Kau pongoro, kenapa kau menyembah manusia bersempak? Mana ada dalilnya laki-laki bercadar? Yang pongoro itu yang menyembah manusia bersempak. 2000 tahun sempak tidak diganti. 2000 tahun menuhankan Tuhan, manusia bersempak. Bersempak Tuhannya. Menuhankan Tuhan bersempak. Ada manusia bergantung di pohon dituhankan. Ribut sama masker, tapi manusia bersempak dituhankan. Ada orang ribut dengan masker, Tuhannya pakai sempak tetap tidak ribut. Bercadar. Tuhannya bersempak, ribut sama masker. Ada Tuhan pakai masker, tapi ribut sama masker. Ribut
ribut sama masker. Alumni Hari Dadi, Minggu alumni Dadi. nyembah sempak. Manusia bersempak, di manusia bawah bersempak Dadi semua. menjadi Tuhannya. Manusia bersempak, manusia bersempak. Dah boya ke dokter di Dadi. Kenapa mau ke rumah sakit Dadi ya semua? Ribut sama masker, tapi Tuhan yang bersempak. Motor yang mau ke Ribut sama masker, lupa dirinya nyembah manusia bersempak. Sempaknya tidak pernah dicuci selama 2 tahun. Tuhannya tidak pernah ganti sempak. Maskernya orang disibukin. Harusnya Tuhannya dibelikan sempak pink. Biar Tuhannya sedikit agak cantik. Urusin Tuhanmu yang tidak pernah ganti sempak selama 2000 tahun. Jangan kau urusi masker. Kalau kau mau berdiskusi, silakan berdiskusi. Lawan Bang Suma pakai ilmu. Karena belum ada lulusan STTTTTTTT yang sanggup berdiri kuat di hadapan Bang Suma. Jangan kau ribut dengan masker. Jangan kau sakit hati dengan masker. Oleh karena Bang Suma mengajarkan seluruh isi bebal dengan menggunakan akal sehat. Sampai kalian keteteran ributnya hanya dengan masker. Adakah kau punya ilmu bisa menghadapi Bang Suma? Ketika Tuhan yang kau sembah ternyata adalah Tuhan yang dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Apa dayamu? Apa kekuatanmu membantah data itu? KPR 236. Orang Israel seluruhnya harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Alamak. Hadapi saya pakai ilmu. Jangan kau ribut dengan masker. Kalau kau ribut dengan masker, ku bau. Tuhanmu celana dalamnya 2000 tahun tidak pernah ganti. Pamit ya. Bye. Masih bangku datang besok. Gitu kawan. Bayangkan 2000 tahun lu. Kau ribut dengan masker. Jangan-jangan ini suaminya Liz. Alamak. Saudara-saudara sekalian, kalau penasaran dengan wajahku, memang aku akui aku buruk rupa, sama seperti buruk rupa katanya Yesaya 53. Tapi kalau Anda penasaran mau lihat wajahnya Bang Zuma yang asli tanpa editan, ini aja saya pakai filter masih jelek. Apalagi kalau tidak pakai masker. Tapi kalau mau lihat yang asli, tunggu film saya tahun ini, rilis film saya yang kedua. Nah, yang pertama kan sudah tuh Doti, Anda tinggal nonton di Netflix. Doti Ilmu Hitam, Anda nonton situ. Pokoknya yang paling jelek itu misalnya. Nah ini nanti filmku lagi, film kedua ini berbicara tentang kedokteran. Di situ kau lihat lagi saya tampil nanti main film sana. Ini ada penawaran lagi, sudah 4 penawaran main film. Tapi belum saya ACC. Harusnya saya hadir di Malaysia sekarang ini, di Johor, acara besar dari salah satu saudara saya orang Bugis Makassar yang undang saya di sana, yang dihadiri oleh anak saya di sana. Dia orang, boleh dibilang orang ketiga di Johor, beliau orang pertama. Kalau di sana orang ketiga lah. Saya diundang ke sana. Jadwal padat, makanya saya tidak terima. Belum tanda tangan, masih juga naskahnya juga saya belum baca. Baru ku lihat proposalnya itu. Lumayan ditawarin main satu film 100 sampai 150 juta, siapa yang nggak mau kan gitu. Cuman ngambil gambar ya nggak cukup 30 menit lah, semua dari semua adegan itu 150 juta langsung.
Gimana nggak sakit hati yang tadi? Orang mau belikan sempak anunya tapi nggak cukup duitnya beli sempak. Masalahnya bukan sempak manusia dia mau beli, sempak Tuhan. Bingung juga dia mau beli di mana kan? Makanya ribut dengan masker, menghina, bawa-bawa profesi sapam, bawa-bawa Nur Alim nama aslinya, segala hujatan. Jangan begitu. Kau naik ke sini hadapi saya dengan ilmu. Itu yang saya ajarkan itu Bible. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Ini di sini nggak ada biji peler kodok. Naik lagi tukang isap biji peler kambing. Dia yang minta naik, giliran naik. Kenapa kasih naik ke Zuma? Zuma kenapa kau kasih naik ke? Apa tujuan kasih naik ke? Lagi birahi dia. Kayaknya dia mau ngamsal, Suami lagi perjalanan jauh, jadi dia mau ngamsal di sini. Teman-teman saya Kristiani, jangan gitunya. Kalian kan punya amanat agung, ya kan? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Jadi kami ini ingin dijadikan sebagai Kristen, karena Kristen itu adalah pengikut Kristus. Itu amanat agung. Kalian marah dengan hadirnya Bang Suma kan? Tadi itu anak-anak kecil tuh, dia keceplosan mengatakan dia adalah guru sekolah minggu. Dia sembunyikan identitas yang mereka sebutkan domba sesat. Akhirnya ngaku juga kan? Ngaku juga. Ternyata domba sesat itu yaitu dia menganggap umat Islam itu domba sesatnya. Ketahuan deh. Begitu saudaraku. Jadi nggak usah lebay kali bahwasanya kami begini. Ya nggak usah lah. Udah ketahuan pun bahwa memang dalam agamamu diajarkan untuk mengkristenkan orang. Itu amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi apa? Menjadi pengikutku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, faktanya apa di lapangan? Ke gereja, nyembah manusia yang bernama Yesus, apalagi makan babi, apalagi ibadah minggu. Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Nggak ada. Berarti siapa ini orang? Siapa sih itu? Siapa dia? Yesus tidak pernah mengajarkan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Ayo, mana segala sesuatu itu? Di antaranya makan babi, mana? Di antaranya jangan bersunat, mana Yesus ajarkan itu? Nggak ada kan? Berarti itu bukan Yesus. Kalau Yesus sunat, Yesus jaga sabat, Yesus satu Tuhan, Yesus dianya Rasul, Yesus jangan makan babi. Itu kalau Yesus yang ngajar. Tapi ini ajarannya beda. Tapi makin nama Yesus jadi merinding. Itulah makanya kenapa mereka oleh pencipta langit dan bumi dijadikan Tuhan. Itu jawabannya. Mereka dibuatkan Tuhan sendiri, Tuhan baru, bukan Tuhannya Yahudi. Begitu. Mereka sudah punya Tuhan, tetapi kemudian dijadikannya yang disalib mereka dengan jalan kutuk ini menjadi sembahan mereka. Setelah yang dikutuk ini mati dengan jalan kutuk menjadi sembahan mereka, mereka dua kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Orang Farisi ketika diajarkan dia menjadi Tuhanmu, dibuat menjadi Tuhanmu, mereka nggak mau, mereka kecewa, malah mereka bertobat. Tapi mereka ini boro-boro bertobat, segala macam upaya dilakukan. Ada nubuatan di sini, ada nubuatan di sini, ada nubuatan di sini, ada nubuatan di sini, ada nubuatan di sini. Selalu mengatakan ada nubuatan. Dua kali lebih jahat. Orang Farisi dikasih oknum tersebut menjadi Tuhan, mereka nggak mau.
mereka malah bertobat. Mereka kata Nuzzo itu sakit kayak tercabik-cabik hatinya setelah diinformasikan Petrus begitu. Yang ini, golongan ini malah mencari-cari judul, mencari-cari bagaimana caranya supaya betul-betul Tuhan. Orang di sebelah mau bertobat, dia malah 2 kali lebih parah tidak diterimanya. Nah, Yesus mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Itu dia. Itulah dia si jali-jali yang memakai namanya sampai sekarang yang kita hadapi setiap saat. Itu teman-teman sekalian. Jadi wajar dan sangat wajar ketika mereka keberatan dengan itu. Jelas itu abang-abangku. Silakan teman-teman yang ingin kemudian membahas tema ini, waktu dan tempat disilakan. Lari dia teman-teman. Mana dia? Sudah diundang tapi masih lari. Janganlah lari, naiklah ke sini. Jangan emosi, gunakanlah ilmu. Tahan amarah, bahasa yang beradab. Semangat malam. Selamat malam. Katolik Protestan. Saya Islam, Bang. Oh, Masya Allah, luar biasa abangku ini. Semoga istiqamah, Bang. Istiqomah. Amin. Halo, semangat malam. Oke, selamat malam ya. Malam juga untuk Indonesia ya. Oke. Iya. Gini Juma. Iya. Saya tantang kamu debat dulu tentang sejarah Islam. Kalau memang kamu tahu sejarah Islam dan Al-Quran juga sejarah perang Muhammad, kamu pasti akan jijik. Ya? Pasti kalau jijik. begitu buka kameramu. Buka kamera kalau gitu. Silakan. Ya, Juma. Saya bukan takut ya. Yang saya apakan teroris ya. Saya dengan Christian Buka Prince. kamera kalau gitu. Diam kau. Yang ditakutkan itu Islam teroris. Kamera kalau begitu. Yang ditakutkan itu teroris. Ya, kalau memang terang-terangan saya nggak takut. Ya, saya hadapi. Oke. Baik. Udah. Saya dengan Christian Prince yang nggak harus pernah. ditakuti, Saya debat yang dengan harus orang Arab, tidak pernah orang Arab minta buka kamera. Mereka tahu, ya, mereka tahu posisinya seperti apa Islam, ya. Oke, kau, you understand? Anta mahirun fil lugatil arabiyyah. Gini Juma. Oke, saya tanya dulu kamu, ya. Dede. Saya tanya dulu kamu. Buka kamera. Jangan hanya bertanya buka dulu kamera. kamu. Buka kamera buka itu. Kamera. Islam buka Arab tidak kamera. pernah minta buka kamera. Tahu mereka. Kamu bisa bahasa mereka Arab. tahu Islam itu teroris. Kamu bisa bahasa Arab. Ya. Kamu bisa bahasa Arab. Jangan bahasa Inggris ada, bahasa Bisa. apapun ada. Ya. Oke, bukan Kamu bisa hanya bahasa Arab. Bukan hanya bahasa Arab, bodat, anjing, ya. Yang tahu kau apa? Oke, saya tantang dulu kamu debat. Kenapa kau ngamuk? Perang Kenapa? Muhammad. Sekarang gini, waktu perang Muhammad. Kenapa kamu ngamuk? Kenapa? Kenapa kau ngamuk? Pendeta mana yang sodom kamu? Ini kau kayaknya trauma masa kecil. Kayaknya kau di tempat ibadahmu sering dimaini itumu sama ini. Kenapa kau jadi gila begitu? Aduh, parah kali kau ini kawan. Mau diskusi, nggak mau ikuti aturan. Buka kamera, kita bahas apa yang kau mau bahas. Halo, semangat malam. Halo. Ya, halo. Dari mana? Manjing. Cari kuro. Hah? Cari kuro.
Katolik, Protestan? Islam. Oh, menetas dari ini telur biawak ya, Pak? Menetas dari telur biawak katanya dia. Bentar. Halo, semangat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Jumpa Bang lagi Zuma. kita. Mohon maaf Bang ya. Tadi pasien saya lepas Bang. Jadi saya pun heran juga sama penjaga saya kenapa pasien saya lepas padahal udah dilarang sama keluarga, saya nggak boleh keluar rumah dulu. Ngamuk dia, ngamuk. Mau ngamuk dia. Orang ciri-ciri betungkik dalam kubur gitu loh. Iya. Apa kabar? Gurunda semua. Baik, baik. Alhamdulillah, sehat. Masya Allah. Dirimu Bang, sehat juga kan, Bang? Sehat kan ya? Halo? Kok mana beliau? Siapa yang turunin? Baik. Ayo, siapa yang turunkan? Beliau teman kita. Ada sesuatu yang ingin disampaikan kayak beliau. Semangat malam. Assalamualaikum, salah pencet Bang, salah pencet. Oh, thank you, Bang. Thank you. Terima kasih. Silakan teman non muslim naik, ajukan permintaan. Ya, tema kita ini belum ada yang lolos dari tema ini, belum ada yang lolos. Gimana dong? Silakan kita undang pendeta ya. Halo. Dari gereja mana, Bang? Ya? Dari gereja mana? Dari apa? Gereja mana? Gereja? Iya. Loh, kok langsung gereja? Abang dari gereja mana? Saya dari gereja Leonas, Wekmidar. Oh, iya. Kena dengan pendeta Peter. Saya Katolik. Gereja Lenane Nukli. Saya Katolik. Oh, Katolik. Iya. Abang sehat? Jaringan. Hah? Abang sehat? Ya aku sehat makanya live. Kalau aku sakit pasti aku di rumah sakit. Oh iya juga. Terus kenapa ada di sini, Abang? Ada di mana? Di sini. Katanya sakit. Kenapa bisa naik ke sini? Loh, kok siapa yang bilang aku sakit, loh? Tadi Abang bilang. Loh, aku nggak bilang aku sehat. Kalau aku sakit pasti aku di rumah sakit. Iya, kalau sakit kenapa di sini, Bang? Harusnya kan di rumah sakit. Abang ini Saya tidak sakit, pamanku, omku. Terus kenapa ada di sini kalau Abang sakit? Ya ke rumah sakit lah. Ngapain di sini? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Maksudnya aku nggak sakit, aku sehat. Makanya Saya aku di sini. tahu kalau Abang sakit jangan di sini. Puskesmas atau di posyandu atau di rumah sakit. Ngapain di sini, Bang?
Ini HP saya kok Bu yang repot. Asu. Maksudnya saya mau ke mana? Kalau sakit di rumah sakit, jangan di sini, Bang. Salah juga. Kalau kita sudah sakit, ke rumah sakit lagi, kita sampai sana tambah sakit. Kita sakit itu harus ke rumah sehat. Biar kita sampai Ya sana sudah, kalau sehat. begitu ke posyandu aja kalau gitu. Pasien? Posyandu. Apanya ini abang ini? Ayo saya online Tommy sepatu. Posyandu? Iya. Lu anak ya. Lo. Mau tuket lebih biasa lah an kataila oleh lian ini nasa. La oleh itu. Abang apa itu? Lah di bawah sing lain kan. Alamak. Kenapa abang ini? Moderator. Orang dibilang sakit. Orang sehat kok dibilang sakit. Gimana toh? Kok bisa begitu ya? Kok nyambung ya? Kenapa bisa ya teman-teman? Pusing dia tadi kan? Kita pun pusing. Kok nongol dia? Ada aplikasinya memang di sini. Orang bisa minta permintaan. Nah, kita tinggal ACC kalau memang kita cocok. Tapi aplikasinya bukan dari Multi. Guru saya mana gitu ya? Harusnya guru saya ini yang menjelaskan gitu. Guru naiklah ke sini. Oke, datang. Halo guru. Iya. Halo. Malam. Iya. Silakan. Dari mana, Bang? Ya, guru. Katolik Protestan? Katolik. Silakan buka kamera, Abang. Enggak usah buka kamera, Bang. Kenapa? Kenapa Bang ya? Kan Abang kan pakai masker. Apa bedanya? Ya bedanya Pakai kan masker kamu dengan- pakai masker. Ya sudah, kamu pakai masker juga lah. Loh, aku nggak ada masker di sini, Bang. Bungkus muka aja pakai sarung. Enggak. Bungkus begini aja lebih baik. Habis itu kita ini diskusi. Bang, boleh aku tanya sedikit, Buka. Bang? Bang, Boleh kenapa bertanya lebih setelah menggunakan kata kami di surat Maryam? Gampangnya itu dijawab, tapi buka kamera dulu. Oh mama. Kenapa lo orang ini dandutan naik ke atas? Ayo buka kameranya, Bang. Kita bahas pertanyaan Anda, silakan. Bisa buka kamera? Jawab aja, Bang. Jawab aja, Bang. Oh. Besok aja kalau gitu, Bang ya. Maaf ya. Halo, semangat malam. Halo. Halo, Abang. Terputus. Ini minta lagi naik si dandut ini. Matikan musiknya baru naik, Abang. Jangan putar musik di atas, tidak bagus. Ada beberapa YouTube yang live soalnya. Halo, semangat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katolik, Protestan, Islam? Islam, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Iya. Ada yang ingin disampaikan? Matikan musik
Matikan musik. Oh, dia mau sabotase Bapak ini. Naik sengaja kasih musik. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Malam juga. Dari Katolik. Sehat-sehat. Sehat. Saya ngefans sama Bang Juma. Makasih. Di YouTube pun oke. Saya suka. Oke, thank you Abang. Semoga sehat selalu ya Bang. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum Abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Abang? Dari Jawa Timur, Bang Juma. Agamanya maksudku. Oh, agamanya agama Islam. Oh, siap. Ya, saya mau tanya boleh sedikit? Ya. Apa itu Bang? Kemarin saya lihat video Bang Juma di YouTube. Itu salah satu dialognya Bang Juma mengatakan bahwa iblis sudah menemukan tahta singgasananya dalam tubuh manusia. Itu bagaimana penjelasannya Bang Juma? Di mana iblis sudah dengan oten lah. Di mana saya pernah mengatakan itu Bang? Bisa perdengarkan suaranya? Ngarang aja cerita. Ngarang cerita nih berlebihan kali kalau gitu ceritanya Bang. Ayo teman-teman yang non muslim silakan ajukan permintaan. Jangan sungkan. Yang penting nggak usah nyamar-nyamar gitu maksudku. Akui aja kami ingin bertanya. Ya sambil buka gereja, buka kamera gitu. Buka kameranya, kita berdiskusi, membahas tentang tema. Naik jangan putar musik, ini malah putar musik di atas. Jangan gitulah. Jangan putar musik di sini, Bang. Silakan, silakan. Teman-teman naik. Yang non muslim silakan ajukan permintaan. Semangat malam. Malam. Halo. Pengikut Paulus. Udah berapa kali naik dia putar musik. Pengikut Paulus jahat. Memang udah dicetak jadi orang jahat. Usil, mental penjajah. Suka menzolimi orang. Bukan cuman orang yang dizoliminya, sembahannya pun dizolimi. Itulah oten. Sudah gabung ya Tuhan. Gabung lagi. Halo. Saudara kebenarin. Kepencet Bang, lagi mau istirahat ini Bang. Udah jam 9 sini. Oke, thank you. Thank you. Saya blokir akun dulu ini. Masih mau kedatang besok.
Kena blokir kau kan? Masih mau putar musik? Masih mau putar musik? Kena blokir dia. Masih mau naik putar musik, kena blokir, nggak bisa lagi naik. Masih mau kau datang besok. Begitu jahatnya diri lo. Semangat malam. Selamat malam. Halo Dari ya, Katolik. selamat malam, Bang. Protestan. Iya. Kalau saya orangnya university. Ya, nyalakan ya sebentar. Mana ya? Aktifkan kamera. Nyalakan. Nah. Halo Bang. Iya, silakan Bang. Mau silakan apa bertanya atau gimana? Katolik Protestan atau apa ini? Pantekosta. Saya kalau saya itu kepercayaan aja, percaya itu Katolik, Protestan itu semua ajaran itu mengajarkan kebaikan. Pertanyaannya gimana? Tentang judulnya apa itu membuat Tuhan baru gitu? Iya. Atau ya sebenarnya Tuhan tidak ada yang baru sih, karena munculnya menurut saya ya mohon maaf ya, Tuhan itu kan diyakini atau tidak diyakini kan ya tetap ada gitu. Semua itu sama. Kalau menurut saya itu semua sama. Itu bagi orang pemahamannya luas. Kadang-kadang kita itu terdoktrin oleh sesuatu yang mendoktrin. Jadi seorang ego-egonya, wah aku benar, kepercayaanku benar, aku benar. Tapi sebenarnya yang kita itu mengikuti yang maha benar aja. Nah itu kadang-kadang saya herannya manusia-manusia kadang-kadang ya termakan oleh doktrin. Padahal tidak tahu sebenarnya mengklaim dirinya paling benar, tapi yang mengklaim yang lainnya pemahamnya mereka salah. Karena setiap perjalanan spiritual itu menurut saya pribadi, perjalanan spiritual itu setiap manusia memiliki jalan spiritualnya masing-masing dan ceritanya tidak masing-masing. Misal contoh aja, mohon maaf ya, misalnya aku mau ke Jakarta dari Surabaya, mesti melalui dalam perjalanan itu mulai berbagai cerita itu kan. Beda yang saya dari Sumatera ke Jakarta, pada tujuannya sama, nah, gitu. Tapi tidak bisa membenarkan aku enak, ya paling benar itu jalan ini ya. Itu tidak bisa, karena setiap perjalanan spiritual itu memiliki misteri dan cerita masing-masing. Nah, jadi kalau orang memperdebatkan Tuhan baru, mohon maaf ya, membuat Tuhan baru, Tuhan itu tidak ada yang baru, tidak ada kata baru. Kadang-kadang gini, saya herannya, sampai mati pun, sampai kapanpun kalau kita memperdebatkan itu rugi. Mohon maaf ya, saya belajar, saya mengamati dari seperti cerita-cerita zaman masa lampau. Itu percaya tidak dipercaya, tapi dalam nyata, dalam perjalanan spiritual saya ini, kenapa teman saya itu orang Kristen ada, orang Budaya ada, orang Islam ada, orang Katolik ada. Saya kasih heran. Saya pernah melihat itu, saya katakan Tuhan Yesus gitu ya. Saya melihat pernah. Itu saya membenarkan, itu benar ada. Itu juru selamat. Jadi siapa yang mau menghadap perjalanan, menghadap rindu atau menghadap rindu itu sesuai kepercayaan, tidak boleh menyalahkan itu. Jadi agama Hindu Tuhannya banyak, tidak ada Tuhan banyak. Tuhan itu satu, yang dipegang itu perantara. Itu kan seperti Tuhan ini. Enggak, semua kadang-kadang ya. Ini dari pengalaman saya sendiri, mohon maaf ya. Ini kan membuat Tuhan baru. Kadang-kadang ini Tuhan tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru.
Yang baru tuh hatinya kita, mungkin hati yang baru mengenal atau telah mengenal atau bagaimana ya. Itu kalau Tuhan itu tidak ada yang baru. Tuhan itu ya seluruh alam. Jadi Tuhan itu beserta alam. Justru kalau saya tuh mohon maaf ya, saya seorang spiritual ya, spiritual. Jadi kekuatan spiritual itu kan setiap ajaran apapun mengajarkan kebaikan, cinta kasih, itu benar intinya. Jadi orang benar-benar cinta kasih itu gini mas. Zaman dulu kan kadang-kadang wah cerita mah ada. Zaman dulu kan tidak makan, tidak minum, jadi sakti-sakti gitu kan bisa. Itu benar karena rasanya menyatu kepada Sang Pencipta. Melalui wasilah siapa? Melalui perjalanan siapa? Wasilah tahu ya Bang ya? Perjalanan gitu. Wasilah itu perantara. Misalnya orang Kristen pada Yesus Kristus doanya gini. Dalam nama Tuhan Yesus roh jahat bisa dihancurkan. Dia yakin tuh kok roh jahat itu bisa hancur. Misalnya dalam orang Islam baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim kan itu bisa ada setan yang mengganggu bisa hancur. Percaya tidak boleh buktikan. Misalnya dalam agama Buddha cuma berada dengan semua dalam kebaikan, aku berlindung dengan kesadaranku, aku berlindung kepada Dhamma dan Saha. Misalnya gitu kan. Dia yakin berlindung dengan kebenaran. Itu bisa setan namun itu tidak mampu kejahatan. Misalnya dalam misalnya agama Hindu bisa berdoa semoga damai sejahtera, semoga baca apa aku nggak paham. Tapi dia yakin semua itu akan terhalang. Semua itu ajaran apapun itu mengajarkan kebaikan. Tujuannya pun satu. Ini ada suatu kisah. Satu kisah itu jalan spiritual. Bang, bisa gantian nggak? Bisa gantian? Ya monggo silakan. Iya. Silakan, Abang saya dengar. Abang nggak sadar 4 jam ngomong sendiri. Jadi gini, abang percaya neraka itu ada? Termute bang, termute. Ya udah belum ya, halo ya. Neraka. Saya kalau maksudnya neraka itu dari sudut pandang apa? Neraka yang memang ada. Dari sudut pandang apa gitu? Neraka itu ada. Untuk siapa? Ya. Untuk siapa neraka itu bang? Untuk siapa? Neraka itu sebenarnya gini, mohon maaf ini dari pendapat saya ya. Dari sudut pandang masing-masing kepercayaan kan beda-beda surga neraka. Islam, Kristen, Hindu. Tadi katanya sama, semuanya sama. Semuanya sama, Tuhan sama, kebaikan sama, tujuannya sama tadi katanya. Kenapa giliran neraka kok pandangannya berbeda? Itu dari asumsi orang-orang kan? Aslinya sama. Maksudnya gini, setiap orang mengatakan kepercayaannya benar, ya. Semua orang mengatakan kepercayaannya baik, ya. Tapi kan cuma satu baik. Tidak mungkin semuanya baik. Tidak mungkin semuanya benar. Kan gitu, Bang. Gini, kalau kita memandang semuanya benar atau semuanya baik, maka ya untuk apa neraka? Tutup aja neraka itu. Contoh misal. Sama dulu. Contoh misalnya dalam Matius 25 nomor 41. Kan Yesus mengatakan enyahlah kau ke neraka yang disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Siapa yang diusir Yesus ini ke neraka? Kan pasti ada, Bang. Betul ya. Ya. Tahu alasan itu? Tahu enggak alasannya itu? Kan yang diusir ke neraka itu. Tahu enggak kata iblis? Iblis sesuatu yang ingkar melakukan suatu kejahatan. Jadi misalnya gini Mas, mohon maaf ya. Misalnya Anda orang Kristen, mohon maaf sama apa? Mohon maaf saya tanya dulu. Muslim. Misal Anda seorang Muslim ya. Anda sholat, Anda puasa, Anda sholat, Anda puasa, Anda melakukan syariat-syariat yang diajarkan, tetapi Anda tidak tulus masih melakukan maksiat. Satu ada pertanyaan, Allah bisa ridho kepada Anda, dan kedua lagi, dan juga Allah tidak bisa ridho kepada Anda. Jadi masalah kerinduan, mohon maaf ya, itu terserah Allah. Jadi gini, surga terserah.
terserahnya Allah itu kan sudah dikasih petunjuk. Kan sebelumnya dikasih petunjuk dulu. Kan begitu. Dulu sudah dikasih petunjuk. Saya bertanya dulu. Saya bertanya dulu kan Islam ini kan jenah Islam ya. Saya bertanya dulu. Jadi gini, walaupun orang melakukan syariat ya, udah melakukan sholat, kan kita sebagai manusia ya menowo mas, menowo. Aku melakukan sholat melakukan puasa, melakukan berbuat baik, sedekah, yang mana menjadi amal itu menjadi keridhaan Allah. Itu harus diketahui dulu. Jangan bersombong diri. Aku sudah sholat, pasti aku masuk surga. Aku udah sholat, pasti dia akan melakukan dosa. Jangan gitu. Itu tidak bisa. Iya. Itu. Nah, Jadi sekarang kalau menyembah Yesus masuk surga enggak? Kalau menyembah Yesus masuk surga enggak, Bang? Kalau nyembah Yesus, Yesus itu Tuhan atau tidak gitu? Yang menciptakan langit dan bumi atau tidak gitu? Kok Tuhan Yesus itu siapa itu? Kita dulu. Saya tak tanya dulu itu Yesus siapa? Yesus itu manusia yang dibuat menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat. Oh gitu. Tuhannya Yahudi membuat Yesus yang disalib mereka dengan jalan kutuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Oh begitu. Berarti Yesus itu kan sebagai manusia ya. Sebagai manusia kemudian dituhankan ya gitu kan. Pak maksudnya gitu kan. Iya. Manusia kalau dituhankan itu berarti itu salah. Itu sudah salah. Tapi misalnya Yesus itu adalah orang yang spesial menjadi juru perantara atau juru selamat menghadap jalannya kita menuju ke ilahi. Itu boleh. Itu boleh menurut saya secara pribadi ya. Itu boleh. Boleh menuhankan yang bukan Tuhan gitu. Dulu, ya. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Misalnya aku mengatakan Yesus itu katanya manusia. Iya, memang manusia. Katanya manusia. Katanya manusia. Bukan katanya lagi, memang manusia. Ayo, manusia. Tapi kalau kita menyembah Yesus itu dikatakan itu Tuhan, itu salah. Iya, memang salah. Bisa disembah tuh gimana, Thomas? Jadi Kristen selama ini salah menyembah Yesus karena Yesus bukan Tuhan. Oh, masalah. Jadi gini, kan mohon maaf ya. Aku pernah dengar sama orang Kristen ya. Mohon maaf ya, di mana saya nggak tahu ya. Itu ada orang Kristen, itu ada Katolik, Kristen ada sih. Tapi kayak pemahaman aja orang Katolik sama Kristen sudah beda mas. Ada yang orang Katolik Yesus itu sebagai juru perantara. Tapi ada orang Kristen mengatakan Tuhan Yesus yang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saya heran kok. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi gak berwujud. Tapi saya setuju kepada pemikiran pada pola orang Katolik mengatakan Yesus adalah putra Maryam. Kemudian jadi juru selamat, saya setuju itu karena Tuhan sang pencipta. Mohon maaf ya bagi seorang itu Tuhan sang pencipta itu menurut saya pribadi ya. Tuhan sang pencipta itu tidak bisa digambarkan. Dan tidak bisa mendukung walaupun di alasan mengatakan Tuhan itu bisa mampu merubah wujud, membentuk apapun itu bisa, tapi tidak mungkin Tuhan itu tidak perlu untuk merubah, membentukkan apa, pasti akan mengutus. Itu pasti akan mengutus aja. Tidak perlu repot-repot. Berarti yang menyembah Yesus itu menurut saudara ini benar atau salah orang mereka ini? Saya pertanyaan, Tuhan Yesus itu dikatakan yang pencipta langit dan bumi atau Tuhan Yesus itu dikatakan sebagai juru perantara? Itu saya pertanyaan dulu, itu dua itu gimana? Nah misalnya mereka ada yang mengatakan perantara tapi tetap saja dituhankan, dihakikatkan dengan Tuhan, disetarakan dengan Tuhan, bahkan sehakikat dengan Tuhan. Padahal dia ngaku perantara, dia ngaku utusan, tapi tetap aja disetarakan, dihakikatkan. Itu gimana saudara? Berarti bila yang mensetarakan dengan Tuhan, Tuhan itu kan mohon maaf ya, Tuhan itu maha pencipta, maha semuanya. Jadi kita pun kalau misal Tuhan Yesus itu bagian dari Tuhan itu boleh ya, itu bagian dari Tuhan boleh. Tapi kalau disetarakan, misalnya setarakan kekuasaannya, kehebatannya, gitu maksudnya kesetaraan atau bagaimana? Mohon maaf. Maksudnya kesetaraannya gimana tuh? Dia kekuasaannya dia sehakikat dengan Tuhan pencipta.
Sang pencipta yang langit dan bumi, ya sudah salah itu. Mohon maaf, ini menurut saya ya, itu kurang pas aja. Kalau saya nggak mau menyalahkan ya, itu kurang pas, kurang pas. Tapi kalau misal Tuhan Yesus itu bagian dari Tuhan, itu memang bagian dari Tuhan. Kita pun itu bagian dari Tuhan. Itu bagian dari Tuhan. Berarti dalam hal ini Yesus ciptaan dari pencipta. Siapa Yesus? Tapi kalau Tuhan Yesus dikatakan cipta dan langit bumi, misalnya ada yang pendapat seperti itu, ya kalau Yesus itu sebagai misalnya sebagai utusan, kalau sebagai utusan dia mengatakan di hakikatnya seperti itu ya salah. Ada dua pemikiran. Kalau bertanya Tuhan Yesus itu ada yang mengatakan bila itu dia sebagai pencipta dan langit dan bumi itu kan kok manusia. Jadi ada dua. Tapi saya mengatakan salah dan benar itu. Kalau dia mengatakan Yesus itu sebagai perantara, kalau dituhankan ya nggak bisa. Itu logika aja, pakai logika. Misalnya Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, saya nggak bisa komentar. Dia itu keyakinan dia gitu. Aku mengatakan ya kurang pas aja gitu. Iya. Karena Tuhan, mohon maaf, ada suatu kisah ya. Ini kisah zaman dulu itu namanya lahirlah huruf. Mohon maaf, abang daerah mana? Tinggal di mana? Saya di Sulawesi. Sulawesi. Itu di Jawa. Di Jawa itu kan ada lahirnya Bang Basri. huruf Jawa. Bang Basri. Iya. Paham konsep Bang Juma? Bang Basri paham konsep Bang Juma ini? Bang Juma gimana konsepnya, maksudnya? Iya, tema Bang Juma ini paham. Ya membuat Tuhan baru gitu kan. Tuhan kan Tuhan itu nggak ada yang baru. Seharusnya Bang tanya dulu Bang Juma. Bang Juma tanya dulu ke Bang Juma. Ini konsepnya gimana? Oh, nyerocos terus. Larinya kemana? Coba open cam. Belum. Menurut kamu gimana? Jadi orang itu jangan, mohon maaf ya. Kalau saya pikirnya luas loh. Yang tadi yang protes itu kamu, otaknya dengkul. Kalau saya itu wawasannya luas. Jadi tidak boleh tidak menyalahkan orang lain. Tidak boleh menyalahkan kepercayaan lain gitu. Itu orangnya, mohon maaf, itu orangnya pekok yang tadi itu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, coba, aduh, ini saya nyimak dari tadi dari bawah nih, abang ini kok malah berbelit-belit kemana-mana gitu ya. Jadi bingung saya ini, bang. Coba kasih paham yang. Halo, semangat malam, saudara Putra. Assalamualaikum. Putra Majapahit. Ini loh, Salam. itu Mas, ini debat lintas agama Islam sama Kristen. Kamu ngapain naik-naik? Gitu aja, Mas. Iya. Iya bang, ampun bang, ampun, betul. Benar. Sip. Iya, betul. Keren. Halo bang, halo Ivan lah. Halo. Halo bang. Ivan lah, halo. Iya. Halo, semangat malam. Halo. Yo, selamat malam. Selamat malam. Dari mana? Katolik, Protestan, abang? Musiknya ribut. Sangat setuju pendapatan dari Bang King ini, mantap. Kita tidak menyalahkan agama yang lain, semua benar, ya kan? Musiknya bang dikecilin bang.
Dari agama mana abang ini? Deh, kasih turun ini, banyak sekali bicaranya. Moderatornya itu tidak tahu kenapa dipertahankan, ngerti gak juga. Halo saudara Joshua, ini dari mana? Nah itu. Nah, alhamdulillah dari tadi. Akhirnya lega deh. Tidak ngerti apa maksudnya ngomong tak kemana-mana perginya. Dibilang sehat tidak, dibilang gila juga tidak. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oi, Alpino. Oh mama Oi, sambalu apa tu mainu jama kamase. Oi. Kayak apa saja. Kayak pasar teman-teman. Pasar Ciduk. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan, tapi jangan gila permanen dong. Jangan gila permanen. Ya diskusinya itu yang gimana gitu, yang nyambung gitu loh. Kan bagus kalau diskusi itu nyambung. Jangan tidak nyambung. Dibilang Kristen bukan, dibilang ahli tafsir juga bukan. Entah apa-apanya modelnya. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Ini saya sudah minta kepada teman-teman kita yang non muslim yang biasa hadir, saya sudah kirim berapa kali tapi nggak direspon. Mungkin berasa terlalu berat tema ini. Sebenarnya tema ini ringan sih, cuman cara untuk berkelit itu yang nggak ada gitu loh, nggak ada obatnya untuk lari. Ya memang Yesus Tuhan bagi orang-orang yang menyalib Yesus. Mau kayak mana datanya jelas. Jadi mau lari kemana gitu? Mau membantah, nggak mungkin. Dalilnya ada. Kalau dibantahnya, loh kok ketuhanan Yesus kok mereka bantah gitu. Jadi mereka mau mengiyakan, berarti mereka mengiyakan kalau Yesus ini adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi. Jadi memang berat. Berat memang saudara-saudara. Berat sekali, Pak. Dinda Dio bilang berat kali katanya. Ringan, cuman dibutuhkan mereka itu jujur. Itu aja sih. Dia mengatakan tidak, ya tidak bisa tidak, karena memang begitu. Halo saudara. Katolik Protestan. Silakan buka kamera abang. Gelap bang di dalam gua. Kayak Yesus dong. Iya kayak Muhammad bertapa dalam gua. Kayak Yesus mayatnya disimpan di goa, keluar jadi Tuhan. Tapi naik ke surga ya. Kan? Naik ke surga. Naik ke surga. Ya. Diangkat oleh Tuhan Tuhannya Yahudi ke surga. Dia? Naik kuda apa dia? Kuda bersayap. Nah sekarang Anda sendiri naik ke surga enggak? Orang Kristen mati naik ke mana? Naik ke surga. Masa naik ke mayat kayak Nah, orang Kristen mati belum ada yang naik ke surga. malah ikut Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad. Kamu menghina karena Nabi Muhammad tidak terangkat ke langit. Tapi Kristen mati nggak terangkat juga ke langit. Sebenarnya juru selamat kalian itu siapa? Kenapa ikut Nabi Muhammad? Kenapa nggak ikut ke Yesus? Harusnya kalau ada Kristen yang mati dibuang nih, 1, 2, buang ke atas, ketak. Kalau dia terus, bagus. Jatuh ke bawah lagi, itu masalah. Angkat lagi, 1,
2, 3, tepak, turun lagi dia, jadi masalah. Ayo ikut ke Yesus ke atas. 1, 2, 3, tiak. Nggak mau dia, tetap aja ikut Nabi Muhammad. Aduh, kalian menghina. Waalaikumsalam. Tapi ternyata kalian ikut Nabi Muhammad. Kontennya udah turun ya. Kontennya udah turun, tak bacot tuh. Iya. Selamat bang, salam kenal bang dari Kalimantan Barat bang. Baik abang, baik, salam kenal juga, sehat selalu abang ya. Masya Allah, luar biasa. Ikut Yesus terangkat ke surga. Berarti kalian tuh pengikut buta, kalian tuh klaim sepihak. Yesus ke atas, kalian malah ke bawah, ikut ke Nabi Muhammad malah. Aduh, lucu kalian ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, guruku nih, izin bertanya bang. Dari mana abang? Dari Jakarta. Alamak, saya kalau bertanya gitu nggak mau so akrab abangku. Saya tanya agamanya. Ngapain saya tanya anda dari mana? Dari Bandung kah atau dari mana kah? Ini lintas agama, berarti kalau saya bertanya ya agama anda dong. Dari Jakarta, dari Madura. Aku tinggal di RT 5 RW 7 nomor sekian, Gang Stupi. Bukannya saya tanya anda siapa, dari mana alamatnya. Ngapain saya tahu? Nggak perlu. Ini lintas agama. Ditanya dari mana? Ya ditanya agama, bukan ditanya anda dari mana punya alamat. Ngapain saya tanya alamat abang? Nggak perlu gitu. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Jangan sungkan, jangan takut. Tadi yang barusan naik menghina tuh, tadi pada saat ada orang stres juga, dia kan bilang iya betul, semua agama sama, kata dia itu. Pas naik sendiri nggak bisa mempertahankan semua agama sama, langsung menghujat. Wak 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 wak. Silakan teman-teman, jangan sungkan. Mari ajukan permintaan, kita diskusi. Silakan. Jadi tema ini gimana ya bilangnya ya? Bukan berat tema ini, bukan berat temanya. Ini tema ringan. Tema ringan, temanya sangat ringan sebenarnya, karena memang datanya sudah ada gitu. Data sudah disediakan di Bible. Yesus itu adalah Tuhan. Memang begitu bunyinya. Yesus dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Nah sekarang permasalahannya saudara kami Kristen itu yang harus tahu bahwa ternyata Tuhannya Yahudi membuat Yesus ini sebagai Tuhan kepada siapa? Kepada yang menyalib. Cuman teman-teman menghindari. Kenapa menghindari tema ini? Ya karena itu tadi. Masakan kita mau bertuhan-tuhan yang dibuat? Nah itu makanya teman-teman agak sulit untuk menghindar. Karena kenapa? Ya sudah ada dalilnya. Yesus yang kau salibkan itu oleh Tuhan Elohim dibuatnya menjadi Tuhan. Enggak berat. Apa siapa bilang enggak berat ini? Enggak, memang enggak berat. Cuman ya saudara Kristen memang terjebak. Mau gimana? Pasti terjebak. Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Ya, kalau ada yang menghina
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira dari situ ketahuan nggak keberadaannya di mana itu bang? Sebenarnya ada tim kita yang bisa tahu di mana titik lokasinya bang. Makanya teman-teman yang berlebihan itu kita kantongi alamatnya. Kayak kemarin yang ngatain kita Islam itu miskin segala macam, ingat nggak teman-teman? Nggak mau nongol lagi kan? Karena tim kita langsung tahu di TKP apa di mana dia lagi debat, kita langsung tahu posisinya, di mana posisinya, apa kerjaannya, siapa nama atasannya, siapa nama aslinya, langsung kita copy, langsung tercopy itu, langsung tercopy teman-teman. Kenapa bisa? Ya itulah hebatnya. Jadi teman-teman Kristen kalau mendengar ini sebaiknya jangan menghujat gitu. Datang hadir aja, kita diskusi dengan baik yang nyambung, jangan nggak nyambung. Kalau nggak nyambung kan lucu gitu. Kita diskusi apa, bahasan apa, malah kemana-mana bahasannya. Semua agama sama, berarti semua agama benar. Atau dua-duanya, semua agama salah. Jadi kalau semua agama sama, ya nggak ada ke neraka berarti, karena semua orang akan ke surga. Dan kalau semua agama sama, sebenarnya tidak perlu ada nabi, tidak perlu ada rasul. Untuk apa? Justru karena manusia itu punya kehendak bebas, maka ada sang petunjuk datang. Yang membawa petunjuk itulah yang mengajarkan agar manusia itu memilih. Tapi kalau agama semua sama, ya berarti Tuhan cuma satu. Atau karena sudah terlanjur banyak agama, berarti Tuhan itu banyak. Dalam arti kata semua Tuhan itu benar. Nah, ini adalah pandangan yang salah kalau dikatakan semua agama itu sama. Halo. Silakan saudara-saudara non-muslim, ajukan permintaan naik ke atas, kita berdiskusi dengan santai. Silakan. Ayo, jangan sungkan teman-teman non-muslim, naik aja nggak apa-apa. Teman-teman kita memang ya menghindar, mau tidak mau jelas itu menghindari komal kita. Mereka bahaya dengan tema ini katanya. Ini kalau dibiarkan tema ini bahaya. Kalau dibiarkan diikutin, ya nggak ada tempat pelarian, yang nggak ada kecuali mundur. Iya bang, udah selesai dulu ya bang ya. Besok lagi ya bang. Nah, paling begitu. Kayak mana lagi? Kalau bukan kayak gitu teman-teman. Apa ini? Apa itu? Ada nama akun ketua janda, kok bisa? Halo, semangat malam.
Halo, semangat malam. Buka kameranya. Silakan. Silakan Bang. Buka kamera yuk, semangat yuk. Ayo. Ayo. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Biron. Ya. Selamat malam, Bro. Katolik. Protestan, Katolik. Protestan. Silakan buka kamera Abang. Kita diskusi. Kok udah buka kamera nggak bisa ya? Ayo, Saudara Biron. Silakan. Ayo. Ayo. Mantap kali Abang ini, Wah. Ya. Ayo Bang, ini ada terkait dengan Tuhannya Yahudi membuat Tuhan yang baru. Ya. Maksudnya gimana itu? Tuhan Yahudi membuat Yesus yang disalib ini menjadi Tuhan bagi mereka orang-orang yang membenci Yesus pada saat itu. Nah, terus? Ya itulah yang terjadi Abang. Oh enggak seperti itu. Jadi kenapa gini, bisa? Jadi menurut Abang gimana? Nah, Tuhan itu tetap satu, Bang. Jadi rohnya Tuhan itu ada pada diri Yesus gitu. Jadi bukan Tuhan membuat Tuhan, tidak ada seperti itu. Itu sesuai keimanan kami ya. Jadi tidak bisa dibawa ke pendapat yang lain gitu loh. Tapi dalilnya mengatakan itu gimana itu Bang? Gimana? Dalilnya yang mengatakan, dalil KPR 236. Kebetulan saya lagi nggak bawa ini ya. Nah begitu di dalam dalilnya ada. Tapi pemahaman kami selama ini tidak seperti itu Bang. Jadi Yesus itu adalah rohnya Allah. Gitu kan. Jadi bukan dia buat Tuhan baru, tidak. Gitu. Dalilnya begitu abangku. Dalilnya begitu. Masa sih? Itu dia masalahnya dalil. Iya. Di Dalilnya KPR 2 nomor seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa bahwa Tuhan Elohim membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Gitu Bang. Selama saya ini tidak pernah dengar seperti itu Bang. Begitu dalilnya. Dan dalilnya memang seperti itu adanya. Jam berapa ini? Jam Tadi 10. pagi bayar. Kenapa? Siapa? Enggak lagi ini, lagi Zoom. Sama? Sama siapa? Lagi Zoom. Cuma apa? Maikin logatnya. Cuma TikTok. Iya. Bismillah. Bentar ya, nanti kita sambung lagi. Iya Bang, iya Bang. Oke. Udah aku bilang kan? Udah aku bilang, pasti kaget. Pasti kaget. Nggak percaya. Coba. Ringan memang ringan. Tapi orang sok bilang kan? Udah aku bilang sok pasti. Kaget pasti. Udah berapa digituin? Kaget mereka. Karena mereka nggak nyangka gitu. Kok bisa ya? Kasih dalil. Ternyata betul. Akhirnya nanti, wah, kok bisa begini ya? Kok bisa kayak gitu ya? Kayak gitulah jadinya. Semangat malam. Selamat malam. Katolik Protestan abang.
Kristen. Wah, makasih udah buka kamera, silakan abang. Kita diskusi pelan-pelan. Iya. Ini ada tema Tuhannya Yahudi. Iya, episode kedua bang. Saya ingin menyiksa abang malam ini lagi, sama seperti kemarin. Iya. Iya, memang jawaban saya sama seperti kemarin juga. Iya, Tuhannya Yahudi membuat Yesus yang disalib dengan jalan kutuk ini menjadi Tuhan bagi orang jahat. Ya. Itu kayaknya ditambah-tambahin itu bagi orang jahat itu kayaknya nggak ada itu. Ya kan orang jahat Itu yang menyalib. ditambah-tambahin sama. Iya. Ya sekarang yang menyalib Yesus itu orang jahat atau bukan? Iya, orang jahat lah. Nah, itu orang jahat. Abang tahu. Abang tahu. Orang jahat yaitu orang Farisi. Orang Farisi ini jahat, membunuh Yesus. Tuhannya Yesus marah sehingga mereka dijadikan sebagai hamba bagi Yesus. Maka orang yang kepada mereka Yesus jadi Tuhan. Lalu bagaimana ceritanya bang? Tuhan yang benar itu kan menghambakan diri kepada Tuhannya Yahudi bang, bukan kepada Yesus. Yesus itu Tuhan nanti hanya kepada orang jahat ini. Kalau tafsirannya seperti Bang Juma itu ya kita harus masuk Islam semua lah. Jangan masuk Islam pun. Islam berat bang. Iya, Islam itu berat. Mudah lah, paling mudah lah. Tinggal mengucap 2 kalimat syahadat jadi. Iya, itu teori. Prakteknya apakah bisa dipraktekkan? Karena kalau bersaksi tiada Tuhan selain Allah ya harus tunduk semua perintah Allah. Gimana dong? Sedangkan sekali seminggu aja ke gereja itu pun datang nyanyi-nyanyi aja masih banyak yang malas. Apalagi 5 kali sehari. 5 kali sehari itu kan hanya berapa persen lah itu bang? Ya paling tidak itu kewajiban. Itu kewajiban agama. Itu kewajiban agama. Faktanya Itu saya lihat yang 5 kali sehari itu ya paling ada 5% lah itu. Wah, itu fitnah itu. Itu fitnah. Itu karena emosi, luapan kebencian, enggak dong. Di mana-mana musola, di toko warung-warung Cina, warung-warung Kristen pun yang ramai didatangi pengunjung ada musola dan orang berbondong-bondong sholat. Itu fakta. Iya, tapi dilihat nggak berbondong-bondong juga, ada memang 1-2 orang ada saya lihat sholat itu yang berbondong-bondong lah, berbondong-bondong itu udah fakta, itu real orang sholat masjid di mana-mana kok. Itu fakta bang. Jadi jadi kalau misalnya abang yang saya lihat hari Jumat itu baru penuh dia, hari Jumat dia itu penuh. Tapi kalau itu hari kan biasa itu kan sebanding dengan hari ibadahnya Yahudi hari Sabtu. Nah, sekarang kalau kita berbicara terkait dengan keadaan yang benar hari ini, bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan yang dibuat. Ya sudah selesai. Sesuai dengan konsep Bang Juma itu. Lah kan dalilnya begitu. Kenapa jadi konsep saya bang? Kalau dalilnya itu kalau ditanya kepada guru kami ya nggak seperti itu penjelasannya. Nah, karena guru Anda itu memang adalah alat untuk mencari, merekrut pegawai jemaat. Itu fitnah. Lu fitnah. Amanat Agung. Matius 28:19. Markus 16:16 sampai seterusnya. Beritakanlah Bible, jadikanlah seluruh bangsa jadi pengikutku. Itu kan amanat agung itu. Itu ya sebisa mungkin toko-toko ini tidak mengajarkan sesuai dengan apa yang tertulis. Saya mengajarkan sesuai apa yang tertulis, Bang. Yang tertulis seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah menjadikan Yesus
yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi orang yang digantung terkutuk, Di situ maksudnya maksudnya apa? itu kan sudah pernah saya jelaskan juga, maksudnya menjadi kurios maksudnya. Berarti bukan menjadi Tuhan. Berarti Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi kurios, bukan menjadi teos. Ketahuan. Berarti kalian menyembah. Mana yang betul ini? Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi apa? Menjadi tuan, menjadi kurios. Menjadi Tuhan. Terus kenapa dituhankan di gereja? Ayo. Berarti kalian dua kali lebih jahat. Lalu yang kalian ibadahi di gereja siapa? Mentuankan. Kalau mentuankan, terus kenapa beribadah kepadanya? Mentuankan. Iya, kan kenapa beribadah kalau begitu? Kalau kita beribadah kepadanya sama dengan beribadah kepada Bapa. Ya, berarti Anda beribadah kepada Tuhan, bukan beribadah kepada Tuhan. Ketahuan deh. Makanya Yesus mengatakan pengikut orang Farisi dua kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Begitu abangku. Berarti kalian ini memang dua kali lebih jahat. Bang Juma yang paling jahat. Tadi Anda sendiri yang mengaku. Kami mendengarkan di sini abang. Abang sendiri yang mengaku tadi barusan bahwa dia adalah Tuhan. Kami menyembah kami beribadah kepada Yesus sama halnya kami beribadah kepada Bapa. Kan abang yang bilang gitu. Betul. Betul itu. Betul. Berarti Anda menduakan Bapa. Karena anak dan Bapa itu adalah Esa. Esa. Di mana dalilnya Yesus dan Bapa Esa? Ayo. Yohanes 10 ayat 40. 10. Mana ada 40? Yohanes 10. Benerin dulu. Itu baru betul. 30. Nah, itu bukan Esa itu. Itu bukan Esa. Itu tidak Esa karena di situ ada dua pribadi. Yang dikatakan Esa itu adalah satu pribadi, satu hakikat, itu baru Esa. Kalau tadi itu bukan Esa tadi itu grup. Itu Yahid. Grup Esa dan Ekat dan Yahid beda. Oh, Mama kalau Anda mengatakan Yesus dan Bapa itu adalah Yahid atau apapun yang Anda maksud di situ, berarti Anda Yahid dan Ekat beda. Yahid itu numerik tunggal dia. Numerik. Kalau Ekat dia satu tapi plural dia itu maknanya. Nah, oke lah, terserahlah ada abang ini. Berarti manusia ini, kalau Anda mengatakan dia itu adalah satu, kenapa dia dijadikan menjadi Tuhan? Esa. Iya, Esa. Yesus Esa kan? Iya, dia bersatu dengan Bapa. Bukan bersatu. Bukan bersatu. Kalau Esa. Kalau Esa itu kan berdiri sendiri, abang. Enggak. Dia Esa itu satu tapi jamak dia itu. Itu artinya. Nah, Yesus Esa. Ya, Yesus Esa, Bapak Esa, ya betul. Ada berapa Esa di situ? Kalau Esa itu boleh dikatakan satu tapi tidak bisa dihitung gitu dia. Loh, tidak. Yesus Esa, Bapak juga Esa. Jadi ada berapa Esa di sana? Ekat dari kata aslinya Ekat itu. Ada berapa? Ada berapa yang Esa di sana? Iya, Bapak, anak dan Bapak Ekat itu aja. Jangan kalau kita udah ada berapa nggak itu bisa. masuk ke Nggak bisa. matematika.
Itu Karena termasuk Bapak matematika itu. Karena Bapak itu Esa. Dengar dalilnya kan ada, Pak. Ekat itu bukan matematika. Beda Karena Bapak itu Esa. Cuma tahu nggak udara itu nggak bisa dibuat matematika. Udara, matahari, Bapak itu Maha Kuasa. Esa. Iya. Kalau yang namanya jamak itu nggak bisa dibikin jadi matematika. Beda dia cara kerja. Umpamanya cahaya, udara, air, Maha Kuasa itu nggak bisa dimatematika kan dia. Ya itu dia. Nggak bisa dimatematika. Tapi kalau ada yang bisa dibilang apa nggak bisa? Kalau sesuatu yang bisa dihitung apa nggak bisa dimatematika-kan? Itu nggak bisa kalau Esa itu nggak bisa dimatematika-kan itu. Kalau ekat Ya, bisa. itu tafsiran Anda. Ekat tambah ekat sama dengan 2. Ya, tapi kalau Ya, Bapak kalau Bapak tambah anak itu nggak 2 dia. Bapak tambah anak tetap Itu dia rumusan ekat. Anda. Itu rumusan Anda. Ah, iya. Anda kan pakai rumusan Anda. Ya, saya Nah, mau Yesus rumusan saya lah. Saya mengatakan, Yesus mengatakan aku dan Bapak 2, gimana dong? Hah? Di mana dia mengatakan? Di dalam kitab Yohanes 8. Coba. Nomor baca. 15, 16, 17. Jika aku menghakimi, maka penghakimanku itu Bacalah benar. biar saya lihat. Sebab aku tidak seorang diri. Biar saya kredit. Bukankah di... Ya. Silakan Anda baca. Ya. Ya, saya baca ya. Ya. Yohanes 8. Yohanes 8 15. 15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Ya, aku tetapi aku bersama dengan dia. Iya, betul. Itu seperti ekat tadi itu. Ada berapa Tapi di situ? aku bersama dia Ada berapa? yang mengutus aku. Kalau Dia tidak bersama seorang dia. diri? Iya, Kalau, dia kalau ekat tidak dia itu. seorang diri itu berapa? Kalau tidak Itu seorang ekat. diri kalau tidak seorang Berarti diri ekat. itu apa artinya? Iya. 2 kan? Berarti dia satu tapi plural dia. Kok dia Satu tapi satu? plural dia dan Bapak itu Aku satu. tidak seorang diri. Ekat. Coba nomor 17-nya coba baca. Ya, udah aku baca tadi. Aku mengerti Nomor maksudnya 17-nya. karena aku kan orang Kristen jadi ngerti aku itu. Mana ada orang Kristen paham Bible? Nomor 17-nya. Iya. Ya, Coba kalau nomor memahaminya 17-nya. secara Bang Juma ya nggak ada lah orang Kristen memahami. Coba nomor versi Bang 17-nya, Juma. nomor 17-nya coba. Orang tunjukkan data saya kok. Dan dalam kitab dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. 2 Ya, atau 1? Itu orang loh. Kesaksian. Ya. 2 atau 1 di situ. Kesaksian 2 orang adalah sah. Itu kan bukan menunjukkan Siapa yang dimaksud 2 di sana? Siapa yang dimaksud 2 di situ oleh Yesus? Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa nggak ada di situ tertulis Baca. siapapun. Di dalam 18-nya. kitab Taurat mengatakan kalau orang bersaksi 18-nya. bawa ke pengadilan, kalau kesaksiannya Ya, 2 orang 18-nya. sah, itu maknanya. Iya, 18-nya, maknanya. 18-nya baca. Baca 18-nya. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan Bapa 1. juga yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi Berapa aku di situ? dan Bapa itu tetap seperti Yohanes 1 ayat 30 tadi. Itu menurut pemahaman kami. Iya. Hancur. Anda kan Hancur. Anda kan datang ke dunia ini kan untuk mengekspresikan. Tapi Hancur. bagaimanapun orang Kristen menjelaskan kepada Bang Juma, ya pasti akan diperkawai. Kalau enggak ya Memang harus Kan karena harus kita Yesus lagi. Tuhan hanya untuk orang jahat.
Harus. Itu benar. Harus orang ini menjadi Tapi itu jahat. tadi. Yesus mengatakan dua saksi. Akulah yang menjadi saksi tentang diriku dan juga Bapa yang bersaksi tentang diriku. Jadi aku dan yang mengutus itu adalah Tapi orang jahat harus mengatakan itu satu. Orang jahat itu menurut orang jahat harus mengatakan itu satu. Orang benar mengatakan itu dua. Itu menurut tapi si jahat orang mengatakan jahat yang satu. nggak berani memperlihatkan wajahnya. Mulai. Kalau sudah KO mulai. KO lagi. Saya mengajarkan kebenaran, Bung, bukan mengajarkan. Anda mengatakan Yesus dan Bapa satu. Yesus mengajarkan Bapa dan Yesus dan Bapa berapa? Satu atau dua? Aku tidak menggunakan kata matematika Yesus mengatakan dia dan Bapa satu atau dua? Aku dan Bapa itu ekat. Di mana Yesus katakan itu? Yang tadi. Orang jahat memang begitu. Tadi dikatakan dan penghakimanku itu benar sebab aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri berapa diri? Lebih dari satu. Ekat itu satu, itu ekat ya. Ya ekat itu begini deh ini. Ya gini. Gambarannya ini. Nah, ini lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, ini. Lebih dari satu. Kutanya dulu. Kalau dua kalau lebih dari satu apa namanya? Kalau dua kalau ini. lebih dari satu apa namanya? Jangan bila permanen. Kalau lebih dari satu apa namanya? Ini ekat. Lebih dari satu. Lebih dari satu. Lebih dari satu apa? 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 Orang jahat. Orang jahat memang begitu. Data sudah jelas ada. Pengakuan Yesus aku dan Bapa dua. Tapi si jahat menganggapnya satu. Kenapa? Kenapa si jahat selalu mengatakan satu? Karena si jahat memang harus memutarbalikkan kebenaran. Itu tugas si jahat. Tugas si jahat itu menyesatkan. Dengan versi masker. Itu fungsi si jahat itu menyesatkan. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Oke. Tapi ternyata si jahat mengatakan satu. Tapi ternyata orang jahat itu tidak berani memperlihatkan wajahnya. Nyata di depan manusia waras. Penyesat itu memang nyata. Minal jinnati wan nas. Nah ini dari manusia ini. Kalau penyesat dari manusia ini mukanya nih, kenali teman-teman nih. Nih mukanya nih coba. Emosi dia. Kenapa dia emosi? Karena menemukan dirinya menyembah manusia yang dilantik menjadi Tuhan. Manusia yang dilantik yang menjadi Tuhan ini pingin sekali menjadi Tuhan, dipaksakan menjadi Tuhan. Sehingga Yesus yang bukan Tuhan dipaksa menjadi Tuhan. Sudah jelas-jelas Yesus menyatakan bahwa Yesus menghakimi tidak berdasarkan dirinya sendiri, melainkan berdasarkan kesaksian Bapa. Itu fakta. Jadi penyesat itu nyata dari golongan manusia ada nyata itu nyata. Itulah bukti penyesat itu nyata di tengah-tengah manusia. Ada yang ingin menghakikatkan manusia Yesus dengan pencipta langit dan bumi. Padahal Yesus itu
dibuat menjadi Tuhan hanya Tidak untuk orang berani jahat. mengakui namanya. Apa bukti tidak berani kebenarannya? memperlihatkan wajahnya. Apa bukti tetapi kebenarannya memutarbalikkan bahwa kitab Yesus orang itu lain. hanya Tuhan bagi orang jahat? Nih buktinya. Ini orang tua ini buktinya. Orang tua ini buktinya, coba. Kasihan dia malu. Akhirnya ujung-ujungnya masker. Memang nggak bisa. Tak ada perlawanan. Nggak ada perlawanan. Nggak ada. Cuman ngotot. Tidak ada data yang bisa membantu. Nggak ada. Lari ke Yohanes 10:30. Dihantam sama Yohanes 8. Belum lagi kalau kita menggunakan Yohanes 5:26. Di situ ada dua hidup masing-masing. Jadi tidak bisa. Mau lari kemanapun. Nah, bukti ketika saya mengatakan bahwa Yesus Tuhan hanya untuk orang yang jahat terhadap Yesus. Terbukti Bapak tadi memberikan sebuah pernyataan bahwa begini katanya. Gini. Yesus dan Bapak begini. Jadi yakin tidak dia begini terus hidupnya tangannya? Kapan dia begini? Aduh, ketahuan. Ketahuan. Begitu gini-gini kan, Bang Suma, Bapak dan Yesus begini loh. Masa sih? Iya Bang, iya Bang. Giliran dia mau cari upil. Ada Bang Suma enggak ya? Oh enggak ada Bang Suma. Begitu ada Bang Suma, langsung 2 jari. Begini, Bapak begini, begini. Coba kau tunjuk di mana tempatnya? Di situ. Koplak. Inilah yang Al-Quran katakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai sembahan kepada mereka disebabkan mereka tidak beriman. Ayo, yang di bawah saya mau tanya, yang di YouTube juga saya mau tanya. Ini berapa? Ini ada berapa ini? Ada berapa? Ayo. Ada berapa? Ayo. 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 Ada berapa? Ayo. Hah? Masa ada 2 ini? 1. Ini 1 ini. 1 ini. Nanti 2 begini. Belum lagi kalau datang Roh Kudus. Roh Kudus nongol. Ketahuan. Jadi 1. Bang Suma jadi 1 loh, bukan 3. Iya kah? Janganlah kau keluar begini. Kenapa tanganmu? Gak bisa Bang Misa, ini 1. Ketahuan. Allahu Akbar. Aduh. PD-nya si tua tadi. Ini 1 katanya. 1. Ini berapa? 1. Berapa? 1. 2 Pak. Ini 2. Cuman akal-akalan aja yang mengatakan begini. 1 itu akal-akalan Anda. Sebenarnya ini 2. Makanya kita ada 5 jari. Tapi Bapak tadi jarinya cuman tolu. 4. Masuk Roh Kudus jadi begini jarinya. Berapa jarinya Bapak? Ada 3. Loh, yang satunya itu adalah 1. Kecelongan. Oh iya maaf. Salaman. Begini salaman. Kenapa jarinya nggak bisa terpisah? Oh itu 1, nggak bisa pisah, itu 1 kesatuan yang tak bisa terpisahkan. Jadi aku mau tanya, jari Bapak ada berapa? 3. Coba hitung. 1, terus 2, terus 3.
Marah-marah. TikTok langsung pelanggaran. Allahu Akbar. Kami telah mendeteksi adanya ketidakselamaan. Ada aja mas tidak aktif kita. Orang dari tadi bercanda kok dibilang tidak aktif. 4 menit lagi katanya. Jangan gitulah TikTok. Dari tadi kita aktif di sini. Ini berapa jarinya? Ada. Kalau Islam jujur toh, Islam pasti mengaku 5. Tapi kalau yang tadi pengikut si penyesat, ini berapa? Tunggu dulu, konteksnya pelajari dulu. Maksudnya perbaiki dulu susunannya toh. Gimana susunannya? Ah, begini Bang Suma. Ini harus rapat begini Bang. Terus ini juga rapat. Ah, jadi berapa? 3. Hancur sudah kehidupan manusia. Kalau pola ini yang dipakai sama mereka hidup. Masoleng laga rambang. Allahu Akbar. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi adalah sah? Berapa saksi? 1. Jangan rusak otak. Rusak, pecah otak, pecah. Harus pecah otaknya memang. Temanya ringan. Tapi dibutuhkan ilmu, kemampuan berbohong yang level tinggi untuk nipu orang. Kita naikkan dulu ini. Kita uji matematikanya. Malam bro. Ini berapa bro? Ini berapa? 3. 3 tuh. 5 terus sudah jadi. Jari-jarimu ada berapa? 5. Nah ini berapa? 3. Loh, tadi jari 5, kenapa jadi 3? Nggak, yang kemasuk tuh yang mana? Yang ketanya ini jari-jari ada berapa jari-jari? 3. Tunjuk tuh 3, 5, semuanya tuh 5. Oh 5. Ya. Tapi yang satu ini dempet. Bukannya 3 ini bos? 3 katanya tadi. 3. Kalau ini berapa? 2. Kalau ini berapa? 2. Kalau ini? Temanmu tadi bilang. Temanmu tadi bilang ini 1. Ini tadi 1 katanya. 2. Bukan 1 ini, bukan? Nah, itu ajaran sesat, ajaran Edis, ajaran sesat. Akhirnya kau sendiri mengakui kan? Nah, kau harus bersyukur dan berterima kasih ada abangmu ini yang mengajarkan untuk waras. Masa dibilangnya ini 1 katanya. Padahal Yesus itu kan tadinya manusia. Jangan kau bilang Edis sesat. Itu kan gurumu itu, gurunya Kristen sedunia itu Edis. Masa kau bilang sesat? Mana ada? Saya Katolik bener. Ya sama aja pun. Edis itu kan Kristen juga, penyembah Yesus juga samanya kau. Tapi ajaran dia tuh aneh. Tritunggal. Kok aneh? Aneh. Loh, apa bedanya dengan kamu? Kamu juga begitu kan? Yesus juga Tuhan bagi kamu. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Bapak Tuhan. Bapak Tuhan juga. Yesus Tuhan juga. Roh Kudus Tuhan juga. Nah, kau punya 3 Tuhan berarti. Betul? Mati 1 tinggal 2. Betul? Ajaran Edis bingung kan, Bro. Saya jelas. Tritunggal enggak seperti itu deh. Jadi Tritunggal itu gimana maksudnya? Gimana Tritunggal itu? Hah? Makanya kalian bingung karena Yesus itu hanya Tuhan buatan. Yesus itu Tuhan buatan. Tuhan yang dibuat oleh Tuhan untuk orang jahat. Kalian sembah, kalian terima. Dari mana kalian menerima itu? Dari Yesus? Bukan, dari orang barat, Katolik. Katolik yang mengambil konsep itu
di mana konsep itu sebenarnya adalah hukuman untuk orang jahat. Karena kalian membunuh Yesus, karena kalian menyalib Yesus, maka aku jadikan Yesus ini sebagai Tuhan untuk kalian. Masih mau datang besok. Mereka langsung mengatakan apa? Jangan Tuhan, kok kami harus menuhankan ini, kan ciptaanmu. Dia kan manusia terkutuk. Kenapa harus kami? Enggak, siapa suruh lo membunuh dia? Makanya ku angkat dia menjadi Tuhan kau. Baca dalam KPR 2 nomor 37-nya. Apa yang ada dalam hati mereka? Kata nazo, kata nuzo. KPR apa? Baca dalam apa Bang? KPR 2 nomor 36. KPR 2 nomor 36. Nah, coba baca itu. Nah, coba baca. Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Nah, terus bapak tua tadi yang penyesat tadi bilang gini, Tuhan, kurios. Ya sudah, berarti kalian, Tuhan hanya membuatnya menjadi Tuhan. Tuhan, kalian pula yang naikkan tingkatannya menjadi Tuhan. Yang tadi ternyata cuma Tuhan. Kalian menaikkan levelnya menjadi Tuhan. Yang tadinya cuma kurios, kalian naikkan menjadi Theos. Berarti kalian 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Tergenapilah sudah nubuatan Yesus. Di luar agama Yahudi ada pengikut Farisi yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Yesus hanya Tuhan bagi orang Farisi, tapi ternyata naik level menjadi Theos untuk orang Kristen non Farisi. Benar-benarlah kalian ini teman-teman. Kalau sudah sampai kebenaran sesempurna ini sama kalian, apalagi yang kalian tunggu? Si penghujat aja tadi, penghujat Bang Zuma tadi itu, yang suka bilang Bang Zuma boneng aja kabur. Nggak tak kuat dia. Begitu dia baca, nggak kuat. Hanya orang-orang yang bebal aja yang mau bertahan. Gitu teman-teman. Jangan kabur dong. Naik dong. Ayo teman-teman, paksa teman-teman kita untuk belajar. Biar jangan kasihan dia mati dalam keadaan sesat. Harus kita selamatkan mereka. Semangat malam. Halo. Halo. Ya, malam. Katolik Protestan. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Yang muslim tolong batalin. Yang non-muslim aja yang naik. Semangat malam. Tamu putus. Dia yang minta, dia yang putusin. Ini saudara kemarau suka minta tapi nggak mau buka kamera. Halo Stauros. Halo, selamat malam. Malam juga abang, buka kameranya bang. Oke. Oke, Katolik Protestan. Protestan. Silakan abang. Salam kenal, silakan. Boleh saya tantang Bang Suma? Kita sama-sama buka masker. Gak perlu. Oh iya. Gak usah, biar begitu aja bang. Jadi gitu masker aja. saya biar saya pakai juga ya. Iya, memang saya nggak suruh buka. Silakan. Iya. Jadi pertama-tama saya hendak mau menyampaikan begini supaya ini juga didengar oleh saudara-saudara yang non Kristen ya, amat terlebih saudara-saudara yang dari kaum Muslim. Iya, gimana bang?
Kami sebagai pengikut Kristus, kami bangga dengan Tuhan kami karena begini, Allah kami itu Dia tidak hanya berdiam diri menikmati singgasananya yang mulia itu di atas sana, tetapi bagi kami bersyukur karena Allah kami itu Dia melibatkan keberadaannya dengan berbagai macam kesalahan dan keterbatasan kami manusia yang ada di dunia ini, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus Tuhan kami. Dan bagi kami sebagai orang Kristen tidak ada Tuhan lain selain Tuhan kami yang begitu murah, yang begitu peduli dengan keberadaan umatnya. Nah, itu yang pertama ya, yang hendak saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Iya. Kemudian yang kedua, kita fokus saja Bang ya di apa ini? Di tema Yahweh membuat Tuhan baru. Ya, temanya ini kan. Iya betul. Berdasarkan bukti apa atau pemahaman yang bagaimana sampai Bang Suma itu mengangkat tema ini? Saya mau dengar dulu Bang. Iya. Oke, baik. Baik. Jadi Tuhan yang betul itu tidak mungkin adalah Tuhan yang dibuat. Itu dulu. Yang kedua, ketika Tuhan marah kepada orang-orang yang tidak beriman kepada para utusannya, maka Tuhan menjadikan iblis itu sebagai sembahan, sebagai penolong. Sebentar Bang, fokus saja dulu di inti daripada tema ini. Ini kutipan dari ayat atau di mana ini Bang? Iya. Jangan dulu kemana-mana. Maka ketika Yesus diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah Bani Israel, hadirlah kelompok yang memusuhi dia, membenci dia, yang berupaya membunuh dia, sehingga Elohim Tuhannya Yahudi membuat Yesus yang mati dengan jalan kutuk ini menjadi Tuhan untuk mereka yang menyalibnya. Jadi Yesus itu manusia yang dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi untuk orang-orang jahat, gitu. Kisah Para Rasul KPR 2 nomor 36. Iya, begini, Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-36 itu kalau tidak salah itu kan terkait dengan khotbah Petrus, Bang. Iya kan? Iya, betul. 10 hari ia berbicara di depan orang Israel setelah Yesus terangkat ke surga. Iya. Nah, jadi begini Bang, terkait dengan khotbah itu artinya kita ini yang menjadi permasalahan ini adalah kesalahan di dalam menafsir daripada ayat itu, yang sebenarnya ayat itu tidak boleh dipenggal hanya satu ayat saja itu, tetapi harus dilihat secara keseluruhan daripada bacaan Kisah Para Rasul pasal 2 itu. Iya. Sehingga kalau kita hanya mau penggal satu ayat saja, maka akan ada multitafsir yang terjadi daripada inti pesan yang sebenarnya dari secara keseluruhan khotbah Petrus itu, Bang. Memang betul itu. Iya. Makanya orang-orang Farisi ketika mendengarkan khotbah Petrus itu, di data 32-nya itu mereka bersedih hati. Mereka kemudian kata Nuzzo di situ dikatakan bahwa mereka merasa sangat tertusuk dengan perkataan itu. Mereka terharu, mereka tersedih, mereka kemudian menganggap wah ini menyakiti sekali pikiran kami. Kok bisa kami yang tadinya menuhankan Elohim sekarang disuruh menuhankan sama orang ini? Nah, itu sehingga mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan kalau begitu? Petrus mengatakan, ya bertobatlah dan selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini. Artinya kalau kau mau selamat, ya sudah kau tinggalkan, kau bertobat, kau tinggalkanlah perbuatan salam itu dan jangan mau menuhankan Yesus. Itu faktanya. Silakan. Bukan seperti itu, Bang. Bukan seperti itu. Ya, silakan Anda baca data. Kalau begitu, baca datanya silakan. Iya.
Iya, saya sudah beberapa kali membaca ayat itu sebelum Bang Suma mengangkat kasus ini menjadi tema. Sebenarnya itu bukan hanya orang Farisi saja, tetapi hampir sebagian besar orang Israel pada waktu itu kan. Iya. Yang ditujukan oleh khotbah Petrus pada saat itu bukan hanya kepada orang Farisi saja, tetapi segenap kaum Israel yang ada pada saat itu. Ya, harus tahu, seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sedangkan Yesus Kristus anak Maria itu sejak lahir dia sudah Kristus memang. Yang mereka salib ini baru menjadi Kristus pada saat dia disalibkan. Dan itu menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat ini. Bukan Tuhan untuk seluruh Israel, bukan. Nah, itu kan aku bilang kalian tersiksa. Tersiksa kalian. Hah? Pasti tuh. Mau kayak mana? Harus kalian lari, harus kalian kabur. Apa coba data apa yang Anda ingin sajikan ke kami untuk membantah? Enggak, dia itu Tuhan yang memang Tuhan dari dulu. Enggak bisa dong. Dalilnya Elohim telah membuat membuat Tuhan. Gak bisa teman-teman. Jadi kita memang harus sabar untuk menuntun teman-teman kita ini. Kita harus sabar menuntun. Kita tuntun mereka pelan-pelan. Silakan saudara Stauros. Silakan. Mungkin ada data lain yang bisa Anda gunakan untuk membantah KPR 2 ini, silakan. Iya, minta maaf sebelumnya. Kemungkinan jaringan Bang tadi. Iya. Jadi begini Bang, terkait dengan penafsiran ayat ini. Iya. Terkait dengan penafsiran. Ini saya sudah nyalakan kameranya Bang, tapi tidak muncul ini. Biar nggak apa-apa. Kok bisa ya? Belum. Coba diterima Bang. Sahabat Marsha, syukran. Teman-teman yang lain silakan dicukupkan 3M. Tembuskan. Halo. Silakan. Iya. Ya, jadi terkait dengan kisah para Rasul 2 ayat 36 tadi itu, sebenarnya tafsirannya apa yang disampaikan oleh Petrus itu, Petrus hendak mau menyampaikan kepada segenap orang Israel yang menolak Yesus adalah begini Bang, dia hendak mau memulihkan bagaimana yang pada mulanya itu Yesus itu dianggap sebagai yang hina. Tetapi pada akhirnya Petrus hendak mau menyatakan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah sebagai Tuhan. Sehingga kan pada ayatnya yang selanjutnya itu, ayatnya yang ke-37 itu, ya, orang Israel mereka bertanya balik kepada Petrus. Itu sama seperti Bang Suma tadi katakan, orang Farisi. Tidak, saya mau membantai itu bukan hanya sebatas orang Farisi, tetapi segenap orang Israel ya yang menolak Yesus pada saat itu. Jadi bukan hanya orang Farisi saja. Mereka bertanyakan kepada Petrus, kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Sehingga Petrus katakan, bertobatlah dan hendaknya kalian memberi diri untuk dibaptis. Nah, perhatikan konteks keadaan yang terjadi pada saat itu Bang. Orang Israel yang bertanya kepada Petrus itu sebenarnya ada satu alasan mengapa sampai mereka
membuka diri, Bang, ya, membuka diri untuk percaya kepada Yesus. Karena apa? Nah, sama seperti saya katakan tadi, khotbah Petrus itu terjadi setelah 10 hari pada saat Yesus terangkat ke surga. Berarti orang Israel menyaksikan kejadian itu, Bang. Ketika mereka mengetahui bahwa oh benar Yesus itu adalah Tuhan yang terangkat ke surga, sehingga mereka ketika mendengar khotbah Petrus mereka membuka diri. Nah, itu bagaimana itu, Bang? Kalau Bang Suma mau membantahnya. Jadi Pentakosta itu bukan 10 hari, 49 hari setelah itu kan Pentakosta kan. 40 hari itu setelah kebangkitan. Tetapi 10 hari khotbah Petrus itu terjadi 10 hari setelah Yesus terangkat ke surga. Begitu. Ini kita kan Pentakosta kan, Pentakosta. Itu kan hari Pentakosta. Iya, tetapi dia kan khotbah di hari Pentakosta. Iya, setelah berarti 10 hari setelah kebangkitan ke surga kan. Khotbah Petrus yang terjadi. Artinya ialah berarti 49 hari setelah diterangkat menurut apa yang ada di dalam data kitab saudara. Iya, artinya gini. Artinya bahwasanya setelah penyaliban terjadi, kan Yesus tadinya bukan Tuhan. Makanya dia dibuat menjadi Tuhan. Tetapi kalau dia Tuhan kalau tadinya dia adalah Tuhan, maka tidak mungkin dibuat menjadi Tuhan. Oke. Itu dulu. Ya, oke. Saya tunggu. Ketika saudara mengatakan hal yang tadi, bahwasanya mereka dibaptis, mereka justru diminta untuk bertobat. Coba nomor 40-nya Anda baca. Selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat. Artinya apa? Keluar dari lingkaran tersebut. Tuhan menjadikan Yesus sebagai Tuhan untuk mereka yang menyalib Yesus. Yang menyalib Yesus bertanya, apa yang harus kau lakukan? Bertobat. Berilah dirimu, selamatkan dirimu dari angkatan jahat. Ya, artinya keluar. Tinggalkan ketuhanan Yesus itu, kembali kepada ketuhanan yang betul, yaitu Elohim. Artinya begini. Iya, artinya begini, Bang. Saya mau membantah apa yang disampaikan oleh Bang Suma tadi, sedikit undur daripada kenyataan yang ada. Bang Suma tidak mau bercerita tentang kenaikan Yesus ke surga, tetapi Bang Suma undur satu langkah, mempersoalkan tentang penyalibannya kan. Iya, yang saya maksudkan ialah mengapa orang Israel seakan membuka diri terhadap khotbah Petrus itu, karena 10 hari sebelum khotbah Petrus itu mereka sudah menyaksikan bagaimana Yesus sudah terangkat ke surga. Karena itu mereka membuka diri terhadap khotbah Petrus. Persoalan Bang Suma tanyakan tadi, mereka bukan mau meminta dibaptis tetapi hanya mau bertobat. Tidak, coba Bang Suma periksa lagi ayat itu. Tetapi yang menjadi persoalan, yang menjadi sebuah substansi daripada tema ini terkait dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu menjadi pertanyaan, lantas kenapa mereka mau membuka diri? Berarti mereka seakan-akan ada sesuatu yang tertarik terhadap kepribadian sosok Yesus ini kan. Kalau mereka sama sekali tidak terpengaruh dengan Yesus, ngapain mereka mau bilang, kalau begitu Petrus, apa yang hendak mau kami lakukan? Sehingga Petrus katakan, bertobatlah. Dan coba Bang Suma periksa kembali ayatnya yang ke-37. Bertobatlah dan hendaklah dirimu dibaptis. Oke. Sekarang kalau Anda mengatakan naik ke surga, apa masalahnya? Naik ke surga, Elia naik ke surga, Henok naik ke surga, Yesus naik ke surga. Kenapa dia jadi Tuhan? Bukan itu poinnya, Bung. Karena begini. Itu poinnya. Saya boleh bicarakan dulu? Oke, silakan. Nanti kita tiktokan habis ini. Jadi ketika Yesus itu tadinya dibuat menjadi Tuhan, apakah tadinya Tuhan? Ya memang dia Tuhan. Kenapa dibuat? Kenapa dibuat?
Dibuat bagaimana? Ini hanya persoalan Bang Suma salah menafsirkan tentang kalimat yang ada Saya di bertanya, Rasul pasal 2 ayat saya 36. bertanya, kenapa Yesus dibuat menjadi Tuhan? Iya, saya Kalau memang tadinya adalah Tuhan. Iya, saya menjawab karena itu Bang Suma salah menafsirkan kalimat yang ada pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Saya bertanya loh, sekarang Anda tinggal jelaskan tafsiran Anda. Kalau memang dia Tuhan dari semula, kenapa dia dijadikan menjadi Tuhan? Alah, berarti ini Bang Suma tidak tangkap penjelasan saya tadi dari awal. Boleh saya mau ulang ya? Begitu. Anda tidak menjelaskan kenapa kalau memang dia Tuhan, kenapa dia dibuat menjadi Tuhan lagi? Persoalannya bukan ada pada dia, tetapi ini adalah persoalannya ada pada perkataan daripada Petrus itu. Tadi saya sudah menjelaskannya bahwa Petrus hendak mau menjelaskan kepada orang Israel bahwa dahulunya Yesus itu yang dicap sebagai orang yang hina, tetapi pada akhirnya orang Israel toh juga menyaksikan bahwa benar dia adalah Tuhan dan ia kembali pada kemuliaannya sebagai di surga. Ya. Bagaimana ceritanya? Jangan dia Tuhan. Jangan main tekan Jangan tombol, bantah dalil. jangan main tekan tombol tawa itu, jangan mempengaruhi. Kucing pun tertawa lihat logika Anda gitu loh. Jangan main tekan-tekan tombol untuk mempengaruhi. Kenapa orang lagi kan Anda lucu. Anda lucu. Hei, saudara dengarkan saya. Dengarkan saya, Bung. Ini bukan masalah orang percaya tidak percaya. Ini masalahnya adalah Yesus dibuat menjadi Tuhan. Di situ poinnya. Iya, karena Bang Suma tidak paham betul apa yang disampaikan oleh Petrus, dan apa yang saya jelaskan karena Bang Suma itu memang adalah berada pada posisi sebagai orang yang tidak percaya kepada Yesus, maka selamanya Bang Suma tidak akan menerima apa yang saya jelaskan. Ini bukan masalah. Saya percaya Yesus itu utusan Tuhan. Yang menjadi permasalahan ini adalah Tuhan Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan. Memang sudah dinubuatkan Mazmur 110, Mazmur 132. Musuh-musuh Yesus akan takluk di bawah, akan tunduk menjadi tumpuan kaki Yesus. Yang tadi membenci Yesus, yang tadi tidak suka Yesus, yang tadi menyalib Yesus, nanti akan menjadi hamba Yesus dia. Iya. Berarti Yesus ini bukan Tuhan, dibuat menjadi Tuhan bagi orang jahat. Itu poinnya. Sekarang begini. Kita sudah sedikit melebar untuk membahas tentang kristologi, ya kan? Ini kita sudah melebar ke masalah kristologi kan? Apakah sudah dari kristologi dari tadi? Anda naik ke sini itu kita sudah bahas masalah kristolog. Enggak. Kita membahas tentang tema ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Sesuai dengan data kan? Benar enggak kalau tunggu. Benar tidak Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan? Begini. Jangan benar tidak? Bagaimana pertanyaannya, Bang? Bagaimana? Benar tidak Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan? Bukan membuat, karena dia memang adalah Tuhan itu sendiri. Dalilnya? Saya kasih dalilnya ya. Enggak, dalilnya mengatakan Yesus dibuat menjadi Tuhan. Iya, buka Kejadian pasal 1 ayat 1. Coba Bang Suma buka dan baca supaya semua mendengar. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Makanya dengarkan dulu supaya saya mau menjelaskan. Coba. Anda tinggal mengakui bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan. Buktinya. Nah ini. Ya, Kejadian 1 nomor 1. Ya sudah, diam dulu. Saya mau menjelaskan. Padahal sebenarnya tidak perlu Anda membawa data-data dari PL.
Cukup Anda akui, betul Yesus itu dibuat menjadi Tuhan, selesai. Tunggu, saya mau menjelaskan dulu karena ini dengan apa yang Bang Suma persoalkan tentang apakah Yesus itu adalah Tuhan. Saya mau menjelaskan. Beri saya Bung, kesempatan. dalilnya yang Anda bahas, Bung, dalil. Iya. Jadi jangan Anda masuk ke dalam materi yang Anda sendiri meninggalkan dalil. Iya. Dalilnya sudah sangat jelas. Yang diterangkan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sekarang Membuat Yesus Nah, ini menjadi Tuhan. Boleh saya silakan. boleh kasih kesempatan sama saya untuk menjelaskan. Silakan. Begini, jangan dulu membantah ya. Mengapa saya hentar ke Kejadian pasal 1 ayat 1? Tunggu, jangan dulu dipotong. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Alkitab Perjanjian Lama itu, Bang, ditulis dalam bahasa Ibrani kan, Beresit bara Elohim. Pada mulanya Allah, kata Allah di situ diambil dari kata Elohim. Dia bermakna jamak, ya. Jamak Elohim itu, Bang, bukan tunggal. Ini berarti di situ terdapat Trinitas yang sudah ada di dalam perjanjian. Jadi, Bung, karena itu, kalau Yesus itu Anda ambilkan obat di Kejadian satu, Anda ambil Kejadian 1 nomor 1 untuk Yesus Tuhan. Tidak perlu. karena Yesus dia memang adalah Tuhan di situ. Karena dia adalah Iya memang Tuhan, tapi untuk orang jahat. jangan. Itu kesalahan nafsu, Bang Suma. Jangan. Ini ternyata saya menemukan bahwa Bang Suma itu jahatnya di situ. Membuat silakan Anda bantah saya. Silakan Anda bantah saya, Bung. Silakan Anda bantah saya, Bung. Silakan. Sekarang pertanyaannya, apakah orang Farisi yang menyalib Yesus ketika mendengarkan Yesus itu dibuat menjadi Tuhan untuk mereka senang? Sudah pasti mereka tidak mau menerima. Sudah pasti mereka tidak mau menerima. Kenapa mereka tidak mau menerima? Tetapi yang terjadi pada konteks itu, pada ayatnya kok jadi tetapi? Banyak orang Israel yang menerima itu. Kenapa mereka tidak mau menerima? Kenapa mereka tidak menerima? Tidak menjadi persoalan. Kenapa mereka tidak menerima? Kenapa mereka tidak menerima? Tetapi sebagian besar kenapa? Apa alasannya mereka tidak mau menerima? Apa alasan mereka tidak mau menerima kemudian Yesus sebagai Tuhan mereka? Apa alasannya? Oke. Karena yang terjadi pada saat itu adalah mereka tidak mau tersaingi di dalam hal melayani di bait suci. Bukan. Ketika Yesus sudah menjadi Tuhan bagi mereka, mereka terima atau tidak? Bang Suma, saya pikir tahu tentang hal itu. Cuma Bang Suma tidak mau menerima jawaban. Saya tahu bahwa mereka tidak menerima. Mereka sedih, mereka terpukul, mereka tertusuk dengan Yesus menjadi Tuhan mereka. Kenapa? Kenapa mereka nggak rela Yesus menjadi Tuhan mereka? Kenapa? Itu hanya alasan mereka. Tetapi alasan yang paling mendasar karena mereka tidak mau ada saingan untuk menjadi pengajar. Kan sudah mati Yesus, kenapa masih jadi saingan sih, Cak Ayu? Sudah mati Yesusnya. Sudah mati. Iya, mereka kan menolak sejak dari Yesus masih hidup. Sekarang permasalahannya kenapa mereka tidak mau menerima Yesus yang dihadiahkan Tuhannya Yahudi kepada mereka sebagai Tuhan? Itu kenapa mereka nggak terima? Kenapa? Karena kan masih ada pengikut-pengikut Kristus yang lain yang bisa meneruskan ajaran Yesus. Karena itu mereka tidak mau tersaing. Awas, tekan tombol lagi. Dia main tekan tombol lagi. Karena bagi mereka yang waras, dengar. Karena bagi mereka yang waras, tidaklah layak manusia Yesus jadi Tuhan.
Oke, jadi Cuman kalian saja ini yang memang dasar tidak pernah diutus Nabi kepada kalian yang menerima ajaran dari Barat tersebut. Jadi itu saya sudah sampaikan ya dari awal. Alamak, aku pikir saya cerdas sebagai tadi. pengikut Kristus, saya begitu sangat senang dengan Tuhan kami yang tidak hanya Memang harus saya bantu kamu dengan tentang dunia ini untuk menebus dosa umat manusia. Iya, Ada harus selain daripada Yesus Kristus. harus kamu ajarkan begitu, harus wajib. Wajib. Selamat malam saja. Cuman pertanyaannya sekarang, apa yang Bang pertanyaannya adalah, kalau yang kamu katakan itu betul, kenapa orang-orang Parisi kemudian bersedih? Ayo, harusnya dia menjoget. Aku punya dosa ditebus. Harusnya mereka joget. Tapi apa yang terjadi? Hah? Kata Nuzzo, mereka sangat terpukul. Mereka sangat bersedih sekali. Apakah itu bahasanya kalau sedih yang sudah sangat-sangat sedih? Sedihnya karena merasa sial, sedihnya karena merasa harusnya ketika Petrus mengatakan, wahai kalian yang telah menyalib Yesus, hai Yesus yang kau salibkan itu sekarang sudah menjadi Tuhan lu. Masa iya, uri, joget kalau begitu. Yes, dosa kita ditebus. Makan babi, tidak bersunat lagi, tidak perlu kita sabar. Yes. Tapi faktanya bukannya joget seperti kalian hari Minggu. Mereka berduka, mereka berkabung, mereka sangat sedih, mereka merasa tertusuk, mereka terasa bahasa kata nuzzo itu artinya dia dibinatangkan. Tidak sama seperti kalian. Karena kalian memang bukan orang Parisi, memang bukan ahli Taurat kalian itu. Cobalah teman-teman, kepepet kan? Karena memang dari dasarnya mereka menolak Yesus, makanya mereka nggak percaya. Bukan itu masalahnya. Bukan masalah itu. Enggak Bang Suma, karena mereka takut tersaingi. Nenekmu kiper, disaingi sama siapa? Yesus sudah tak ada di bumi kok. Dia merasa dia nggak mau tersaingi. Tersaingi oleh siapa? Yesus sudah diangkat di atas tuyul. Yesus sudah di atas. Kenapa harus merasa bersaing lagi? Mau naik juga dia jadi Tuhan juga rupanya. Mau juga duduk di atas sebelah kanannya Bapa. Yesus sudah terangkat, bukan lagi saingan. Bersedih aja. Kan Tuhan itu kan Elohim. Tuhan itu kan pencipta langit dan bumi. Kenapa jadi ini yang jadi Tuhan? Aduh, jadi Tuhan kami. Makanya bertanya, please, apa solusinya ini kalau gini? Bertobat dan tinggalkan kemudian angkatan jahat ini. Baca nomor 40-nya. Coba, saking jahatnya mereka ini, teman-teman. Apa judul? Tiba-tiba saja baca Kejadian 1 nomor 1. Apa di situ? Pada mulanya langit berbentuk kosong katanya. Aduh. Roh Allah melayang-layang. Aduh. Lagu lama. Dia ingin masuk ke situ. Dia ingin mengatakan Yesus memang sudah Tuhan dari dulu. Kalau Yesus Tuhan dari dulu, lalu kenapa dia dibuat? Ngaco. Adik. Ayo naik teman-teman. Ini ada yang ditarik kok megang di pohon, dia nggak mau kali naik.
Adik, sini dulu sayang. Halo, semangat subuh, selamat malam, adik. Bisa apa minta tolong buatkan teh sayang? Iya, kakak mana? Iya sayang, makasih. Selamat siang, malam. Iya, malam. Ya, di mana Pak? Nah, dimana? Bagus. Tuhannya Yahudi membuat Yesus yang disalib dengan jalan kutuk menjadi Tuhan untuk orang jahat. Silakan Anda bantah. Dia adalah Tuhan, Pak. Iya, bagi orang jahat. Saya bisa buktikan, Pak. Ya, bagi orang jahat bisa membuktikannya dengan dia Saya jalan bisa di atas air. buktikan. Orang Bahwa jahat dari bisa lahir- membuktikan Tuhan mereka. Dari lahir pun sudah Tuhan, Pak, dari lahir. Ya, silakan Anda sebagai orang jahat akan menipu orang benar dengan Dari mengatakan Tuhan lahir. Dari lahir sudah Tuhan, Pak. Hari ini Apakah telah Tuhan lahir bisa bagimu. dilahirkan? Hari ini telah Apakah lahir Tuhan bisa bagimu dilahirkan? Kristus Tuhan. Apakah di Tuhan kota bisa Daud. dilahirkan manusia? Apakah Tuhan Hari bisa ini dilahirkan telah manusia? lahir bagimu. Itu kalau Anda jadikan dia sebagai manusia juru selamat bisa. Tapi kalau Anda jadikan itu Tuhan yang lahir, Kristus Tuhan. Itu ada kata-kata Kristus Tuhan. Ada kata pertanyaannya adalah Kristus Tuhan. Bisakah Tuhan lahir? Kenapa tidak bisa? Itu berita itu disampaikan oleh yang lahir di situ malaikat manusia yang jangkrik. menyampaikan, Pak. Hei, Malaikat Gabriel itu yang menyampaikan. Jadi yang ditetein itu Tuhan. Malaikat yang menyampaikan, ada percaya enggak? Berarti yang nete sama ibunya Tuhan. Saya tanya kepada Anda, kalau berita dari malaikat ada percaya enggak? Malaikat mengatakan dia lahir, berarti dia manusia. Kristus Tuhan, tidak ada kata manusia di situ. Apakah manusia Tuhan bisa melahirkan Daud. Tuhan pencipta? Sekarang malaikat yang berbicara, kamu percaya enggak? Malaikat berkata, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Kristus Daud. Tuhan, mana ada manusia? Kau jangan framing ya. Kau jangan framing Di situ kalau Anda mau memaksakan dia Tuhan, gunakan bahasa Kristus aslinya. Tuhan, tidak Tuhan. ada manusia di situ. Kurios. Kristus Tuhan Kurios di di kota situ. Daud. Kurios. Kristus Tuhan Kurios. di kota Daud. Kalau Anda tidak sekarang percaya pertanyaan saya. Dengar, kalau kamu tidak percaya kepada dengar. Kalau kamu tidak percaya kepada malaikat, Kristus itu apa? Nabimu percaya, nabimu itu siapa yang bicara dia nabi? Kristus Membawa itu wahyu apa? siapa kepada Kristus. dia? Malaikat bukan. Kristus itu apa? Kristus. Nabimu, Kristus itu nabimu apa? Kristus. siapa? Abang, Kristus itu apa? Kristus. Nabimu siapa nabimu? Yang Kristus memberitakan itu apa? wahyu. Jawab dulu. Yang Kristus dari itu apa? wahyu itu siapa yang nyampaikannya? Kristus itu apa, Bang? Kristus. Nabimu siapa Kristus yang itu nyampaikan apa? wahyunya siapa? Katanya. Tanya. Tanda-tanda mau dikik ini. Tanya Kristus nabimu itu siapa apa? yang nyampaikan? Nabiku bukan Tuhan. Nabimu siapa yang Kita nggak sedang menyampaikan? bahas Nabi. Abang, kita nggak bahas Nabi, malaikat kita tidak bahas percaya. Tuhan. Sekarang Kamu pertanyaan tidak harus Kristus. percaya pada malaikat yang bilang bahwa wahyu itu turun kepada dia. Kristus itu, saya percaya Paman, saya percaya. Kristus itu apa? Kristus adalah Dikatakan hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Kristus itu apa? Kristus itu apa? Apa lagi? Kristus apa? Kristus Tuhan. Kristus itu apa? Ada kata-kata Tuhan. Kristus itu apa? Ada Kristus itu kata-kata apa? Tuhan. Allahu Kau Akbar. apa lagi kau mau? Nabimu aja keluar dari gua aja nggak tahu dari mana asalnya. Nah itu kan menghujat jago. Saya tanya, Kristus itu apa? Saya tidak menghujat, Pak.
Ya saya tanya, Kristus itu apa? Kalau kamu percaya kepada Gabriel, saya pun percaya pada Gabriel. Kalau kamu tidak percaya kepada Gabriel, Kan nggak bisa diam kan? Inilah bukti bahwa Yesus itu memang Tuhan untuk para penyesat. Ini bukti. Wahyumu dari mana? Wahyu Saya sopan loh, saya sopan. Bapakku Wahyu yang nabimu dari mana? ganteng, bisa nggak? Siapa yang menyampaikan Adek minta, wahyu? adek minta lo bang. Apa Siapa itu yang Kristus, menyampaikan Bang? wahyu kepada nabimu? Siapa? Abangku, Kristus itu artinya apa, abang? Abang, Kristus itu artinya apa? Nabimu siapa yang menyampaikan? Kristus itu artinya apa, abangku? Kristus itu artinya apa, bang? Kenapa? Saya sudah bilang, Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, Kristus itu apa, bang? Kristus selamat. Juru selamat. Iya. Apa lagi? Kristus itu apa? Juru selamat. Kristus artinya Juru apa selamat. yang bukan juru selamat, artinya Kristus apa? Yang diurapi apa lagi? Apa yang diurapi di situ, bang? Yang diurapi apa lagi? Yang diurapi di situ apa, bang? Tuhan Kristus atau manusia? Tuhan. Manusia mana, Pak, yang bisa bilang anak manusia berkuasa mengampuni dosa? Bisa enggak? Iya, manusia, anak manusia, bisa bukan enggak? Tuhan, anak manusia. Bisa anak enggak? manusia kan? Anak manusia bisa enggak mengampuni dosa manusia? Bisa enggak? Anak manusia kan? Berkuasa bisa enggak? Berkuasa. Bisa menghidupkan Anak manusia orang kan, mati. bang? Bisa menghidupkan Abang. orang mati. Anak manusia Siapa- kan? Siapa yang bisa menghidupkan orang mati, Pak? Anak Tahu manusia nggak? kan, bang? Siapa yang bisa menghidupi orang mati? Siapa? Anak manusia kan? Yang menghidupi orang mati siapa, Pak? Anak manusia kan, bang? Menghidupi orang Anak mati manusia kan? sanggup nggak? Siapa yang sanggup menghidupi orang mati? Anak manusia kan, bang? Allah aja nggak sanggup menghidupi orang mati kok. Kenapa Allah jadi nggak larinya sanggup ke Tuhan menghidupi orang saya? mati. Saya Allah sedang aja nggak bertanya, sanggup yang menghidupi orang diurapi mati. itu apa? Yang diurapi? Alamu mana Yang hidupi diurapi orang mati nggak apa? sanggup. Malah Yang matiin diurapi orang di hidup. situ apa, bang? Yang diurapi? Alamu aja matiin Yang hidup, diurapi bukan hidup. Bukan menghidupi yang mati. Yang diurapi apa, bang? Yang diurapi? Alamu aja nggak bisa menghidupkan orang mati. Yang Bisa diurapi matikan orang yang maksud saya hidup. apa yang diurapi? Kuasa apa alamu? Kuasa mati nolong hidup aku ada bisa. Kenapa orang ini? Kenapa kamu Mati itu nolong kenapa hidup, udah mau aku ada mati juga bisa. masih begitu? Daripada menghidupkan Saya orang bertanya, mati yang nggak bisa. diurapi ini apa? Yang diurapi Tuhan atau manusia? Alamu di mana kuasanya? Kuasa alamu di mana kuasa alamu? Lu. Kuasa Abang, alamu di saya mana bertanya, kuasanya? abang. Dibandingkan Abang, Yesus saya jauh lah. bertanya. Saya Walaupun dia manusia, dia bertanya. bisa menghidupkan orang mati. Alamu Abang. yang dikatakan, alamu yang dikatakan Allah nggak bisa menghidupkan orang mati. Malah matikan yang hidup. Saya bertanya. Saya bertanya. Kuasa yang alamu di mana? diurapi ini apa? Tuhan atau manusia? Di mana kuasa alamu? Ya, saya bertanya, yang diurapi Kuasa ini alamu Tuhan di atau mana? manusia? Buktikan. Yang diurapi ini apa, bang? Buktikan kuasa alamu. Coba aku mau tahu. Buktikan alamu di mana penyesat kuasanya? begitu, penyesat Bisa itu nggak hidup? begitu. Bisa nggak hidupi orang mati? Penyesat itu begitu. Malah matikan orang yang hidup. Penyesat itu begitu. Ya, ditanya. Saya tanya, yang diurapi Tuhan atau Kamu manusia? yang sesat. Yang diurapi Ya, Tuhan atau kamu. manusia? Tahu nggak? Tahu nggak kamu yang sesat? Tahu nggak? Yang diurapi. Nabi yang begitu keluar dari gua nggak tahu, nggak ada saktinya dia percaya. Yang diurapi Dipercaya Tuhan atau Nabi manusia? lagi. Yang diurapi Tuhan atau manusia? Nabi yang keluar dari gua tiba-tiba jadi Kenapa lari ke sana, abangku ini? Kenapa jadi dipercaya? Di mana bukti nabinya? Nabi kok Sekarang saya kawin tanya. terus di mana?
Di mana Nabi kawin-kawin terus apa? Apa yang hubungannya Nabi? Dong. Kenapa jadi begitu abang? Nabi kawin melulu. Saya bertanya, Kristus itu apa bang? Nabi Tuhan apa? atau manusia? Bang, Kristus itu apa? Kristus yang diurapi di sana apa? Aku mau bandingkan sekarang. Aku mau bandingkan sekarang. Bandingkan Allahmu dengan Yesus. Kata Yesus manusia. Allah apa? Kuasanya di mana? Udah bang, kasihan abang ini. Di mana kuasa Allahmu? Udah ya bang ya. Bandingkan aja sama Yesus dia katakan manusia. Saya bertanya. Bisa hidupkan orang mati. Saya bertanya bang. Saya bertanya. Allahmu bisanya matikan yang hidup. Dede. Di mana kuasa Allahmu? Buktikan kuasa Allahmu. Tuhanmu berdoa kepada Tuhanku. Kok Tuhanku di mana Tuhanku? Tuhanmu itu yang mati. Di mana? Abang istirahat ya, Abang. Istirahat ya. Kayaknya abang sudah tak lama lagi nih. Abang sudah tak lama lagi kayaknya nih. Istirahat ya. Allahmu dari Mekah tuh Allahmu. Istirahat ya bang. Abang. Mekah tuh. Abang. Itu panggilan malaikat maut tuh sudah nggak lama lagi loh. Kau tuh yang dipanggil nanti tau nggak? Takut dia. Kau yang dipanggil nanti. Katanya mati langsung masuk surga. Kalau udah ya, abang istirahat ya. Masuk surga, karena percaya Yesus. Kalau dipanggil kau masuk neraka. Tahu nggak? Kalau aku panggil aku masuk surga, karena aku percaya Yesus. Kenapa Tuhannya Yahudi membuat Yesus siapa yang tidak Tuhan? Percaya kepadaku biasa Yesus bilang gitu. Anda percaya Yesus? Iya, saya percaya Yesus ada Tuhan kok. Kenapa? Di mana Yesus mengajarkan dirinya Tuhan? Di mana Yesus? Ya, di mana Yesus mengajarkan dirinya Tuhan? Siapa yang Yesus disembah dia tidak pernah nolak kok. Dia tidak pernah menolak penyembahan. Kalau dia dibilangi menjadi hansip, menolak enggak? Tidak pernah menolak penyembahan. Karena pada saat itu tidak ada yang menganggapnya hansip. Nabimu aja nggak pernah disembah kok. Mana nabimu aja nggak tahu disembah nolak nabimu. Bernapas dulu bang. Bernapas dulu. Tarik napas. Nabimu aja nggak. Tarik napas dulu, tarik napas. Nabimu aja. Nabimu di mana? Tarik napas. Tarik napas. Tarik napas. Tarik napas. Tarik. Nabimu aja. Nabimu aja. Jangan dulu ngomong, tarik napas dulu. Tarik pelan. Bukan. Nabimu aja. Nggak pernah disembah. Disembah takut dia. Tarik napas dulu, tarik napas. Ya, tarik napas. Disembah dia nggak nolak. Tarik napas dulu. Dia tidak pernah menolak penyembahan manusia. Nabimu di mana? Thank you sayang. Ini ada pasiennya Abah itu. Kalau orang yang disembah itu namanya Tuhan. Dia tadi pagi dia iya di tempat tidur. Habis itu dia sarapan, dia pikir kue. ini jadi error dia. Jadi kotoran keluar. Yang keluar dari pantatnya dia makan sendiri. Kita bandingkan. Rusak otaknya. Kita bandingkan Allahmu dengan Yesus. Kenapa? Kita bandingkan Allahmu dengan Yesus. Kalau Yesus membangkitkan orang yang hidup. Iya begitu. Istrinya bilang dia suka makan nya sendiri. Kalau Allahmu mematikan orang yang hidup. Jangan dicontoh orang ini ya. Suka makan nya sendiri. Tarik napas dulu bang. Kau nabimu aja ngajarin minum kencing onta kok. Bisa nggak kencing onta diminum di Kristen?
Bisa nggak? Gila. Kalau gitu percaya. Nah, ada larangannya nggak? Ada nggak larangannya? Enggak. Enggak ada orang mau percaya begitu. Enggak ada orang mau percaya minum kencing unta. Siapa mau percaya coba? Dasar dodol. Ada nggak larangannya minum kencing unta di agama Anda? Dodol. Ada nggak larangannya minum kencing unta? Tahu dodol enggak? Dodol. Dong. Ini bapak ini udah tua. Minum kencing unta dipercaya. Gitu aja. Minum bisa nyembuhin sakit. Siapa mau percaya? Mana tahu Anda minum sembuh Anda dari penyakit Siapa yang Anda? mau? Kau aja yang nggak mau minum kok. Kau aja yang nggak mau minum, apalagi aku. Tapi kan bisa menyembuhkan Nabi mu aja penyakit yang gila. ngajar kalau nggak mau. Ya minum kan orang gila, Bang. Coba kau minum dulu. Nabimu kan suruh begitu. Saya kan waras, ngapain saya minum? Nah, nabimu yang ngajari kau. Oh, itu disuruh untuk orang gila. Yang ngajari berarti nabimu gila ya? Iya, maksudnya kalau ada orang gila silakan minum kencing onta. Berarti nabimu gila gitu. Dia nggak minum. Pertanyaan saya, coba dijawab. Coba dijawab. Di agamamu boleh nggak minum kencing onta? Itu gila apa enggak? Kalau suruh orang minum. Di agamamu boleh nggak minum kencing onta? Yang ngajar itu gila apa enggak? Saya tahu. Saya tanya, di agamamu boleh nggak minum kencing onta? Dia sendiri nggak minum itu gila atau enggak? Di agamamu bisa nggak? Di agamamu bisa nggak minum kencing onta? Nggak ada suruhan begitu, nggak ada. Ada larangannya nggak? Nggak ada. Ada nggak larangannya? Nggak ada suruhannya, apa dilarang? Disuruh aja nggak dilarang. Ada nggak larangannya? Ada nggak dilarang minum kencing onta di agamamu? Disuruh aja nggak, apa lagi mau dilarang? Dilarang apa? Nggak ada larangannya. Apain mau dilarang larangannya? Yang ada kalau dilarang itu kalau ada barangnya. Tidak ada larangannya. Kalau barangnya ternyata diam-diam. Ternyata diam-diam nggak ada larangannya. Nggak ada mau dilarang. Ternyata di Kristen nggak dilarang minum kencing onta. Yang dilarang ngapain dilarang coba? Barangnya aja nggak ada mau dilarang. Kamu ketahuan. Kalau minum kencing onta. Kamu ketahuan minum kencing onta. Ternyata tidak dilarang dalam Kristen minum kencing onta. Nabimu minum kencing onta. Kamu aja disuruh Abang ini mau. Abang ini apa? Kenapa kok suka sekali? Nabimu kau nggak mau turuti. Abang kenapa benci kali sama Nabi Muhammad? Kenapa? Kenapa Anda benci kepada Yesus sebetulnya? Apa salahnya? Apa buktinya? Apa buktinya saya benci? Apa salahnya Yesus kepadamu? Kau tiap hari bicarakan dia. Benci? Hah? Kenapa? Aku tanya, kalau kau bicara Yesus, apa salahnya Yesus kepadamu? Saya nggak pernah membenci Yesus. Nggak pernah benci, kenapa nggak percaya? Kenapa kau tiap hari menghujat dia? Kapan saya menghujat Yesus? Coba kau katakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Itu percaya itu agama Bapak bukan. Agama Bapak bukan. Memang dia bukan Tuhan buat saya. Dia cuma Tuhan untuk orang jahat. Kalau kau tidak percaya itu urusan kamu. Tidak perlu Anda bicarakan tiap hari. Loh, saya membicarakan dia karena diajarkan kepada kami untuk menuhankan dia. Kami nggak mau. Siapa yang ngajar? Siapa yang ngajar? Jadikanlah seluruh bangsa. Jadikanlah, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh orang jadi pengikutku. Kami nggak mau. Kalau nggak mau ya itu urusanmu. Kenapa
Kenapa kau jawab bicarakan dia? Justru karena itu urusanku, kenapa Anda batasin? Kalau Anda sudah tahu. Gak mau percaya itu urusanmu. Iya, Oke, justru Bang, karena bicarakan dia, itulah kenapa? Bang, karena saya tidak percaya itulah makanya saya luruskan ajarannya gitu loh. Saya juga nggak percaya kan nabimu adalah nabi. Muhammad adalah Iya, nabi. terus aku juga kenapa nggak harus percaya. menghina? Kenapa harus mencelanya? Kenapa? Kenapa Saya harus juga nggak percaya menghinanya? kok Muhammad adalah nabi bagi Siapa saya, juga ya. yang paksa? Ada nggak perintah di Islam bahwa pergilah ke seluruh dunia jadikan semua orang menjadi Islam? Ada nggak? Apa urusannya? Loh, Nabi ada aja bilang bunuhlah orang-orang yang kafir. Nah, sekarang siapa yang pernah datang ke Anda membunuh Anda? Siapa? Apalagi? Siapa yang pernah ke rumah Anda ingin membunuh Anda? Siapa? Bunuhlah orang-orang yang tidak menyembah Allah. Nah, itu buktinya Anda masih hidup. Itu Anda masih hidup, tidak ada yang bunuh. Oh, itu perintah nabimu. Iya, terus siapa Perintah yang bunuh nabimu Anda? Ada? tuh. Ada yang bunuh Anda, seperti yang tadi pagi ada orang tanda kau tangan nggak setelah dia sanggup. mati. Kau nggak sanggup? Gitu aja kau nggak sanggup kok. Nggak sanggup apa? Cuma aku turun dulu sebentar. Kau nggak sanggup? Iya. Nggak sanggup apa? Kau mau bunuh aku nggak sanggup kau. Apalagi kau? Nggak sanggup gimana? Kami 87% di Indonesia ini umatnya Nabi Muhammad. 80% apa? Presidennya sejak merdeka umatnya Nabi Muhammad. Polisi-polisinya umatnya Nabi Muhammad. TNI-nya umatnya Nabi Muhammad. Itu negara apa? Apa? Negara Penyelenggara negara ini 80%. Apa urusannya? Oh, umatnya Nabi Muhammad. Ya, terus Anda mengatakan bahwa kami diperintah membunuh Anda. Itu ada nggak di kitabmu, ada nggak? Nggak ada untuk membunuh orang-orang. Perangilah Itu ayat perang. Orang yang kafir. Apalagi? Itu masa perang itu. Pada saat perang. Coba aja Anda perangi kami. Kalau tidak kami telan kalian. Pada saat perang? Siapa bilang pada Coba Anda saat baca. perang? Silakan Anda baca ayatnya. Orang-orang Yahudi yang sedang menanam buah kurma dan didatangi. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana? Tunjukkan saya. Silakan. Udahlah Pak. Ah, capek sendiri menghujat dia. Udahlah. Capek menghujat. Capek menghujat. Bertobatlah. Lu kok saya pula yang disuruh bertobat. Jadi Anda mau suruh saya jadi Kristen? Maksudnya bertobat itu saya jadi Kristen gitu? Bertobatlah, masuk Kristen. Ya, bertobat itu maksudnya gimana? Bertobatlah, percayalah kepada Yesus. Bertobat itu maksudnya saya jadi Kristen gitu? Percayalah kepada Kristus, dia sebagai Tuhan. Oh, ternyata dia sakit hati karena saya nggak Kristen, teman-teman. Percayalah. Ternyata dia sakit hati. Rupa-rupanya ujung-ujungnya dia sakit hati karena Bang Suma nggak Kristen. Ketahuan, kamu ketahuan. Maunya seluruh dunia menjadi Kristen. Maunya seluruh Indonesia jadi Kristen. Nggak malu. Tuhan yang tidak jadi Tuhan kalau nggak dilantik mau dijual sama kita. Sorry Tuhan itu produk gagal itu. Nggak laku di Nusantara ini. Tuhan yang dibawa oleh orang Belanda itu tidak laku. Ternyata dia mau jual Tuhannya ke kita, teman-teman. Orang yang mati mendatang neraka. Rupa-rupanya dia mau kita menjadikan agamanya sebagai agama kita. Ndak malu dia. Ujung-ujungnya dia mau mengkristenkan kita, teman-teman. Bila
mendatangi neraka. Jadi itu supaya untuk tidak apa? masuk neraka bagaimana solusinya? Supaya tidak Orang masuk neraka apa surga solusinya? mendatangi neraka yang ngapain? Solusinya supaya tidak masuk neraka apa? Supaya nggak masuk ada surga solusi. saya kemana? Tidak ada solusi bagi orang yang masuk ke neraka. Gitu. Nah, terus bagaimana caranya supaya saya tidak masuk neraka? Percaya kepada Yesus. Ya. Kenapa? Memang begitu. Memang begitu. Berikan dia Oh, ternyata mau jualan Tuhan bule. ternyata mau jualan Tuhan. Mama ternyata Kenapa kau? ujung-ujungnya percaya kepada Yesus, menghina nabiku, menghujat Tuhanku, ternyata mau jual Tuhannya yang bule itu, malu. Sorry orang waras tidak mungkin menuhankan bule. Iya, orang waras juga mungkin minum kucing unta. Ujung-ujungnya menghujat, tidak diterima Tuhannya, menghujat dia. Dia yang menjual Tuhannya. Tuhanmu itu sudah nggak laku di barat, udah ditinggalkan di barat. Tinggalkan di mana? Siapa bilang tinggalkan? Membaca lagi. Orang sudah pada mualaf di barat, Om. Mualaf di mana mualaf? Gereja pada tutup di sana di barat. Yang mualaf segelintir begini yang nambah banyak kok. Mana ada? Kau sakit hati begini karena tidak ada yang mualaf. Kalian di Arab sana orang Kristen udah nambah. Mimpi. Di Arab sana orang Kristen udah pada nambah. Mimpi. Gereja di Amerika sudah banyak yang dijual. Di Belanda gereja, di Inggris di gereja semua rata-rata sudah berubah jadi masjid. Dibangun di Arab. Gereja. Ujung-ujungnya ternyata kita harus percaya Yesus. Udahlah Juma. Capek. Udahlah Juma. Daripada kamu berputar terus, malas. Capek dia kan? Kau udah capek menghina nabiku, udah capek. Enggak menghina. Aku tidak menghina kok. Aku tidak menghina kok. Bukti itu bukti, fakta. Apa faktanya? Apa faktanya? Nah, faktanya begitulah. Apa itu? Apa yang ku katakan fakta. Apa fakta apa? Faktanya yang begitulah. Apa fakta begitulah apa? Kau tidak percaya kepada Gabriel, tidak percaya kepada Jibril, tidak percaya kepada malaikat yang bicara. Ya udah, berarti nabimu juga kau harusnya nggak percaya. Terus Maria melahirkan apa? Maria melahirkan apa? Maria melahirkan apa? Malaikat menyampaikan hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Gabriel udah sampaikan, kau nggak percaya. Kalau kau nggak percaya kepada malaikat, nabimu dari mana wahyu? Dari malaikat juga. Nah, Tuhan yang lahir Tuhan, begitu maksudnya. Kalau nabimu aja bisa nyampaikan. Enggak, tunggu, konsentrasi dulu. Yang lahir Tuhan gitu maksudnya. Udahlah. Yang lahirkan Tuhan siapa? Kalau kau tidak percaya, saya sarankan itu urusanmu. Tapi tidak perlu kau katakan bukan Tuhan, tidak perlu. Cukup Anda sendiri, tidak perlu tiap ada keluar. Justru saya yang membantu, ini tema aku ini, Yesus itu Tuhan.
Justru saya yang mengajarkan. Tidak perlu ada pada keluar-keluar bilang Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Saya justru mengatakan dia Tuhan. Gimana sih? Saya mengatakan Yesus itu Tuhan yang dibentuk sesuai dengan data. Yesus manusia KPR 2 nomor 36. Kau bolak-balik ke pinter-pinter bolak-balik kata, bermain kata kau dengku ya. Kau kira aku bodoh? Hah? Oh. Kau kira Iya. Kau Iya. belum apa-apa. Jadi kalau mau bicara ya begitu. sudah, Maria melahirkan apa? Maria. Udah. Apa tidak mungkin? Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Hah? Maria melahirkan siapa? Apa yang bagi Allah itu apa yang tidak mungkin bagi dia? Iya, saya tanya Maria melahirkan apa? Ya itu mempunyai dua natur. Di mana Yesus mengajar dia dua natur? Di mana? Dia mempunyai dua natur. Di mana Yesus mengajarkan kalau dia dua natur? Yang walaupun dalam rupa Allah telah itu Paulus. Itu Paulus yang saya tanya, di mana Yesus mengajarkan dirinya dua natur? Di mana? Udah. Kalau kau nggak percaya itu semua. Saya percaya kalau Yesus yang katakan. Di mana Yesus mengatakan? Urusan mula tuh. Di mana Yesus mengatakan dia dua natur? Apa lagi kurang? Di mana Yesus mengatakan dia dua natur? Kalau kau tidak percaya ya itu urusanmu. Di mana Yesus mengatakan? Aku percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Aku percaya Paulus adalah rasulnya. Lalu selesai. Ya itu urusan Anda. Saya bertanya, di mana Yesus mengatakan dia dua natur? Kalau Paulus bilang begitu, aku percaya. Ya itu dari Anda, itu urusan Anda yang saya tanya. Di mana Yesus berkata dia dua natur? Dia dipilih oleh Yesus sendiri. Ya itu iman Anda, silakan aja. Saya bertanya, di mana Yesus mengaku dia dua natur? Yesus bilang, anak manusia, anak Allah. Dia pernah bicara dua-duanya. Aku anak manusia, aku anak Allah. Dia bilang. Di mana dia mengatakan dia dua natur? Dia pernah bicara, aku anak Allah. Aku anak manusia. Di mana? Apa lagi kurang? Di mana dia pernah mengatakan aku adalah anak Allah? Di mana? Dia pernah mengaku dia tunjukkan adalah dalilnya. Tunjukkan. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Oke, saya tunggu. Silakan, saya tunggu. Saya tunggu. Di mana Yesus pernah mengaku sebagai anak Allah selain hanya tuduhan orang-orang? Silakan. Sambil kau bernapas, jangan lupa kau bernapas, jangan lupa kau minum kencing onta ya. Kau lah minum kencing onta ya. Kan tidak ada larangan di agamamu minum kencing onta. Alah, itu kan nabimu yang nyuruh. Iya, tapi kan tidak ada larangannya di agamamu. Nabimu yang nyuruh, ngapain? Segala sesuatu yang masuk di dalam mulutmu itu tidak najis. Tai pun bisa masuk di mulutmu, tai. Aku kan tidak percaya kepada nabimu. Urusanmu. Saya kan mengatakan tidak ada larangan makan tai di agamamu. Jadi boleh makan tai. Di agamamu apapun yang masuk ke mulut itu boleh katanya. Berarti sapi pun bisa masuk ke mulutmu. Silakan kau tunjukkan di mana Yesus mengaku anak Allah. Tunjukkan sama saya. Dia yang mengaku ya, dia mengaku. Kau tunjukkan, temukan satu data kalau ada. Oke, silakan kau tunjukkan. Kalau tidak ada, kau minum kencing onta ya. Mana? Tunjukkan ayo. Yohanes berapa? Yohanes berapa? Berapa? 10 ayat 36. Masolang generasi. Kau baca nomor 34-nya dulu. Mampus sudah kau. Mampus kau minum kencing onta. Di mana dia mengatakan situ?
Itu tuduhan. Itu tuduhan orang-orang. Baca nomor aku anak Allah. Coba baca nomor 34-nya. 34 ku baca. Apalagi kurang. Coba ku baca. Aku anak Allah. Coba kau baca nomor 34-nya. 34 ku baca. Berani ku baca? Itu hanya tuduhan. Tuduhan orang. Baca di situ. Masihkah engkau menuduh aku menghujat karena aku berkata aku anak Allah? Itu tuduhan orang Yahudi. Malu. Itu tuduhan. Bom bom bom. Nggak ada di situ. Dia menjawab tuduhan orang-orang Yahudi, orang Farisi. Kasihan deh lu. Sekarang kau minum kencing onta ya, karena nggak ada dalilnya ya. Kau minum kencing onta kau lah. Nggak ada ternyata. Malu. Kau jangan khawatir, jangan kau ragukan pengetahuan saya tentang Bibelmu. Tidak akan pernah kau temukan Yesus mengaku sebagai anak Elohim. Itu tuduhan orang Yahudi. Sampai dia ingin dilempari batu. Baca nomor 34, 35, baru ke 36. Ternyata nggak ada. Nggak ada kan? Nah, minumlah itu kencing onta. Kalau nggak ada kencing onta, kencing orang mau kau minum. Kencing tetanggamu minta. Itu kan nabimu yang kalau tidak ada kencing onta, kau minum kencing tetanggamu. Yang nyuruh itu nabimu. Karena kau percaya. Mana dalilnya Yesus mengaku? Di mana Yesus mengaku dia anak Elohim, anak Allah mana? Orang sakit yang Yohanes bilang 10 nomor 3. orang yang sakit guru, orang sakit. Sekarang itu pengakuan, itu pengakuan Yesus. Yang kedua saya minta. Orang nggak waras. Kau tunjukkan lagi mana, di mana lagi Yesus mengaku anak Allah. Itu kan tadi. Itu tuduhan, itu dia menyanggah tuduhan. Nah, sekarang saya yang minum kencing onta. Kalau kau bisa tunjukkan di mana Yesus mengaku anak Allah, benar-benar mengaku, bukan tuduhan. Ada enggak? Ada enggak? Kalau orang enggak ada. Enggak mungkin. Tidak ada. Yesus hanya mengaku anak manusia. Yesus mengaku anak manusia. Orang minum kencing. Kodong. Ya. Bapak ini sudah tua. Enggak mungkin suruh minum kencing. Hanya orang yang tidak waras suruh minum kencing. Usia ini, sisa usia Anda itu Anda lakukan dengan hal-hal yang positif. Bukan menghina, bukan menghujat. Bapak kan sudah tua, sudah kena stroke. Udah kena stroke ringan lagi. Kena stroke tanganku dua-duanya bisa gerak banget, bisa gerak banget tanganku dua-duanya. Stroke dari mana? Stroke dari mana? Stroke. Coba bilang huruf. Coba bilang huruf Z. Coba bilang Z. Nah itu nggak bisa lagi. Nggak bisa. Itu bukan huruf Z itu Anda nggak bisa. Tanda-tanda orang kena stroke itu nggak bisa sebut Z. Coba. Anda bilang Z. Anda bilang Z. 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 Nggak bisa. Anda bilang Z. Itu Z. Z. Lagi kurang. Z. Z. Bilang Suzuki. 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 Apa? Jujuki. 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 Suzuki. 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 Ya Suzuki. 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 Memang tulisan Suzuki. Abang itu lebih baik abang itu olahraga, jangan begadang, istirahat. Udahlah, daripada abang menghujat begini. Udah tua, sudah tua, harus pelihara kesehatan gitu loh.
kamu tuh ya. Apalagi? Tidak. Udah tua, udah kena stroke. Tidak perlu Anda tiap hari membicarakan agama orang. Tapi Anda mau saya jadi Kristen. Tapi Anda mau saya percaya Yesus. Kalau kamu tidak percaya itu urusan kamu. Tapi tadi maunya saya berhenti dan percaya Yesus. Saya baik kepada kamu supaya saya baik kepada kamu, tahu enggak? Supaya kamu selamat. Caranya? Supaya kamu selamat, makanya saya ceritakan kepada kamu. Iya, caranya supaya saya selamat apa? Nah, tadi sudah saya bilang tadi. Apa itu? Tadi sudah saya bilang. Apa itu? Ya itu urusan kamu lah. Kamu tidak mau percaya, itu urusan kamu. Bukan urusan harus saya. Percaya kepada siapa? Supaya saya selamat harus percaya kepada siapa? Kamu kan sudah tahu, sudah baca sendiri. Apa itu? Kamu kan sudah baca sendiri. Apanya yang bisa dibaca? Kamu apa yang harus sendiri. dibaca? Apanya yang dibaca? Barang siapa tidak percaya kepadaku akan binasa. Itu. Oh, jadi maunya saya ini sekarang ngapain? Kalau nggak percaya kepada Yesus itu urusanmu. Oh, jadi saya harus percaya nih. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak percaya kepadaku akan binasa. Oh, jadi ceritanya ini saya harus percaya dia nih. Itu urusanmu, kamu tidak mau percaya itu urusanmu, bukan urusan saya. Ya kan? Aduh, parah. Tidak mau percaya itu urusanmu, bukan urusan saya. Siapa yang mau bayarkan saya perpuluhan kalau saya ikut Bapak? Siapa yang mau bayar perpuluhan? Saya hanya Bapak menyampaikan kepada Anda. Nah, kalau saya ikut, siapa yang mau bayarkan saya perpuluhan saya? Saya berbaik hati kepada Anda supaya Anda selamat. Kalau Anda tidak mau selamat, itu urusan Anda. Nah, terus saya nanti bayar perpuluhannya gimana? Tidak perlu bayar perpuluhan. Tidak perlu Anda bayar perpuluhan. Mana bisa? Tidak perlu Anda bayar perpuluhan. Tidak perlu. Ditagih terus nanti, ditagih terus. Tidak ada penagihan, saya jamin. Ditagih. Kenapa bisa? Anda yang mau bayarkan? Anda yang mau bayarkan? Kalau pendeta Anda mau bayarkan saya? Kalau pendeta tagih kepada Anda, suruh dia tagih kepada saya. Nah, itu aja. Nah, ketahuan. Kalau pendeta tagih kepada Anda, saya suruh tagih kepada saya. Pendeta tinggal berani lagi kepada saya. Bagaimana Anda mau bayarkan saya? Kalau saya jadi pendeta, satu Indonesia ini heboh. Semua akan setor perpuluhan ke saya. Seluruh jemaat-jemaat yang ada di semua sekte akan jadi jemaatku dan semua akan setor ke saya. Jadi ngapain Anda bayarkan saya? Kamu bisa jadi pendeta, bagus. Betul nggak kalau saya jadi pendeta, orang semua akan setor perpuluhan ke saya? Betul nggak? Saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Mau nggak kau bayar perpuluhan ke saya kalau saya jadi pendeta? Mau nggak? Ngapain? Ngapain dia bayar kepada? Malas. Untuk apa kalau gitu? Udah masuk neraka, nggak dapat perpuluhan lagi. Untuk apa? Ngapain dia bayar kepada? Saya aja nggak percaya pada perpuluhan. Ngapain dia bayar? Aduh.
Kalau saya jadi pendeta, saya kaya raya. Sulawesi Selatan ini bisa gue beli. Iya. Betul nggak? Betul tidak? Kalau saya jadi pendeta, saya jadi kaya. Betul nggak? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kalau saya jadi pendeta, jadi kaya nggak saya? Jadi kaya apa enggak? Loh, saya tidak jadi perpuluhan jemaat kemana? Enggak. Ya kan? Perpuluhan jemaatnya kemana kalau saya nggak kaya? Kalau kamu mau minta itu urusan kamu, bukan urusan saya. Loh, bukannya itu sudah tertulis perpuluhan 1/10? Tidak ada demikian. Dalam perjanjian baru tidak ada demikian. Tapi ada contoh dari Paulus merampok jemaat. Dalam perjanjian baru tidak ada urusan kata perpuluhan. Perpuluhan itu dalam Tapi ada perintah, tapi ada di perjanjian baru Paulus ada merampok jemaat. Gimana itu? Merampok dari mana merampok? Dari mana ya, Paulus merampok? mengajarkan. Paulusnya yang mengajarkan itu. 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 nomor 8. Coba baca. 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 nomor 8. Coba kamu baca. Berani? Coba baca. Baca. 2 Korintus 11. Ya, silakan. Baca keras-keras ya, Bang ya. Apa bacanya? 2 Korintus. Sebentar, 2 Korintus 11 sabar. Tapi kalau salah maafkan saya cuma bercanda. 2 Korintus 11 ya? Apa? Kalau saya salah berarti saya bercanda. 11 ayat yang keberapa? 8. Ayat yang ke-8. Oke. Iya. Apa bacanya di situ, Bang? Saya lihat dulu Pak ya, saya lihat dulu ya. Nah. Iya, apa bacanya? Baca keras-keras. Saya lihat dulu saya. Baca dulu keras-keras dong. Saya lihat dulu. Baca keras. Baca. Enggak. Artinya. Udah baca? Artinya bukan begitu. Baca, jangan artinya, baca. Begitu. Apa bacanya Maksudnya dulu? Baca begitu. dulu, baru artikan. Maksudnya bukan begitu maksudnya. Paulus menerima dukungan kebutuhan kehidupan dari jemaat lain. Malu. Kenapa kamu nggak baca? Kata merampok ini bukan kata yang sesungguhnya. Memang di situ dikatakan merampok, tapi bukan kata sesungguhnya. Sulau dalam bahasa Yunani sulau. Sulau itu artinya merampok. Gimana? Saya tunjukkan biar semua baca. Aku tanya kepada mereka. Kalau kamu mau bilang begitu nanti aku bilang begitu juga nanti. Enggak ada nabiku merampok, enggak ada. Tunjukkan dalilnya di mana nabiku merampok. Di kitabmu Paulusmu merampok. Nih, kutunjukkan ya. Malu. Oh, jadi aku bisa jadi perampok. Kalau aku mau jadi kaya, aku bisa jadi perampok. Dia tidak mau baca karena malu. Nih. 2 Korintus 11:8. Jemaat-jemaat lain telah aku rampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Nih, kurampok. Kita lihat kurampok bahasa Yunaninya benar nggak saya? Mana kurampok? Baca lagi sampai bawah.
Ku rampok, ini ku rampok. Ku jangan rampok kita tekan ya, ku rampok. Tiu. Salah. Di Baca atasnya. sambil Tiu. bawah. Ku rampok Sulau. Baca sambil Artinya bawah. telah ku rampok, Baca sambil merampok, bawah. merampas, Baca sambil bawah. merampok, merampas. Telah ku rampok, la 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 la. Baca sampai ke samping, baca ke samping, baca ke bawah, baca ke atas, baca ke samping, ke atas bawah. Malu kau kan? Malu, malu Baca enggak? sambil bawah. Enggak. Macam kasihan dia, kasihan. Baca sampai ke bawah, baca sampai ke bawah, baca sampai ke bawah, baca sampai ke bawah. Di mana? Di mana? Di mana? Coba. Coba di mana? Oh. Gimana Sudah kau? tua. Kau di mana Ya Allah ya kau? Karim, Gimana? ya Allah ya Karim, abangku ini udah ku bilang jangan hadapi saya, bahaya kalau kau hadapi saya Bibel. Kau Hancur hadapi saya kalian lebih kubuhan. bahaya. Kau hadapi saya lebih bahaya lagi. Tuhan, oh Tuhan, ada yang merampok jemaat. Kata Sulau itu telah merampas. Tidak ada di perjanjian baru perpuluhan. Oh ya, tapi di perpuluhan menurut Roh Kudus yang membisikkan aku itu langsung, Bang Suma, jangan kamu tertipu. Di perjanjian baru itu malah merampok. Nggak ada. Terguncang dia. Hilang tajinya. Hilang bisanya. Mana? Di mana? Di mana kata? Di mana? Hilang tajinya teman-teman. Hilang bisanya. Aduh, suaranya vokalnya hilang. Jadi bengek dia. Kodok. Kurang dengan aku. Oh kodok. Oh ya Allah ya Karim. Oh kodok, ternyata perjanjian baru bukan perpuluhan tapi merampok. Nanti aku bacakan. Aku bacakan kepadamu ya. Ya. Tertawa yang menjadikan bukti kemenangan malam ini. Jadi kalau saya jadi Kristen, jadi saya dirampok nih. Nggak dirampok. Itu dalilnya tadi. Nggak ada. Oh. Nggak ada katanya kawan-kawan, nggak ada di. Ini yang baca. Tunjukkan dia sendiri yang Apakah baca. aku berbuat saya jika aku merendahkan diri untuk meninggi kamu? Iya, merendahkan diri dengan mengaku sebagai perampok. Dia merendahkan diri yang mengaku sebagai perampok. Rasul katanya merampok jemaat. Katanya Rasul, Bang. Supaya aku Rasul kok rampok jemaat. Dan Rasul ketika aku dalam kekurangan rampok jemaat iki piye? Aku tidak menyusahkan Iku piye, Mas? Sebab aku yang kurang padaku. Oh, dia baca betul-betul. Oh, dibaca betul-betulnya. Yang datang dari belakang dunia. Dibaca betul-betulnya. Dalam sekarang aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi dia kamu. hibur diri. Dan aku tetap berbuat demikian demi benar. Oh, mama. Apalagi kodong. Oh, kodong. Rasul merampok jemaat. Oh, mama kodong. Nggak ada. Yang merampok tuh justru nabimu yang suka merampok. Lagi-lagi nabiku. Nabiku lagi. Oh, Paulus ternyata nabiku. Nabimu itu yang suka merampok. Benci kalilah kau ini sama Nabi Muhammad. Ya Allah ya Karim. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kau nggak merasakan merdeka di Indonesia ini.
Nabi Muhammad lah yang menyebabkan Nusantara ini merdeka. Beliau yang mengajarkan damai sejahtera sehingga Nusantara harus didamaikan dengan kita mengusir penjajah yang seagama dengan Anda. Sekarang Anda malah menghina Nabi. Padahal Anda sudah membaca ternyata Paulus itu merampok jemaat. Sebelumnya kamu nggak tahu kan dalil itu? Sebelumnya Anda tidak tahu kan dalil itu? Ya kan? Nanti Bang Suma yang tunjukkan, kaget dia. Sudah seumur gini Anda nggak tahu Bible. Saya nih tahu langsung. Lu punya lulus ternyata merampok jemaat. Di mana? Oleng ya Bang? Abang oleng ya? Enggak. Oleng ya? Enggak oleng? Enggak oleng. Minum dulu kalau gitu, minum lagi. Kenapa oleng? Coba. Ya karena kau sudah tahu ternyata Paulus merampok jemaat. Enggak ada lah. Enggak ada lah. Enggak ada. Sulau itu bukan merampok. Surau itu artinya surau. Aduh, kakek ini bah. Gimana kek? Aman kek? Jantung aman? Aman. Jantung aman? Aman. Lambung asam aman? Aman. Lambung asam aman? Aman semua aman. Urat asam aman? Aman. Urat asam aman? Aman. Kurang asam? Aman. Kodong. Iya. Kan Rasulnya merampok jemaat, kan kurang asam. Jemaat kurampok. Yang kurang asam itu kamu yang kurang asam. Iya, saya akui saya kurang asam. Ngapain saya tunjukkan dalil itu tadi sampai Anda terguncang, ya kan ya? Udah. Tidak garang lagi abang ini. Opung ini tidak garang lagi dia langsung. Masih mau ke gereja, masih mau? Mulai hari ini ada merenung. Ya tidur nanti ada merenung. Dia yang mau merenung, aku yang disuruh merenung. Rasulnya merampok jemaat, aku yang disuruh merenung. Mengikuti Rasul yang merampok jemaat. Kemanakah aku nanti tanya? Ya. Siapa yang mengikuti Rasul yang merampok? Tanya dulu. Nah, coba tunjukkan di mana nabiku merampok, di mana ada nabiku merampok, di mana? Nanti malam kau tidur, kau merenung dulu. Kemanakah aku setelah mati nanti? Aku disuruh merenung. Yang merenung itu kakek ini yang merenung. Enggak urus. Aku sudah ke surga. Enggak urus. Yesus ke surga, kalian ke liang lahan, enggak urus. Yang sekarang jadi masalah Paulus itu ternyata Rasul yang merampok jemaat. Nabimu di mana sekarang? Kenapa jadi nabiku? Yang merampok jemaat itu siapa? Nabimu aja bilang ke surga, Nabi nggak bagi ke surga, kau masih dikubur. Itu kan mulai ngaco kan, larinya kemana-mana. Siapa yang merampok jemaat? Di mana? Di mana nabimu? Coba tanya. Kalau Paulus di mana? Paulus yang merampok jemaat ini sekarang di mana? Paulus yang merampok jemaat sekarang itu di mana? Di mana? Jawab. Paulus yang merampok jemaat itu sekarang di mana? Jawab dulu, nabimu sekarang ada di mana? Paulusnya di mana sekarang? Paulusnya di mana? Paulus di mana? Coba kau jawab dulu, nabimu sekarang ada di mana? Ayo. Kasihan. Istirahatlah bang. Istirahat. Kakek ini istirahat. Jawab. Kakek istirahat. Aku minum kopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minumlah kopi. Kopi. Ya.
Hasil rampokan ini, rampokan jemaat beli kopi. Iya bang. Bagus. Kopinya bau teh. Hasil rampokan jemaat. Kopi bau teh. Kopinya bau kencing otak nggak? Pada tahu bau kencing hasil otak. rampokan ini. Kencing otak kali. Kopinya bau rampokan jemaat. Ada bau kencing otak nggak? Ternyata hasil rampok jemaat memang enak ya. Iya. Ada bau kencing otak ya. Mantap. Pantas jasa. Ternyata Pantas jasa sekali. hasil rampok jemaat ternyata enak. Jadi orang-orang itu mempraktekkan di gereja itu apakah sama dengan Paulus, Bang? Merampok jemaat juga. Pantas. Gak ada yang rampok. Karena kan tidak ada perpuluhan kan di Kristen. Nggak ada. Berarti perampokan aja yang ada. Nggak ada. Yang rampok nggak ada. 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku. Paulus mengatakan jadilah teladanku. Aku jamin kau masuk gereja nggak akan dirampok. Aku jamin. Tapi faktanya di situ tadi apa dibaca? Kau jamin, aku jamin kau. Aku jamin. Iya, tapi rampok secara halus tiap bulan ditagih. Aku jamin nggak ada yang rampok. Coba. Tapi secara halus, rampoknya halus mungkin. Kan perpuluhan. Perpuluhan. Aku nggak tahu di mana cara halusnya, di mana coba. Kita harus mengadakan persembahan kasih. Kita harus mempersembahkan kasih, memberikan harta kita untuk Tuhan, berikan harta kita kepada rumah Tuhan. Itu harus itu. Nggak ada yang dirampok. Tidak ada yang maksa kok. Kalau kau tidak mau rampok itu maksa, Bang. Tidak mau memberi itu urusanmu. Tidak ada. Rampok itu maksa, Bang. Cuma ya. Tidak ada kata, kalau kau nggak memberi kau masuk kantor polisi di penjara. Rampok itu apa? Rampok itu apa? Kalau dirampok itu? Kalau merampok itu, kalau merampok itu masuk penjara nggak? Coba. Belum ada penjara waktu itu, waktu Paulus mempraktikkan. Coba. Tapi kalau merampok dipenggal. Penjara nggak? Dipenggal. Coba aja kan kau percaya. Dipenggal. Coba aja kan kau percaya. Nah, dipenggal. Nggak ada. Paulus dipenggal nggak? Itu bukan kesalahan, itu yang dianggap. Bukan itu. Kena lagi. Dia dipenggal bukan alasan itu yang dia dipenggal. Jangan. Coba aku tanya, kalau kau mau bicara begitu, Nabi mana yang kena racun? Nabi kan bisa kena racun. Nabi kok bisa kena racun? Dipenggal. Alamak. Mati Nabi dalam keadaan kurang atau apa kayak ini dipenggal. Apakah karena ketahuan ya? Apakah karena ketahuan merampok jemaat sampai dipenggal gitu, Bang? Bang, apakah karena dia ini? Apakah karena dia merampok jemaat sampai dia dipenggal gitu? Coba tanya, Nabi kan bisa diracun. Masya Allah, ternyata ada rasul yang merampok jemaat, saudara-saudara. Baru tahu kita ya kan ya. Gimana? Betul-betul. Dirampok juga ternyata jemaat. Jadi diperhatikan gak itu? Tadi kan ada perintahnya tuh. Jadilah teladanku. Teladanilah aku. Dia kan mau diteladani tuh. Tapi dipenggal. Kalau merampok masuk penjara. Tapi dipenggal. Masuk penjara.
Tapi dipenggal? Enggak. Oh, enggak dipenggal dia? Diapain? Dia dipenggal bukan urusan itu, bukan karena urusan gitu. Dia dipenggal karena dia mengajarkan apa yang diajarkan Yesus. Orang-orang Farisi enggak. Orang-orang Farisi enggak setuju. Mana ada karena mengajarkan ajaran yang sama seperti Yesus, mana ada. Buktinya Petrus disalibkan. Apalagi Petrus disalibkan. Semua murid-muridnya martir semua. Bukan karena ikut-ikutan merampok, bukan? Bukan karena ikut merampok. Tidak merampok. Loh, itu Petrus filternya hilang. Terbalik. Filternya hilang, kelihatan jeleknya. Abang istirahat ya. Terbalik. Abang istirahat, tidur, cuci tangan, cuci kaki, istirahat. Jaga kesehatan. Malam ini saya sarankan Anda untuk merenungkan apa yang itu? dikatakan Bible, bahwa Paulus merampok. Baca dengan baik-baik, dengan tujuan baik. Kosongkan dulu pikiran Anda yang aneh-aneh itu, ya. Bagaimana ceritanya maksudnya? Ada yang aneh-aneh itu. Terus habis saya merenung, kalau saya merenung setelah itu saya ikut jadi pengikut Paulus gitu. Anda bisa mengerti apa yang dikatakan di dalam Bible. Nah, habis itu saya jadi pengikut Paulus gitu. Kalau Anda tidak kosongkan dulu pikiran Anda yang macam-macam itu, sebelum baca Anda sudah nolak. Ya, sama dengan orang yang diberitahu, tapi sebelumnya sudah nolak, jadi nggak bisa lagi dikasih keterangan. Jadi kosongkan dulu, pikir secara wajar, ya, pikir yang wajar dulu. Jangan Anda menolak dulu, jangan terima dulu. Pikir yang jelas. Saya tidak katakan Anda harus menerima dulu. Anda baca secara normal. Tidak perlu Anda nolak dulu, tidak perlu Anda percaya dulu. Baca dengan normal. Gitu. Kalau baru bisa Anda nangkep. Kalau kamu belum baca, Anda sudah pikiran yang enggak. Jadi Pak, apa yang harus saya baca? Daripada Anda baca dari depan sampai belakang pun nggak ada gunanya, karena pikiran kamu sudah menolak. Anda baca 10 kali juga yang percuma. Gitu. Anda baca 10 kali habis pun nggak ada faedahnya, karena di dalam pikiran Anda sudah nolak. Baca dulu yang jelas, tidak perlu Anda percaya dulu, tidak perlu Anda nolak dulu. Itu loh, itu baru benar cara bacanya. Maksudnya saya harus mengikuti rasul perampok itu gitu maksudnya? Saya udah bilang, kamu tidak perlu percaya dulu, kamu juga tidak perlu nolak dulu, baca dulu yang secara otak yang wajar, otak yang waras. Ya, nah, saya sudah baca, makanya saya yang menyampaikan. Kamu sudah baca, saya tahu, kamu sudah baca, tapi sebelum Anda baca, Anda sudah nolak. Makanya apapun yang Anda baca, yang Anda baca tidak ada gunanya. Bukan itu maksud saya.
Saya sudah baca, bahkan saya tunjukkan ke Anda, dan yang saya temukan Paulus itu merampok jemaat. Sudah. Makanya aku udah bilang, kalau kamu tidak mau, kamu sudah menolak dulu, percuma Anda baca. Ya, saya bukan menolak, saya 10 kali. Saya terima dia sebagai rasulnya Kristen. Saya terima Paulus sebagai rasulnya Kristen. Rasul yang mengatakan dirinya merampok jemaat. Udah. Saya udah capek. Ya. Saya udah capek bicara kepada Anda. Ya. Terserah Karena sudah Anda ketahuan. mau ngapain, terserah Anda. Karena sudah ketahuan mengikuti rasul yang merampok jemaat, gitu. Bukan, saya capek kepada Anda, mau diterangi bagaimanapun nggak ada gunanya. Ya memang nggak ada gunanya karena Anda ingin menegakkan benang basah. Gimana ceritanya? Tuhan. Orang kan tidak akan bilang orang bebal enggak orang Awas. orang bebal enggak orang Abang bebal. istirahat. Kasihan abang ini bicara pun susah. Orang bebal enggak Istirahat dulu. Bang. orang bebal. Orang bebal enggak. Istirahat dulu bang, istirahat. Orang bebal enggak orang bebal. Istirahat dulu. Kau tuh termasuk orang bandel. Kasihan abang ini. Bebal bandel. Istirahat abang. Keras Kasihan kepala. kali aku tengok abang ini, bernapas pun susah. Keras kepala. Tarik bebal. napas susah. Bebal. Abang tarik napas aja susah itu. Abang istirahat aja dulu. Begitulah. Udahlah Pak. Kasihan abang ini. Ya. Orang bebal begitulah orang Ya, bebal. Istirahat abang, istirahat. Kasihan kali aku tengok. Bagaimanapun Bernapas aja susah lu abang. Bernapas aja abang susah. Aduh, Bapak ini gimana Pak? Cuma adekku cuma. Istirahat bang, istirahat. Adekku cuma ya belajarlah benar-benar. Ya Allah ya Karim. Kasihan juga abang itu ya. Udah tua masih begitu gayanya. Udah dikasih data. Halo, silakan naik. Cynthia Desi Rantang Nasi. Kenapa? Kenapa nggak jadi ke atas ya? Sabar teman-teman, sabar. Kenapa bisa begitu? Kenapa temunya nggak mau tembus, teman-teman? Beberapa yang dinaikkan gagal terus. Gagal lagi. Jaringan kali ya, nge-lag ya. Kok bisa? Jujuki gitu. Jujuki. Halo, semangat malam. Halo Bang Sunario. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam abang. Islam bang. Oh mantap kali, alhamdulillah. Siap. Ada yang ingin disampaikan abang? Enggak, cuma menikmati aja. Terhibur nggak sama orang kita terjengkel? Lucu ya, lucu.
sudah tua, tapi yang ada hanya kebencian. Lucu sih. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma, saya dari Banten, Bang. Siap. Cuma mengucapkan Abang Juma sehat-sehat selalu ya Bang ya. Siap, makasih Abang, makasih. Ya, udah turunin aja Bang. Oke, siap 86,3. Halo. Halo Bang. Halo juga. Katolik Protestan? Protestan. Izin buka kamera Bang, silakan. Yang dinyalakan ya, nyalakan. Ya, tinggal terima. Saya udah kirim permintaannya. Bang mau ngomong gak? Mau? Ya? Gak, aku nanya sama bapak. Bapak Kenapa? Bang Juma mau nanya-nanya. Iya. Gimana? Bapakku mau ngomong sama Bang Juma, mau nanya-nanya. Beliau itu yang kemarin yang nggak bisa, yang pernah naik ngobrol. Katolik ya? Protestan. Katolik? Oh, silakan buka kamera, silakan. Nih, kamu nanya aja apa-apa, nggak apa-apa. Aku buka ya. Nih. Iya. Gelap soalnya. Iya. Apa ngomong? Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam. Halo. Lagi marah. Dia marah sama aku. Ini di mana rupanya? Di luar atau di mana? Di teras? Di teras. Jangan rokok. Oh. Turun dulu ya. Iya. Oke. Makasih ya. Protestan. Teman-teman yang ditunggu-tunggu ada di bawah. Gimana dong? Halo. Halo juga, semangat malam. Ya, selamat malam Abang Bang Kusuma. Katolik Protestan? Protestan. Bisa buka kamera? Bisa. Ya, nanti Abang tanya jawab tentang teman kita saat ini ya. Lagi di mana ini Bang? Di kos. Di kos. Nah ini ada Bang Ari, seorang pendeta mesianik, tapi dia nggak membenarkan Kristen menyebut Yesus. Gimana menurut Abang tuh? Ya, gimana Bang? Ini pendeta mesianik melarang, sebaiknya jangan menggunakan Yesus katanya. Kalau kita di Kristen harus menggunakan Tuhan Yesus, Abang. Ya, salah katanya menurut dia. Oh, tidak boleh. Nah, gimana itu Bang Ari? Ari, Bang Ari, Bang Ari, tidur sudah dia ini. Panggil dia, panggil.
Halo Bang Ari. Bang Ari. Ari. Bang Ari. Tidur bos. Halo Bang Ari. Iya. Sudah pagi nih. Udah pagi. Ari. Ari. Halo, semangat malam Saudara Yunus. Halo. Selamat malam. Katolik Protestan, Bang. Protestan. Buka kamera kita. Kok terjeda sih, Bang? Buka kameranya, Bang Yanus. Bang Ari. Oh, udah ngomong. Ari. Iya. Oh, buka kameranya, ada ini yang mau diskusi. Nah, tuh. Terkait dengan penamaan Yesus. Pak Bos Durian, Bos Durian nih. Iya, dia mengatakan harus pakai nama Yesus. Gimana itu? Kenapa? Ya kan tidak boleh, harusnya kan Yesua toh. Iya. Yesua Hamasya. Yesua Hamasya. Ya, jelaskanlah. Oh, ini Pak Bos Durian di mana nih? Dari mana Pak Bos Durian? Dubai Selatan. Oh, Bos Durian di Bali. Bali itu ada tulisannya itu Bali. Tapi di gerejanya menggunakan Yesus katanya. Oh, kalau Yesus itu masih itu apa? Masih LAI, masih Yunani apa? Kalau masih pakai Yesus Krislam, itu istilahnya Krislam, Kristen Islam. Kalau kami Krislam, Kristen Islam. 50. Kalau Bang Suma, kalau masih menyebut Allah dan Yesus itu masih Kristen Islam namanya itu. Belum 100% Kristen. Harusnya kalau 100% Kristen Yahweh Yesus Hamasya itu yang 100%. Nah, gimana itu saudara? Bos Duren. Ya. Jadi bos Duren ini masih 50-50 dia. 50-50. 50 Islam, 50 Kristen. Apa bang? Siti. 50-50. Maksudnya Siti maksudnya apa? 50 Oh. Bahasa Inggris itu 50 kalau 40 40 50. Oh, kalau botik? Kalau 40 itu 40, kalau 50 50. Oh iya. Kalau 90? 90. Acting? 90. Ya. Oh, 9 kalau 9 Jadi bos Durian ini masih 50-50, 50 Islam, 50 Kristen. Masa gitu? Kan Allah kan dari Allah ya dari Islam tuh, Yesusnya dari Kristen. Jadi komplit. Dengar dulu Bang Ari, dengar. Apa kata beliau? Iya bos Durian, kenapa bos Durian? Terima kasih, luar biasa. Barakallahu fiik. Dia yakin pengikut Yesus, Bang. Saya mengaku yakin saya. Enggak, dia enggak pengikut Yesus. Iya, tapi enggak begini buat umat Kristen di seluruh Indonesia. Kalau di seluruh Indonesia saya sarankan biasakanlah menggunakan nama yang asli. Bareng-bareng aja kita maunya yang asli. Masa firman Tuhan yang begini Bang Suma.
barang-barang aja kalau kita ke toko atau ke supermarket kita maunya yang asli kan. Masa firman Tuhan yang menyangkut keselamatan kita nggak mau yang asli, waduh. Itu nanti Tuhan kecewa dong. Kecewa. Tuhan kecewa kalau jadi biar umat Kristen di seluruh Nusantara yang lagi nonton ini kalau membeli barang kan yang maunya yang asli firman Tuhan, sebutlah yang asli dong biar hati Tuhan senang juga kan. Senangkanlah hati Tuhan. Iya. Senangkan hati Tuhan dengan menyebut namanya dengan benar yang asli gitu. Betul sekali. Kalau karena Bang Suma kita aja manusia kalau kita dipanggil dengan nama kita yang nggak benar kadang kita kecewa kan. Kadang juga biasa kalau ada yang memanggil nama saya dengan nggak benar kadang juga saya kecewa. Tuhan juga begitu Bang Suma, kalau dipanggil dengan tidak benar Tuhan juga kecewa, nggak senang. Jadi harusnya namanya harusnya dipanggil dengan benar. Kalau tidak benar gimana? Dihukum sesuai firman Tuhan. Bahkan nggak dihukum, bahkan nggak diselamatkan nantinya dong Bang. Jadi Kristen selain Mesianik itu nggak selamat dong? Iya. Karena nggak menyebut namanya kan. Ini bukan perkataan saya Bang Suma, ini perkataan firman Tuhan, bukan perkataan saya. Jangan kau menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Menyebut aja sembarangan nggak boleh. Iya. Jadi nggak selamat orang yang menyebut Yesus. Iya nggak selamat karena itu kan nama itu nggak ada di sorga Bang Suma. Nama itu nggak ada di sorga. Oh iya juga nggak ada di surga. Bagaimana itu Bang? Nggak begini Bang Suma. Bang Bos. Bagaimana Bang Suma, kan Kristen kan memuji-muji Tuhan di surga. Bagaimana kalau dia sudah di surga baru memuji-muji Tuhan yang tidak benar? Nanti malaikat di surga mengusirnya, drop keluar. Keluar dia. Enggak begini, malaikat bilang kan, kamu nyebut Tuhan dengan nggak benar, keluar, nggak boleh masuk. Keluar dia. Yang di dalam cuma yang di dalam itu cuma yang menyebut namanya dengan benar Yahweh Yesus Amasia, itu aja yang di dalam. Lihat aja itu kesaksiannya Tony. Bang Bos Durian nonton kesaksiannya Tony dong. Iya. Ya. Udah Bang Suma udah nonton kan? Bang Suma nontonlah Bang Suma. Cuma 4 menit kok. Kayaknya 4 menit, berapa menit enggak kesaksiannya. Itu kesaksian Tony yang benar Bang Suma. Kesaksian yang lain itu bohong semuanya. Iya. Halo Bang Yanus. Kesaksian. Iya, selamat malam. Malam Bang, Katolik Protestan Bang. Iya. Bang Suma, Bang Suma gimana? Buka kamera kita. Ini Saudara Tony. Iya Bang. Katolik Protestan. Prianus Ya. Bang orang Torati seperti Katolik. Ya buat Islam. Islam. Buat orang Kristen di seluruh Nusantara sebutlah nama Tuhan dengan benar dong. Namanya yang benar. Iya. Itu salah satu cara menyenangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan dengan menyebut namanya dengan benar. Jadi Kristen yang memanggil nama Yesus itu nggak selamat. Karena nama itu nggak ada di surga. Nama itu nggak ada. Sebutlah hanya nama yang ada aja yang selamat. Halo Bang, selamat malam Bang. Aku kecil suaranya Bang. Aku cuma mau tanya, soalnya tadi kan ngomong tentang Tuhan. Jangan sebut nama Tuhan sembarangan. Arti bahasa itu benar. Ngomong tentang jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu kecuali ngomong di tengah-tengah umum. Ngomong ya ada apa-apa kaget sebut nama Tuhan, kaget sebut nama Tuhan, itu Tuhan
Jangan menyebut nama Tuhan dengan Sandung sebut nama Tuhan jangan. Tapi dalam doa dan kecuali kamu dari hati nurani kamu berdoa sebut nama dia ya itu baru benar. Pak Seprianus Kristen Katolik ya protes ya. Protes. Protes dia protes. Iya. Kalau Pak Dev, ya Pak Seprianus pakai apa? Gerejanya di mana Pak Seprianus? Ini bercerita. Iya, selamat malam Saudara Dav. Davgel di mana? Davgel Kristen Islam Davgel. Ke Kristen beliau juga. Kristen ya, Kristen apa nih Davgel? Protestan. Oh gadis Protestan. Oh sama. Harusnya Dove Boy bukan Dove Girl. Dove Boy lah. Dove Boy bang bukan Dove Girl. Jadi gimana? Yang mau diskusi dengan saya siapa? Kalau Bang Ari dia kan mesianik tuh, dia tidak membenarkan penyebutan Yesus. Kalau Nabi Isa selama di bumi selama berapa lama Bang Suma? Nabi Isa di bumi selama berapa lama langsung baru naik? Kan di dalam Al-Quran, tapi beliau paling 30 sampai 33 tahun. Sama dong kalau di Bible itu. Jadi dia naik ke surga. Ikut-ikutan aja. Bang Suma, kalau Nabi Isa naik ke surga tujuannya buat apa dia naik? Lagi ngapain di atas sekarang? Dia diangkat. Oh dia diangkat ke surga ya? Dia diangkat. Iya, tapi untuk menjadi saksi nanti pada dia datang kedua kalinya. Oh begitu. Tapi kan dia datang nanti kan buat rapture untuk pengangkatan. Tapi kalau di Islam nggak ada rapture, nggak ada pengangkatan kan? Nggak ada. Oh, kalau nggak ada pengangkatan berarti yang Kristen yang nggak percaya Yahweh Yesus masih tertinggal. Juga Islam yang nggak percaya Yahweh Yesus masih tertinggal. Juga Islam yang nggak percaya Yahweh Yesus masih tertinggal. Iya. Oke, Saudara Dav, ada yang mau didiskusikan? Nanti Bang Ari tinggal biarkan Bang Ari ngomong sendiri. Silakan. Biarkan Bang Ari ngomong sendiri. Ini noise di mana ya? Doubling. Ini noise di mana ya? Doubling. Ada dua perangkap mungkin di sana, dikecilin suaranya yang satu Bang. Iya di saya ini kayaknya. Ya. Siap. Malam Bang Ari. Jangan dipancing dia ngomong, kok dia ngomong nggak berhenti dia Bang. Selamat malam Bang Ari. Dia kayak rel kereta api. Oh, jangan dipancing ngomong, dia kayak rel kereta api peninggalan Belanda, dia kok ngomong nggak pernah diam. Ya, beliau mesianik, tidak membenarkan orang menyebut nama Yesus dengan sebutan Yesus. Menurut dia kalau orang nyebut Yesus itu tidak selamat. Oh, itu mangkali menurut dia. Yang mana yang mau diskusi dengan saya? Iya, gimana Bang? Iya, kembali ke tema saya boleh ya? Iya. Bumi yang menyatakan diri kepada Bani Israel itu menjadikan Yesus, membuat Yesus menjadi Tuhan bagi orang yang tidak percaya kepada dirinya. Di dalam KPR 236 sampai orang-orang Farisi di sana itu merasa sangat tersakiti dengan diangkatnya Yesus itu menjadi Tuhan bagi mereka. Menurut saudara itu gimana pandangan Bang
Dof. Wah, kopi Toraya na minum Bang Ari. Bang Cuma, sorry, ini speaker saya ini kayak mantul-mantul dari tadi di sini. Iya, tapi nggak terlalu kentara di sini. Nampak suaraku di situ, Bang Cuma? Nampak suaraku? Kencang. Bagus. Iya, bagus. Iya, ini yang dari tadi yang itulah yang mantul-mantul tuh mikrofon saya dari tadi di sini. Yang Bang Suma bilang. Tapi sudah bagus. Udah bagus. Kalau Bang Ari ini Kristen apa Muslim, Bang? Mesianik. Oh, Kristiani. Ya. Mesianik dia Kristen sekte Mesianik. Oh, Mesianik. Jadi ya kita santai-santai aja lah, udah makin larut. Iya. Betul. Jadi mungkin di sekarang ini begitu banyak terbagi kepercayaan ya. Kepercayaan sudah banyak dalam hal ini. Jadi sedangkan di Kristen pun dia istilahnya ada berbeda pengajaran. Tapi kembali lagi itu saya bilang, itu kepercayaan itu cuma pribadi masing-masing yang mengimani. Jadi misalkan dia mendalami, dia meyakini betul-betul bahwa Yesus itu adalah Tuhan, berarti dia harus mengenal betul-betul dan mempercayainya sendiri apa yang dia percaya itu. Begitu. Sama seperti tadi saya bilang, walaupun Yesus menyatakan diri bahwa dia adalah Tuhan, tetapi orang-orang itu tidak mau percaya, yaitu hak mereka, Bang. Karena kita ini kan manusia, diberikan hak kita untuk menentukan. Bahkan di zaman dulu aja, di zaman Musa itu Allah sering berfirman, maksudnya dia sering mengatakan, akulah Tuhan Allahmu bangsa Israel, begitu. Tetapi tetap saja mereka tidak mau percaya, begitu. Jadi kembali lagi itu jadi hak mereka untuk tidak percaya. Tiba di zaman Yesus seperti itu juga, Bang. Jadi kalau dari saya itu sudah jelas-jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Bang. Karena saya meyakini sejak awal kita diskusi tadi, saya mengimaninya karena dia dikandung dari Roh Kudus. Dia melakukan hal-hal yang bukan biasa seperti manusia biasa lakukan, begitu. Terus dia kembali ke sorga. Jadi itu dasar iman saya, mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan, begitu, Bang. Seperti itu. Iya. Baik. Tapi kalau misalnya dia benar-benar adalah Tuhan, kenapa Elohim mesti harus membuatnya menjadi Tuhan? Elohim membuatnya menjadi Tuhan. Itu aku belum pernah baca, Bang, tentang itu, Bang. Di KPR 236. Kisah Para Rasul 236. 2 nomor 36. Tunggu, Bang, ya. Suaranya Ari kecil. Tunggu. Wah, Ari.
bahwa Yesus yang disalibkan oleh bangsa Israel ditetapkan oleh Allah sebagai Tuhan dan Kristus. Itu ya, Bang? Iya. Sama seperti Musa yang saya jelaskan tadi. Iya, iya. Dia juga dipilih menjadi Tuhan. Jadi ya, kalau dia benar-benar Tuhan, kenapa harus dibuat menjadi Tuhan lagi? Petrus benar-benar menegaskan bahwa Yesus ini Kalau Bang Hari bagaimana Bang Hari menanggapi Bang Hari? Kalau kita pancing dia bicara itu sampai besok dia nggak berhenti ngomong. Termute. Bang Ari termute. Bang Suma tadi, iya Bang Suma tadi bilang kalau Nabi Musa itu Tuhan, dia cuma nabi bukan Tuhan. Itu Nabi Musa, dia cuma nabi. Dan kalau Yesua itu atau Bang Dobgel bilang Yesus itu dari sononya Tuhan, jadi jangan dipertanyakan lagi karena dari sononya dia Tuhan. Belum lahir aja, belum datang ke dunia ini sudah diberitakan bahwa dia Tuhan. Belum lahir ke dunia sudah diberitakan dia Tuhan oleh malaikat Gabriel. Dia belum lahir ke bumi sudah diberitakan malaikat Gabriel kalau dia Tuhan. Coba bayangkan. Jadi dari sononya dia Tuhan, ngapain dipertanyakan lagi kalau Yesus itu Tuhan? Nggak perlu dipertanyakan lagi karena dari sononya Tuhan. Begitu Dobgel. Tapi begini Bang Ari, apapun yang dikatakan oleh Yesus atau Gabriel atau siapapun itu, bagi orang-orang Yahudi itu adalah hal biasa, Bung. Karena kenapa? Mereka tahu kok bahwa Musa diutus untuk menjadi Elohim bagi Fir'aun. Di Keluaran 7 nomor 1, Musa dilantik menjadi Elohim, menjadi Hashem Yahweh kepada Fir'aun. Mana ayatnya kalau Musa itu jadi Elohim, jadi Tuhan Bang Suma? Musa itu cuma Keluaran nabi. 7. Keluaran 7 nomor 1 coba. Jadi enggak, kalau kami di Kristen Musa itu cuma nabi Bang Suma, bukan Tuhan. Keluaran 7 nomor 1. Bang Dobgel coba baca Bang Dobgel dulu. Dobgel baca dulu ayatnya. Oh, ini kalau artinya ini Bang. Siapa ini yang bicara? Boleh saya motong? Silakan. Iya. Jadi Bang Suma, ini Keluaran 7 ayat 1. Iya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu. Jadi menjadi nabimu. Nabi kan? Ini kalau dia merujuk kepada Harun dan Firaun. Bang Suma tadi bilang Tuhan, aduh Bang Suma. Berarti cuma khusus itu ada Keluaran 7. Khusus untuk Firaun kan? Jadi Musa itu Tuhan untuk orang jahat, yaitu Firaun. Untuk Firaun dan Harun. Iya. Abangmu. Harun nabi. Nah, samalah seperti Yesus diangkat juga menjadi Tuhan untuk orang jahat, yaitu orang-orang yang menyalib dirinya. Itu sama itu. Yesua itu disalib.
ini lebih senang kalau dia disalib karena memang tujuannya datang ke dunia untuk disalib. Jadi kalau di mana? Di mana dalilnya itu? Nubuatannya dialah kelahirannya, kematiannya. Katanya tadi senang. Mana dalilnya? Iya, dia senang. Kan tujuannya datang ke dunia ini untuk disalib. Kalau dia nggak disalib, dia akan cari cara, berbagai macam cara agar dia disalib untuk menggenapi nubuatan. Bang Suma. Salah itu, salah. Sekarang Anda baca Yohanes 11. Bang Suma akan mencari berbagai cara untuk disalib. Setelah orang-orang Kristen mendapatkan pengajaran dari orang Farisi, Yesus itu Tuhan dengan cara mati di atas salib sebagai embel-embel penebus dosa. Saudara-saudara saya itu akan kembali ke kitabnya Yahudi, mengambil dasar pijakan sebagai senjata untuk melegalkan itu. Tapi yang terjadi sebenarnya bukan begitu. Orang-orang Yahudi di data Yohanes 11:45 sampai data 57, di situ sangat terang dikatakan bahwa mereka ingin membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma, sehingga mereka membuat nubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel saja, bukan untuk bangsa lain. Itu tertulis di Yohanes 11:45 sampai data nomor 57. Nggak ada nubuatan di dalam kitabnya orang Yahudi Yesus harus mati untuk menebus dosa, itu nggak ada. Itu adalah ajaran Paulus yang orang Farisi, yang Tuhan Elohim menjadikan Yesus menjadi Tuhan bagi mereka. Itu fakta, itu real. Coba, sekarang kenapa orang Yahudi tidak menuhankan Yesus? Kenapa mereka masih menuhankan Tuhannya Musa? Karena Yesus hanya Tuhan bagi orang jahat. Sebagaimana Musa adalah Tuhan bagi orang jahat, Fir'aun. Saudara-saudara Kristen saya ini adalah korban dari orang-orang jahat yang menjajakan Yesus untuk dituhankan, padahal cukup menuhankan pencipta langit dan bumi. Selesai. Kenapa harus menyembah Yesus? Yesus kita dudukkan sebagai rasul yang mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu dia Yesus kedudukannya. Orang pilihan Tuhan, orang suci, orang yang diberkahi, orang yang diberkati. Dan yang Tuhan itu cukup yang mengutusnya saja. Makanya akulah jalan, akulah kebenaran, tidak ada yang akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau tidak melalui aku, berarti level tertinggi Yesus hanyalah utusan yang mulia. Yesus Tuhan bagi orang-orang jahat dan orang-orang yang disesatkan sama orang jahat ini. Karena Yesus memang berpesan, Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, orang banyak yang disesatkan itu diantaranya saudara. Gini Bang Suma, Tuhan, kenapa waktu di Getsemani engkau berdoa? Bang Suma, itu kan menurut versi ajaran agama Bang Suma aja, itu kan versi kita beda Bang Suma. Itu Yesus, Bang Ari, versi ajaran Yesus dan versi ajaran Kristen sendiri berbeda. Sekarang kalau Yesus ditanya, Yesus yang mana yang harus dituhankan, dirimu atau Elohim? Apa kata Yesus? Hidup kekal adalah mereka mengenal Engkau. Gak ada yang lain. Lalu Yesus hanya utusan. Coba tanya Yesus, bagaimana? Bang Suma, dia rangkap dua-duanya. Dia utusan sekaligus Tuhan. Dia rangkap dua-duanya Bang Suma. Itu adalah ajaran
yang sudah disesatkan sama orang Farisi. Itu dia rangkap dua-duanya karena kemahakuasaannya Bang Suma. Bang, kalau live empat orang begini, memang empat orang ya Bang, atau dua-dua aja Bang, atau cuma berdua begitu? Maksudnya? Oh, kalau empat orang begini bisa juga ya Bang ya, kalau misalnya kita sama-sama debat ya begini, atau apa istilahnya? Bisa kan? Bisa. Saya Muslim di sini sendiri, teman kita ini semuanya Kristen, gitu Bang. Saya kan pengguna baru TikTok kan Bang, saya kira cuma berdua aja Bang, misalkan saya sama Abang, atau Abang sama Bang Ari, atau sama Bang siapa satu ini, siapa namanya? Bisa juga. Oh bisa begitu, Bang, begini bisa. ya, langsung banyak begini. Iya. Oh iya. Tapi kayaknya Tapi saudara Dop ini kayaknya mau berdua-dua aja ya, mau fokus gitu. Nggak apa-apa Bang, saya lihat dulu, saya lihat. Kalau mau besok jam-jam siang bisa naik ke sini lagi Bang. Iya Bang, ini besok betul. Bisa Ini naik ke sini. udah jam-jam kritis ini memang udah. Iya. Terlalu Iya udah Saya di pun mata. juga sudah mau tutup ini. Iya betul. Besok lagi kita sambung kalau memang ini, karena kalau Bang Ari ditemani ngobrol dia nggak mau berhenti, dia bicara. Bang Ari ini otaknya encer. Ada kopi dia. Otaknya encer dia memang, makanya dia otaknya 5, jadi nggak ada putusnya karena sudah tahu toh ilmunya tinggi. Nah itu hidungnya aja ngomong. Oke, Bang Daf, besok bisa kita Ya sambung. siap Bang Suma. Iya, makasih ya. Mari ya semua teman-teman ya. Makasih. Iya, makasih. Itu tengoklah kan, terminut aja dia ngomong, apalagi tidak. Itulah jagonya Ali. Oke teman-teman, kita istirahat, boleh ya Bang Ari? Saya live dari tadi sore soalnya, dari tadi siang. Terima kasih. Boleh ya? Semua. Siap. Oke. Iya. Oke, saya selalu ya Bang. Siap. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Tinggal sendiri. Gede pula teman itu. Dia nggak tahu kalau dia terbiut. Teman-teman, kita istirahat dulu ya. Besok aja lagi ya. Boleh ya? Boleh ya? Besok Bang Ari, kita istirahat. Saya live tadi itu jam berapa gitu. Sekarang udah jam 12.30 teman-teman. Sudah 9 jam lebih kita live. Besok lagi kita lanjut ya. Besok hari Sabtu kemungkinan kalau saya nggak jadi ke gunung, kita di sini lagi. Tapi kalau tim minta saya ke gunung, kita jumpa di gunung lagi. Ya teman-teman. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita udah berapa jam tadi? Udah 9 jam, hampir 10 jam ini. Hampir 10 jam teman-teman. Kita ngobrol, kita duduk di sini hanya dipisahkan oleh waktu ibadah saja. Untuk itu saya minta dengan hormat kita istirahat. Teman-teman juga kasihan butuh istirahat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai sebuah kepercayaan dari teman-teman sehingga rame yang hadir di sini. Saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman yang ingin umroh bersama dengan saya di bulan Januari, silakan DM saya, nanti saya hubungkan dengan Ibu Jenderal yang menjadi pelaksana umroh ya teman-teman sekalian. Kemudian untuk yang ada di kota Makassar, Goa dan Maros, boleh DM saya juga yang mau memiliki rumah subsidi tanpa biaya sama sekali 1 rupiah pun, boleh juga men-DM saya. Yang di luar kota Makassar
yang ada anaknya kuliah di Makassar boleh berinvestasi di sini, jaraknya dekat dari kota Makassar kok. Dia di dekat Kostrad Karyango, kantor Polsek. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi silakan juga yang mau belajar apologet, nanti kita akan fokus untuk dirikan sekolah apologet kita itu harus benar-benar terrealisasi. Kita tinggal menunggu, mana tahu ada Sultan yang tiba-tiba saja men-DM kita, Bang Suma kirim proposalnya, mudah-mudahan saya bisa bantu, kan gitu ya. Kalau sudah saatnya tiba pasti Allah kasih petunjuk, gitu teman-teman. Jadi kepentingan apapun itu, yang penting bukan sifatnya pribadi yang tak ada hubungannya dengan dunia apologet. Yang ada hubungannya dengan apologet silakan bisa men-DM saya, ya teman-teman sekalian. Baik, saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang setinggi-tingginya jika ada hal yang tidak berkenan yang saya lakukan sejak live tadi, ya, bahasa tubuh saya mungkin atau ada kata-kata saya yang kurang mengenakan teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan kepada saudara saya non-muslim, ketika ada kata yang menyakiti saudara, kebenaran yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudara, karena saya sebagai apologet muslim, pembela akidah Islam dari rongrongan pemurtadan, memang harus menjalankan apa yang menjadi amanat agama saya, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Itu adalah metode di dalam menjalankan keislaman saya sebagai pemeluk agama Islam itu sendiri. Sekali lagi terima kasih teman-teman dan moderator, saya ucapkan banyak terima kasih, Indah Dio dan yang lain. Mudah-mudahan sehat terus, kita panjang umur semuanya yang ada di YouTube, yang ada di TikTok. Saya doakan senantiasa panjang umur, disehatkan, dimudahkan urusannya yang baik, dilancarkan rezekinya, diberikan anak yang soleh dan soleha dan lembut hatinya. Kita di dalam kehidupan ini diberikan kemudian kebahagiaan oleh Allah lebih-lebih nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you ya teman-teman. 9 jam, 10 jam kurang lebih kita bersama. Antum semua luar biasa. Dadah. Besok lagi ya. Bye. Dinda Dio istirahat. Besok masih ada tugas. Teman-teman sempatkan subscribe channel saya ya, Zulkifli Bas Official ya, dan juga mohon di follow. Biasa saya setelah live kan bisa kuperiksa kan berapa followers barunya. Nonton biasanya sampai 7.000, 8.000, tapi begitu buka yang follow 600. Harusnya kan kalau bisa 1.000, 2.000 gitu supaya lebih cepat akun kita ini besar, sehingga ketika kita live itu banyak ya terjangkau oleh orang-orang baru, termasuk orang-orang Kristen, sehingga mereka datang, perdiskusian itu lancar. Jadi mohon supaya di follow akun ini, Zulkifli Bang Suma 01, dan channel kita juga YouTube kita Zulkifli Bas Official gitu ya teman-teman. Dadah.
Masih ada nggak yang ingat kemarin? Aku masih terngiang sih. Yang apa itu? Yesus itu berasal dari tanah subur atau tanah kering? Jawabannya dari tanah surga. Aku masih ingat itu. Dan yang paling lucu tadi, apa itu yang lucu teman-teman? Ingat gak? Ada murtadin mati setelah dan tanda tangan, dia sendiri yang tanda tangan di surat kematiannya. Kelihatannya besok kita sebelum masuk debat kita putar lagi tuh kayaknya, ya kan? Lucu sekali, lucu. Sampai-sampai dia mayatnya disimpan di kulkas. Habis itu dia marahin dokternya karena pakaiannya, katanya kenapa begitu. Terus setelah dia hidup pemerintah Arab, banyak kali kelucuan yang dibuat sama perempuan murtadin itu. Ngakunya si murtadin tapi saya yakin bukan. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Bye. Besok kita putar lagi ya. Kalau banyak yang minat kita putar lagi besok. Istirahat, jaga kesehatan, jangan lupa tidur dan sholat subuh. Bye-bye.